umatku adalah umat yang terbaik. Karena yang itu ampai ogie, orang wajo, orang sidrak, orang pinrak, orang bone, orang sopeng, narek pomelo, itama ramalang, napak bayi ini anak. Nanti dekat Ramadan itu baru menikah. Kenapa? Supaya nanti di Ramadan juga kan sebelumnya itu ada ziarah kubur. Di situ. Sebelum berhubungan juga pengantin baru disuruh ziarah. Ada gunanya. Sebelum kau menyentuh istrimu, datang ke kuburan itu, doakan ulama, minta keberkahan kepada Allah sebagaimana diberikan itu, supaya nanti anakmu ada yang bisa jadi ulama atau bisa jadi wali. Itu kuncinya. Tanya kiburu sambaran nalawi. Kiburu na nenek yang robat tayo nasa uke nenek ubat kala ada biasa ya aja nana talo siapa ya jodoh. Iya, kuburannya para ulama yang kita ziarah. Kenapa Nabi dibawa ke Baitul Lahmi? Kenapa Nabi dibawa ke Bukit Ursinah? Itu pesan bahwa tempat-tempat itu punya sejarah di mana para nabi pernah di situ berbicara dengan Allah. Nabi Isa di situ dilahirkan. Jadi itu onrong-onrong. Makanya perjalanan itu kalau bukan dari masjid ke masjid, pindah dari rumah ulama ke rumah ulama. Kalau tidak dari pondok pesantren ke pondok pesantren. Iya. Jadi itu kuncinya. Jadi mestinya perjalanan kita itu selalu ibadah ke ibadah. Ya tona tu apa yang makna Nabi ta? Umatku adalah umat yang terbaik. Dia nagaga caukan jai umatku nasabah nasalai si dia cek untuk menuju ke kebaikan yang lain. Kayak gaya roh. Selesai masam pajalor menuju ke asar. Selesai asar menuju ke maghrib, selesai maghrib menuju ke isya, selesai isya menuju ke sholat subuh, dari sholat subuh lagi menuju ke duhur. Ia nariasa sampai tepat tuh, yaitu sujud pacapura masam pajalor, niat kememan ni untuk masam pajak masyarakat. Jadi kita berjalan kemana? Tetap menuju ke sholat. Ya kau mati kau pasai, maka kita akan menemati syahid. Kenapa? Karena kita sebenarnya menuju ke sholat, cuma melalui proses kemana kita berjalan. Ya nanti nak kereta pandai usahakan nih, leng itu niat masam pajak, leng ini niat nelo masam pajak. Ia ko sujud baca pura ko niat nelo masam pajak. Ia ko katak derek ko niat sempajak. Itu beda. Ia ko taputus si sempajak tak cedela dan itu. Kegayasan pura di madrasah sempajalor assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi terputus. Siaga mimane masam pajak paling tinggi 5 menit. Tapi ia kau sebelum dari salam pada saat sujud terakhir ia tokat memang niati untuk masuk pajang asal. Kalau kita meninggal maka kita akan meninggal karena menuju ke sholat. Ya natunasa Nabi umatku adalah umat yang terbaik. Kenapa kita bisa kekal di dalam surga? Padahal umur terbatas, pahala terbatas karena niat melakukan kebaikan tidak terbatas dan semua niat itu diganjar pahala oleh Allah. Ya natunasa sabari kita kekal di dalam surga. Jadi sungguh sangat rugi laki nareko deniniakan dari sholat ke sholat. Makanya itu sampajangnya ditutup dengan 2 dari salam. Sibah dari salam abiyah. Kenapa kita salam? Orang salam itu bisa. Salam ke kanan karena kita ketemu dengan waktu berikutnya. Salam ke kiri karena kita melepaskan waktu setelahnya. Aja mulai pesangi jolo waktu kode penapura musambung waktu sebelum itu. Ia nariasa sampajat kemapet. Ini yang penting. Mereka itu nasa sampajat tempat itu cukup cengan aja itu bukan sholat. Itu tafakur. Tapi mesti di dalam hidup kita ada ibadah yang tidak digerakkan dengan lisan dan juga tidak dilakukan oleh anggota tubuh dan juga tidak bisa dihitung pahalanya. Angka pakasiyam mesti atin si sumpu si bapong Allah Ta'ala tanpa ada ucapan di lisan. Agama sepong Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, bahkan ada hadis yang mengatakan kalbu yang paling dirindukan oleh Allah adalah kalbu hambanya yang terkoneksi di saat orang semua berbicara. Si puluh-puluh ini makoma bicara cara mana tahu, tapi kalbu kita terkoneksi dengan Allah. Walaupun kita duduk di tengah orang yang ramai, itulah kalbu yang dirindukan oleh Allah dan hambanya. Bacaan Al-Quran bisa diprediksi pahalanya dengan 1 huruf 10 hasanah. Salat bisa diprediksi dengan berbagai macam keistimewaannya. Zikir yang dilapaskan dengan lisan bisa diketahui manfaatnya.
tapi zikir qalbu yang disebut dengan tafakkur tanpa menggerakkan lisan, tapi merasakan kehadiran Allah, bahkan kadang merasakan berdua-duaan dengan Rasulullah atau para wali-wali Allah, maka itulah orang yang dirindukan oleh Allah kalbunya. Biar bukan di dalam masjid, mungkin dia duduk di pinggir jalan, mungkin dia di sawah, mungkin dia di danau, mungkin dia di pasar, duduk sambil menunggu pembeli, tapi kalbunya berdua-duaan dengan Allah dan Rasul. Itulah orang yang diistimewakan oleh Allah daripada yang duduk di masjid hanya menyepes-pes. Tapi dia tuh ada kali. Saya tidak bisa sebut ibu macan. Kemudian Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu sholat. Jadi Nabi kita oleh Mekah ke Madinah, disuruh sembahyang ke Madinah 2 rakaat. Selesai sholat di Madinah, dibawa ke Gunung Sinai. Juga disuruh sholat 2 rakaat. Salah Nabi tenakut tanah, maka ada orang lagi Jibril. Maka ada di sini Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Dibawa gunung, dibawa ke Baitul Lahmi, masa pejati Nabi tekor. Dan masuk ke Masjidil Aqsa, justru Nabi jadi imam. Nabi kita menjadi imam, seluruh Nabi dan Rasul itu jadi makmum. Dan itu kan orang mati. Bayangkan kau ke iman atau mati makmum. Namanya begitu. Nabi kan sholat dan dia jadi imam. Pertanyaannya, akan jadi nak terima Nabi kita? Nang kami mana sempajan najama sebelum berangkat? Coba. Kan Nabi sholat. Coba. Menjadi imam berarti memang Nabi itu sudah ada sholat. Kemudian buka Al-Quran, yang hafal Quran kan jelas. Nabi Isa ketika ditanya, apa katanya? Aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Yang kedua, Maryam sholat di dalam mihrab. Nabi Zakaria, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, juga sholat di dalam mihrab. Nabi Adam juga sholat, Nabi Isa juga sholat, Nabi Musa juga sholat. Sininna Nabi masa pejaman. Bahkan Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti sholat bukan ibadah yang datang setelah Nabi Mi'raj, tapi sholat adalah ibadah ada pada saat Nabi pertama sudah diutus. Angka memang nasampajak, makanya najama memang ni Nabi tak. Tapi kenapa setelah Isra Mi'raj itu dikatakan perintah sholat? Nasabah untuk umatnya Rasulullah baru turun perintah sholat untuk umatnya. Nasabah milawi Nabi tak. Nabi yang minta itu. Jadi Nabi itu milawi sampai jangan. Saya dapat itu satu penjelasan guru Ki Haji Abdul Muin Yusuf Presiden Re. Maka dia Nabi tak minta mana rupanya sampai jangan Nabi. Gerakan nato malaikat engka malaikat tato masuk ke langit pertama, ya ke langit kedua rokok to si mapamulai pancaji letu kama dino toli rokok si rokok na masuk ke loripon. Di langit ketiga dia hanya mendongakkan kepala ke langit. Kemudian di langit keempat ada yang sujud, kemudian dia ada yang duduk. Makanya 7 gerakan sholat itu 7 gerakan sesembahan malaikat kepada Allah di 7 lapis langit. Ia narolin daun lagi tak. Ia tu apa yang sujud itu ada 7. 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut, 2 kaki. Jadi itu sampai jangan nalamanat itu nilawi Nabi tak gerakan sholat yang kita takbir apa itu diambil semua sampai jangan itu malaikat, dan itulah yang membuka pintu-pintu langit. Kemudian tadi sudah dikisahkan oleh Guru Ustaz bahwa langit pertama ketemu Nabi Adam. Magina Nabi Adam, dupai Nabi tak. Nah banyak Nabi Pak. 24 Nabi dan Rasul. Kenapa Nabi Adam di langit pertama yang istimewa? Itu untuk menggembirakan hatinya kata ulama. Nah sebayur Nabi Adam boleh kasih surga ya dempara kolok kulino. Agama maginya dempara Nabi Adam 2 alasan. Gara-gara ibelisi bicik salah-salah. Pak maka dibelisi nanti memang dia sepuluh Allah Ta'ala ya dua hugi yang dari Nabi Adam, tapi makukan apa labak nih. Nabi Adam tidak konfirmasi ke Allah, langsung dia makan karena berkat ucapannya iblis. Agak nasar, dia mungkin berani mencatut nama Allah, padahal iblis itu mencatut nama Allah. Mega tahu masalah pejabat gara-gara itu. Masa boleh kasih runtuh bosnya, ani gara cedek padahal dia nak. Ini. Iya. Ini tuh mega solangi bupati Pak Bici. Yang kedua apa? Istrinya Hawa. Dari situ rayuan lembutnya, makanya Nabi Adam mengambil betul.
Iya, di dua tuh bahaya pernah dia kita orang Pak Bici si bawa iya kue si depet. Itu bahaya lah. Jadi nanti nak kalau kali si dendre itu tuh nawa itu mangila ada bicara makun raya. Pak itu makun raya ko nang kalingai, na tadi mojo gare. Nah semani gare yanu. Ya ko lette imantu maka maga pa yanu gare. Masa nih. Lihat itu. Tapi deto nako ibu-ibu ko deto syak. Kemudian ia kau angkat tahu diturunkan derajatnya ziarahi dia. Kepala desa apa aja manci kepala desa loki bersilaturahmi untuk mengobati hatinya. Sahabatnya itu mulai banyak yang hilang satu-satu, tapi kita merapat dekat. Iya. Ya kau cama mencaji rakyat biasa, loki silaturahmi. Bupati mencaji rakyat biasa, loki silaturahmi. Tapi ya kau cama mencaji bupati jamu Allah. Kenapa? Nasabak menrekmu orang kaya yang bangkrut datang ke rumah. Gembirakan hatinya. Karena orang kadang ketika dia menanjak naik itu biasa-biasa, tapi ketika turun sama juga orang naik gunung Pak. Ia kutuka itu butuh tenaga banyak, tapi justru lebih banyak tenaga yang dibutuhkan ketika turun. Makanya kau tahu jatuh, oh hati-hati. Itu harus digembirakan hati. Magi namanya tahu bunuh diri. Karena di situ tidak bisa dia tahan. Kemudian naik ke langit kedua, si runtuh Nabi Isa, si Nabi Yahya. Manusia dua-duanya tidak menggunakan logika dalam penciptaannya. Nikah. Nabi Isa lahir tanpa bapak, hanya ibu. Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Paja ni macarepa benena Nabi Zakaria nak tampu kemopi Nabi Yahya. Agama nana. Jika manusia sudah angkat tangan, ambil air wudhu atau sujud, maka minta kepada Allah. Yang mustahil menurut manusia tidak mustahil di hadapan Allah. Itu pesan. Namo mak kada tahu wedena mungkin angkat tahu jaji de gaga ambok, nah Allah akan nampakkan karena salat. Nabi Yahya, kenapa? Nabi Isa kan ibunya kan salat di dalam mihrab. Maryam tuh dia minta di mihrab, makanya diberi keistimewaan. Dia lengan-lengan dari mihrab, langsung dari Allah. Wa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kan jelas. Nabi Zakaria mendapatkan keturunan namanya Yahya juga karena dia sholat di dalam mihrab. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kemudian dia minta Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itai kokoi mihrab itai mengilap. Makanya imam itu tempatnya disebut mihrab. Makanya imam yang disuruh berdoa. Jangan makmum. Imamnya karena tempatnya yang tembus. Di rumah kita bikin mihrab, silahkan. Disitulah kita berdoa. Ulama-ulama seperti Guru Kiai Jadul Rahman Ambodali itu ada mihrabnya. Guru Kiai Jadul bin Yusuf itu ada mihrabnya. Kiai Haji Maimun Subair itu ada mihrabnya sama. Kenapa? Karena di situ tempat berdua-duaan dengan Allah. Yupidi menerima sempajak kendro-kendro. Bawa sujada ngeloko sampina kadere kata ko kadere itu dah kalau saya di kulkas kata ko saya di kulkas lari kilo lama dia dengan atau lari tamak kamar baru kata ko kamar lari kita udah kurang dia gagal mana sih dulu sempajak. Padahal WC kita bangun sampai 30-40 juta hanya tempat buang kotoran. Tapi tidak ada tempat berdua-duaan dengan Allah dalam beribadah. Maka kenapa doa itu susah tembus? Karena kita tidak membuat tempat istimewa untuk bersama dengan Allah dan Rasul. Walaupun semua tempat bisa ditempati sujud, tapi mestinya kau buat tempat khusus untuk memuliakan dirimu dalam saat engkau berdialog dengan Tuhan. Bukan hanya memilih pakaian. Bukan hanya memilih momen-momen tertentu, tapi mesti kita memilih tempat yang istimewa juga. Ia kong ketemu tak istimewa, dia namun kita patuda mo kubanrin na kadira. Dia namun kita patuda mo pusat din gulukas. Tapi kita akan bikinkan tempat istimewa. Begitu juga ketika engkau ingin berdialog dengan Allah dan Rasul, buatkan tempat istimewa supaya kau tidak terganggu. Di situ kau bisa memohon. Itulah barakah yang disebut dengan mihrab. Cuma jarang kita membuat itu. Setelah itu naik ketemu Nabi Yusuf. Jadi akan naguri Nabi Teko, Nabi Adam. Nabi Adam itu Nabi sudah belajar tentang tanaman dan tumbuhan. Nenrekku Nabi Isa dengan Nabi Yahya, dia juga belajar tentang metodologi dakwah sekaligus belajar ilmu kesehatan. Nasabah Nabi Isa itu adalah dokter yang paling hebat. Nasabah bisa menghidupkan orang mati. Yopi di dokter tanpa mati tahu tuh.
Naik ke berikutnya ketemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah mengelola keuangan negara karena dia bendahara negara. Hebatnya Nabi Yusuf itu adalah manajerial ekonomi. Makanya Nabi belajar ilmu alam, belajar ilmu kedokteran, belajar manajemen dakwah. Kemudian naik ketemu dengan Nabi Yusuf, belajar manajemen ekonomi syariah. Coba naik ke atas, ini ke sini runtuh. Ketemulah dengan Nabi Idris, orang yang hebat dalam tulis. Nabi pertama yang menggunakan tulisan menulis itu adalah Nabi Idris, dan orang yang paling hebat ketika berzikir. Makanya dia mengatakan wala zikrullahu akbar butimpari nasidap benena na nikmati biku masikiri sibako sidap benena agana sa biasa inyaman na kumaringaran Allah ruang Allah taala nako sidap ka benena. Coba angka butimpari mako. Itulah Nabi Idris. Makanya dia dekat dengan Allah. Sirnya terbuka ketika dia menyebut nama Allah. Maka zikir Allah, 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 Allah itu disebut zikirnya Nabi Idris. Makanya disebut wala zikru Allah akbar. Makanya disebut wala zikrullahu akbar. Zikir Allah itu besar. Naik lagi ke atas, siruntu Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Dia adalah juru bicaranya Nabi Musa. Dia adalah orang hebat dalam dakwah. Di situ juga Nabi belajar. Kemudian ketemu Nabi Musa, andalannya Nabi. Nah, sebab dia bisa bicara langsung dengan Allah. Lobby to the point itu Nabi Musa hebat. Tapi ketika naik ke Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Ibrahim, ahli filsafat. Jadi Nabi itu profesor di bidang filsafat, kesehatan, kemudian manajemen ekonomi, semua dia kuasai. Maka itulah yang dia pakai kembangkan Madinah. Jadi itu hebatnya Rasulullah. Artinya apa? Ini hikmah. Setiap orang yang kita tempati silaturahmi mestinya minta nasihat. Itulah tradisi ulama. Walaupun ilmunya tinggi, nareko sirunti atau pandrita, pasti maka databe kali enggak barakah nilau ka kuluku ini. Apapun amalan walaupun satu, itulah yang dilakukan Rasulullah bersilaturahmi dengan para nabi-nabi. Walaupun nabi itu adalah orang hebat, tapi dia butuh energi dari para nabi-nabi yang lain dengan energi silaturahmi. Makanya mestinya ya kau angkat tahu, oh ini orang bisa kita dokter bisa minta apa yang harus ini, silakan minta. Saya itu ketemu insinyur, minta pendapatnya insinyur, sehingga banyak hal-hal di bangunan itu saya bisa tahu karena sering ketemu dengan insinyur. Ya, saya ketemu dengan ini minta apa ini, saya sering begitu. Tata cara, oh begini caranya, oh begini. Sampai arsitek itu kadang saya tanya ini, kamu bisa tahu. Sampai bisa memeriksa kekuatan bangunan itu hanya karena bertanya, bukan sekolah. Saya bisa tahu campuran semen yang ada di tempo itu dalam waktu hanya 5 menit. Itu ilmunya insinyur, tapi saya bisa dapat dengan dikasih tahu rahasianya. Saya bilang, itu pentingnya meminta nasihat. Jadi kalau ke pesantren talawi, ke taupan ri talawi siruntu aja kalau mama jama, tabe doa ta, malah barakah mapoto, dia nggak gunanya itu. Mapoto minasa barakah. Mestinya minta yang dimasuk berkah itu adalah amalan. Ya sange barakah amalan, ternyata ilmu bukan amalan, amaliyah. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau mau dapat barakah, minta amalan, minta wirid, agar dibaca. Oh, amalkan ini. Itulah berkah yang sesungguhnya, bukan foto. Foto itu hanya kenang-kenangan. Yang paling utama adalah amaliyah. Iya, amalah tasaffa. Siapapun itu, pasti. Saya itu sering dapat ilmu itu. Oh, ternyata ini yang dipakai guru. Mega murid guru tapi masih rusuh. Bahkan ada yang ditoli-toli, ada yang dikendari. Itu kadang saya merinding, Pak. Angka murid na guru ta podang, guru ta Kejabur Rahman ambodal. Kede ustaz. Wattuna nautu suka guru ta lo mapak guru. Dega ga bisa. Podangi guru ta kan aga je pon lo ka mapak guru namunya ta ganna tau pa aga nasa guru ta jokan ona tanne ko mapak guru. Iya mapak guru. Jokan. Letu kana sa ko frustas ya ko baca ya kita ko yolona nana ena pusaka disakaraga je maknanya ya lau tutu ya robo ena parewa kalau ke kantor itu dah. Di saat saya duduk di situ saya dengarkan suaranya guru ta aku maknanya pura ya rolewa sih kak lanjut kang mapak guru
Ada yang di Kendari itu akan aku datang, Pak Ustaz, ketika tengah malam saya bangun sholat sunnah 2 rakaat. Angkai guruk tak tudang, nasuruh ka lampai kita enak pa ubaca, najaloka nga makaragang kananya tunya Pak Guru Matu Kusuma. Itu setiap malam dia datang, beliau wafat pun itu masih datang. Itulah wali-wali Allah. Sekarang juga kita bisa Pak. Cuma sekarang lebih modern, dulu tidak pakai modern. Dulu para wali itu bisa berkomunikasi langsung dengan murid-muridnya yang dia kirim karena kalbunya terkoneksi, signalnya ada. Yang sekarang kita tidak bisa karena kalbu tidak dipakai, tapi HP video call kan bisa. Ya kan? Ya komat video call itu kan sampai di situ suaranya, gambarnya, padahal tidak ada kabel. Kenapa bisa ada suara, ada gambar? Bisa, padahal ini layar besi tidak ada apa-apanya. Kenapa bisa terkoneksi? Itu juga yang dipakai para ulama. Tapi dia tidak pakai alat, dia pakai kalbunya dengan mata batin sehingga bisa koneksi. Ya kuya itu naruh kita rahasia itu luar biasa. Itu banyak, tapi itu bukan ranahnya kita bahas ya begitu. Kemudian Nabi ketika ketemu dengan Nabi Ibrahim yang bersandar di Baitul Ma'mur itu, karena Ka'bah itu kan ada 2 Pak. Ada di dunia dan ada di langit, tempatnya para malaikat itu tawaf. Ketika dijatuhkan jarum dari Baitul Ma'mur itu, maka akan sampai ke atap Baitul. Tapi malaikat Jibril tidak, dia dulu mata dulu cuma sampai ke langit ke-7. Nabi yang ketemu dengan Allah. Nanti versinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu beda. Maka menre inabit tau ke langit ke-7, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Di atasnya itu ada alam namanya alam mustawa. Disitulah Nabi bertemu dengan Allah. Tapi Nabi tidak mengatakan disitulah Allah. Gitu. Agama mana Pak? Pada komakadaki, saya naik ke gedung Darmawan, naik ke lantai 2, kemudian naik ke lote, baru naik ke atap. Di atap aku melihat bulan. Disitulah aku melihat bulan. Apakah bulan ada di atap? Tidak, itu masih jauh. Tapi di situ tempat baru bisa melihat bulan. Begitu juga Nabi Muhammad ketika di alam istawa, di situ dia melihat Allah. Bukan berarti Allah ada di situ, tapi di situ tempat untuk melihatnya. Itu penjelasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang dari Salafi itu mengatakan Allah itu bertempat di situ di aras, duduk di situ. Kalau sepertiga malam turun ke bumi, berarti aras kosong. Jadi kalau dikatakan turun ke bumi, berarti Allah tidak pernah di langit. Kenapa? Karena malam akan berjalan terus. Malam di Jakarta sudahnya itu, malam di Makassar sudahnya itu, malam lagi tengah malam lagi di Papua. Jadi Allah itu cuma di bawah terus, tidak pernah naik. Kalau dikatakan Allah yang turun, makanya itu logika yang rancu. Ketika mengatakan bahwa Allah turun di sepertiga malam, bukan Allah yang turun, tapi rahmat Allah yang turun dengan rahmat para malaikat. Sama dengan lampu, dia tidak turun ke lantai, tapi cahayanya yang turun ke lantai di saat itu, maka lampunya tetap ada di situ, cuma cahayanya yang akan tembus ke bawah. Itu yang dimaksud dengan lampunya sampai ke lantai. Begitu analoginya. Jadi aja tak pada no ibu Allah Ta'ala itu sungguh capek Allah itu bolak-balik. Ini logikanya Salafi yang keliru. Iya, di Sengkang ini sudah banyak, di Bone sudah banyak. Makanya saya bilang tak keterima itu penderita pesan guru tersaada. Ulama-ulama kita di Asadiyah, mago pijit tu melo mak guru nu makalilek, nama nasar salamat na guru ta. Nama nasar tu deka agak pak gare-gare. Iya itu nawan dingi yakutanan na rekuri nama kanja amat yangan na makaro kanja. Siya kan atau penderita na pak guru mancaji wali. Ni ka murid guru ta kanja Abdul Rahman Amudal mancaji wali. Semua 9 orang itu kan yang duduk semua jadi wali. Pasti dia wali karena murid-muridnya jadi wali. Ama kira. Iya kok ya minta curi belum tentu tahu. Kenapa? Siapa tahu majai mati kematian. Yang dijamin kematiannya itu selamat hanya ulama yang sudah meninggal betul-betul terjaga. Yo bahasa nanti ya login tengah maka mati cepat. Kamu belum jelas. Iya. Ya kau sarubah menimakai kay baru ya kau sarubah ngakau pak ya kau kadita kaluju tata sorang ya kau kata lo umrah si kanto min bawa ngirewa. Iya kau sarubah menibawa yang menimaya pita tidak. Janggot itu bisa dipelihara. Wad dia minyak naloro malampe bisa. Tapi akibatnya si dia tahu penderita tidak bisa.
Banyak yang menyalahkan amalannya guru, nasalahkan nikmat bersanji, nasalahkan nikmat baca salamat, nasalahkan nikmat taksiyah, nasalahkan nikmat tahlilamin, nasalahkan nikmat syaraku guru. Semua ulama kita lakukan itu. Mamiraja nasalahkan tu nikmat maulud. Saya cukup sedikit aja. Otak aja, nanda usah pakai dalil. Akan bawa nih, iya kumajai rumah maulud, majai rumah miraja, maraja, semua itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin orang yang melakukan ini jadi wali. Ya benar. Ya kini nak cakap Allah Taala mauli sebesarnya lah. Nah dia nak cakap wali guru tak itu guru tak ada. Nah dia nak cakap wali guru tak Jadu Rahman Abu Dalil. Nanya aja tahu macam ni macam mauli latu Kalimantan, latu Pulau Sulawesi macam ni, latu Sumatera. Macam ni maulud, macam ni meraja, lalu masyarakat guru matahlilan, marasaji. Nah jama mana? Ya kini jama-jama ngebit dan nak cakap Nabi tersebut Allah Taala. Nah dia mungkin macam wali guru. Kena cakap Allah Taala. Tapi kenapa dia jadi wali? Berarti itu semua amalannya disukai oleh Allah dan Rasul. Kita coba dengar balik, dia tu sirote tu di mata kita meraja, mata kita maulud, engkau ulama mana mencaci wali. Siapa ni kan? Jangan tak kecenga-cenga masapa nangka guru tahe. Jangan sampai barakahnya ulama ini tercabut karena kita tidak mengambilnya. Apa ada kata gaya? Mati maliwasa musuh tengana Andre. Tercabut barakahnya di tengah barakahnya para ulama. Iya, aja tetap membela mak guru nang kemana mau guru tak, apalagi guru tak pernah Nasaruddin Umar kembali kasih itu luar biasa. Itu adalah satu kesyukuran besar. Pada pun tetap pakai Lailatul Qadar ini atau sekali. Ulama-ulama kita mesti doakan itu. Barakah nama-nama guru ter di napat tu pitul labi atau pandita ko sengka. Jadi itu pak dengan guru. Saya ketemu dengan muridnya guru tak, masih ketemu. Agak nasab. Waktu naturu Lailatul Qadar dia mentor pak dengan guru tak. Pitul labi atau pandita risengkan aja tak peti. Sekarang sudah lapis kelima. Negara tak Kiai Jadul Yusuf orang apa? Orang wajib. Anu geus guru tak Kiai Jadul Rahman Abu Dalil kan orang wajib. Tuh singkang tuh. Ulama singkang ini luar biasa Pak. Ini tiap apa dari kak kita ngantang singkang. Nasiran atau pandrita kita mai. Mati itu dia lu cilin aja mah itu 50 tahun pelihat tu aja mana terima. Nang ke mana mau ibarat kaya tu singkang mah itu malu tu perisa dia. Kan begitu. Makanya saya itu tidak melepaskan, mestinya kita kembali ke situ. Yang saya ceramahkan itu amalia-amalia mana mau guru tahu parewa kami kahe. Ulama nang iya, ya mana itu na pakai to pandita na salama. Masa dia ni curi dalam ini. Jangan telimelo kecenga-cenga. Dengan alasan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jangan. Nih guru tadi nak kena saling Quran si bahasa saya. Ini tonya itu lipusah. Nih. Tahu makalnya itu kembali ke Al-Quran dan hadis pura takdir. Kita kan tidak pernah tinggalkan itu, tidak usah. Ulama dulu itu tidak pernah tunjukkan ini ayatnya, agak penasaran. Jaminya, nasabakannya itu tugas masa payah. Pada ketolobo tinggi, aja nak takutan yang aku panas agak pak gamina sama lak goreng. Andre Mawan nih. Aku tanam mana tin rumala lada tin rumala lasuna si agak lasuna apa? Andre Mawan nih. Ulama begitu merumuskan hukum amalia baru jami'iyah. Aja nak kita agak ada sangat jama. Kan begitu. Tapi dia tu nampak pesan kak ni. Mamula nih. Ini saya wasiatkan ke anak-anakku yang dari Asadiyah. Itu penting. Saya termasuk orang yang sangat bersyukur karena cucunya Asadiyah yang mengajar. Guru kan kayak Fathuddin Sukara alumni Asadiyah. Saya mengambil ilmu dari situ. Tidak mengambil langsung dari sana langsung ke guru tak kemudian ke murid-muridnya itu tidak. Tapi saya bersyukur bisa mengambil ilmu dari ulama-ulama Asadiyah. Begitu aja Pak. Apalagi di PWW gila dah kita. Muliakan guru-guru kita yang masih hidup. Tapi makumnya tu Pak. Ia kutu itu pandai madari dari Jampang. Mati itu mati apa kita kejenna lebok bawang guru kita. Itu kan. Makanya pasang hargai pasangan tak, hargai anak, hargai keluarga. Ya kok kui boleh ajak tandri kau deta si puluh si bawa bijak-bijak tak kajadikan itu momen-momen yang paling indah. Kurangnya anak saya syukur kurang kawat tu makaman reki si bawa. Nasabangkan ang kawat tu matu melok iman reki si bawa ya na dia nak. Maka gunakan itu supaya anak-anak kita akan mengingat selamanya bahwa saya pernah bersama orang tuaku makan. Aja anak yang manduk kilo na televisi lah kaya manduk ko kadere kay binin ng pilala na kurang ng kaya na chido pilala kamaray kay chido lapuan din kay no boleh disekarang. Ini yang hilang sehingga berkah makanan itu hilang.
Ya biasa to matata ko melo man no lima nang anak no lima nang ako nang kamana pi masulek ko tuna ko madon ako man resi bawa. Mabila la saya makanya baraka di na paja na patulog dali ko malata. Iya make ko adega. Mando ko da kurang mici di kese na kadere ci di patulog televisi ci di matangan ni magim na to itimpu to pak bunuh to matong. Kalau runtuh pak anak-anak masa peda macam ni induk na macuri pan rena letuk ko bali boleh na bawa diri. Iya na tiasa tau di na macam mana. Iya, nasabah anak-anak bunting, anak-anak jejir dengan anak-anak didik anak-anak. Itulah kenapa Kementerian Agama membatasi umur pernikahan. Nasabah ia komalololak dai, anak-anak jejir dengan anak, ya anak-anak jejir dengan anak berarti anak-anak didik anak-anak, ya ko anak-anak didik anak-anak, anak-anak didik. Itu kunci. Ini penting saya saksikan. Sholat bersama. Aja nak kemana masjid kita harus sempajangin. Nampakkan ke anak-anak kita sholat kita di rumah. Nabi itu kenapa Aisyah mengatakan sering saya sengaja menarik kain di paha itu sampai kelihatan paha ketika Nabi sholat itu untuk memancing supaya Nabi itu terpengaruh. Tapi Nabi tidak terpengaruh dengan itu. Berarti Nabi sholat di dekat istrinya di dalam rumahnya karena yang sempit. Kenapa kita tidak ajarkan ini ke anak-anak kita? Kita sholat di kamar ketika ada anak-anak kita, dia akan katakan, bapakku dulu rajin tahajud, mamaku dulu rajin doa. Itulah kenangan terindah yang dia tidak bisa lupakan. Dan itu pembinaan karakter langsung ke anak. Ya, ya ketulima HP ini mak. Ni semana urusan na dapat diwatangi ano ko Kalimantan purin ako sa peda yan ako Surabaya mapat di sini yan ako boleh ang kaya ano ko jupan na mapat di utu na padahal laki-laki na jamba-jamba din siya. Banyak itu. Kemudian saya wasiatkan akibuaki amala iya makanja ko cicam ni ijamah na de na paja ilolong pahala lembaki matu pole rita na si wali iya tidak sudah di alam kubur tapi pahala terus mengalir. Jangan fokuskan ibadah yang tidak bertambah pahalanya. Karena kenapa? Kubur kita pendek, ibadah kita susah khusyuk, banyak gangguan, maka bikin ibadah yang bukan kita yang lakukan setelah. Cicem ni ijamah imun rinah tulit tamat terus aja na ijamah pada pangkapula. Ya sange tahu sogi, ya kode nak kereso watak kalian na puli ini. Ya sange tahu macet tuo, andena na sampaja na tulian kamu palari pahala. Ini yang banyak orang tidak tahu. Mega tahu macam ni masa padal le tapi dia macet tuo. Magai, napa si bulu mana ni waran-waran nak pergi nak masalah. Ad-dunya masratul akhir. Ya tulino ada karena surga. Berarti lino nara bolata kendel uko sulimon. Ya kung kapak dara uko midara na nataro tanan na di natilaw bolana ya tiasa pak dara sigilingan utang. Tapahan. Jadi nang kapak dara uko midara na nataro tanan na di nang kana parewa ila bolana berarti di nak punay. Tapi agama nana ya ko angka tahu makasi keluaran parah ko milino nataro di nak kiring lo sulimon. Iya na tahu de na macam tu macam masa padal. Bikin netis sang imaga sejak na nalupay kita otomatis na degaga bicara lino atau tangkali dega kinetis sang imaga sejak na nalupay kita otomatis. Hari ini mungkin orang menangis ketika kita wafat tapi besok akan berhenti, tidak akan menangis selamanya. Ia kumadai cengi makrang kita labai atau kajak ia kumambas sakit masike ia akan asa tahu mati ni tahu sakit. Ya kumadai cini aku pada taruh patau maka dua kanjak payani tapi ya kumega rampi-rampi majai salai agan asa tahu tu salah amat tiga agama nana bu degaga angka na atutungan iku degaga buko tapasya ulawangi ya tu salipangi pakai degaga. Sebenarnya perhiasannya wanita itu semua sembunyi, dia tu gaga pita anting sembunyi, kalung sembunyi, foto maka licuk dia tu gapita di subuh mana itu perhiasan nama kunrai ulawangnya ko rantai na kang ilalang anting-anting na ilalang foto ni lalagto iya makapay sa liwa man rantai sa liwa ulat to is tanga kilo itempele ko yo majijiran ako ang katono ko lang kasi ko ang katono cici na si sapu-sapu ang katono matempele ko katono ko iya ikhlas dulu. Iya.
makanya upasan dia itu gagah Pak, dia gagah tanam nawi gagah. Maka dana puji ka lakai ku dia gagah. Mapasipulong ngelawan idi na pasipulong mati bini mo malu. Manasa na masa jadi nak bayi ni kumati. Tuki lagi melo mak bayi ni palai kumati. Iya, mu ini arwane makoto. Maka dana puji ka bayi ni ku na puji sani. Ketika mati mungkin meninggal hari dia akan menangis. Besok menangis 3 hari dia akan berhenti. 1 bulan ketika mengenang hari kematian dia akan meneteskan air mata. Pasang status di Facebook, sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan kami. Begitu cepat tidak terasa. Angka duda yawa makomeng. Sabar kiku nasa makasih. Yenyo. Kan itu. Semuanya akan dilupakan. Akan nasa gurunta. Wija-wijamu muran nonga buta ciwali ko. Taulianmu muran nonga buta rapat. Anak tak, angka kan anak tak kiri lo Jepang masuk sekolah tak kiri lo Jakarta. Kapan dia menelpon bertanya di sini tidak pernah. Ia minat talipu kocap ini. Angka kirimannya letup SMS mani alhamdulillah terima kasih angka kiriman tidak pernah bertanya. Ini tuh makokoy, kalau 5 kilo pengajian, sapari seramira, mereka kanaiki akasiaga kasiareki buruk atau motor tak ia mati dalam 1 tahun, palingan 2 kali. Ini lagi mapahami agama kedua di rumah masyarakat guru si tahu, apalagi anak tadi enak paham agama. Namun kan? Angka gaya pun naik kira-kira kau degagan tadi di bawah, mana sakit? Merasa itu saya wasiatkan ini Pak. Nah sama dia sadari tahu. Mega tahu dia nama macam tu Pak. Macam 50 dulu. Dia tinggalkan semua. Dia tu gagah. Isalah ini nak lagi biji-biji mundi itu cakap. Jama-jama mati. Ini nak tahan yang kagak cineng ke Pak Belu dia megi beli dogen ke disi di juta ya kata ni. Sira susah dogen mak dewe ke pelina padahal di juta dia. Nah seke pengalin. Demi agak melu pasipulong inang kenal dia ngangka anak namona nawanawaya sisan na mati dia gak saburi pala agak yak tunay ko da acila kapay di ko dia gagawa kapat ko asadiha acila maka pala korangnya anak kornon roy kamara ay malulong ni pahala masempajang ni anak ay malulong ni pahala masikiri ada malulong ni pahala matin roy pala korang malulong ni pahala. Tempat yang kita siapkan terus mengalir. Ia naruyasan tahu macam tu. Nasabah mati di negeri napa aja lari pahala. Iya. Aja na talo umrah maloliso. Tapi kata lu sitaw pajawi. Cican na jo kasih tahu. Pemiki jo kasih tahu cican na. Magai umrah itu ibadah pribadi. Tapares saya apa salam sebelum jok kaki. Nomor si dipakai yang melo ibawa. Nomor 2 masuk ke sakat nanti melo ipakai la umrah. Yang ketiga itu gagak andre haratan. Yang keempat itu gagak tahu tewas salah. Ya kau nggak tahu tewas salah kalau syariat nabi tak kena nabi tak layak itu lil muslimin aja curaha kau kesalah saya. Ya kau nali bagi talu masuk di museum ada pada berubat. Wasakar kau nasa kita. Macam ni kau tak belak baik Allahumma la baik maka dia kau Allah taala la baik Allah dega kau di kolok dengan mencari pemain mau. Lebih bermanfaat 38 juta atau 40 juta kita masukkan ke pondok tahfiz, kita masukkan ke pondok-pondok pesantren. Kenapa ki mak bangun nongroi anak-anak yang masih sekolah, ilmu itu pahalanya mengalir terus. Mati tanya anak terpemberi mak denung, tapi ada orang yang terus mengirimkan pahala. Yen mereka mi umrah 40 juta, ya kau dia terima umrah man rasa tapi kau terima pahalanya terbatas. Selesai umrah dia namun kita tambah nasabah cica milari pahala ia biku jam selesai dikerjakan stop ya kau sisa pahala talolong ia biku tabawa ke surimon tapi ya kau tawakal kami maka dia akan mengalir sampai dunia kiamat. Itu dia yang pahami tahu. Jangan sampai nikmatnya berumrah melupakan ibadah sosial. Magi Nabi Musa ni tahu aku Allah Taala karena ibadahnya sudah sholat, sudah zikir, sudah baca tawaf, sudah baca ini. Tapi Allah mengatakan itu belum istimewa. Kenapa? Karena dia belum bersedekah ke hamba-hamba Allah. Nah sebab itu sampaiannya untuk alim Musa, yaitu kuasai untuk alim mana untuk hamba belum ada. Maperingan rana itu 5 lagi silau. Pak angkat tahu Pak tadi kepala umur pada lantai sila suran ada gagal ke napun. Made na lini robi na paki mamodal na paki pasti kolay anak liwat andre na palana daripada kita ulah balik ke situ.
Dan umrah itu ibadah sakral. Kalau saya sebaiknya dilakukan sekali, hanya 2 kali lah dalam hidup ini, 3 kali paling maksimal. Nabi potensinya umrah bolak-balik, tapi kenapa tidak Nabi lakukan? Karena dia ibadah sakral. Kalau ada ibadah sakral itu dilakukan berulang, maka sakralnya akan tercabut. Magi Pak, boleh ini contoh. Magi Idul Fitri, Idul Adha, nama roh teh malam, nasabah kedua misi tahu. Kini minggu-minggu teh malam pada sila ada mau di teh dan melang. Iya. Apa makanya iya foto mau Pak gue dapi mau biar lebaran nih. Pokoknya ya maka subuh dia. Nala baju itu nambal itu baju baru. Kata beri Allahu Akbar, Allah padahal dia nak puas. Iya. Padahal wajib puasa ibadahnya itu sunnah. Tapi kenapa dia? Karena itu ibadah sakral, karena hanya sekali 1 tahun. Seandainya sholat Jumat, cicet mesti tahu, penonton masih kenapa? Karena dia sekali. Maka umrah itu bisa sakral karena dilakukan tidak berulang-ulang. Dia pada nikmatnya orang yang berangkat pertama dengan kedua, ketiga. Itu pasti beda. Kenapa? Sakralitas ibadah itu penting. Si jangan lebih jolo-jolo. Dia tuh baju apa aja? Kenapa sih janji? Kemudian upasang itu tadi saya mengatakan mesti engkau ibadah makro cicem ni jama pada rumah pahala. Iya. Sebenarnya kita yang kumpul di sini angka masih dah kadui nak pakai ada menyiapkan makanan, menyiapkan minuman. Tersekami cedek pala naya lo patapul sona patapul wanina nasa nadita napa capu yaitu Andre wa rinungi takut cicem. Selama orang itu sholat maka kita selalu mendapatkan doanya para malaikat. Iyalah tuh barangkali atau pemapandai. Makanya kau enggak cara maka usahakan nangka andilka sedekah. Mestinya je Pak Irumai aja nanti pas dia nang di Pak Kota tahu iya ro tahu angkai bawa 2. Iya. Aja nanti pas dia nang ni saya ada kampung saya tempati Pak ceramah dia gak akan pas dia panitia tahu ini bawa yang tahu angkai napa si sele ke sedekah. Nah saya tadi angkai ya bawa boleh bola aku kalian lam si sele. Di nandri cindi yang nalar kasih lar jadi masih dah yo pwede mak bagi nandri tayalay 2. Ingat Bu, itu bukan makanan halal, itu haram. Mak bagi kue kotak itu talay 2, itu haram. Namanya haram li ghairiha. Kalau haram li zatiha bendanya. Darah, bangkai, anjing itu haram di zatiha. Ya kok haram di gairiha, halal benda tapi prosesnya. Cik di minalengi tahu tapi ya alai 2 maka dah kalau angkat tahu macam. Cik itu kan menyebawa rewa tapi nak palit isa. Makun raya dia sama kuaro. Dia tahu nak kuaseng. Tahu kumero kapun atau itu. Oh malam mana makanjak mana. Kanjak mana ni dulu kolega. Masih rime menimali juga. Hati-hati. Ia na tukunan ri anak ibawa rewa maka dan anak irenon maka dan meki pandeng anu deuna baraka ibawa rewa sila dak kidon ni jadi nama deceng anu halal lagi madari dapat tamu apalagi kok di masalah ini kullu lahmin nabatin haramin karena auladin kata nanri lah kaya din may madeceng uli masumpah patinat din bayine manri siya mangkalinga pangaja magay anu masalah aja di na capu dali halala na pangalata alayan rin ako mati akapitu macam ni malaikat ya ko di na nagaga pasti mata sarap ya ko macam ni malaikat na di mo pagala na runtuk maka akan mengalir air dari ujung punggung itu sampai ke sulbi seperti air es itu tanda bahwa rezekimu sudah tertutup ajak termasuk semua ditakdirkan. Dia tu le pertanggungjawaban Pak. Angkat tahu di palapakarawang na sili kagis. Dijamu makan daging pun nang kay sila maboros. Nakare ikan itu dari melolok ya daging. Dia pulang ke rumahnya. Darat na tahu enol. Na lepas sepi di palapakarawang na tahu na sili kagis 500 itu tertunda tamu suruh karena meminta pertanggungjawaban mencari pemilik kebun itu di padang mahsyar. Di palapakarawang magapay di lasin natin demi bawang rambutan yang rebawang pamuli capak na pasal itu capak na pasal macu banasa ngalin iya tanong na ba
Aja na isa na lino, isa na nabawa sekta, ipamasa mo ko sekta. Tau cibi isapa, muli siya sa siwan ni Detarun. Na sinin na isa na lino, ang kamanang ko para masya. Mapamuli to mati pamulang lato to mati pacapuran. Ya ko si disangkutatan atau isi di sampa. Rejin agak nasa nabis na 5 sabuto malalangi lomon din akong dabi capan barisan imon. 3 sabuto malalangi lomon din akong dabi capan barisan imon. Ya kung ka mas alamu dengan satu orang berapa ribu tahun kau menunggu untuk masuk di sisa. Makanya karena senabita usahakan na diga kasangkutan mo mati. Ya kung ka tahu mati nang kainran na aja mulom ay ko diga tanggungan. Kenapa? Karena itu akan tersiksa kala untuk mencari kehalangannya. Salamat ko lino wa di mo pamurus-urus memang. Makanya kung kainrat tak angkat papinrat tak pada nahalang kita surga. Ini kata salah paham. Ya kung kataw makadang kainrat na yan ko ya nasa deyo. Kung suri mo dito magpasilolong. Tahu dia na paham niya. Magay, inrat papinrat dua-duanya menghalangi orang masuk surga. Ia miko inrat kita aja ngali mahkamaja, ya ko papinrat kita aja kita mahkamaja. Dua-duanya tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali salah satu. Makanya maka dia Allah Ta'ala fa'antasaddaqu khairul lakum. Jika engkau maafkan, engkau putihkan utangnya, itu lebih baik bagimu kata Allah. Itu Al-Quran. Makanya supaya dia nasisa kumati usurimon. Yan ang kataw makana dia. Kung usurimon itu pas pasilolongan man rasa dosa. Iya. Pada kung kataw, idi malyangitike, idi punadui, idi malyangitike, tapi rotike elena makatangiwi, dia na to ito tama na sa paantokor. Agay pag bikini usalasay kami. Makuti itu mati usurimon. Makanya kung kadita nindra tawe tato ka banyati tawasiat kanyo kona aga ta pudang yana ta ena ikatiyan ko ramin ranyi ko 5 juta iya ko nawaja ina alay tapi iya ko denu lempaja i halalakan supaya dena halagi ka mata ko sulman aja mo ta pudang ro kamin ranyi di ko nawaja na posipa asal makanya saja iya tapi mesti kita niatkan memang kapangulo ko kung halatala ko upinran ni kasi umantu iya ko nawaja itarimay pa ya ko de nawaja uhalalakan supaya din halangi ka mati surga itu kunci enaro nasa kung halatala wa tasaddaqu khairul jika engkau putihkan itu lebih baik bagimu kata Allah dena sisa makanya saya wasiatkan bahwa hidup ini Pak kita mau kemana dalam iya. Napa diang ka barakana aja tak susah. Nabi tak makada. Ia kunindra kita di berapa dia pinjam, dia tidak bisa membayar. Sitangnya tuh pasti dah kamu susah. Ia ku 5 juta di tanindra tahu nadapi waktu nawaja dia nawaja 2 juta sitangnya pasti dah kata susah. Makanya angkat tu tahu makin rangang dina, dena rewa ia tu dena parewa padahal ka dina yo tahu makin dia tahu bangsanya dia nawaja indra. Nama kamu iga dina magro dia nawaja sengaja ditahan supaya kita punya sedekah di hadapan Allah. Iya. Makanya itu sahabat Nabi tak pernah pinrang yang ini Nabi tak wajah kan pakai mui jolo mari nasa namanya apa tu yang kau lolong pahala yo pui di to si salah tapi kata ngaji tu tahu minra pak mata cika ya minum makan jadi cara aku jolo te kumat di season ni wajah ini jadi masalah kanya usahakan yang terakhir saya wasiatkan karena ini perjalanan hidup usahakan ambil hikmah Isra di sini ada temanya menguatkan akidah dan keimanan sempajangnya na jagai tepat na sebab sama tepat itu sempajang jika keimanan itu kita sudah jaga insya Allah akidah juga kita terselamatkan makanya upasan ini 2 papasan namo magare pata jama-jama linota kodalle mota sappa papisau ko tami sampajang magai iya tu sampajangnya punana dalle ye wasiurus iya tu jama-jamanya dalek ni sapa aja na gara-gara mas sapa dalek mo lupai balik ko dalek mi katuli na sampaja gara-gara mapalu nasa mari paki mapalu ayas na mapalu ko dalek ni sapa ya ko masampaja kalau ko silut punana dalek para kamu salih mamurusu mi dalek gara-gara dalek mo sapa tak balik ka kan begitu jangan sampai kita melupakan yang membagi rezeki gara-gara hanya mencari rezeki salah kita. Yang kedua, jangan sampai menggadaikan sholat hanya karena persoalan kecil. Makanya maka digurutah usahakan kita sampajangin mator aja naik ko mator bisa sampajang. Iya ko iko mator bisa sampajangin may pitu asara ka sampajalor. Tapi ako sampajangin mator pujana tamu waktu isinya. Tunduklah pada sholat, tapi jangan menundukkan sholat. Pak itu sampajangin nilai nak kopi itu mak dekit.
Iya, namo magai kan na amala tanasa guru tako di mas sempaja. Dia nanti kan nilai dikali nol mana? Karena sholat itu satu, yang lainnya nol. Puasa nol, sakka nol. Ya kalau puasa mas sakka ni masih kiri ni mengaji ni nol tambah nol tambah nol tambah nol. Nol. Namo sisa buku nol tambah nol tambah nol tambah nol tambah nol tambah nol nol. Tapi yang ke sempaja pun musik kiri sini tambah nol 10 mengaji ke sini tambah nol siratus. Jadi yang kemana ngangkatnya tidak ser as-salatu miftahu kulli khair. Ia minta muka sini nanti dicemu nah sama sempaja mau muda. Iya. Kan itu. Dua itu kok gagai Pak kayak 5 rukun Islam kan syahadat, salat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Ya kau kagak ya katanya. Dia tak haji belum jatuh. Dia tak puasa belum jatuh. Dia tak pasu zakat belum jatuh, tapi syahadat si masa pajak. Dia nalak gaji dia pasti buang. Artinya nilai hidupmu tidak ada ketika syahadat dan salatmu sudah hidup. Itu kunci. Jadi komeki mata teniru itu kunci. Penutupnya ada upasan ini pesan Nabi guru presiden Republik Indonesia menyampaikan ke saya, enak jamai sempajangnya sesuai kemampuanmu, maksimalkan memang sesuai kemampuanmu. Nih semua pun ni maka disebut ni maturi itu pak kuliah. Nasaba alina matung malik kotak ia mimelo kita pengalatan ati nururan na atai mangolo di kuan. Ternyata suku sempajang karena yang memberikan keimanan itu adalah Allah, yang membolak-bolakkan hati manusia juga adalah Allah. Jadi aja tak kena ditunggang apa tidak tajaman. Magai kopi Nabi tamatu madalari milawi pasukun ibadah. Ya apa tidak jamin makanya kita mah beri jamak sampai jam perlu sampai jam sunat bawa rew bola aja nak mana masih Nabi tema mampar ni sahabat la tajal buyut aku makabir ke bola bagi pagi ibu lagi bawa rew sampai jam sunat. Makanya aku pergi masa pejang isya tak rew bola tak kopi bola masa pejang sunat. Pergi masa pejang loro rew bola sampai jam sunat. Aja nak mana masih jamak meki mengaji rew kilo bola aja nak masih mengaji. Kecuali menunggu waktu di masjid aku masih mengaji magai dia masih orang mabaraka. Mereka di mereka bola tapi mereka setan. Yang nak kada Nabi tajung pacing kibu ruang bola mau memberi matin mau memberi mantra dia memberi manusia itu ditegur sahabat karena sholatnya di betul. Iya tabawe reba makir tu bola ini mereka setan apa kita mi pacume benar itu matan ramah tu 7 orang ini kayak malaikat na yan ang konra yung nama gampang matin mereka malaikat ni iya may tutara na malaikat. Ya kami kimisang makanan ka malaikat, maka dito pandite kami kimisang ikan na malaikat, ya na magampa matinro matamu ko pigaw ko deci malaikat ya tanya setan. Tanya setan malaikat ya kayak gabat masih kini suami. Wih makumu macam ni tak dia nak bawa ke bilang-bilang. Tak dia nak share di rona. Kenapa? Karena orang yang berzikir didatangi malaikat bersama-sama. Yang kedua kapan? Ketika kita membaca Al-Quran, napi telulan Pak baca, wih sigaru-garu di mata. Kenapa? Karena para malaikat itu berkerumun mendengarkan ayat suci Al-Quran. Kayak betul ketika sholat Jumat khatib naik di mimbar dia nulis tahan cakar wudhu. Kenapa? Karena malaikat rahmat sudah masuk ke dalam masjid. Mana lagi ketika di subuh hari gampang lada matin romatak karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu. Kayak kasih batu cakar wudhu nah rekomend kalian untuk cara karena malaikat juga ikut di majelis ilmu. Makanya mereka cakar-cakar. Iya kan? Tapi magi lo pakandana ke bola rondami letu subuh tadi tahu dia cakar wudhu. Bahkan agak tu sandala aku cili na cipi pacipisa sa cili na dia dapat tindro magai karena malaikatnya jauh nareko angka bola tonroi dia namanya matin rumah tangga itu tandanya jarang malaikat di dalam rumah dia nanti nak kada guru tai tama kak bola mau dia juga hawa-hawa malaikat karena panas perasaannya itu bisa dideteksi namo maga palana cuaca ko to saliwang dia nato tama masih namo dia ka asin rasa sejuk langsung magai karena di situ hawa para malaikat maka apa tu nang kamar Cia macin rumah kamar setan ini bola apa ini matomaki buah boleh pasigaru kamar isbawa WC ya nak buka WC dari tami kamar setan itu tama WC Allahumma inna khubsi Allahumma inna khubsi wal khaba'is masuk setan lagi loki kamar itu gitu lajak si kamar mat itu masuk ke sisi tangan ketika ini matomaki buah setan ke kamar ini matotar ini gak kena semalasa aja ustaz mulai beli bola bola setannya beli bola setan na WC mesti bola kan begitu kalau aku tak buka imat kan udah gak mampa sa setannya pilala kamar aja betul betul nah sebab lagi ini matomaki buah ngonro ayo kalam Allahumma billahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk doa halina ieu tu ampai ogi orang wajo orang sigrap orang tinrang orang bone orang sopeng narek pomelo itam ramalang napa bayi ni anak. Nanti dekat Ramadan itu baru menikah. Kenapa? Supaya nanti di Ramadan
juga kan sebelumnya itu ada ziarah kubur. Di situ. Sebelum berhubungan juga pengantin baru disuruh ziarah. Ada gunanya. Sebelum kau menyentuh istrimu, datang ke kuburan itu, doakan ulama, minta keberkahan kepada Allah sebagaimana diberikan itu, supaya nanti anakmu ada yang bisa jadi ulama atau bisa jadi waliullah. Itu kuncinya. Tanya kiburu sembara nalawi. Kiburu na nenek yang robat tayo nasa uke nenek umat kala na biasa ya aja na natalo siya kaya jodoh. Iya, kuburannya para ulama yang kita ziarah. Kenapa Nabi dibawa ke Baitul Lahmi? Kenapa Nabi dibawa ke Bukit Ursina? Itu pesan bahwa tempat-tempat itu punya sejarah di mana para nabi pernah di situ berbicara dengan Allah. Nabi Isa di situ dilahirkan. Jadi itu onrong-onrong. Makanya perjalanan itu kalau bukan dari masjid ke masjid, pindah dari rumah ulama ke rumah ulama. Kalau tidak dari pondok pesantren ke pondok pesantren. Iya. Jadi itu kuncinya. Jadi mestinya perjalanan kita itu selalu ibadah ke ibadah. Ya tahu tu apa yang makanan kita? Umatku adalah umat yang terbaik. Dia nagaga caukan jai umatku nasabah nasalai si dia cek untuk menuju ke kebaikan yang lain. Kayak roh. Selesai masam pajal loro menuju ke asar. Selesai asar menuju ke maghrib. Selesai maghrib menuju ke isya. Selesai isya menuju ke sholat subuh. Dari sholat subuh lagi menuju ke duhur. Ia nariasa sampajat terpetup. Yaitu sujud pacapura masam pajal loro. Nia kamneman ni untuk masam pajal masyarakat. Jadi kita berjalan kemana? Tetap menuju ke sholat. Ya kumati kau pasai. Maka kita akan menemati syahid. Kenapa? Karena kita sebenarnya menuju ke sholat. Cuma melalui proses kemana kita berjalan. Ya nanti nak kereta pandai usahakan nih, leng itu niat mas sempajak, leng ini niat nelo mas sempajak. Ia ko sujud baca pura ko niat nelo mas sempajak. Ia ko kata derek ko niat sempajak. Itu beda. Ia ko tak putus si sempajak tak cedela dari itu. Kegayasan pura di madrasah sempajak loro assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi terputus. Siaga miman ne mas sempajak paling tinggi 5 menit. Tapi ia kau sebelum dari salam pada saat sujud terakhir ia tokat memang niati untuk masuk pajang asal. Kalau kita meninggal maka kita akan meninggal karena menuju ke sholat. Ya natunasa Nabi umatku adalah umat yang terbaik. Kenapa kita bisa kekal di dalam surga? Padahal umur terbatas, pahala terbatas karena niat melakukan kebaikan tidak terbatas dan semua niat itu diganjar pahala oleh Allah. Ya natunasa sabari kita kekal di dalam surga. Jadi sungguh sangat rugi laki nareko deni niatan dari sholat ke sholat. Makanya itu sampainya ditutup dengan 2 dari salam atau sifat dari sallallahu alaihi. Kenapa kita salam? Orang salam itu cuma 2, ketemu dan berpisah. Salam ke kanan karena kita ketemu dengan waktu berikutnya, salam ke kiri karena kita melepaskan waktu setelahnya. Aja mulai pesani jolo waktu kode penapura musambung waktu sebelumnya. Ia nariasa sampajat kemapet. Ini yang penting. Mega apa tu nasa te sampajat tempat tu cukup cengan aja itu bukan sholat, itu tafakkur. Tapi mesti di dalam hidup kita ada ibadah yang tidak digerakkan dengan lisan dan juga tidak dilakukan oleh anggota tubuh dan juga tidak bisa dihitung pahalanya. Angka makasiyam mesti atin si sumpus si bapong Allah Ta'ala tanpa ada ucapan di lisan. Agak nasa pong Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, bahkan ada hadis yang mengatakan kalbu yang paling dirindukan oleh Allah adalah kalbu hambanya yang terkoneksi di saat orang semua berbicara. Si puluh-puluh ni makoma bicara cara mana tahu, tapi kalbu kita terkoneksi dengan Allah. Walaupun kita duduk di tengah orang yang ramai, itulah kalbu yang dirindukan oleh Allah dan hambanya. Bacaan Al-Quran bisa diprediksi pahalanya dengan 1 huruf 10 hasanah. Salat bisa diprediksi dengan berbagai macam keistimewaannya. Zikir yang dilapaskan dengan lisan bisa diketahui manfaatnya. Tapi zikir qalbu yang disebut dengan tafakkur tanpa menggerakkan lisan, tapi merasakan kehadiran Allah, bahkan kadang merasakan berdua-duaan dengan Rasulullah atau para wali-wali Allah, maka itulah orang yang dirindukan oleh Allah kalbunya. Biar bukan di dalam masjid, mungkin dia duduk di pinggir jalan, mungkin dia di sawah, mungkin dia di danau, mungkin dia di pasar, duduk sambil menunggu pembeli, tapi kalbunya berdua-duaan dengan Allah dan Rasul.
Itulah orang yang diistimewakan oleh Allah daripada yang duduk di masjid hanya menyepes-pes. Tapi dia tukar kali. Saya tidak bisa sebut ibu macan. Kemudian Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu sholat. Jadi Nabi tak oleh Mekah ke Madinah, disuruh sembahyang ke Madinah 2 rakaat. Selesai sholat di Madinah, dibawa ke Gunung Sinai, juga disuruh sholat 2 rakaat. Pura di madrasah Nabi tenakutan, maka ada orang lagi Jibril, maka ada di sini Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Dibawa gunung, dibawa ke Baitul Lahmi, masa pejati Nabi tekor, dan masuk ke Masjidil Aqsa, justru Nabi jadi imam. Nabi teman jadi imam, seluruh Nabi dan Rasul itu jadi makmum. Dan itu kan orang mati. Bayangkan kau ke iman atau mati makmum. Namanya begitu. Nabi kan sholat dan dia jadi imam. Pertanyaannya, akan jadi nak terima Nabi tak? Nang kami mana sempajan najama sebelum berangkat. Coba. Kan Nabi sholat. Coba. Menjadi imam. Berarti memang Nabi itu sudah ada sholat. Kemudian buka Al-Quran. Yang hafal Quran kan jelas. Nabi Isa ketika ditanya, apa katanya? Aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Yang kedua, Maryam sholat di dalam mihrab. Nabi Zakaria, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, juga sholat di dalam mihrab. Nabi Adam juga sholat, Nabi Isa juga sholat, Nabi Musa juga sholat. Sininna Nabi masa pejaman. Bahkan Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti sholat bukan ibadah yang datang setelah Nabi Mi'raj, tapi sholat adalah ibadah ada pada saat Nabi pertama sudah diutus. Angka memang nasampayang, makanya najama memang ni Nabi tak. Tapi kenapa setelah Isra Mi'raj itu dikatakan perintah sholat? Nasabah untuk umatnya Rasulullah baru turun perintah sholat untuk umatnya. Nasabah nilawi Nabi tak. Nabi yang minta itu. Jadi Nabi itu milawi sampai jam. Saya dapat itu satu penjelasan guru Kiai Jadul Muin Yusuf Presiden. Maka dia Nabi tak minta mana rupanya sampai jam Nabi. Gerakan nato malaikat ingka malaikat tato masuk ke langit pertama, ya ke langit kedua rokok to si mapamulai pancaji letuk kama dino toli rokok si rokok nama masuk ke langit. Di langit ketiga dia hanya mendongakkan kepala ke langit. Kemudian di langit keempat ada yang sujud, kemudian dia ada yang duduk. Makanya 7 gerakan sholat itu 7 gerakan sesembahan malaikat kepada Allah di 7 lapis langit. Ia narolin daun lagi, ia tu apa yang sujud itu ada 7, 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut, 2 kaki. Jadi itu sampai jangan nalamanat itu nilawi Nabi tak gerakan sholat yang kita takbir apa itu diambil semua sampai jangan nenek malaikat, dan itulah yang membuka pintu-pintu langit. Kemudian tadi sudah dikisahkan oleh Guru Ustaz Abu Tam bahwa langit pertama ketemu Nabi Adam. Magina Nabi Adam, dupai Nabi tak. Nah banyak Nabi Pak. 24 Nabi dan Rasul. Kenapa Nabi Adam di langit pertama yang istimewa? Itu untuk menggembirakan hatinya kata ulama. Nah sebayar Nabi Adam boleh kasih surga ya dempara polok pelin. Agama maginya dempara Nabi Adam 2 lasan. Gara-gara iblis bicik salah-salah. Pak maka iblis nanti memang dia sepuluh Allah Ta'ala ya robuah hugi yang Nabi Adam tapi makukan apa labak nih. Nabi Adam tidak konfirmasi ke Allah, langsung dia makan karena berkat ucapannya iblis. Agak nasar, dia mungkin berani mencatut nama Allah, padahal iblis itu mencatut nama Allah. Mega tahu masalah pejabat gara-gara itu. Asa boleh kasih untuk bosnya, ani gereja dia pernah ada ini. Iya, ini tuh mega solangi bupati, Pak Bici. Yang kedua apa? Istrinya, Hawa. Dari situ rayuan lembutnya makanya Nabi Adam mengambil betul. Iya, di 2 tuh bahaya pernah dia kita orang. Pak Bici si bawa, iya kue si depet. Itu bahaya lah. Jadi nanti nak kalau kita kali itu tuh nawa itu mangila ada bicara makun raya. Pak itu makun raya kon angka dingai, nah tadi mojok gare. Nah semani gare yanu. Ya kulit teh imantu maka maga payanu gare. Masane lihat itu tapi deto nako ibu-ibu aku deto syak. Kemudian
Ia kau angkat tahu diturunkan derajatnya, ziarahi dia. Kepala desa apa aja manci kepala desa, loki bersilaturahmi untuk mengobati hatinya. Sahabatnya itu mulai banyak yang hilang satu-satu, tapi kita merapat dekat. Iya. Ya kau cama mencaji rakyat biasa, loki silaturahmi. Bupati mencaji rakyat biasa, loki silaturahmi. Tapi ya kau cama mencaji bupati kamu tahu. Kenapa? Nasabak menrekmu orang kaya yang bangkrut datang ke rumah, gembirakan hatinya. Karena orang kadang ketika dia menanjak naik itu biasa-biasa, tapi ketika turun sama aja orang naik gunung pak. Ia kau tuka itu butuh tenaga banyak, tapi justru lebih banyak tenaga yang dibutuhkan ketika turun. Makanya kau tahu jatuh, oh hati-hati. Itu harus digembirakan hati. Magi namanya kata bunuh diri, karena di situ tidak bisa dia tahan. Kemudian naik ke langit kedua, si runtuh Nabi Isa, si Nabi Yahya. Manusia dua-duanya tidak menggunakan logika dalam penciptaannya. Nikah. Nabi Isa lahir tanpa bapak, hanya ibu. Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Paja ni macarepa benena Nabi Zakaria nak tampu kemopi Nabi Yahya. Agama nana. Jika manusia sudah angkat tangan, ambil air wudhu, kau sujud, maka minta kepada Allah. Yang mustahil menurut manusia tidak mustahil di hadapan Allah. Itu pesan. Namo mak kada tahu wedena mungkin angkat tahu jaji de gaga ambok, nah Allah akan nampakkan karena salat. Nabi Yahya, kenapa? Nabi Isa kan ibunya kan salat di dalam mihrab. Maryam tuh dia minta di mihrab, makanya diberi keistimewaan. Dia lengan-lengan dari mihrab, langsung dari Allah. Wa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kan jelas. Nabi Zakaria mendapatkan keturunan namanya Yahya juga karena dia sholat di dalam mihrab. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kemudian dia minta Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itai kokoi mihrab itai mengilam. Makanya imam itu tempatnya disebut mihrab. Makanya imam yang disuruh berdoa. Jangan makmum. Imam nih karena tempatnya yang tembus. Di rumah kita bikin mihrab, silahkan. Disitulah kita berdoa. Ulama-ulama seperti Guru Kiai Abdul Rahman Ambodali itu ada mihrabnya. Guru Kiai Abdul Yusuf itu ada mihrabnya. Kiai Haji Maimun Subair itu ada mihrabnya sama. Kenapa? Karena di situ tempat berdua-duaan dengan Allah. Yopudi mandari mas sempaya kenro-kenro. Bawa su jadang ngeloko sampina kadere kata ko kadere itu udah kalau saya di kulkas kata ko saya di kulkas lari kulo lama dia dengan lari tamak kamar baru kata ko kamar lari kita udah kurang dia gagal mana seluruh mas sempaya. Padahal WC kita bangun sampai 30-40 juta hanya tempat buang kotoran. Tapi tidak ada tempat berdua-duaan dengan Allah dalam beribadah. Maka kenapa doa itu susah tembus? Karena kita tidak membuat tempat istimewa untuk bersama dengan Allah dan Rasul. Walaupun semua tempat bisa ditempati sujud, tapi mestinya kau buat tempat khusus untuk memuliakan dirimu dalam saat engkau berdialog dengan Tuhan. Bukan hanya memilih pakaian, bukan hanya memilih momen-momen tertentu, tapi mesti kita memilih tempat yang istimewa juga. Ia kong kata tak istimewa, dia mungkin tempat tu dah aku bandrin nak dia. Dia mungkin tempat tu dah aku pusat dia ngulukas. Tapi kita akan bikinkan tempat istimewa. Begitu juga ketika engkau ingin berdialog dengan Allah dan Rasul, buatkan tempat istimewa supaya kau tidak terganggu. Di situ kau bisa memohon. Itulah barakah yang disebut dengan mihrab. Cuma jarang kita membuat itu. Setelah itu naik ketemu Nabi Yusuf. Jadi akan naguri Nabi Teko, Nabi Adam. Nabi Adam itu Nabi sudah belajar tentang tanaman dan tumbuhan. Nenrekku Nabi Isa dengan Nabi Yahya, dia juga belajar tentang metodologi dakwah sekaligus belajar ilmu kesehatan. Nasabah Nabi Isa itu adalah dokter yang paling hebat. Nasabah bisa menghidupkan orang mati. Yopi di dokter tanpa mati tahu tuh. Naik ke berikutnya ketemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah mengelola keuangan negara karena dia bendahara negara. Hebatnya Nabi Yusuf itu adalah manajerial ekonomi. Makanya Nabi belajar ilmu alam, belajar ilmu kedokteran, belajar manajemen dakwah. Kemudian naik ketemu dengan Nabi Yusuf, belajar manajemen ekonomi syariah. Coba naik ke atas, ini ke sini runtuh. Ketemulah dengan Nabi Idris, orang yang hebat dalam tulis menulis.
Nabi pertama yang menggunakan tulisan menulis itu adalah Nabi Idris, dan orang yang paling hebat ketika berzikir. Makanya dia mengatakan wala zikrullahu akbar. Butimpari na sidap pe benena na nikmati bi ko masikiri si bako sidap pe benena. Aga nasa lat biasa inyaman na ko maringaran Allah rupang Allah taala na ko sidap pe ka benena. Coba angka butimpari mako. Itulah Nabi Idris. Makanya dia dekat dengan Allah. Sirnya terbuka ketika dia menyebut nama Allah. Maka zikir Allah, 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 Allah itu disebut zikirnya Nabi Idris. Makanya disebut wala zikru Allah akbar. Makanya disebut wala zikrullahu akbar. Zikir Allah itu besar. Naik lagi ke atas. Siruntu Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Dia adalah juru bicaranya Nabi Musa. Dia adalah orang hebat dalam dakwah. Di situ juga Nabi belajar. Kemudian ketemu Nabi Musa, andalannya Nabi. Nah, sebab dia bisa bicara langsung dengan Allah. Lobby to the point itu Nabi Musa hebat. Tapi ketika naik ke Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Ibrahim, ahli filsafat. Jadi Nabi itu profesor di bidang filsafat, kesehatan, kemudian manajemen ekonomi, semua dia kuasai. Maka itulah yang dia pakai kembangkan Madinah. Jadi itu hebatnya Rasulullah. Artinya apa? Ini hikmah. Setiap orang yang kita tempati silaturahmi mestinya minta nasihat. Itulah tradisi ulama. Walaupun ilmunya tinggi, nareko sirunti atau pandrita, pasti maka datang kali nggak barak nilau kak puluku ini. Apapun amalan walaupun satu, itulah yang dilakukan Rasulullah bersilaturahmi dengan para nabi-nabi. Walaupun nabi itu adalah orang hebat, tapi dia butuh energi dari para nabi-nabi yang lain dengan energi silaturahmi. Makanya mestinya ya kau angkat tahu, oh ini orang bisa kita dokter, bisa minta apa yang harus ini, silakan minta. Saya itu ketemu insinyur, minta pendapatnya insinyur, sehingga banyak hal-hal di bangunan itu saya bisa tahu karena sering ketemu dengan insinyur. Ya, saya ketemu dengan ini minta apa ini, saya sering begitu. Tata cara, oh begini caranya, oh begini. Sampai arsitek itu kalau saya tanya ini, kamu bisa tahu. Sampai bisa memeriksa kekuatan bangunan itu hanya karena bertanya, bukan sekolah. Saya bisa tahu campuran semen yang ada di tempo itu dalam waktu hanya 5 menit. Itu ilmunya insinyur, tapi saya bisa dapat karena dikasih tahu rahasianya. Dia bilang, itu pentingnya meminta nasihat. Jadi kalau ke pesantren talawi, ke Taupandri talawi sirun tu aja kalau mama jama, tabe doa tak malah baraka mapoto, dia nggak gunanya itu. Mapoto minasa baraka. Mestinya minta yang dimasuk berkah itu adalah amalan. Ya sange baraka amalan, ternyata ilmu bukan amalan, amaliyah. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau mau dapat barakah, minta amalan, minta wirid, agar dia membaca. Oh, amalkan ini. Itulah berkah yang sesungguhnya, bukan foto. Foto itu hanya kenang-kenangan. Yang paling utama adalah amaliyah. Nah, iya, amalah tasappa. Siapapun itu, pasti. Saya itu sering dapat ilmu itu. Oh, ternyata ini yang dipakai guru. Mega murid na guru tayo si Rusul. Bahkan ada yang ditoli-toli, ada yang dikendari. Itu kadang saya merinding, Pak. Angka murid na guru ta podang, guru ta Kejabur Rahman ambodal. Kede ustaz. Wattuna nautu suka guru ta lo mapak guru. Dega ga bisa. Podangi guru ta kan aga je pon lo ka mapak guru namunya ta ganna tau pa aga nasa guru ta jokan nak tanne ko mapak guru. Iya mapak guru. Jokan. Letu kana sa ko frustas ya ko baca ya kita ko yolona na ena pusaka disakadaga je maknanya ya lau tutu ya robo ena parewa kalau ke kantor itu dah. Di saat saya duduk di situ saya dengarkan suaranya guru ta aku maknanya pura ya rolewa sih kak lanjut lagi mapak guru. Ada yang dikendari itu agar podang Pak Ustaz ketika tengah malam saya bangun salat sunat 2 rakaat angkai guru ta tudak nasuruh ka lampai kita enak pa ubaca na jello ka nga makadagangkan niya tu Pak guru matu kusuma. Itu setiap malam dia datang, beliau wafat pun itu masih datang. Itulah wali-wali Allah. Sekarang juga kita bisa Pak. Cuma sekarang lebih modern, dulu tidak pakai modern. Dulu para wali itu bisa berkomunikasi langsung dengan murid-muridnya yang dia kirim.
karena kalbunya terkoneksi, signalnya ada. Yang sekarang kita tidak bisa karena kalbu tidak dipakai, tapi HP video call kan bisa. Ya kan? Ya komat video call itu kan sampai di situ suaranya, gambarnya, padahal tidak ada kabel. Kenapa bisa ada suara, ada gambar? Bisa, padahal ini layar besi tidak ada apa-apanya. Kenapa bisa terkoneksi? Itu juga yang dipakai para ulama. Tapi dia tidak pakai alat, dia pakai kalbunya dengan mata batin sehingga bisa koneksi. Ya kuyatun ru'yat, rahasia itu luar biasa. Itu banyak, tapi itu bukan ranahnya kita bahas ya begitu. Kemudian Nabi ketika ketemu dengan Nabi Ibrahim yang bersandar di Baitul Ma'mur itu, karena Ka'bah itu kan ada dua, Pak. Ada di dunia dan ada di langit, tempatnya para malaikat itu tawaf. Ketika dijatuhkan jarum dari Baitul Ma'mur itu, maka akan sampai ke atap Baitul Ma'mur. Tapi malaikat Jibril tidak, dia nulis mata dulu, cuma sampai ke langit ke-7. Nabi yang ketemu dengan Allah. Nanti versinya Ahlu Sunnah wal Jamaah itu beda. Maka menre Nabi tahu ke langit ke-7, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Di atasnya itu ada alam namanya alam mustawa. Disitulah Nabi bertemu dengan Allah. Tapi Nabi tidak mengatakan disitulah Allah duduk. Agak makna apa? Pada komakadaki, saya naik ke gedung Darmawan, naik ke lantai 2, kemudian naik ke loteng, baru naik ke atap. Di atap aku melihat bulan, disitulah aku melihat bulan. Apakah bulan ada di atap? Tidak, itu masih jauh, tapi di situ tempat baru bisa melihat bulan. Begitu juga Nabi Muhammad ketika di alam istawa, di situ dia melihat Allah. Bukan berarti Allah ada di situ, tapi di situ tempat untuk melihatnya. Itu penjelasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang dari Salafi itu mengatakan Allah itu bertempat di situ di arsy, duduk di situ. Kalau sepertiga malam turun ke bumi, berarti arsy kosong. Jadi kalau dikatakan turun ke bumi, berarti Allah tidak pernah di langit. Kenapa? Karena malam akan berjalan terus. Malam di Jakarta, sudahnya itu malam di Makassar, sudahnya itu malam lagi, tengah malam lagi di Papua. Jadi Allah itu cuma di bawah terus, tidak pernah naik. Kalau dikatakan Allah yang turun, makanya itu logika yang rancu. Ketika mengatakan bahwa Allah turun di sepertiga malam, bukan Allah yang turun, tapi rahmat Allah yang turun dengan rahmat para malaikat. Sama dengan lampu, dia tidak turun ke lantai, tapi cahayanya yang turun ke lantai di saat itu, maka lampunya tetap ada di situ, cuma cahayanya yang akan tembus ke bawah. Itu yang dimaksud dengan lampunya sampai ke lantai. Begitu analoginya. Jadi aja tak ada ibu Allah Ta'ala itu sungguh capek, Allah itu bolak-balik. Ini logikanya Salafi yang keliru. Iya, di Sengkang ini sudah banyak, di Bone sudah banyak. Makanya saya bilang tak keterima itu penderitaan pesan guru tersada. Ulama-ulama kita di Asadiyah, mago pijit tu melo mak guru nu makalilek, nama nasar salama na guru ta. Nama nasar tu deka agak pagare-gare. Iya itu nawan dingi yakutanan narik dia nama kanja amat yangan nama karo kanja. Siaga kan atau pandrita nama guru mancaji wali. Ni ke murid guru tak Jadur Rahman modal ya mancaji wali. Semua 9 orang itu kan yang duduk semua jadi wali. Pasti dia wali karena murid-muridnya jadi wali. Ama kira. Iya kok ya minta curi balutan tu toh. Kenapa? Siapa tahu majai mati kematian. Yang dijamin kematiannya itu selamat hanya ulama yang sudah meninggal betul-betul terjaga. Yo bahasa nanti ya, logim tengah maka mati cepat. Kan belum jelas. Iya. Ya kau saruba menimakai kay baru ya kau saruba nga kau pa ya kau kadita kaluju tata surang ya kau katalo umrah si kanto ni bawa ni rewa. Iya, kau saruba manibawa ya manimaya pita. Tidak. Janggot itu bisa dipelihara. Wadi alim minyak na loro malampe. Bisa. Tapi akibatnya si dia tahu pandrita tidak bisa. Banyak yang menyalahkan amalannya guru, nasalahkan imak berasanji, nasalahkan imak baca salamat, nasalahkan imak taksiyah, nasalahkan imak tahlilamin, nasalahkan imak syaraku guru. Semua ulama kita lakukan itu. Mameraja yang nasalahkan tu imam maulud. Saya cukup sedikit aja. Otak aja nanda usah pakai dalil. Akan bawa nih, iya kumajai rumah maulud, majai rumah meraja, maraja, semua itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin orang yang melakukan ini jadi wali. Iya benar.
Ya kini na cece ko Allah Taala mauli isbi siranya ra na dia na cece wali guru tak itu guru tak ada na dia na cece wali guru tak ke Abdul Rahman Abu Dali na yana jam tahu macan ne macan mauli latu Kalimantan latu Pulau Sulawesi macan ne latu Sumatera macan ne maulu macan ne mameraja law masyarafu buru matahlilan mamarasaji na jama mana ya kini ra jama ngebi dan cece nabi tasbih ko Allah Taala na dia mungkin macan wali guru kuna cece ko Allah Taala tapi kenapa dia jadi wali berarti itu semua amalannya disukai oleh Allah dan Rasul. Kita coba nih balik, dia tuh sirote tuh di mata kita mangeraja, mata kita mau angka gaula mana mencegi balik, sampai nih gerak. Jangan tak kecenga-cenga, masapa nangka buruk tahe. Jangan sampai barakahnya ulama ini tercabut karena kita tidak mengambilnya. Apa ada kata kayak mati maliwasa musuh tengana Andre. Tercabut barakahnya di tengah barakahnya para ulama. Iya, aja kita membela mak guru nang kemana mau guru tak, apalagi guru tak pernah Nasaruddin Umar kembali kasar itu luar biasa. Itu adalah satu kesyukuran besar. Pada pun tak pakai Lailatul Qadar ini atau sekali. Ulama-ulama kita mesti doakan itu. Barakah nama guru teh di napat tu pitul labi atau pandrita ko sengka. Jadi itu Pak dengan guru. Saya ketemu dengan muridnya guru tak, masih ketemu. Agak nasab. Waktu naturu Lailatul Qadar ya mentor Pak dengan guru tak. Pitul labi atau pandrita sengka aja tak peti. Sekarang sudah lapis kelima. Negara tak kiai Abdul Menius orang apa? Orang wajo. Anu geus guru tak kiai Abdul Rahman Abu Dali kan orang wajo. Tuh singkang tuh. Ulama singkang ini luar biasa Pak. Ini tiap apa dari kak kita ngantang singkang. Nasiran atau pandrita kita mai. Mati itu dia lu cilin aja mah itu 50 rupiah pelihat tuh aja mana terima nang kemana mau ibarat kaya itu singkang aja tuh malah tuh bisa lima kan begitu. Makanya saya itu tidak melepaskan, mestinya kita kembali ke situ. Yang saya ceramahkan itu amalia-amalia nama mau guru tahu parewa kami kahe ulama nang iya ya mana itu na pake to pandita na salama masa dia niat curi dalamnya aja na telimelo kecenga-cenga dengan alasan kembali kepada Al-Quran dan hadis aja lah. Ini guru tadi nak kena saling orang isi bahasa saya. Ini tonya itu pusah. Tahu makalnya itu kembali ke Al-Quran dan hadis pura takde. Kita kan tidak pernah tinggalkan itu, tidak usah. Ulama dulu itu tidak pernah tunjukkan ini ayatnya. Agak penasaran. Jamnya, nasabakannya itu tugas masa payah. Pada kota lobo tinggi. Aja nak takutan yang aku panas. Agak pak gamina sama lah goreng. Andre Mawan nih. Waktu tanah mana tim rumala lada tim rumala lasuna si agak lasuna apa Andre Mawan nih. Ulama begitu merumuskan hukum amalia baru jama iya aja nak kita agak hadis kunung hadis ni kita oh betul ni aja mamu yang lo mana magalu piga ni nama lo modal selesai. Sekarang jamaah selalu bertanya mana dalilnya mana hadisnya sahih atau tidak dia tahu kan jamaah kan begitu tapi dia tahu nak aku sengkat ni mamu lah ni ini saya wasiatkan ke anak-anakku yang dari Asadiyah. Itu penting. Saya termasuk orang yang sangat bersyukur karena cucunya Asadiyah yang mengajar. Guru kan kayak Fathuddin Sukara alumni Asadiyah. Saya mengambil ilmu dari situ. Tidak mengambil langsung dari sana langsung ke guru tak kemudian ke murid-muridnya itu tidak. Tapi saya bersyukur bisa mengambil ilmu dari ulama-ulama Asadiyah. Begitu aja Pak. Apalagi di TUKWW gila dah kita. Muliakan guru-guru kita yang masih hidup. Tapi makomema tu Pak. Ia pun tua itu pandai pada di Jampang. Mati itu mati apa kita kejenna lebok bawang guru kita. Itu kan. Makanya pasang hargai pasangan tak, hargai anak tak, hargai keluarga tak. Ya kok kui boleh ajak tan rekodeta si tulus si bawa bijak-bijak tak. Kajadikan itu momen-momen yang paling indah. Kurangnya anak saya syukur kurang kawat tu makoman reki si bawa. Nasabangkan ang kawat tu matu melo kuiman reki si bawa ya na dia nak gagal. Maka gunakan itu supaya anak-anak kita akan mengingat selamanya bahwa saya pernah bersama orang tuaku makan. Aja anak yang manduk kilo na televisi lah kaya manduk ko kadere kaya ini no pilala na kurang ng kaya na chido pilala kamara kaya chido lapak dengan kaya no kaya boleh disekarang. Iya, ini yang hilang sehingga berkah makanan itu hilang. Iya. Ya biasa to matata ko melo mande no lima nang anak no lima nang apo nang kamana pi masulek ko tuna ko mando na ko mande si bawa. Mabila lah saya makanya barakah di napa aja napa turut dale itu malata. Iya makanya ko adegan mandok ko da kurang ci di kekese na kadere ci di betul televisi ci di matangan ni magim na to itimpu to pak bunuh to matoh kalau runtuh pak anak-anak masa peda macam ni indok na macuri pan rena na letuk ko bali boleh na bawa diri
Iya na tuyasa tahu dia macam mana. Iya, nasaba anak-anak bunting, anak-anak jajian anak-anak didi anak-anak. Itulah kenapa Kementerian Agama membatasi umur pernikahan. Nasaba ia ko malolola dai, anak-anak jajian anak-anak, ya anak-anak jajian anak berarti anak-anak didi anak-anak, ya ko anak-anak didi anak-anak jadi. Lihat, itu kunci. Ini penting saya sampaikan. Sholat bersama. Aja nak kemana masjid kita harus sempajangin. Nampakkan ke anak-anak kita sholat kita di rumah. Nabi itu kenapa Aisyah mengatakan sering saya sengaja menarik kain di paha itu sampai kelihatan paha ketika Nabi sholat itu untuk memancing supaya Nabi itu terpengaruh. Tapi Nabi tidak terpengaruh dengan itu. Berarti Nabi sholat di dekat istrinya di dalam rumahnya karena yang sempit. Kenapa kita tidak ajarkan ini ke anak-anak kita? Kita sholat di kamar ketika ada anak-anak kita, dia akan katakan, bapakku dulu rajin tahajud, mamaku dulu rajin duha. Itulah kenangan terindah yang dia tidak bisa lupakan. Dan itu pembinaan karakter langsung ke anak. Ya, ketulimah HP ini makna. Bisa mana urusan na tempat di Batangi ano ko Kalimantan purin na sa peda yan ko Surabaya mapat di sini yan ko boleh ang kaya ko jupan na mapat di utu na padahal laki-laki na jamba-jamba din isa. Kan banyak itu. Kemudian saya wasiatkan aki buaki amala iya makanja ko cicam ni ijamah na dena paja idolong pahala lemba kimatu pole rita nasi wadi iya tidak sudah di alam kubur tapi pahala terus mengalir. Jangan fokuskan ibadah yang tidak bertambah pahalanya. Karena kenapa? Kubur kita pendek, ibadah kita susah khusyuk, banyak gangguan, maka bikin ibadah yang bukan kita yang lakukan setelah. Cicem ni ijamah imon rinna tulitama terus aja na ijamah para pangkapula. Ya sange tau sogi, ya kodena kare so watak kalena na pole nini. Ya sange tau macca tuo, andena na sampaja na tuliang kamu palari pahalan. Ini yang banyak orang tidak tahu. Mega tau macca mi masa padal le ate dia macca tuo. Magai, napa si bulu mana mi warang parang na pogino na masalah. Ad-dunya masratul akhir. Ya tulino ad-daratan na surga. Berarti lino lara bola tak kendel uko suri mundu ya kung kapak dara uko midarat na taro tanan na din natin lo bola na ya tiasa pak dara sigilingan mo tak tabahan jadi nang kapak dara uko midarat na taro tanan na din ang kanaparewa ila bola na berarti din ako na tapi agama na ya ko ang kataw mapasipul warang parang uko milino na taro din nakiling lo suri mundu ya natutaw de na macca tuya macca mi masaparan bikin netis sang imaga sejak na nalupay kita otomatis na degaga bicara lino atau tangkali dega kinetis sang imaga sejak na nalupay kita otomatis. Hari ini mungkin orang menangis ketika kita wafat tapi besok akan berhenti, tidak akan menangis selamanya. Ia kumadai cengi makrang kita labai atau kajak ia kumambas sakit masike ia akan asa tahu mati ni tahu sakit. Ya kumadai cengi aku pada taruh atau maka dua kanjak payani tapi ya kumega rampe-rampe majai sarai agan asa tahu to salamat tegar agama nana bu degaga angka na atutungan ko degaga bogo tapos ulawangi yati salipangi pakai degaga. Sebenarnya perhiasannya wanita itu semua sembunyi, dia itu gaga pita, anting sembunyi, kalung sembunyi, foto maka licuk. Dia itu gapita, di subuh mana itu perhiasan nama kurai. Ulawangnya kue rantai na kang ilalang, anting-anting na ilalang, foto ni lalat tu. Ia makupay sa liwa mana, rantai sa liwa. Ulat tu kis tengah kilo. Itempel ko yupo majijiran ako. Ang kato ni kolran kasiku, ang kato ni cici na si sapu-sapu, ang kato ni matempel ko kato ni ko. Iya. Ikhlas dulu. Iya, makanya upasan dia itu gagal pak, dia gagal tanam-tanam gagal. Maka dana puji ka lakai ku dia gagal. Mapasipulong ngelawang ini napasipulong imate bini mondri malu. Manasa namasa jadi nak bayi ni kumate. Tuki lagi melo mak bayi ni palai kumate.
Iya, mudi arwane makoto. Maka dan aku jika bayi ini pun aku disani. Ketika mati, mungkin meninggal hari dia akan menangis. Besok menangis, 3 hari dia akan berhenti. 1 bulan ketika mengenang hari kematian dia akan meneteskan air mata. Pasang status di Facebook, sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan kami. Begitu cepat tidak terasa. Angka duda yawa makomen. Sabar kiku, nasa makasih. Yenyo. Kan itu. Semuanya akan dilupakan. Aga nasa gurunta, wija-wijamu muran nonga uta ciwali ko. Tauliangi muran nonga uta rapat. Anak ta, angka kan anak takiri lo Jepang masih sekolah takiri lo Jakarta. Kapan dia menelpon bertanya di Moki? Tidak pernah. Ia minat talipu kocap ini. Angka kirimannya letup SMS mani, alhamdulillah terima kasih angka kiriman. Tidak pernah bertanya. Ini tuh makopai, 5 kilo pengajian, safari surat miras, mereka kanaiki akasiaga tasiariki buruk atau matot tak ia mati dalam 1 tahun, palingan 2 kali. Ini lagi mapahami agama kedua di masyarakat guru si tahu, apalagi anak tadi enak paham agama. Nama-nama ikan. Angka gaya pun naik kira-kira kau degagan tanya di bawah. Mana sakit? Merasa itu saya wasiatkan ini Pak. Nah sama dia sadari tahu. Mega tuh dia nama macam tu Pak. Macam ni apa sih dulu dulu. Dia tinggalkan semua. Dia tu gagah. Isa lain minal lagi biji-biji mundi itu cakap. Jama-jama mati. Ini nak tahan yang kagak Cina yang tempat belum dia megi beli dohir kadisi di juta ya kata ni. Si ratu sak dohir ni makna we ke beli padahal di juta di. Naseke pengalin. Dami aga melu pasipulong inang kanal dia ngangka anak namon na nawanawaya sisan na mati dia gasa sa puriparak aga yak kunay ba da acila kapay di ko de gagawa kapat ko asadiha acila maka pala korangnya na koron roy kamara ay malulong ni pahala masempajang ni na malulong ni pahala masikiri ada malulong pa matin roy pala korangnya malulong ni pahala tempat yang kita siapkan terus mengalir. Ia naruyasan tahu macam jatuh. Nasabah mati di nadina paja lari pahala. Iya. Aja na kalau umrah maloliso. Tapi kata lu sitaw, pajawi. Cican na jo kasih tahu. Pemiki jo kasih tahu cican na. Magai. Umrah itu ibadah pribadi. Tapares saya apa salam sebelum jok kaki nomor si dipakai yang melo ibawa nomor 2 masuk mau besakkan nanti melo dipakai lo umrah yang ketiga itu gak ada harapan yang keempat itu gak tahu tewas salah ya kong tahu tewas salah kalau syariat nabi tak kenal nabi tak layak itu lil muslimin aja curah kok salah saya ya kon ali bangita lungas di museo ada pada berubat wasakar kon nasa nabi macam ni kau tak belak baik Allah malah baik maka dia pun Allah taala lalat baik Allah dega kemul di kolok dengan mencari pemana mau bawa lebih bermanfaat 38 juta atau 40 juta kita masukkan ke pondok tahfiz kita masukkan ke pondok-pondok pesantren kenapa ki mak bangun nongroi anak-anak yang masih sekolah ilmu itu pahalanya mengalir terus mati tanya anak tak pemberi mak denun tapi ada orang yang terus mengirimkan pahala yang mereka mi umrah 40 juta ya kau dia terima umrah man rasa tapi kau terima pahalanya terbatas selesai umrah dia namun kita tambah nasabah cicam lari pahala ya biku jam selesai dikerjakan stop ya posisi sabu pahala kalau ia biku bawa ke surimon tapi ya kau tawakal kami maka dia akan mengalir sampai dunia kiamat itu dia yang pahami tahu Pak jangan sampai nikmatnya berumrah melupakan ibadah sosial magi Nabi Musa ni tahu aku Allah Ta'ala karena ibadahnya sudah sholat sudah zikir sudah baca tawaf sudah baca ini tapi Allah mengatakan itu belum istimewa kenapa karena dia belum bersedekah ke hamba-hamba Allah nah sebab itu sampaiannya untuk alimu Musa itu puasa untuk alimu mana untuk hamba belum ada memperingatkan itu 5 logisi lau Pak angkat tahu Pak tadi kepala umur pada lantai sila surat ada gagal ke napun. Made na lini robi na paki modal na paki pasti kolek anak liwat tanre na palana daripada kita bolak balik ke situ. Dan umrah itu ibadah sakral. Kalau saya sebaiknya dilakukan sekali hanya 2 kali lah. Dalam hidup ini 3 kali paling maksimal. Nabi potensinya umrah bolak-balik, tapi kenapa tidak Nabi lakukan? Karena dia ibadah sakral. Kalau ada ibadah sakral itu dilakukan berulang, maka sakralnya akan tercabut. Magi Pak, wali contoh, magi Idul Fitri, Idul Adha, nama rote malam, nasabah asal 2 misi tahun. Kene minggu-minggu teh malam pada sila ada kumul di teh jadi melang. Iya.
Apa makna iya ko to mau pak ko dapi mo pian leparang ni. Pokok na iya maka subuh dia. Nala baju ju namal dito mo baju baru. Katakbir Allahu Akbar Allah padahal dia nak puasa. Padahal wajib puasa ibadahnya itu sunnah. Tapi kenapa dia? Karena itu ibadah sakral, karena hanya sekali satu tahun. Seandainya sholat Jumat, cicet to mesti tahu, penoto masih kenapa? Karena dia sekali. Maka umrah itu bisa sakral karena dilakukan tidak berulang-ulang. Dia pada nikmatnya orang yang berangkat pertama dengan kedua, ketiga. Itu pasti beda. Kenapa? Sakralitas ibadah itu penting. Si jangan lagi dulu. Dia tuh banyak kenapa sih jadi kemudian upasang ini itu tadi saya mengatakan mesti enggak ibadah makruh cicem ni jama kadang lu pahala sebenarnya kita yang kumpul di sini angka masih dah kadui nak pakai ada menyiapkan makanan menyiapkan minuman tersekami cedek apalanya ya patah pulau sona patah puluhan nina nasa nabita napa capu yaitu Andre wa irinungi takut cicam selama orang itu sholat maka kita selalu mendapatkan doanya para malaikat. Iya lah tuh barangkali aku pemapandai. Makanya kau engkau cara maka usahakan nangka andil tak sedekah. Mestinya dia Pak Irubai aja nanti pas dia nang di Pak Kota tahu iya ru tahu angkai bawa dua. Iya. Aja nanti pas dia nang saya ada kampung saya tempati Pak Bu ceramah dia gak akan pas dia panitia tahu ini bawa yang tahu angkai napa si sele ke sedek tena nah saya tadi angkai ya bawa boleh bolaku tadi lam si sele dia nandri cindi ya nalo kasele nalo jadi masih dah yo pu ini mak bagi nandri teh hale dua kan begitu. Dan ingat Bu, itu bukan makanan halal, itu haram. Mak bagi kue kotak itu nata ada dua, itu haram. Namanya haram li ghairiha. Kalau haram li zatiha bendanya, darah, bangkai, anjing itu haram li zatiha. Ya kok haram li ghairiha, halal benda tapi prosesnya. Cik di minalengi tahu tapi ya alai dua maka dah kalau angkat tahu macam. Cik di tu kan menyebawa reba tapi nak palit isa. Makun raya biasa makwa. Oh, dia tahu nak kuasing. Tahu pun nyeru kampung atau itu. Oh, malam mana makanjak mana? Kanjak mana ni dulu kolega. Masih rime menimali juga. Hati-hati. Ia na tu konan ri anak ibawa rewa maka dan anak renong maka meki pandeng anu deui nak baraka ibawa rewa silat dak ki doang ni jadi nama deceng anu halal lagi madari dapat tamu apalagi kok di masalah ini kullu lahmin nabatin haramin karena auladin katana nanri lah kay din may madeceng uli masumpah patin din bayine man ri siya man kalinga pangaja magay anu masalah aja dia na capu dali halala na pangalata alayan rin ato mati akapitu macam ni malaikat ya ko dinalaga pasti matak sar. Ya ko macam ni malaikatnya dia mau pagal na runtuh maka akan mengalir air dari ujung punggung itu sampai ke sulbi seperti air es. Itu tanda bahwa rezekimu sudah tertutup. Ajak termasuk semua ditakdirkan. Dia tulis pertanggungjawaban Pak. Angka tahu di palapakarowa nasi di kemis. Dijamu makan daging pun nang kay sina maboros nakare ikan itu dari melolok dia daging dia pulang ke rumahnya darat na tahu nol na lepas sepi di pelapar rumah na tahu nasili kemis 500 itu tertunda tamu suruh karena meminta pertanggungjawaban mencari pemilik kebun itu di padang mahsyar di pelapar rumah magapai di asin na tayo demu bawa rambutan yang rebawa pamuli capak na pasal itu capak na pasal macu banasa ngalin. Iya. Tanang mana baik. Aja na isa na lino, isa na bawa sekal, ipamasa mo ko sekal. Tau ci di sampa, muli siya sosiban ni detarun. Na sinin na isa na lino ang kamanang kepada masyarakat. Mapamuli to mati pamulang lagi to mati pacapuran.
Ya ko si di sangkutatan atau isi di sangka. Rejin agana sa nabis na 5 sabuto malalangi lomon rin akong dabi capan barisan imon. 3 sabuto malalangi lomon rin akong dabi capan barisan imon. Ya kung ka mas alam mo dengan satu orang berapa ribu tahun kau menunggu untuk masuk di sisa. Makanya agana sa nabis na usahakan na dila sangkutan mo mati. Ya kung ka tahu mati nang kainran na aja mulai ko dila tanggung. Kenapa? Karena itu akan tersiksa kelak untuk mencari kehalalannya. Salamat ko lino di mo pengurus-urus memang. Makanya kung kainrat ta angkat papinrat pada nahalang kita masuk. Ini kata salah paham. Ya kung kataw makadang kainrat na yan ko ya nasa day. Ko suri mo dito magpasilolong. Tahu dia na paham niya. Magay inrat papinrat dua-duanya menghalangi orang masuk surga. Iya miko inrat kita aja ngeli mahkamaja, ya ko papinrat kita aja kita mahkamaja. Dua-duanya tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali salah satu. Makanya maka dia Allah Ta'ala fa'antasaddaqu khairul lakum. Jika engkau maafkan, engkau putihkan utangnya, itu lebih baik bagimu kata Allah. Itu Al-Quran. Makanya supaya dia nasisa kumati usurimon. Yan ang kataw makana dia. Kung usurimon itu pas pasilolo man rasa dolo. Iya. Pada kung kataw, idi malyangitike, idi punadui, idi malyangitike, tapi rotike elena makatangini, dia natuy ketotama na sa paantakor. Agay pag bikini usalasaykan memang. Makot itu mati usurimon. Makanya kung kadita nindra tawe tato ka banyat tawasiat kanyo ko na aga ta pulang yana ta na itatiyan ko ramin jadi ko 5 juta iya ko nawaja ina alag tapi iya ko denu lempaja i halalakan supaya dia halagi ka mata ko sulma aja mo ta pulang ro kaminra di ko nawaja iya na posipa asap makan jasa ya iya tapi mesti kita niatkan memang kapangulo ko kung Allah Ta'ala ko upinran ni kasi umantu iya ko nawaja utarimay pa ya ko de nawaja uhalalakan supaya din halangi ka matu surga itu kunci enarona sa Allah Ta'ala wa tasaddaqu khairul jika engkau putihkan itu lebih baik bagimu kata Allah dia nasisa makanya saya wasiatkan bahwa hidup ini Pak kita mau kemana dalam iya. Napa diang ka barakana aja tak susah. Nabi tak makadah. Ia kunindra kita di berapa dia pinjam, dia tidak bisa membayar. Sitangnya ya tuh pasti dah kamu susah. Ia ko 5 juta di tadi ratau nadapi waktu nawaja dia nawaja 2 juta sitangnya pasti dah kata susah. Makanya angkat tu tahu makin rangang idina, dia na rewa ya tu dia na parewa padahal kadina ya tahu makin dia tanya tahu bangsanya dia nawaja indran. Nama kamu gadina magro dia na mewaja sengaja ditahan supaya kita punya sedekah di hadapan Allah. Iya. Makanya itu sahabat Nabi tak pernah pinrang yang ini Nabi tak wajah kan pakai mui jolo mari nasa namanya apa tu dia kau lolong pahala yo pui ini tu si salah tapi kata orang itu tahu minra pak mata cika ya minum makan jadi cara aku jolo tempo mandi di season ini wajah ini jadi masalah kita kanya usahakan yang terakhir saya wasiatkan karena ini perjalanan hidup usahakan ambil hikmah Isra di sini ada temanya menguatkan akidah dan keimanan sempajangnya na jagai tepat na sebab sama tepat itu sempajang jika keimanan itu kita sudah jaga insyaallah akidah juga kita terselamatkan makanya upasani 2 papasan namo magare pata jam-jam linota kodalle mota sappa papisau ko tami sempajang magai iya tu sempajangnya punana dalle ye wasiurus iya tu jama-jamanya dalek ni sapa aja na gara-gara mas sapa dalek mo lupayu balik ko dalek mi katuli na sampaja gara-gara mapalu nasa mari pagi mapalu ay yasa na mapalu ko dalek ni musapa ya ko masampaja kalau ko silut punana dalek para kamu salay mamuruso mi dalek gara-gara dalek musapa tak balik ka kan begitu jangan sampai kita melupakan yang membagi rezeki gara-gara hanya mencari rezeki tak salah kita yang kedua jangan sampai menggadaikan sholat hanya karena persoalan kecil. Makanya maka diurutah usahakan kita sampajangin mator aja naik ko mator isang pajang. Iya ko iko mator isang pajangin may pitu asar isang pajalor. Tapi ako sampajangin mator pajana tamu waktu isinya. Tunduklah pada sholat, tapi jangan menundukkan sholat. Pak itu sampajangin nilai nak kopi tu mak dekit. Iya, namo magay kan na amala tanasa beruta ko di sampaja. Dia nanti kan nilai dikali nol mana. Karena sholat itu satu, yang lainnya nol. Puasa nol, sakka nol. Dia pun puasa mas sakka ni mas zikir ini mengaji ni nol tambah nol tambah nol tambah nol. Nol.
Namo sisa buku nol tambah nol tambah nol tambah nol tambah nol tambah nol nol. Tapi yang ke sempaja pun musik di sini ditambah nol 10 mengaji ke sini ditambah nol siratin. Jadi yang kemana ngangkatnya tidak sah as-salatu miftahu kulli khair. Ia minta buka sini nanti dicembu nah sama sempaja muda. Kan itu. Dua itu kok gagai Pak kayak 5 rukun Islam kan, syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Ya kau kagak ya katanya. Dia tak haji, belum jatuh. Dia tak puasa, belum jatuh. Dia tak pasu zakat, belum jatuh. Tapi syahadat si masa pajak, dia nalak gaji dia pasti buang. Artinya nilai hidupmu tidak ada ketika syahadat dan sholatmu sudah hidup. Itu kunci. Jadi komeki maka terniru itu kunci. Penutupnya agak upasan nih, pesan Nabi Guru Presiden Republik sebenarnya sudah menyampaikan ke saya. Enak, jangan sempajangnya sesuai kemampuanmu, maksimalkan memang sesuai kemampuanmu. Nih semua pun nih maka resiko memang tahu itu pak kuliah. Nah sabah alin nama tuh balik kota pak, ia mimelo kita pengalahkan hati nuran na atai mangololor di kuan itu. Ternyata suku na sempajang karena yang memberikan keimanan itu adalah Allah, yang membolak-bolakkan hati manusia juga adalah Allah. Jadi aja tak kena ditunggang apa tidak tajaman. Magai kopi Nabi tamatu madalari milawi pasukun ibadah. Ya berarti tajaman. Makanya kita mak berjamaah sampai jam perlu sampai jam sunat bawa rew bola. Aja nak mana masih gitu. Nabi mampar ni sahabat la tajal buyut aku makabir karo bola bagi pagi kibur bawa rew sampai jam sunat. Makanya aku pergi masa pejang isya, tapi kalau bola tak kopi bola tak masa pejang sunnah. Pergi masa pejang lorok, kalau bola tak sampai pejang sunnah. Aja nak mana masih gini jama. Meki mengaji, lewat kilo bola tak. Aja nak masih gini mengaji. Kecuali menunggu waktu di masjid, aku masih gini mengaji. Magai dia masih gini orang barak. Mereka di mereka bola tak di mereka setan. Yang itu nak kadang Nabi tajung pacing kibur, uang bola mau memberi matin, mau memberi mantra dia memberi mantra sihir. Itu ditegur sahabat karena sholatnya di betul. Iya, tabawe reba. Makir tu, bola ini mereka setan. Apa kita ami pacume benar. Itu mata ramah tu 7 orang ini kayak malaikat. Nah yang nang orang yang nama gampang matiin mereka malaikat ni. Iya, ia tu tanda nama malaikat. Ya kau mungkin misalnya makanan ke malaikat, maka dia tu pada kita kau misalnya kan nama malaikat. Ia nama gampang matiin rumah tamu kau pikau kau dece malaikat. Ya kan dia setan. Tanya setan malaikat ya kayak betul masih kini suami. Wih, makmu macam ni tak ada nak bawa ke bilang-bilang. Tak ada nak share di rosak. Kenapa? Karena orang yang berzikir didatangi malaikat bersama-sama. Yang kedua kapan? Ketika kita membaca Al-Quran. Napi telulan Pak baca. Wih, si garu-garu di matanya. Kenapa? Karena para malaikat itu berkerumun mendengarkan ayat suci Al-Quran. Kayak betul ketika sholat Jumat. Khatib naik di mimbar, dia nulis tahan cakar duduk. Kenapa? Karena malaikat rahmat sudah masuk ke dalam masjid. Mana lagi ketika di subuh hari, gampang ada matiin rumah tadi. Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu. Kayak kasih waktu cakar duduk, ngarekomend kali nanti cara apa? Karena malaikat juga ikut di majelis ilmu. Iya, makanya mereka cakar-cakar. Iya kan? Tapi magi lo pakandana ke belarong kami. Letu subuh tadi tahu dia cakar duduk. Bahkan angkat tu sandala yang ada ciri, nak cipi pacipi sesa ada ciri, dia dalam sindrom. Magai, karena malaikatnya jauh. Nareko angka bola tonroi, dia namanya matiin rumah tangga. Itu tandanya jarang malaikat di dalam rumah. Ia nanti nak kada guru tai tamu kak bola, dia juga hawa-hawa malaikatnya karena panas perasaannya. Itu bisa dideteksi. Namun maga palana cuaca ikut bisa liwang, ia nanti tamu masih gitu. Namun dia asin, rasa sejuk langsung. Magai karena di situ hawa para malaikat. Maka apa tu yang nangka kamar yang rina cia matin rumah teh puli lala maka latu tanggapan di matin rumah nanti teh setan ini bola apa ini mato maki buah boleh pasigaru kamar isbawa WC ya tak buka WC dari tami kamar setan itu tama WC Allahumma inna khubsi Allahumma inna uzubillah khubsi wal khaba'is masuk setan lagi di kamar itu gitu lajak si kamar mat itu masuk ke sisi tangan ketika ini mato maki buah setan ke kamar ini mato taruh ini kan kena semalasan aja ustaz mulai beli bola bola setannya beli bola setan na WC mesti bola kan begitu kalau ikut tak buka imat kan udah enggak mampa asa setannya pilala kamar aja betul betul nah sebab maki ini mato maki buah ngonro ayo kalam Allahumma billahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk doa halil ieu tu ampai ogi orang wajo, orang sigrap, orang pinrang, orang bone, orang sopeng, narek pomelo itam ramalan, napak bayi ni anak. Nanti dekat Ramadan itu baru menikah. Kenapa? Supaya nanti di Ramadan juga kan sebelumnya itu ada ziarah kubur. Di situ.
Sebelum berhubungan juga pengantin baru disuruh ziarah. Agak gulana. Sebelum kau menyentuh istrimu, datang ke kuburan itu, doakan ulama, minta keberkahan kepada Allah sebagaimana diberikan itu, supaya nanti anakmu ada yang bisa jadi ulama atau bisa jadi wali. Itu kuncinya. Tanya kiburu sembara nalawi. Kiburu na nenek robat tayo nasa uke nenek umat kala na biasa ya aja na natalo siya kaya rojo. Iya, kuburannya para ulama yang kita ziarah. Kenapa Nabi dibawa ke Baitul Lahmi? Kenapa Nabi dibawa ke Bukit Tursina? Itu pesan bahwa tempat-tempat itu punya sejarah di mana para nabi pernah di situ berbicara dengan Allah. Nabi Isa di situ dilahirkan. Jadi itu onrong-onrong. Makanya perjalanan itu kalau bukan dari masjid ke masjid, pindah dari rumah ulama ke rumah ulama. Kalau tidak dari pondok pesantren ke pondok pesantren. Iya. Jadi itu kuncinya. Jadi mestinya perjalanan kita itu selalu ibadah ke ibadah. Ya tona tu apa yang makna Nabi ta? Umatku adalah umat yang terbaik. Dia nagaga caukan jai umatku nasabah nasalaisi dia cek untuk menuju ke kebaikan yang lain. Kayak roh. Selesai masam pajal loro menuju ke asar. Selesai asar menuju ke maghrib. Selesai maghrib menuju ke isya. Selesai isya menuju ke sholat subuh. Dari sholat subuh lagi menuju ke duhur. Ia nariasa sampajat terpetuh. Yaitu sujud pacapura masam pajal loro. Nia kamneman ni untuk masam pajal masyarakat. Jadi kita berjalan kemana? Tetap menuju ke sholat. Ya kau mati kau pasai. Maka kita akan menempati syahid. Kenapa? Karena kita sebenarnya menuju ke sholat. Cuma melalui proses kemana kita berjalan. Ya nanti nak kereta pandrita usahakan nih lengi itu niat masam pajak lengi niat nelo masam pajak ia ko sujud baca pura ko niat nelo masam pajak ia ko kata bere ko niat sempajak itu beda ia ko taputus si sempajak tak cedela dari itu kegayasan pura di madrasah sempajak loro assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi terputus siaga miman ne masam pajak paling tinggi 5 menit. Tapi ia kau sebelum dari salam pada saat sujud terakhir ia toka memang niati untuk masuk pajang asal. Kalau kita meninggal maka kita akan meninggal karena menuju ke sholat. Ya natunasa Nabi umatku adalah umat yang terbaik. Kenapa kita bisa kekal di dalam surga? Padahal umur terbatas, pahala terbatas karena niat melakukan kebaikan tidak terbatas dan semua niat itu diganjar pahala oleh Allah. Ya natunasa sabari kita kekal di dalam surga. Jadi sungguh sangat rugi laki nareko deni niatan dari sholat ke sholat. Makanya itu sampajani ditutup dengan 2 dari salam atau sifat dari salallahu abiyah. Kenapa kita salam? Orang salam itu cuma 2, ketemu dan berpisah. Salam ke kanan karena kita ketemu dengan waktu berikutnya, salam ke kiri karena kita melepaskan waktu setelahnya. Aja mulai pesannya jolo waktu kode penapura musampu mau waktu sebelumnya. Ia nariasa sampajat kemapet. Ini yang penting. Mega apa tu nasa te sampajat tempat tu cukup cengan aja itu bukan sholat, itu tafakkur. Tapi mesti di dalam hidup kita ada ibadah yang tidak digerakkan dengan lisan dan juga tidak dilakukan oleh anggota tubuh dan juga tidak bisa dihitung pahalanya. Angka makasiyam mesti atin si sumpus si bapong Allah Ta'ala tanpa ada ucapan di lisan. Agak nasa pong Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, bahkan ada hadis yang mengatakan kalbu yang paling dirindukan oleh Allah adalah kalbu hambanya yang terkoneksi di saat orang semua berbicara. Si puluh-puluh ni makoma bicara cara mana tahu, tapi kalbu kita terkoneksi dengan Allah. Walaupun kita duduk di tengah orang yang ramai, itulah kalbu yang dirindukan oleh Allah dan hambanya. Bacaan Al-Quran bisa diprediksi pahalanya dengan 1 huruf 10 hasanat. Salat bisa diprediksi dengan berbagai macam keistimewaannya. Zikir yang dilapaskan dengan lisan bisa diketahui manfaatnya. Tapi zikir qalbu yang disebut dengan tafakkur tanpa menggerakkan lisan, tapi merasakan kehadiran Allah, bahkan kadang merasakan berdua-duaan dengan Rasulullah atau para wali-wali Allah, maka itulah orang yang dirindukan oleh Allah kalbunya. Biar bukan di dalam masjid, mungkin dia duduk di pinggir jalan, mungkin dia di sawah, mungkin dia di danau, mungkin dia di pasar, duduk sambil menunggu pembeli, tapi kalbunya berdua-duaan dengan Allah dan Rasul. Itulah orang yang diistimewakan oleh Allah daripada yang duduk di masjid hanya menpes.
Tapi dia tuh gak kodi. Saya nggak bisa sebut ibu macan. Kemudian Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu sholat. Jadi Nabi kita oleh Mekah ke Madinah, disuruh masuk aja ke Madinah 2 rakaat. Selesai sholat di Madinah, dibawa ke Gunung Sinai, juga disuruh sholat 2 rakaat. Kurang 15 salah Nabi tenakutan, maka ada orang lagi Jibril, maka ada di sini Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Dibawa gunung, dibawa ke Baitul Lahmi, masa pejati Nabi tekor, dan masuk ke Masjidil Aqsa, justru Nabi jadi imam. Nabi teman jadi imam, seluruh Nabi dan Rasul itu jadi makmum. Dan itu kan orang mati. Bayangkan kau ke iman atau mati makmum. Namanya begitu. Nabi kan sholat dan dia jadi imam. Pertanyaannya, akan jadi nak terima Nabi tak? Nang kami mana sempajan najama sebelum berangkat? Coba. Kan Nabi sholat. Coba. Menjadi imam. Berarti memang Nabi itu sudah ada sholat. Kemudian buka Al-Quran. Yang hafal Al-Quran kan jelas. Nabi Isa ketika ditanya, apa katanya? Aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Yang kedua, Maryam sholat di dalam mihrab. Nabi Zakaria wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, juga sholat di dalam mihrab. Nabi Adam juga sholat, Nabi Isa juga sholat, Nabi Musa juga sholat. Sininna Nabi masa pejaman. Bahkan Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti sholat bukan ibadah yang datang setelah Nabi Mi'raj, tapi sholat adalah ibadah ada pada saat Nabi pertama sudah diutus. Angka memang nasampaja, makanya najama memang ni Nabi tak. Tapi kenapa setelah Isra Mi'raj itu dikatakan perintah sholat? Nasabah untuk umatnya Rasulullah baru turun perintah sholat untuk umatnya. Nasabah milawi Nabi tak. Nabi yang minta itu. Jadi Nabi itu tuh milawi sampai jangan. Saya dapat itu satu penjelasan guru Kiai Jadul Muin Yusuf Salisi Dendre. Maka dia Nabi tak. Minta mana rupanya sampai jangan Nabi. Gerakan itu malaikat ingka malaikat tato masuk ke langit pertama ya ke langit kedua rokok to si mapamulai pancaji letuk kamat ini tuli rokok si rokok nama masuk ke langit di langit ketiga dia hanya mendongakkan kepala ke langit, kemudian di langit keempat ada yang sujud, kemudian dia ada yang duduk. Makanya 7 gerakan sholat itu 7 gerakan sesembahan malaikat kepada Allah di 7 lapis langit. Ia narolin daun lagi ia tu apa yang sujud itu ada 7, 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut, 2 kaki. Jadi itu sampai jangan nalamanat itu nilawi Nabi tak gerakan sholat yang kita takbir apa itu diambil semua sampai jangan menatau malaikat, dan itulah yang membuka pintu-pintu langit. Kemudian tadi sudah dikisahkan oleh Guru Ustaz Abu bahwa langit pertama ketemu Nabi Adam. Magina Nabi Adam, dupai Nabi tak. Nah banyak Nabi Pak. 24 Nabi dan Rasul. Kenapa Nabi Adam di langit pertama yang istimewa? Itu untuk menggembirakan hatinya kata ulama. Nah sebayur Nabi Adam boleh kasih surga ya dempara polok pelin. Agama magina dempara Nabi Adam 2 lasan. Gara-gara iblis bicik salah-salah. Pak maka iblis nanti memang dia sepuluh Allah Ta'ala ya dua hugi yang Nabi Adam tapi makukan apa labak nih. Nabi Adam tidak konfirmasi kayak Allah, langsung dia makan karena berkat ucapannya iblis. Agak nasar, dia mungkin berani mencatut nama Allah, padahal iblis itu mencatut nama Allah. Mega tahu masalah pejabat gara-gara itu. Masa boleh kasih untuk bosnya, ani gereja dia pernah ada ini. Iya, ini tuh mega solangi bupati, Pak Bici. Yang kedua apa? Istrinya, Hawa. Dari situ rayuan lembutnya makanya Nabi Adam mengambil betul. Iya, di 2 tuh bahaya karena dia kita orang Pak Bici si bawa iya kue si depet. Itu bahaya lah. Jadi nanti nak kalau kita si dendre itu tuh nawa itu mangila ada bicara makun ray. Pak itu makun ray ko nang kalingai, na tadi mojok gare. Nah semani gare yano. Ya kulit teh imantu maka maga payano gare. Masa nih, lihat itu, tapi deto nako ibu-ibu aku deto syak. Kemudian, ia kau angkat tahu diturunkan derajatnya ziarahi dia. Kepala desa apa aja manci kepala desa, loki bersilaturahmi untuk mengobati hatinya.
Sahabatnya itu mulai banyak yang hilang satu-satu, tapi kita merapat dekat. Iya. Ya kok cama menjadi rakyat biasa, loki silaturahmi. Bupati menjadi rakyat biasa, loki silaturahmi. Tapi ya kok cama menjadi bupati kamu tahu. Kenapa? Nasabak menremui orang kaya yang bangkrut datang ke rumah. Gembirakan hatinya. Karena orang kadang ketika dia menanjak naik itu biasa-biasa, tapi ketika turun sama juga orang naik gunung Pak. Ia kok tuka itu butuh tenaga banyak, tapi justru lebih banyak tenaga yang dibutuhkan ketika turun. Makanya kau tahu jatuh, oh hati-hati. Itu harus digembirakan hati. Magi namanya tahu bunuh diri, karena di situ tidak bisa dia. Kemudian naik ke langit kedua, si runtuh Nabi Isa, si Nabi Yahya. Manusia dua-duanya tidak menggunakan logika dalam penciptaannya. Nikah. Nabi Isa lahir tanpa bapak, hanya ibu. Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Paja ni macarepa benena Nabi Zakaria nak tampu kemopi Nabi Yahya. Agama nana. Jika manusia sudah angkat tangan, ambil air wudhu, atau sujud, maka minta kepada Allah. Yang mustahil menurut manusia tidak mustahil di hadapan Allah. Itu pesan. Namo mak kada tahu wedena mungkin angkat tahu jaji de gaga ambok, nah Allah akan nampakkan karena salat. Nabi Yahya, kenapa? Nabi Isa kan ibunya kan salat di dalam mihrab. Maryam tuh dia minta di mihrab, makanya diberi keistimewaan. Dia lengan-lengan dari mihrab, langsung dari Allah, wa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kan jelas. Nabi Zakaria mendapatkan keturunan namanya Yahya juga karena dia sholat di dalam mihrab. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kemudian dia minta, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itai kokoi mihrab itai mengilam. Makanya imam itu tempatnya disebut mihrab. Makanya imam yang disuruh berdoa. Jangan makmum. Imamnya karena tempatnya yang tembus. Di rumah kita bikin mihrab, silahkan. Disitulah kita berdoa. Ulama-ulama seperti Guru Kiai Jadul Rahman Ambodali itu ada mihrabnya. Guru Kiai Jadul bin Yusuf itu ada mihrabnya. Kiai Haji Maimun Subair itu ada mihrabnya sama. Kenapa? Karena di situ tempat berdua-duaan dengan Allah. Yupidi menerima sempaya kenro-kenro. Bawa su jadang ngeloko sampina kadere kata ko kadere itu udah kalau saya di kulkas kata ko saya di kulkas lari kulo lemah dia dengan lari tamak kamar baru kata ko kamar lari kita ko kurang dia gagal mana sih lori sempaya. Padahal WC kita bangun sampai 30-40 juta hanya tempat buang kotoran. Tapi tidak ada tempat berdua-duaan dengan Allah dalam beribadah. Maka kenapa doa itu susah tembus? Karena kita tidak membuat tempat istimewa untuk bersama dengan Allah dan Rasul. Walaupun semua tempat bisa ditempati sujud, tapi mestinya kau buat tempat khusus untuk memuliakan dirimu dalam saat engkau berdialog dengan Tuhan. Bukan hanya memilih pakaian, bukan hanya memilih momen-momen tertentu, tapi mesti kita memilih tempat yang istimewa juga. Iya kong ketemu tak istimewa, dia mungkin tempat tu dah mau bandrin nak dia. Dia mungkin tempat tu dah mau pusat dia gulukas. Tapi kita akan bikinkan tempat istimewa. Begitu juga ketika engkau ingin berdialog dengan Allah dan Rasul, buatkan tempat istimewa supaya kau tidak terganggu. Di situ kau bisa memohon. Itulah barakah yang disebut dengan mihrab. Cuma jarang kita membuat itu. Setelah itu naik ketemu Nabi Yusuf. Jadi akan naguri Nabi Teko, Nabi Adam. Nabi Adam itu Nabi sudah belajar tentang tanaman dan tumbuhan. Nenrekku Nabi Isa dengan Nabi Yahya, dia juga belajar tentang metodologi dakwah sekaligus belajar ilmu kesehatan. Nasabah Nabi Isa itu adalah dokter yang paling hebat. Nasabah bisa menghidupkan orang mati. Yopi di dokter tanpa mati tahu tuh. Naik ke berikutnya ketemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah mengelola keuangan negara karena dia bendahara negara. Hebatnya Nabi Yusuf itu adalah manajerial ekonomi. Makanya Nabi belajar ilmu alam, belajar ilmu kedokteran, belajar manajemen dakwah. Kemudian naik ketemu dengan Nabi Yusuf, belajar manajemen ekonomi syariah. Coba naik ke atas, ini ke sini runtuh. Ketemulah dengan Nabi Idris, orang yang hebat dalam tulis menulis. Nabi pertama yang menggunakan tulisan menulis itu adalah Nabi Idris, dan orang yang paling hebat ketika berzikir. Makanya dia mengatakan wala zikrullahu akbar. Botimpari na sidap pe benena na nikmati bi ko masikiri si bako sidap pe benena. Agana sa lat biasa inyaman na ko maringaran Allah rupo Allah taala na ko sidap pe ka benena. Coba angka ke botimpari mako. Itulah Nabi Idris.
Makanya dia dekat dengan Allah. Sirnya terbuka ketika dia menyebut nama Allah. Maka zikir Allah, 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 Allah itu disebut zikirnya Nabi Idris. Makanya disebut wala zikru Allah akbar. Makanya disebut wala zikrullahu akbar. Zikir Allah itu besar. Naik lagi ke atas, sirun itu Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Dia adalah juru bicaranya Nabi Musa. Dia adalah orang hebat dalam dakwah. Di situ juga Nabi belajar. Kemudian ketemu Nabi Musa, andalannya Nabi. Nah, sebab dia bisa bicara langsung dengan Allah. Lobby to the point itu Nabi Musa hebat. Tapi ketika naik ke Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Ibrahim, ahli filsafat. Jadi Nabi itu profesor di bidang filsafat, kesehatan, kemudian manajemen ekonomi, semua dia kuasai. Maka itulah yang dia pakai kembangkan Madinah. Jadi itu hebatnya Rasulullah. Artinya apa? Ini hikmah. Setiap orang yang kita tempati silaturahmi mestinya minta nasihat. Itulah tradisi ulama. Walaupun ilmunya tinggi, nareko sirunti atau pandrita, pasti maka datang kali nggak barakah nilau kakuluku ini. Apapun amalan walaupun satu, itulah yang dilakukan Rasulullah bersilaturahmi dengan para nabi-nabi. Walaupun nabi itu adalah orang hebat, tapi dia butuh energi dari para nabi-nabi yang lain dengan energi silaturahmi. Makanya mestinya ya kau angkat tahu, oh ini orang bisa kita dokter, bisa minta apa yang harus ini, silakan minta. Saya itu ketemu insinyur, minta pendapatnya insinyur, sehingga banyak hal-hal di bangunan itu saya bisa tahu karena sering ketemu dengan insinyur. Ya, saya ketemu dengan ini minta apa ini, saya sering begitu. Tata cara, oh begini caranya, oh begini. Sampai arsitek itu kalau saya tanya ini, kamu bisa tahu. Sampai bisa memeriksa kekuatan bangunan itu hanya karena bertanya, bukan sekolah. Saya bisa tahu campuran semen yang ada di tempo itu dalam waktu hanya 5 menit. Itu ilmunya insinyur, tapi saya bisa dapat karena dikasih tahu rahasianya. Dia bilang, itu pentingnya meminta nasihat. Jadi kalau ke pesantren talawi, ke Taupandri, talawi sirun tu aja talau mamak jama, tabe doa tak, malah barakah mapoto, dia nggak gunanya itu. Mapoto minasa barakah. Mestinya minta yang dimasuk berkah itu adalah amalan. Ya sangat barakah amalan, ternyata ilmu, bukan amalan, amaliyah. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau mau dapat barakah, minta amalan, minta wirid, agar dia membaca. Oh, amalkan ini. Itulah berkah yang sesungguhnya, bukan foto. Foto itu hanya kenang-kenangan. Yang paling utama adalah amaliyah. Iya, amalah tasappa. Siapapun itu, pasti. Saya itu sering dapat ilmu itu. Oh, ternyata ini yang dipakai guru. Mega murid na guru tayo si Rusul. Bahkan ada yang ditoli-toli, ada yang dikendari. Itu kadang saya merinding, Pak. Angka murid na guru ta podang, guru ta Jabur Rahman ambodal. Kede ustaz. Wattuna nautu suka guru talo mapak guru, dia gak bisa. Podangi guru ta kan aga je pon loka mapak guru namunya ta ganna tau pa aga nasa guru ta jokan nak tanne ko mapak guru, iya mapak guru. Jokan. Letu kana sa ko frustas ya ko baca ya kita ko yolona na na pusaka di sakadaga je maknanya ya lau tutu ya robo ena parewa kalau ke kantor itu dah. Di saat saya duduk di situ saya dengarkan suaranya guru ta aku maknanya pura ya rolewa sih kak lanjut lagi mapak guru. Ada yang dikendari itu agar podang Pak Ustaz ketika tengah malam saya bangun sholat sunnah 2 rakaat angkai guru tak tudak nasuruh ka lampai kita enak pa ubaca na jalo ka nga makadagangkan niya tunya Pak Guru matu kusuma. Itu setiap malam dia datang, beliau wafat pun itu masih datang. Itulah wali-wali Allah. Sekarang juga kita bisa Pak. Cuma sekarang lebih modern, dulu tidak pakai modern. Dulu para wali itu bisa berkomunikasi langsung dengan murid-muridnya yang dia kirim karena kalbunya terkoneksi, signalnya ada. Yang sekarang kita tidak bisa karena kalbu tidak dipakai, tapi HP video call kan bisa. Ya kan? Ya komat video call itu kan sampai di situ suaranya, gambarnya, padahal tidak ada kabel. Kenapa bisa ada suara, ada gambar? Bisa, padahal ini layar besi tidak ada apa-apanya. Kenapa bisa terkoneksi?
Itu juga yang dipakai para ulama. Tapi dia tidak pakai alat, dia pakai kalbunya dengan mata batin sehingga bisa koneksi. Ya itu naruh rahasia itu luar biasa. Itu banyak, tapi itu bukan ranahnya kita bahas ya begitu. Kemudian Nabi ketika ketemu dengan Nabi Ibrahim yang bersandar di Baitul Ma'mur itu, karena Ka'bah itu kan ada dua, Pak. Ada di dunia dan ada di langit, tempatnya para malaikat itu tawaf. Ketika dijatuhkan jarum dari Baitul Ma'mur itu, maka akan sampai ke atap Baitul Ma'mur. Tapi malaikat Jibril tidak, dia dulu mata dulu, cuma sampai ke langit ke-7. Nabi yang ketemu dengan Allah. Nanti versinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu beda. Maka menre Nabi tahu ke langit ke-7, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Di atasnya itu ada alam namanya alam mustawa. Disitulah Nabi bertemu dengan Allah. Tapi Nabi tidak mengatakan disitulah Allah duduk. Agak makna apa? Pada komakadaki, saya naik ke gedung Darmawan, naik ke lantai 2, kemudian naik ke loteng, baru naik ke atap. Di atap aku melihat bulan, disitulah aku melihat bulan. Apakah bulan ada di atap? Tidak, itu masih jauh, tapi di situ tempat baru bisa melihat bulan. Begitu juga Nabi Muhammad ketika di alam istawa, di situ dia melihat Allah. Bukan berarti Allah ada di situ, tapi di situ tempat untuk melihatnya. Itu penjelasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang dari Salafi itu mengatakan Allah itu bertempat di situ di aras, duduk di situ. Kalau sepertiga malam turun ke bumi, berarti aras kosong. Jadi kalau dikatakan turun ke bumi, berarti Allah tidak pernah di langit. Kenapa? Karena malam akan berjalan terus. Malam di Jakarta sudahnya itu, malam di Makassar sudahnya itu, malam lagi tengah malam lagi di Papua. Jadi Allah itu cuma di bawah terus, tidak pernah naik. Kalau dikatakan Allah yang turun, makanya itu logika yang rancu. Ketika mengatakan bahwa Allah turun di sepertiga malam, bukan Allah yang turun, tapi rahmat Allah yang turun dengan rahmat para malaikat. Sama dengan lampu, dia tidak turun ke lantai, tapi cahayanya yang turun ke lantai di saat itu, maka lampunya tetap ada di situ, cuma cahayanya yang akan tembus ke bawah. Itu yang dimaksud dengan lampunya sampai ke lantai. Begitu analoginya. Jadi aja tak ada ibu Allah Ta'ala itu sungguh capek Allah itu bolak-balik. Inilah logikanya Salafi yang keliru. Iya, di Sengkang ini sudah banyak, di Bone sudah banyak. Makanya saya bilang tak keterima itu penderitaan pesan guru tersada. Ulama-ulama kita di Asadiyah, mago pijit tu melo mak guru nu makalilek, nama nasar salama na guru ta. Nama nasar tu deka agak pagare-gare. Iya itu nawan dingi yakutanan narik dia nama kanja amat yangan nama karo kanja. Siaga kan atau pandrita nama guru mancaji wali. Ni ke murid guru tak Jadul Rahman modal ya mancaji wali. Semua 9 orang itu kan yang duduk bersama, semua jadi wali. Pasti dia wali karena murid-muridnya jadi wali. Ama kira. Iya kok ya minta curi belum tentu toh. Kenapa? Siapa tahu majai mati kematian. Yang dijamin kematiannya itu selamat hanya ulama yang sudah meninggal betul-betul terjaga. Yo bahasa nanti ya, logi mereka mati cepat. Kan belum jelas. Iya. Ya kau saruba menimakai kay baru ya kau saruba nga kopa ya kau kadita kaluju tata sorang ya kau katalo umrah si kanto ni bawa ni rewa. Iya kau saruba manibawa ya manimaya pita. Tidak. Janggot itu bisa dipelihara. Wadi alin minyak na loro malampe. Bisa. Tapi akibatnya si dia tahu pandrita tidak bisa. Banyak yang menyalahkan amalannya guru, nasalahkan imak berasanji, nasalahkan imak baca salamat, nasalahkan imak taksiyah, nasalahkan imak tahlilan, nasalahkan imak syaraku guru. Semua ulama kita lakukan itu. Mameraja yang nasalahkan tu imam maulud. Saya cukup sedikit aja. Otak aja nanda usah pakai dalil. Akar bawa nih, iya kumajai rumah maulud, majai rumah meraja, maraja, semua itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin orang yang melakukan ini jadi wali. Iya benar. Ya kini nak cecek Allah Taala mauli sebesarnya lah. Nah dia nak cecek wali guru tak itu guru kesada. Nah dia nak cecek wali guru tak Jadul Rahman Abu Dali. Nanya aja tahu macan ni macan mauli latu Kalimantan latu Pulau Sulawesi macan ni latu Sumatera. Macan ni maulu macan ni mameraja law masyarafu buru matahlilan mamarasaji. Nah jama mana? Ya kini jama-jama ngebit dan cecek nabi tasbih Allah Taala. Nah dia mungkin mencecek wali guru.
Punya cipung Allah Ta'ala. Tapi kenapa dia jadi wali? Berarti itu semua amalannya disukai oleh Allah dan Rasul. Kita coba nih gerek balik. Dia tuh sirotnya itu di mata kita mangeraja, mata kita mau dulu angka gula mana mencaji wali. Sampai nih gerek. Jangan tak kecenga-cenga masapa nangka buruk tahe. Jangan sampai barakahnya ulama ini tercabut karena kita tidak mengambilnya. Apa ada kita tahu mati maliwasa nguko tangana Andre. Tercabut barakahnya di tengah barakahnya para ulama. Iya, aja kita membela mak guru nang kemana mau guru tak, apalagi guru tak pernah Nasaruddin Umar kembali kasar itu luar biasa. Itu adalah satu kesyukuran besar. Pada pun tak pakai Lailatul Qadar ini atau sekali. Ulama-ulama kita mesti doakan itu. Barakah nama-nama guru ter di napat tu pitul labi atau pandrita ko sengka. Jadi itu Pak dengan guru. Saya ketemu dengan muridnya guru tak, masih ketemu. Agak nasab. Waktu naturu Lailatul Qadar ya mentor Pak dengan guru tak. Pitul labi atau pandrita risengka aja tak peti. Sekarang sudah lapis kelima. Negara tak kiai Jadul Menius orang apa? Orang wajo. Anu geus guru tak kiai Jadul Rahman Abdal kan orang wajo. Tuh singkang tuh. Ulama singkang ini luar biasa, Pak. Ini tiap apa dari kak kita ngantang singkang. Nasiran atau pandrita kita mai. Mati itu dia lu cilin aja mah itu 50 rupiah pelihat tuh aja mana terima. Nang kemana mau ibarat kaya itu singkang aja tuh malah tuh bisa lima. Kan begitu. Makanya saya itu tidak melepaskan, mestinya kita kembali ke situ. Yang saya cara makan itu amalia-amalia mana mau guru tahu parewa kami kahe. Ulama nang iya, ya mana itu nama kita pandita na salama. Masa dia niat curi dalamnya. Jangan kelima lo kecenga-cenga. Dengan alasan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jangan. Nih guru tadi nak kena salih Quran si bahasa saya. Ini tonya itu lipusah. Nih. Tahu makalnya itu kembali ke Al-Quran dan hadis pura takdir. Kita kan tidak pernah tinggalkan itu, tidak usah. Ulama dulu itu tidak pernah tunjukkan ini ayatnya, agak penasar. Jaminya, nasabakannya itu tugas masa payah. Pada kita lobo tinggi, aja nak takutan yang aku panas agak pak gamina sama lak goreng. Andre Mawan nih. Waktu tanam mana tim rumala lada tim rumala lasuna si agak lasuna apa? Andre Mawan nih. Ulama begitu merumuskan hukum amalia baru jami iya. Aja nak kita agak hadis tunjuk hadis ni kita. Oh betul ni aja mamu yang lawan mak galu pigat dia nama lo modal selesai. Sekarang jamaah selalu bertanya mana dalilnya, mana hadisnya, sahih atau tidak. Dia tahu kan jamaah. Kan begitu. Tapi dia tahu nak aku sengkat ni. Mamu lah ni. Ini saya wasiatkan ke anak-anakku yang dari Asadiyah. Itu penting. Saya termasuk orang yang sangat bersyukur karena cucunya Asadiyah yang mengajar. Guru kan kayak Fathuddin Sukara alumni Asadiyah. Saya mengambil ilmu dari situ. Tidak mengambil langsung dari sana langsung ke guru tak kemudian ke murid-muridnya itu tidak. Tapi saya bersyukur bisa mengambil ilmu dari ulama-ulama Asadiyah. Begitu aja, Pak. Apalagi di TUKWW gila dah. Muliakan guru-guru kita yang masih hidup. Tapi makomema tu Pak. Ia pun tua itu pandai madari dari Jampang. Mati itu mati apa kita kejenna lebok bawang guru kita. Itu kan. Makanya pasang hargai pasangan tak, hargai anak tak, hargai keluarga tak. Ya kok kui boleh ajak tantri kodeta si tulus si bawa bijak-bijak tak. Kajadikan itu momen-momen yang paling indah. Kurangnya anak saya syukur kurang kawat tu makaman reki si bawa. Nasabangkan ang kawat tu matu melo kuiman reki si bawa ya na dia nak gagal. Maka gunakan itu supaya anak-anak kita akan mengingat selamanya bahwa saya pernah bersama orang tuaku makan. Aja anak yang manduk kilo na televisi lah kaya manduk ko kadere kaya ini no kilala na kurang ng kaya na chido kilala kamara kaya chido lang po dengan kaya no yang boleh disekarang. Iya, ini yang hilang sehingga berkah makanan itu hilang. Iya. Ya biasa to matata ko melo mande no lima nang anak no lima nang apo nang kamana pi masulek ko tuna ko mando na ko mande si bawa. Mabila lah saya makanya baraka di na pa aja na patulog dali itu malata. Iya makai ko adegan mandro ko kurang mici di kekisi na kadere ci di betul televisi ci di matangani magim na toy timpu to pak bunuh to matoh kalau runtuh pak anak-anak masapeda macam ni indok na macuri pandre na letu ko bali boleh na mawa pirit iya na tuyasa tau di na macam mana iya nasaba anak-anak bunting anak-anak jejiang anak-anak didi anak-anak itulah kenapa Kementerian Agama membatasi umur pernikahan. Nasabah ia komalolola dai anak-anak jejiang anak-anak, ya anak-anak jejiang anak berarti anak-anak didi anak-anak, ya ko anak-anak didi anak-anak jadi. Dikahaga.
Itu kuncinya. Ini penting saya sampaikan. Sholat bersama. Aja nak kemana masjid kita harus sempajangin. Nampakkan ke anak-anak kita sholat kita di rumah. Nabi itu kenapa Aisyah mengatakan sering saya sengaja menarik kain di paha itu sampai kelihatan paha ketika Nabi sholat. Itu untuk memancing supaya Nabi itu terpengaruh. Tapi Nabi tidak terpengaruh dengan itu. Berarti Nabi sholat di dekat istrinya, di dalam rumahnya karena yang sempit. Kenapa kita tidak ajarkan ini ke anak-anak kita? Kita sholat di kamar ketika ada anak-anak kita, dia akan katakan, bapakku dulu rajin tahajud, mamaku dulu rajin duha. Itulah kenangan terindah yang dia tidak bisa lupakan. Dan itu pembinaan karakter langsung ke anak. Ya, ketulima HP ini makna. Di semana urusan na tempat di wetang yan ako Kalimantan purin ako sa peda yan ako Surabaya mapat di sini yan ako boleh ang kaya ako jupan na mapat di utu na padahal laki-laki na jamba-jamba din isa kan banyak itu. Kemudian saya wasiatkan akibuaki amala iya makanja ko cicam ni ijama na din apa aja idolong ng pahala. Lembaki matu pula rita na si wali iya tidak sudah di alam kubur tapi pahala terus mengalir. Jangan fokuskan ibadah yang tidak bertambah pahalanya. Karena kenapa? Kubur kita pendek, ibadah kita susah khusyuk, banyak gangguan, maka bikin ibadah yang bukan kita yang lakukan setelah. Cicam ni ijama imon rinna tulit tamat terus. Aja na ijama panapang kapula. Ya sange tau sogi, ya kodena kare sa watak kalina na puli nini. Ya sange tau macca tuo, andena na sampaja na tuliang kamu palari pahalan. Ini yang banyak orang tidak tahu. Mega tau macca mi masa padal at dia na macca tuo. Magay, napasi bulungan mi warang parang na pagino na masalah. Ad-dunya masratul akhir. Ya tulino ad-daratan na surga. Berarti lino nara bola tak kendel uko suri mundu ya kung kapak dara uko midarat na nataro tanan na din natin lo bola na ya tiasa pak dara sigilingan mo tak tabahan jadi yan ang kapak dara uko midarat na nataro tanan na din ang kanaparewa ilo bola na berarti din ang unay tapi agama na ya ko ang kataw mapasipul warang parang uko minino nataro din nakiling ilo suri mundu yan natutaw din na macca tuya macca mi masaparan bikin netis sang imaga sejak na nalupay kita otomatis na degaga bicara lino atau tangkali dega kinetis sang imaga sejak na nalupay kita otomatis hari ini mungkin orang menangis ketika kita wafat tapi besok akan berhenti tidak akan menangis selamanya ia kumadai cengi makarang kita labai atau kajak ia kumabas sakit masike ia akan asa tahu mati ni tahu sakit ya kumadai cengi aku pada taruh atau maka dua kanjak payani tapi ya kumega rampe-rampe majai sarai aga nasa tahu to salamat na tegar aga mana na bu degaga angka na atutungan ko degaga buko tapos saja ulawang iya ti salipangi pakai degaga sebenarnya perhiasannya wanita itu semua sembunyi dia itu gaga pita anting sembunyi kalung sembunyi foto maka licuk dia itu gapita di subuh mana itu perhiasan nama kunrai ulawangnya ko rante na kang ilalang anting-anting na ilalang ipoto nila lato iya makupay sa liwa man rante sa liwa ulat to is tanga kilo itempele ko yupo majijiran ako ang katono ko lang kasi po ang katono chichi na si sapu-sapu ang katono matemple ko katono ko iya ang kaikilak yolo iya makanya upasan dia itu gagal pak dia gagal tanam-tanam gagal maka dan aku jika alakai ku dia gagal mapasipulong ngelawang ini napasipulong imate bini mondri malu mana sah nama asak jadi nak bayi ni kumatik tuki lagi melo mak bayi ni palai kumatik iya mui dia arwane makoto maka dan aku jika bayi ni pun aku disani ketika mati mungkin meninggal hari dia akan menangis besok menangis 3 hari dia akan berhenti 1 bulan ketika mengenang hari kematian dia akan meneteskan air mata pasang status di Facebook sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan kami begitu cepat tidak terasa angka duda yawa makomen sabar kiku nasa makasih yenyo kan itu
semuanya akan dilupakan. Agana sa guruta, wija-wijamu muranonga uta ciwali ko, kauliangi muranonga uta rapat. Anak ta, angka kana ta takiri lo Jepang masih sekolah takiri lo Jakarta. Kapan dia menelpon bertanya di Moki? Tidak pernah. Ia minatalipu ko cap ini. Angka kirimannya letup SMS mani, alhamdulillah terima kasih angka kiriman. Tidak pernah bertanya. Ini tuh makopai, kalau 5 kilo pengajian, safari seramiras, mereka kanaiki akasiaga tasiariki buruk atau matot tak ia mati dalam 1 tahun, palingan 2 kali. Ini lagi mapahami agama, kedua juga masyarakat guru si tahu, apalagi anak tadi enak paham agama. Namun awal angka gaya pun naik kira-kira kau degagan tanya di bawah, mana sakit? Merasa itu saya wasiatkan ini Pak. Nah sama dia sadari tahu. Mega tuh dia nama macam tu Pak. Macam ni apa sih culu dan dia tinggalkan semua. Dia tu gagah. Isa lain lagi biji-biji mundi itu cakap. Jama-jama mati. Ini nak tahan yang kagak Cina yang tempat belum dia meki beli dohir kadisi di juta ya kata ni. Si ratu sak dohir ni makna we ke beli padahal di juta ni. Naseke pengalin. Dami aga melu pasipulong inang kanal dia ngangka anak namon na nawanawaya sisan na mati dia gasa sa pagpapalak aga yak kunay ba da acila kapay di ko de gagawa kapat ko asadiha acila maka pala korangnya na koron roy kamara ay malulong ni pahala masempajang ni na malulong ni pahala masikiri na malulong pa matinroy pa pala korangnya malulong ni pahala. Tempat yang kita siapkan terus mengalir. Ia naruyasan tahu mas jatuh. Nasabah mati di nadina pada lari pahala. Iya. Aja na kalau umrah maloliso. Tapi kata lu sitaw pajawi. Cican na jo kasih tahu. Pemiki jo kasih tahu cican na. Magai umrah itu ibadah pribadi. Tapares saya apa salam sebelum jok kaki nomor si dipakai yang melo ibawa nomor 2 masuk mau besakkan nanti melo dipakai lo umrah yang ketiga itu gak ada harapan yang keempat itu gak tahu tewas salah ya kong tahu tewas salah kalau syariat nabi tak kenal nabi tak layak itu lil muslimin aja curah kok kesalah saya ya kon ali bangita lungas di museo ada pada berubat wasakar kon nasan kita macam ni kyo tak baik Allah malah baik maka dia pun Allah taala lalat baik Allah dega kemul di kolok dengan mencari pemana mau bawa lebih bermanfaat 38 juta atau 40 juta kita masukkan ke pondok tahfiz, kita masukkan ke pondok-pondok pesantren. Kenapa ki mak bangun nongroi anak-anak yang sekolah ilmu itu pahalanya mengalir terus mati tanya anak atau penerima denun tapi ada orang yang terus mengirimkan pahala. Yen kami umrah 40 juta ya kode ni terima umrah man rasa tapi ku terima pahalanya terbatas. Selesai umrah dia namun kita tambah nasabah cicam lari pahala ya biku jam selesai dikerjakan stop ya posisi sabu pahala kalau ia itu bawa ke suri tapi ya kota wakaf kami maka dia akan mengalir sampai dunia kiamat itu dia yang pahami tahu Pak jangan sampai nikmatnya berumrah melupakan ibadah sosial magi Nabi Musa ni tahu aku Allah Ta'ala karena ibadahnya sudah sholat sudah zikir sudah baca tawaf sudah baca ini tapi Allah mengatakan itu belum istimewa kenapa karena dia belum bersedekah ke hamba-hamba Allah. Nah sebab itu sampaiannya untuk alimu Musa yaitu puasa untuk alimu mana untuk hamba belum ada memperingatkan itu lima lolisi lau Pak angkat tahu Pak tadi kepala umur pada lantai sila surat ada gagal ke napun made na lingi robi na paki mamodal na paki pasti kolek anak liwat tanre na palana daripada kita ulah balik ke situ. Dan umrah itu ibadah sakral. Kalau saya sebaiknya dilakukan sekali hanya 2 kali lah dalam hidup ini 3 kali paling maksimal. Nabi kita potensinya umrah bolak-balik tapi kenapa tidak akan dilakukan? Karena dia ibadah sakral. Kalau ada ibadah sakral itu dilakukan berulang maka sakralnya akan tercabut. Magi Pak, wali contoh, magi Idul Fitri di Idul Adha, nama rote malam, nasabah asal 2 misi tahu. Kene minggu-minggu teh malam pada sila ada mau di teh jadi melang. Iya. Apa maka dia foto mau Pak gue dapi mau piala perang ini. Pokok naya maka subuh dia. Nala baju juna melito mau baju baru. Kata takbir Allahu Akbar Allah padahal dia nak puasa. Iya. Padahal wajib puasa ibadahnya itu sunnah. Tapi kenapa dia? Karena itu ibadah sakral karena hanya sekali 1 tahun. Seandainya sholat Jumat, cicet to mesti tahu, penoto masih Kenapa? Karena dia sekali. Maka umrah itu bisa sakral karena dilakukan tidak berulang-ulang. Dia pada nikmatnya orang yang berangkat pertama dengan kedua, ketiga.
Itu pasti beda. Kenapa? Sakralitas ibadah itu penting. Si jangan lagi dulu. Dia tuh banyak baca. Kenapa si jangan? Kemudian upasang itu tadi saya mengatakan mesti engkau ibadah makruh. Cicam ni jama, kadang lu pahala. Sebenarnya kita yang kumpul di sini, angka masih dah kadui, nak pakai agak menyiapkan makanan, menyiapkan minuman. Terus kami cedek, pala nero, patah pulau sona, patah puluhan nina nasa nabita, napa capu yaitu Andre, wai rinungi tak kau cicam. Selama orang itu sholat, maka kita selalu mendapatkan doanya para malaikat. Iyalah tu barangkali aku pemapan. Makanya kau engkau cara makwa usahakan nangka andil tak sedekah. Mestinya dia Pak Irubai aja nanti pas dia nang di Pak Kota tahu iya ru tahu angkai bawa dua. Iya. Aja nanti pas dia nang saya ada kampung saya tempati Pak Bu ceramah, dia gak akan pas dia panitia. Tahu ini bawa yang tahu angkai, napa sisele ke sedekah. Nah saya tadi angkai ya bawa boleh bola aku tadi. Lam sisele. Dengan rejidi yang lalu kasih lalu jadi masih dah yo pun ini mak bagian rejidi hari dua. Kan begitu. Dan ingat Bu, itu bukan makanan halal, itu haram. Mak bagi kue kotak itu nata hari dua, itu haram. Namanya haram li ghairiha. Kalau haram li zatiha bendanya. Darah, bangkai, anjing itu haram di zatiha. Ya kok haram di gairiha, halal benda tapi prosesnya. Cik di minalengi tahu tapi ya alai dua maka dah kalau angkat tahu macam. Cik di tu kan menyebawa reba tapi nak palit isa. Makun raya biasa makwa. Oh, dia tahu nak kuasing. Tahu pun dia lupa pun atau itu. Oh malam mana makan jak mana. Kanjak mana ni duduk ko dia. Masih rime menimali juga. Hati-hati. Ia na tukunan ri anak ibawa rewa maka dan anak renong maka meki pandeng anu deui nak baraka ibawa rewa. Silat dak ki doang ni jadi nama deceng. Anu halal lagi madari dapat tamu apalagi kok di masalah ini. Kullu lahmin nabatin haramin kana auladin kata. Nan ri lakai dia nama deceng. Uli masumpah patina din. Bayi ni mandai caman kali ngapa ngaja, magai anu masak. Aja, dia nak capu dalih halalak nak pengalata alayan rena tomat. Akapitu macam ni malaikat ya kau dina agak pasti metak sar. Ya kau macam ni malaikatnya dia mau pagal na runtuh maka akan mengalir air dari ujung punggung itu sampai ke suhu dia seperti air es. Itu tanda bahwa rezekimu sudah tertutup. Ajak termasuk semua ditakdirkan. Dia tulis pertanggungjawaban Pak. Angka tahu di palapakarowa nasi di kemis. Dijamu makan daging pun nang kay sila makbor. Nakare ikan itu dari melolok ya daging. Dia pulang ke rumahnya. Darat na tahu enor. Nan lepas sepi di palapakarowa na tahu nasi di kemis 500 itu tertunda tamu suruh karena meminta pertanggungjawaban mencari pemilik kebun itu di padang mahsyar. Di palapakarowa magapai di lasin natin demi bawa rambutan yang rebawa pamuli capan apa sal itu capan apa sal macu banasa ngalin iya tanang mana baik aja na isa nalino isa na bawa sekta ipammasang ko sekta tau cidi sampa muli siya sosiban ni detarun na sinin na isa nalino ang kamanang kepada masyarakat mapamuli to mati pamulang lagi to mati pacapuran ya kusi disangkutakan atau isi disampa rejin aga nasa nabi 5 sabu to malalangi lawon rin akong dabi capan barisan imon 3 sabu to malalangi lawon rin akong dabi capan barisan imon ya kung ka masalamu dengan satu orang berapa ribu tahun kau menunggu untuk masuk di sisa makanya kana sa nabi usahakan na dila kasangkutan mo mati ya kung ka tahu mati nang ka intern na aja mulong ko dila tanggung kenapa karena itu akan tersiksa kelak untuk mencari kehalalannya salamat kulino wa di mo pamurus-urus memang. Makanya kung ka-inrat ta angkat papinrat pada nah halang kita masuruh. Ini kata salah paham. Ya kung kataw makadang kainran na yan ko ya nasa day. Kung suri mo dito magpasilolong. Tahu din na paham niya. Magay, inrat papinrat dua-duanya menghalangi orang masuk surga. Ia miko inrat kita aja nilai mahkamaja, ya ko papinrat kita aja kita mahkamaja. Dua-duanya tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali salah satu.
Makanya maka dia Allah Ta'ala fa antasaddaqu khairul lakum. Jika engkau maafkan, engkau putihkan utangnya, itu lebih baik bagimu kata Allah. Itu Al-Qur'an. Maka supaya dia sesat mati suruh ya nang kata maka dia ko suruh itu pas pasilolo man rasa dolo. Iya. Pada kong katau idi maliangi tike, idi punna dui idi maliangi tike, tapi ro tike elena mak kata ngiwi, dia tu ke total mana sama antar kor. Agai pau bikene usala saikan memang. Makoti itu mati suruh. Makanya kung kadita nindra tawe tato ka banyati tawasiat kanyo ko na aga ta pudang yana ta enak ikatian kurang nindra jadi 5 juta iya ko na waja ina halal tapi iya ko denu lempaja i halalakan supaya dena halal ka mata kusulma aja mo ta pudang ro kamindra nya di ko na waja iya na posipa asal makan jasa ya iya tapi mesti kita niatkan memang kapangulo ko kung Allah Ta'ala ko upin rami umantu iya ko na waja utarimay pa ya ko de na waja uhalalakan supaya din halangi ka mati surga itu kunci enarona sa Allah Ta'ala wa tasaddaqu khairul jika engkau putihkan itu lebih baik bagimu kata Allah dena sesat makanya saya wasiatkan bahwa hidup ini Pak kita mau kemana dalam iya. Napa diang kabarakana aja tak susah. Nabi tak makadah. Ia kunindra kita di berapa dia pinjam, dia tidak bisa membayar. Si taninya tuh pasti dah kamu susah. Ia ku 5 juta di tanindra tahu nadapi waktu nawajah dia nawajah 2 juta si taninya pasti dah kata susah. Makanya angkat tu tahu makin rangang dina, dia na rewa ia tu dia na parewa padahal angkat dina ya tahu makin dia tahu bangsanya dia nawajah indra. Nama kamu iga dina magro dia na mewajah sengaja ditahan supaya kita punya sedekah di hadapan Allah. Iya. Makanya itu sahabat Nabi tak pernah pinrang yang ini Nabi teh wajah kan pakai mui jolo mari nasa namanya apa tu dia kau lolong pahala yo pu ini to si salah tapi katong aja tu tahu minra pak mata cika ya minum makan jadi cara aku jolo teh kumat di season wajah ini jadi masalah kita kanya usahakan yang terakhir saya wasiatkan karena ini perjalanan hidup usahakan ambil hikmah Isra di sini ada temanya menguatkan akidah dan keimanan sempajangnya najagai tepat nah sebab sama tepat itu sempajang jika keimanan itu kita sudah jaga insya Allah akidah juga kita akan selamatkan makanya upasan ini 2 papasan namo magare pata jam-jaman dinota kodalle mota sapa papisau di ko tami sempajang magai iya tu sempajangnya punna dalle ye wasiurusu iya tu jama-jamangnya dalek ni sapa aja na gara-gara mas sapa dalek mo lupai balik kue dalek mi katoli na sampaja gara-gara mapalu na samari pagi mapalu ayasa na mapalu ko dalek ni musapa ya ko masampaja kalau ko silut punana dalek para kamu salih mamurusu mi dalek gara-gara dalek musapa tak balik ka kan begitu jangan sampai kita melupakan yang membagi rezeki gara-gara hanya mencari rezeki tak salah kita yang kedua jangan sampai menggadaikan sholat hanya karena persoalan kecil. Makanya maka digurutah usahakan kita sampajangin mator aja naik ku mator bisa sampajang. Iya koi ku mator sampajangin nepi tu asar sampajalor. Tapi aku sampajangin mator pejana tamu waktu isi. Tunduklah pada sholat, tapi jangan menundukkan sholat. Pak itu sampajangin nilai nak kopi tu mak dekit. Iya, namo magai kan na amalak tanasa guru tak dia sampaja. Dia nanti kan nilai dikali nol mana? Karena sholat itu satu, yang lainnya nol. Puasa nol, sakka nol. Dia pun puasa mas sakka ni masih kiri ni mengaji ni nol tambah nol tambah nol tambah nol. Nol. Namo sisa bukan nol tambah nol tambah nol tambah nol tambah nol tambah nol. Nol. Tapi yang ke sampaja pun musik kiri sini tambah nol 10 mengaji ke sini tambah nol siratin. Jadi yang kemana ngangkatnya tidak ser as-salatu miftahu kulli khair. Ia minta muka sini nanti dicemuk nah sama sampaja muda. Iya. Kan itu. 2 itu kok gagai Pak kayak 5 rukun Islam kan syahadat, salat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Ya kong kagak ya katanya. Dia tak haji belum jatuh. Dia tak puasa belum jatuh. Dia tak pasu zakat belum jatuh, tapi syahadat si masa pajak. Dia nalak gaji dia pasti buang. Artinya nilai hidupmu tidak ada ketika syahadat dan sholatmu sudah hidup. Itu kunci. Jadi komeki maka terniru itu kunci.
Penutupnya agak upasang nih, pasangan Nabi guru presiden Republik sebenarnya sudah menyampaikan ke saya, enak jamai sempajangnya sesuai kemampuanmu, maksimalkan memang sesuai kemampuanmu. Nih semua pun nih maka resiko nih maturi itu pak kuliah. Nasabah alin matum balik kota pak, ia mimelo kita pengalahkan hati nurunan na atai mangololo di kuan itu. Ternyata suku nasampajang karena yang memberikan keimanan itu adalah Allah, yang membolak-bolakkan hati manusia juga adalah Allah. Jadi aja tak kena ditunggangan apa tidak tajaman. Magai kopi Nabi tamatu madalarin milawi pasukun ibadah. Yang penting tajaman. Makanya kita mah beri jamak sampai dia perlu sampai dia sunat bawa rew bola. Aja nak mana masih gitu. Nabi mampar ni sahabat la tajal buyut aku makabir kalau bola bagi pagi buruk lagi. Bawa rew sampai dia sunat. Makanya aku pergi masa pejang isya, tapi kalau bola tak kopi bola masa pejang sunnah. Pergi masa pejang lorok, kalau bola sampai pejang sunnah. Aja nak mana masih gini jama. Meki mengaji, lewat kilo bola aja nak masih gini mengaji. Kecuali menunggu waktu di masjid, aku masih gini mengaji. Magai dia masih gini orang barat. Mereka di mereka bola tapi mereka setan. Yang nak kena Nabi tajung pacing kibu, ruang bola mau memberi matin, mau memberi mantra dia memberi manusia. Itu ditegur sahabat karena sholatnya di masjid. Iya, tabawe reba. Makir tu, bola ini mereka setan. Apa kita ni pacume benar. Itu mata ramah tu orang ini kayak malaikat. Naya nang korban yang nama gampang matin mereka malaikat ni. Iya, ia tu tanda nama malaikat. Ya kau mungkin misalnya makanan ke malaikat. Maka dia tu pada kita kau misalnya kan nama malaikat. Ia nama gampang matin rumah tamu kupikau kodece malaikat. Ya tanya setan. Tanya setan malaikat ya kayak betul. Masih kini suami. Wih, makmu macam ni tak ada nak bawa ke bilang-bilang. Tak ada nak share di rosak. Kenapa? Karena orang yang berzikir didatangi malaikat bersama-sama. Yang kedua kapan? Ketika kita membaca Al-Quran. Napi telulan Pak baca. Wih, sigaru-garu di matanya. Kenapa? Karena para malaikat itu berkerumun mendengarkan ayat suci Al-Quran. Kayak betul. Ketika sholat Jumat, khatib naik di mimbar. Dia nulis tahan cakar duduk. Kenapa? Karena malaikat rahmat sudah masuk ke dalam masjid. Mana lagi? Ketika di subuh hari. Gampang ada matin romataki. Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu. Kayak kasih waktu cakar duduk. Nah rekomend kalian untuk cara apa? Karena malaikat juga ikut di majelis-majelis ilmu. Iya, makanya mereka cakar-cakar. Iya kan? Tapi magi lo pakandana ke belarong kami. Betul sungguh tadi tahu dia cakar duduk. Bahkan angkat tu sandala kalau ciri na cipi paci bisa sado ciri na dia dalam tindro magai karena malaikatnya jauh nareko angka bola tonroi dia namanya matin rumah tangga itu tandanya jarang malaikat di dalam rumah ina tu nak kada guru tai tama ka bola mo dia juga hawa-hawa malaikat karena panas perasaannya itu bisa dideteksi namo maga palana cuaca ko tu saliwang ina tu tama masih gitu mo dia asin rasa sejuk langsung magai karena di situ hawa para malaikat. Maka gampang tu yang nang kamar yang rina cia batin rumah teh lala maka latu tangaban di mati rumah nanti teh setan ini bola apa ini mato maki buah boleh pasigaru kamar isbawa WC ya tak buka WC dari tami kamar setan itu tama WC Allahumma minal khubsi Allahumma inna minal khubsi wal khaba'is masuk setan lah di lok kamar itu gitu lajak si kamar mat itu masuk ke sisi tangan ketika ini mato maki buah setan ke kamar ini mato taruh ini gak kena semalasa kaji ustaz mulai beli bola bola setannya beli bola setan na WC mesti bola kan begitu kalau ikut tak buka imat kan udah gak mampa asa setannya pilala kamar jangan tidur nah sebab maki ini mato maki buah nonro ayo kalam Allahumma bikilah kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk doa halina yana tu ampai ogi orang wajo, orang sigrap, orang pinrang, orang bone, orang sopeng, narek pomelo, itama ramalang, napak bayi ni anak. Nanti dekat Ramadan itu baru menikah. Kenapa? Supaya nanti di Ramadan juga kan sebelumnya itu ada ziarah kubur. Di situ. Sebelum berhubungan juga pengantin baru disuruh ziarah. Agak gunana. Sebelum kau menyentuh istrimu, datang ke kuburan itu, doakan ulama, minta keberkahan kepada Allah sebagaimana diberikan itu, supaya nanti anakmu ada yang bisa jadi ulama atau bisa jadi wali. Itu kuncinya. Tanya kiburu sembara nalawi. Kiburu na nenek yang robat tay nasa uke nenek ubat kala ada biasa ya aja nana talo siapa ya rojo. Iya, kuburannya para ulama yang kita ziarah. Kenapa Nabi dibawa ke Baitullah? Kenapa Nabi dibawa ke Bukit Ursinah? Itu pesan bahwa tempat-tempat itu punya sejarah di mana para nabi pernah di situ berbicara dengan Allah. Nabi Isa di situ dilahirkan. Jadi itu onrong-onrong. Makanya perjalanan itu kalau bukan dari masjid ke masjid, pindah dari rumah ulama ke rumah ulama. Kalau tidak dari pondok pesantren ke pondok pesantren. Iya. Jadi itu kuncinya. Jadi mestinya perjalanan kita itu selalu ibadah ke ibadah. Ya tona tu apa yang makanan Nabi ta?
umatku adalah umat yang terbaik. Dia nagaga caukan jai umatku nasalai si dia decek untuk menuju ke kebaikan yang lain. Kayak roh. Selesai masam pajal loro menuju ke asar, selesai asar menuju ke maghrib, selesai maghrib menuju ke isya, selesai isya menuju ke sholat subuh, dan sholat subuh lagi menuju ke duhur. Ia nariasa sampajat tepat tu. Yaitu sujud pacapura masam pajal loro nia kamneman ni untuk masam pajal masyarakat. Jadi kita berjalan ke mana? Tetap menuju ke sholat. Ya ko mati ko pasai, maka kita akan menemati syahid. Kenapa? Karena kita sebenarnya menuju ke sholat cuma melalui proses kemana kita berjalan. Yan na tunakal ito pandrite. Usahakan ni, leng itu niya masampajak, leng niya nelo masampajak. Iya ko sujud pacapura ko, niya nelo masampajak. Iya ko katakdere ko, niya sampajak. Itu beda. Iya ko taputo si sampajak tak, cedela dari itu. Kegayasan, pura di madrasah sampajalor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terputus. Siaga miman ni masampajak, paling tinggi 5 menit. Tapi ia kau sebelum dari salam pada saat sujud terakhir ia tokat memang niati untuk masuk pajang asal. Kalau kita meninggal maka kita akan meninggal karena menuju ke sholat. Ia tunasa Nabi umatku adalah umat yang terbaik. Kenapa kita bisa kekal di dalam surga? Padahal umur terbatas, pahala terbatas karena niat melakukan kebaikan tidak terbatas dan semua niat itu diganjar pahala oleh Allah. Ia tunasa sabari kita kekal di dalam surga. Jadi sungguh sangat rugi laki nareko niatan dari sholat ke sholat. Makanya itu sampajanya ditutup dengan 2 dari sallallahu atau sifat dari sallallahu adil. Kenapa kita salam? Orang salam itu cuma 2, ketemu dan berpisah. Salam ke kanan karena kita ketemu dengan waktu berikutnya, salam ke kiri karena kita melepaskan waktu setelahnya. Aja mulak pesangi jolo waktu kode penapura musambung waktu sebelumnya. Ia nariasa sampajat kemapet. Ini yang penting. Mega apa tu nasa teh sampajat tempat tu cukup cengan aja itu bukan sholat, itu tafakkur. Tapi mesti di dalam hidup kita ada ibadah yang tidak digerakkan dengan lisan dan juga tidak dilakukan oleh anggota tubuh. Dan juga tidak bisa dihitung pahalanya. Angka makasiyam mesti atin si sumpus si Bapa Allah Ta'ala tanpa ada ucapan di lisan. Agak nasa Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, bahkan ada hadis yang mengatakan kalbu yang paling dirindukan oleh Allah adalah kalbu hambanya yang terkoneksi di saat orang semua berbicara. Si puluh-puluh ni makoma bicara cara mana tahu, tapi kalau kita terkoneksi dengan Allah, walaupun kita duduk di tengah orang yang ramai, itulah kalbu yang dirindukan oleh Allah dari hambanya. Bacaan Al-Quran bisa diprediksi pahalanya dengan 1 huruf 10 hasanat. Salat bisa diprediksi dengan berbagai macam keistimewaannya. Zikir yang dilapaskan dengan lisan bisa diketahui manfaatnya. Tapi zikir qalbu yang disebut dengan tafakkur tanpa menggerakkan lisan, tapi merasakan kehadiran Allah, bahkan kadang merasakan berdua-duaan dengan Rasulullah atau para wali-wali Allah, maka itulah orang yang dirindukan oleh Allah kalbunya. Biar bukan di dalam masjid, mungkin dia duduk di pinggir jalan, mungkin dia di sawah, mungkin dia di danau, mungkin dia di pasar, duduk sambil menunggu pembeli, tapi kalbunya berdua-duaan dengan Allah dan Rasul. Itulah orang yang diistimewakan oleh Allah daripada yang duduk di masjid hanya menyepes-pes. Tapi dia tuh aku di saya tidak bisa sebut ibu macan. Kemudian Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu sholat. Jadi Nabi tak oleh Mekah lo ke Madinah, disuruh masuk aja ke Madinah 2 rakaat. Selesai sholat di Madinah, dibawa ke Gunung Sinai, juga disuruh sholat 2 rakaat. Kurang di madrasah lah Nabi tenang kutan, maka ada orang lagi Jibril, maka ada di sini Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Dibawa lo gunung, dibawa ke Baitul Lahmi, masa pejati Nabi tekur, dan masuk ke Masjidil Aqsa, justru Nabi jadi imam. Nabi teman jadi imam, seluruh Nabi dan Rasul itu jadi makmum. Dan itu kan orang mati. Bayangkan kau ke iman atau mati makmum.
Nama-nama gara. Nabi kan sholat dan dia jadi imam. Pertanyaannya, akan jadi nak terima Nabi tak? Nang kami mana sempajan najama sebelum berangkat? Coba. Kan Nabi sholat kan? Coba. Menjadi imam. Berarti memang Nabi itu sudah ada sholat. Kemudian buka Al-Quran. Yang hafal Quran kan jelas. Nabi Isa ketika ditanya, apa katanya? Aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Yang kedua, Maryam sholat di dalam mihrab. Nabi Zakaria wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, juga sholat di dalam mihrab. Nabi Adam juga sholat, Nabi Isa juga sholat, Nabi Musa juga sholat. Sininna Nabi masa zaman. Bahkan Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti sholat bukan ibadah yang datang setelah Nabi Mi'raj, tapi sholat adalah ibadah ada pada saat Nabi pertama sudah diutus. Angka memang nasampaya, makanya najama memang ni Nabi tak. Tapi kenapa setelah Isra Mi'raj itu dikatakan perintah sholat? Nasabah untuk umatnya Rasulullah baru turun perintah sholat untuk umatnya. Nasabah milawi Nabi tak. Nabi yang minta itu. Jadi Nabi itu milawi sampai jangan. Saya dapat itu satu penjelasan guru Ki Haji Abdul Muin Yusuf Presiden maka dia Nabi tak. Minta mana rupanya sampai jangan Nabi. Gerakan nato malaikat engka malaikat tato masuk ke langit pertama ya ke langit kedua rokok to si mapamuli pancaji letu ka Madinah to rokok si rokok na masuk ke lorikon. Di langit ketiga dia hanya mendongakkan kepala ke langit. Kemudian di langit keempat ada yang sujud, kemudian dia ada yang duduk. Makanya 7 gerakan sholat itu 7 gerakan sesembahan malaikat kepada Allah di 7 lapis langit. Ina rolindau lagi ina tu apa yang sujud itu ada 7. 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut, 2 kaki. Jadi itu sampai jangan nalamanat itu nilawi Nabi tak gerakan sholat yang kita takbir apa itu diambil semua sampai jangan itu malaikat dan itulah yang membuka pintu-pintu langit. Kemudian tadi sudah dikisahkan oleh Guru Ustaz Abu bahwa langit pertama ketemu Nabi Adam. Magina Nabi Adam dupai Nabi tak. Nah banyak Nabi 24 Nabi dan Rasul. Kenapa Nabi Adam di langit pertama yang istimewa? Itu untuk menggembirakan hatinya kata ulama. Nah sebayur Nabi Adam boleh kasih surga ya dempara polok pelin. Agama magina dempara Nabi Adam 2 alasan. Gara-gara iblis bicik salah-salah. Pak maka dibelisi nanti memang dia sepuluh Allah Ta'ala ya robuah hugi yang Nabi Adam tapi makukan apa labak nih. Nabi Adam tidak konfirmasi ke Allah langsung dia makan karena berkat ucapannya iblis. Agar nasab dia mungkin berani mencatut nama Allah padahal iblis itu mencatut nama Allah. Mega tahu masalah pejabat gara-gara itu. Asal boleh kasih runtuh bosnya. Ani gereja dek padahal dia ini. Iya. Ini tuh mega solangi bupati Pak Bici. Yang kedua apa? Istrinya Hawa. Dari situ rayuan lembutnya makanya Nabi Adam mengambil betul. Iya. Di 2 tuh bahaya pernah dia kita orang Pak Bici si bawa iya kue si depet. Itu bahaya lah. Jadi ini tuh nak kalau kali si dendre itu tuh nawa itu mangila ada bicara makun raya. Pak itu makun raya ko nang kalingai na tadi mojok gare. Nah semani gare yanu. Ya ko lette imantu maka maga pa yanu gare. Masa nih. Lihat itu. Tapi deto nako ibu-ibu ko deto syak. Kemudian ia kau angkat tahu diturunkan derajatnya ziarahi dia. Kepala desa apa aja manci kepala desa loki bersilaturahmi untuk mengobati hatinya. Sahabatnya itu mulai banyak yang hilang satu-satu, tapi kita merapat dekat. Iya. Ya kau cama mencaji rakyat biasa loki silaturahmi. Bupati mencaji rakyat biasa loki silaturahmi. Tapi ya kau cama mencaji bupati jamu Allah. Kenapa? Nasabak menrekmu orang kaya yang bangkrut datang ke rumah. Gembirakan hatinya. Karena orang kadang ketika dia menanjak naik itu biasa-biasa, tapi ketika turun sama juga orang naik gunung Pak. Ia kutuka itu butuh tenaga banyak, tapi justru lebih banyak tenaga yang dibutuhkan ketika turun. Makanya kau tahu jatuh, oh hati-hati. Itu harus digembirakan hati. Magi namanya tahu bunuh diri. Karena di situ tidak bisa dia tahan. Kemudian naik ke langit kedua. Si runtuh Nabi Isa, si Nabi Yahya. Manusia
Dua-duanya tidak menggunakan logika dalam penciptaannya. Nikah. Nabi Isa lahir tanpa bapak, hanya ibu. Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Paja ni macarepa benena Nabi Zakaria nak tampu kemopi Nabi Yahya. Agama nana. Jika manusia sudah angkat tangan, ambil air wudu atau sujud, maka minta kepada Allah. Yang mustahil menurut manusia tidak mustahil di hadapan Allah. Itu pesan. Namo mak kada tahu wedena mungkin angkat tahu gaji de gaga ambok, nah Allah akan nampakkan karena salat. Nabi Yahya, kenapa? Nabi Isa kan ibunya kan salat di dalam mihrab. Maryam tuh dia minta di mihrab, makanya diberi keistimewaan. Dia lengan-lengan dari mihrab, langsung dari Allah, wa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kan jelas. Nabi Zakaria mendapatkan keturunan namanya Yahya juga karena dia sholat di dalam mihrab. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kemudian dia minta, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itai kokoi mihrab itai mengilap. Makanya imam itu tempatnya disebut mihrab. Makanya imam yang disuruh berdoa. Jangan makmum. Imamnya karena tempatnya yang tembus. Di rumah kita bikin mihrab, silahkan. Disitulah kita berdoa. Ulama-ulama seperti Guru Kiai Abdul Rahman Ambodali itu ada mihrabnya. Guru Kiai Abdul Yusuf itu ada mihrabnya. Kiai Haji Maimun Subair itu ada mihrabnya sama. Kenapa? Karena di situ tempat berdua-duaan dengan Allah. Yopudi mandari mas sempajak kenro-kenro. Bawa su jadang ngeloko sampina kadere kata ko kadere tu dah kalau saya di kulkas kata ko saya di kulkas lari kilo lama dia dengan atau lari tamak kamar baru kata ko kamar lari tamak ko dah kurang dia gagal mana sih dulu mas sempajak. Padahal WC kita bangun sampai 30-40 juta hanya tempat buang kotoran. Tapi tidak ada tempat berdua-duaan dengan Allah dalam beribadah. Maka kenapa doa itu susah tembus? Karena kita tidak membuat tempat istimewa untuk bersama dengan Allah dan Rasul. Walaupun semua tempat bisa ditempati sujud, tapi mestinya kau buat tempat khusus untuk memuliakan dirimu dalam saat engkau berdialog dengan Tuhan. Bukan hanya memilih pakaian, bukan hanya memilih momen-momen tertentu, tapi mesti kita memilih tempat yang istimewa juga. Iya kung ketemu tak istimewa, dia mungkin tempat tu dah mau kubanderin nak dia. Dia mungkin tempat tu dah mau pusat dia bulukas. Tapi kita akan bikinkan tempat istimewa. Begitu juga ketika engkau ingin berdialog dengan Allah dan Rasul, buatkan tempat istimewa supaya kau tidak terganggu. Di situ kau bisa memohon. Itulah barakah yang disebut dengan mihrab. Cuma jarang kita membuat itu. Setelah itu naik ketemu Nabi Yusuf. Jadi akan ngaguri Nabi Teko, Nabi Adam. Nabi Adam itu Nabi sudah belajar tentang tanaman dan tumbuhan. Nendreku Nabi Isa dengan Nabi Yahya, dia juga belajar tentang metodologi dakwah sekaligus belajar ilmu kesehatan. Nah, sahabat Nabi Isa itu adalah dokter yang paling hebat. Nah, sahabat bisa menghidupkan orang mati. Yopi di doktor tanpa mati tahu tuh. Naik ke berikutnya ketemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah mengelola keuangan negara karena dia bendahara negara. Hebatnya Nabi Yusuf itu adalah manajerial ekonomi. Makanya Nabi belajar ilmu alam, belajar ilmu kedokteran, belajar manajemen dakwah. Kemudian naik ketemu dengan Nabi Yusuf, belajar manajemen ekonomi syariah. Coba naik ke atas, ini ke sini runtuh. Ketemulah dengan Nabi Idris, orang yang hebat dalam tulis menulis. Nabi pertama yang menggunakan tulisan menulis itu adalah Nabi Idris, dan orang yang paling hebat ketika berzikir. Makanya dia mengatakan wala zikrullahu akbar. Botimpari na sidap pe benena na nikmati biko masikir siba ko sidap pe benena. Agana sa lat biasa inyaman na ko maringaran alo rupo Allah taala na ko sidap pe ka benena. Coba angka botimpari mako. Itulah Nabi Idris. Makanya dia dekat dengan Allah. Sirnya terbuka ketika dia menyebut nama Allah. Maka zikir Allah, 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 Allah itu disebut zikirnya Nabi Idris. Makanya disebut wala zikru Allah akbar. Makanya disebut wala zikrullahu akbar. Zikir Allah itu besar. Naik lagi ke atas, siruntu Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Dia adalah juru bicaranya Nabi Musa. Dia adalah orang hebat dalam dakwah. Di situ juga Nabi belajar. Kemudian ketemu Nabi Musa, andalannya Nabi. Nah, sebab dia bisa bicara langsung dengan Allah. Lobby to the point itu Nabi Musa hebat. Tapi ketika naik ke Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Ibrahim, ahli filsafat.
Jadi Nabi kita itu profesor di bidang filsafat, kesehatan, kemudian manajemen ekonomi, semua dia kuasai. Maka itulah yang dia pakai kembangkan Madinah. Jadi itu hebatnya Rasulullah. Artinya apa? Ini hikmah. Setiap orang yang kita tempati silaturahmi mestinya minta nasihat. Itulah tradisi ulama. Walaupun ilmunya tinggi, nareko sirunti atau pandita, pasti maka databe kali nggak barakah. Nilau kak puluku ini. Apapun amalan walaupun satu, itulah yang dilakukan Rasulullah bersilaturahmi dengan para nabi-nabi. Walaupun nabi itu adalah orang hebat, tapi dia butuh energi dari para nabi-nabi yang lain dengan energi silaturahmi. Makanya mestinya ya kau angkat tahu, oh ini orang bisa kita dokter, bisa minta apa yang harus ini, silakan minta. Saya itu ketemu insinyur, minta pendapatnya insinyur, sehingga banyak hal-hal di bangunan itu saya bisa tahu karena sering ketemu dengan insinyur. Iya, saya ketemu dengan ini minta apa ini, saya sering begitu. Tata cara, oh begini caranya, oh begini, sampai arsitek itu kadang saya tanya ini, kamu bisa tahu. Sampai bisa memeriksa kekuatan bangunan itu hanya karena bertanya, bukan sekolah. Saya bisa tahu campuran semen yang ada di tempo itu dalam waktu hanya 5 menit. Itu ilmunya insinyur, tapi saya bisa dapat karena dikasih tahu rahasianya. Saya bilang itu pentingnya meminta nasihat. Jadi kalau ke pesantren talawi, ke Taupandri talawi sirun tu aja kalau mama jama, tabe doa ta, malah barakah mapoto, dengan gunanya itu. Mapoto binasa barakah. Mestinya minta yang dimasuk berkah itu adalah amalan. Ya sange barakah amalan, ternyata ilmu, bukan amalan, amaliyah. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau mau dapat barakah, minta amalan, minta wirid, agar dia membaca. Oh, amalkan ini. Itulah berkah yang sesungguhnya, bukan foto. Foto itu hanya kenang-kenangan. Yang paling utama adalah amaliyah. Iya, amalah tasappa. Siapapun itu, pasti. Saya itu sering dapat ilmu itu. Oh, ternyata ini yang dipakai guru. Mega murid na guru tayo si Rusul. Bahkan ada yang di Toli-Toli, ada yang di Kendari. Itu kadang saya merinding, Pak. Kamurid na guru ta podang, guru ta Kejabur Rahman Ambodal. Kede Ustaz. Waktu na tu suka guru talo mapak guru, dega gak bisa. Udangi guru tekan aga je pun lo ka mapak guru namunya tanggan na tau pa aga nasa guru teh jok kanu nak tanai ko mapak guru iya mapak guru. Jok kanu. Letu kana sa ko kurustas ya ko baca ya kita ko yolo na ena pusaka di sakada aga je maknana ye lau tutu ya robo ena parewa kalau ke kantor itu dah. Di saat saya duduk di situ saya dengarkan suaranya guru tak aku maknana ya. Pura ya rolewa sih kak lanjut kami mapak guru. Ada yang di Kendari itu akan aku datang, Pak Ustaz. Ketika tengah malam saya bangun sholat sunnah 2 rakaat, angkai guru tak tudak, nasuruh kak lampai kita enak pak ubaca, najelokan nggak makadagang kananya tuh pak guru matu kusuma. Itu setiap malam dia datang, beliau wafat pun itu masih datang. Itulah wali-wali Allah. Sekarang juga kita bisa pak. Cuma lah sekarang lebih modern, dulu tidak pakai modern. Dulu para wali itu bisa berkomunikasi langsung dengan murid-muridnya yang dia kirim karena kalbunya terkoneksi, signalnya ada. Yang sekarang kita tidak bisa karena kalbu tidak dipakai, tapi HP video call kan bisa. Ya kan? Ya komat video call itu kan sampai di situ suaranya, gambarnya, padahal tidak ada kabel. Kenapa bisa ada suara, ada gambar? Bisa, padahal ini layar besi tidak ada apa-apanya. Kenapa bisa terkoneksi? Itu juga yang dipakai para ulama. Tapi dia tidak pakai alat, dia pakai kalbunya dengan mata batin sehingga bisa koneksi. Ya itu narun kita rahasia itu luar biasa. Itu banyak, tapi itu bukan ranahnya kita bahas ya begitu. Kemudian Nabi ketika ketemu dengan Nabi Ibrahim yang bersandar di Baitul Ma'mur itu, karena Ka'bah itu kan ada 2 Bapak. Ada di dunia dan ada di langit, tempatnya para malaikat itu tawaf. Ketika dijatuhkan jarum dari Baitul Ma'mur itu maka akan sampai ke atap Baitul. Tapi malaikat Jibril tidak, dia nulis mata dulu cuma sampai ke langit ke-7. Nabi yang ketemu dengan Allah.
Nanti versinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu beda. Maka menre inabittau ke langit ketujuh, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Di atasnya itu ada alam namanya alam mustawa. Disitulah Nabi bertemu dengan Allah. Tapi Nabi tidak mengatakan disitulah Allah. Gitu. Agak makna apa? Pada komakadaki, saya naik ke gedung Darmawan, naik ke lantai 2, kemudian naik ke loteng, baru naik ke atap. Di atap aku melihat bulan. Disitulah aku melihat bulan. Apakah bulan ada di atap? Tidak, itu masih jauh. Tapi di situ tempat baru bisa melihat bulan. Begitu juga Nabi Muhammad ketika di alam istawa, di situ dia melihat Allah. Bukan berarti Allah ada di situ, tapi di situ tempat untuk melihatnya. Itu penjelasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang dari Salafi itu mengatakan Allah itu bertempat di situ di aras, duduk di situ. Kalau sepertiga malam turun ke bumi, berarti aras kosong. Jadi kalau dikatakan turun ke bumi, berarti Allah tidak pernah di langit. Kenapa? Karena malam akan berjalan terus. Malam di Jakarta sudahnya itu, malam di Makassar sudahnya itu, malam lagi tengah malam lagi di Papua. Jadi Allah itu cuma di bawah terus, tidak pernah naik. Kalau dikatakan Allah yang turun, makanya itu logika yang rancu. Ketika mengatakan bahwa Allah turun di sepertiga malam, bukan Allah yang turun, tapi rahmat Allah yang turun dengan rahmat para malaikat. Sama dengan lampu, dia tidak turun ke lantai, tapi cahayanya yang turun ke lantai di saat itu, maka lampunya tetap ada di situ, cuma cahayanya yang akan tembus ke bawah. Itu yang dimaksud dengan lampunya sampai ke lantai. Begitu analoginya. Jadi aja tak ada no ibu Allah Ta'ala itu sungguh capek Allah itu bolak-balik. Ini logikanya Salafi yang keliru. Iya, di Sengkang ini sudah banyak, di Bone sudah banyak. Makanya saya bilang tak terima itu penderita pesan guru tersada. Ulama-ulama kita di Asadiyah, mago pijit tu melo mak guru nu makalile, nama nasaro salama na guru ta. Nama nasatu de ka pa gare-gare. Iya itu nawan ding yakutanan na rekode nama kanja amatengan na makaro kanja. Sia kay kan atau penderita na pak guru mancaji wali. Ni ka murid guru ta kay Jadur Rahman modal ya mancaji wali. Semua 9 orang itu kan yang duduk bersama, semua jadi wali. Pasti dia wali karena murid-muridnya jadi wali. Ama kira. Iya kok ya minta curi belum tentu toh. Kenapa? Siapa tahu majai mati kematian. Yang dijamin kematiannya itu selamat hanya ulama yang sudah meninggal betul-betul terjaga. Yo bahasa nanti ya, login tengah maka mati cepat. Kamu belum jelas. Iya. Ya kau sarubah menimakai kay baru ya kau sarubah ngako pa ya kau kadita kaluju tata sorang ya kau katalo umrah si kanto ni bawa ng rewa. Kau sarubah manibawa ya manimaya kita tidak. Janggot itu bisa dipelihara. Wad dia minyak na loro malampe bisa. Tapi akibatnya si dia tahu pandita tidak bisa. Banyak yang menyalahkan amalannya guru, nasalahkan lima bersanji, nasalahkan lima baca salamat, nasalahkan lima tasyah, nasalahkan lima tahlilan, nasalahkan lima syaraku guru. Semua ulama kita lakukan itu. Mameraja nasalahkan to lima maulud. Saya cukup sedikit aja. Otak aja nanda usah pakai dalil. Akar bawa nih, iya kumajai rumah maulud, majai rumah meraja, maraja, semua itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin orang yang melakukan ini jadi wali. Iya benar. Ya kini na cece ko Allah Taala mauli sebesar ni rae na dia na cece wali guru tak skul kasada na dia na cece wali guru tak Jadur Rahman Abu Dalil na yana jam tahu macan ni macan mauli latu Kalimantan latu Pulau Sulawesi macan ni latu Sumatera macan ni maulu macan ni Meraja law masyarafu buru matahlilan mamrasaji na jama mana ya kini jama-jama ngebit na cece nabi tasbih ko Allah Taala na dia mungkin mancece wali guru kuna cece ko Allah Taala tapi kenapa dia jadi wali berarti itu semua amalannya disukai oleh Allah dan Rasul. Kita coba nih balik, ya tuh si rote itu di mata kita meraja, mata kita mau angka ulama mana mencegi wali, siapa nih gerak? Jangan tak kecing-kecing, masapa nangka buruk taheh. Jangan sampai barakahnya ulama ini tercabut karena kita tidak mengambilnya. Apa ada kata gaya? Mati maliwasa muko tengana Andre. Tercabut barakahnya di tengah barakahnya para ulama. Iya, aja kita mabela mak guru nang kamana mopi guru tak apalagi guru tak pernah Nasaruddin Umar kembali kasar itu luar biasa. Itu adalah satu kesyukuran besar. Pada pun tak pakai Lailatul Qadar ini atau sekali. Ulama-ulama kita mesti doakan itu. Barakah nama-nama guru ter di napat tu pitul labi atau pandita ko sengka. Ya metode pak dongan guru.
Saya ketemu dengan muridnya Guru Tak, masih ketemu. Agak nasab. Waktu naturu Lailatul Qadar dia mentor Pak Dongan Guru Tak. Pitul lapi tau pandri tari sengkang aja tepat peti. Sekarang sudah lapis kelima. Negara tak Kiai Jadul Menius orang apa? Orang wajo. Anu geus Guru Kiai Jadul Rahman Amodal kan orang wajo. Tuh sengkang tuh. Ulama sengkang ini luar biasa, Pak. Ini tiap apa dari kak kita matang sengkang. Nasiran atau pandri teh kita mai. Mati itu dia lu cilin na jamaah itu 50 tahun pelihat tuh aja mana terima. Nang kemana mau ibarat kaya tuh sengkang aja tuh malu tuh presa dia. Kan begitu. Makanya saya itu tidak melepaskan, mestinya kita kembali ke situ. Yang saya ceramahkan itu amalia-amalia mana mau Guru tahu parewa kami kahe. Ulama nang iya, ya mana itu na pake to pandita na salama. Masa dia niat curi dalamnya? Aja nanti limelo kecenga-cenga. Dengan alasan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Aja nah. Nih Guru tadi na karena salih Quran si bahasa saya. Ini tonya itu lipusah. Nih. Tahu makanya itu kembali ke Al-Quran dan hadis pura takdir. Kita kan tidak pernah tinggalkan itu, tidak usah. Ulama dulu itu tidak pernah tunjukkan ini ayatnya, agak penasar. Jaminya, nasabakannya itu tugas masa payah. Pada betul lo tinggi, aja nanti takutan yang aku panas agak pak gamina sama lah goreng. Andre Mawan nih, aku tanam mana tin rumala lada tin rumala lasuna si agak lasuna apa? Andre Mawan nih. Ulama begitu merumuskan hukum amalia baru jami'iyah. Aja nak kita lagi agak hadis kuno hadis ni kepada oh betulnya aja mamu ya lo mana magalu piga mie he nama lo modalin. Selesai. Sekarang jamaah selalu bertanya mana dalilnya, mana hadisnya, sahih atau tidak. Dia tahu kan jamaah. Kan begitu. Tapi dia tahu nak aku sengkak ni. Mamu lah ni. Ini saya wasiatkan ke anak-anakku yang dari Asadiyah. Itu penting. Saya termasuk orang yang sangat bersyukur karena cucunya Asadiyah yang mengajar. Dulu kan kayak Fathuddin Sukar alumni Asadiyah. Saya mengambil ilmu dari situ. Tidak mengambil langsung dari sana langsung ke Guru Tak kemudian ke murid-muridnya, itu tidak. Tapi saya bersyukur bisa mengambil ilmu dari ulama-ulama Asadiyah. Begitu aja, Pak. Apalagi di TUKWW gila dak. Muliakan guru-guru kita yang masih hidup. Tapi makumema tu Pak. Ia pun tua itu pandai teh madari dari Jampang. Mati itu mati apa kita kejendak we lebok bawang Guru Tak. Itu kan. Makanya pasang hargai pasangan tak, hargai anak, hargai keluarga. Ya kok kui boleh ajak tantri kodeta si puluh si bawa bijak-bijak tak. Kajadikan itu momen-momen yang paling indah. Kurangnya anak saya syukur kunang kawat tu makaman reki si bawa. Nasabang kan ang kawat tu matu melok iman reki si bawa ya na dia nak gagal. Maka gunakan itu supaya anak-anak kita akan mengingat selamanya bahwa saya pernah bersama orang tuaku makan. Aja anak iman rukilo na televisi lah kay naman ko kadere kay binin no pilala na kurang kay na chido pilala kamara kay chido lang din kay no ko boleh disakanag. Iya. Ini yang hilang sehingga berkah makanan itu hilang. Iya. Ya biasa to matata pemelo man no lima nang anak no lima nang ako nang kamana pi masulek ko tunak ko man don ako man si bawa. Mabila la saya makanya baraka di na pa aja na patulog dali itu malata. Iya makai ko ade gay mando ko na kurang mici di kekisen ka dire ci di betul televisi ci di matangani magim na to itimpu to pak bunuh to mato kalau runtuh pak anak-anak masa peda macam ni indok na macuri pandai anak letuk ko bali boleh na bawa diri iya na tuyasa tau di na macam mana iya nasaba anak-anak bunting anak-anak jejel anak-anak didi anak-anak dari kali. Itulah kenapa Kementerian Agama membatasi umur pernikahan. Sebab ia pemalololak dai, anak-anak jejeng anak-anak, ya anak-anak jejeng anak-anak berarti anak-anak didi anak-anak, ya ko anak-anak didi anak-anak, anak-anak jadi. Nikah. Itu kunci. Ini penting saya sosialkan. Sholat bersama. Aja nak kemana masjid kita harus sempajangin. Nampakkan ke anak-anak kita sholat kita di rumah. Nabi itu kenapa Aisyah mengatakan sering saya sengaja menarik kain di paha itu sampai kelihatan paha ketika Nabi sholat. Itu untuk memancing supaya Nabi itu terpengaruh. Tapi Nabi tidak terpengaruh dengan itu. Berarti Nabi sholat di dekat istrinya, di dalam rumahnya karena yang sempit. Kenapa kita tidak ajarkan ini ke anak-anak kita? Kita sholat di kamar ketika ada anak-anak kita, dia akan katakan, bapak aku dulu rajin tahajud, mama aku dulu rajin doa. Itulah kenangan terindah yang dia tidak bisa lupakan. Dan itu pembinaan karakter langsung ke anak. Ya, ya ketulima HP ini mak.
Bisa mana urusan na tanong di Batangi yan ako Kalimantan, puri na mo sa peda yan ako Surabaya, mapat di sina yan ako Bole, ang kaya ko jupan na mapat di ito na padalang kilaki na jamba-jamba din isa. Kan banyak itu. Kemudian saya wasiatkan, aki buaki amala, iya makanja ko cicam ni ijama. Nade na paja idolong ng pahala. Lemba kimatu polerita na si wadi iya, tidak sudah di alam kubur tapi pahala terus mengalir. Jangan fokuskan ibadah yang tidak bertambah pahalanya. Karena kenapa? Kubur kita pendek, ibadah kita susah khusyuk, banyak gangguan, maka bikin ibadah yang bukan kita yang lakukan setelah. Cicam ni ijamah, imon rinna, tulit tamat terus. Aja na ijamah para pangkapula. Ya sange tau sogi, ya kodena kareso watak kalina na puli dini. Ya sange tau macatuo, andena na sampaja na tuliang kamu palari pahalan. Ini yang banyak orang tidak tahu. Mega tau macam ni masa padal at dia na macatuo. Magay, napasibulu mana mi warang-warang na pagino na masalah. Ad-dunya masratul akhir. Ya tulino ad-daratan na surga. Berarti lino nara. Bolata kendel uko surimundo. Ya kung kapak dara uko midarat na nataro tanan na, di natilaw bolana, ya tiasa pak dara sigilingan mo tangan. Tabahan. Jadi nang kapak dara uko midarat na nataro tanan na di nang kanaparewa ila bolana, berarti di nakunay. Tapi agama nana, ya ko ang kataw mapasipul warang parang uko milino nataro, di nakiling ila surimundo. Ya natutaw, di na macatuya, macam ni masaparan. Bikin etis sang imaga sejak na nalupay kita otomatis na degaga bicara lino atau tangkali dega kinetis sang imaga sejak na nalupay kita otomatis. Hari ini mungkin orang menangis ketika kita wafat, tapi besok akan berhenti, tidak akan menangis selamanya. Ia kumadai cengi makarang kita labai atau kanja, ia kumbas sakit masike, ia akan asa tahu mati ni tahu sakit. Ya kumadai cengi aku pada taruh atau maka dua kanja payani, tapi ya kumega rampe-rampe majai sarai agan asa tahu tu salamat na. Tegar. Aga mana na bu? Degaga angka na atutungan iko degaga buko tapos siya. Ulawangi itu salipang pakai degaga. Sebenarnya perhiasannya wanita itu semua sembunyi. Dia itu gaga pita, anting sembunyi, kalung sembunyi, foto maka licuk. Dia itu gapita, isubu mana itu perhiasan nama kunray. Ulawang na kue rantai na kang ilalang, anting-anting na ilalang, ipoto nila lato. Iya makupay sa liwa man. Rantai sa liwa. Ulat to isa ka kilo. Itempele ko yuko majijiran ako. Ang katono ko lang kasi ko. Ang katono chichi na si sapu-sapu, ang katono matemple ko katono ko. Iya. Ikhlas dulu. Iya, makanya upasan dia itu gagal pak, dia gagal tanam-tanam gagal. Maka dan aku jika alat aku dia gagal. Mapasipulong ngelawang, ini napasipulong mati bini mondri malu. Manasa nama asa jadi nak bayi ni kumati. Tuki lagi melo mak bayi ni palai kumati. Iya, mui dia arwane makoto. Maka dan aku jika bayi ni pun aku disani. Ketika mati mungkin meninggal hari dia akan menangis. Besok menangis 3 hari dia akan berhenti. 1 bulan ketika mengenang hari kematian dia akan meneteskan air mata. Pasang status di Facebook, sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan kami. Begitu cepat tidak terasa. Angka duda yawa makomek. Sabar kiku nasa makasih. Yenyo. Kan itu. Semuanya akan dilupakan. Agan nasa guruta, wija-wija mo muran mo nga kuta chiwali ko. Kaulian mo muran mo nga kuta rapat. Anak ta, angka kan ada takiri lo Jepang masuk sekolah takiri lo Jakarta. Kapan dia menelpon bertanya medisi mo kima? Tidak pernah. Ia minatalipo ko capku ini. Angka kirimannya letup SMS mani, alhamdulillah terima kasih angka kiriman. Tidak pernah bertanya. Ini tuh makopai, 5 kilo pengajian, sapari seramiras, mereka kanaiki akasiaga tasiareki buruk atau makot tak ia mati dalam 1 tahun, palingan 2 kali. Ini lagi mapahami agama, kedua di lo masyarakat guru si tahu, apalagi anak tadi enak paham agama. Nawan-nawan kan? Angka gaya pun naik kira-kira kau degaga tanya di bawah, mana sakit?
Merasa itu saya wasiatkan ini Pak. Nah sama dia sadari tahu. Mega tahu dia macam tu Pak. Macam ni apa sih tulu dulu. Dia tinggalkan semua. Dia tu gagah. Isa lain lagi biji-biji mundi itu cakap. Jama-jama mati. Ini nak tahan yang kagage cineng ke Pak Belur dia megi mali dogen ka disi di juta ya katani. Si ratus aku dogen mak dewe ke pelina padahal ci di juta di. Naseke kengalin. Demi agak melu pasipulong inang kanal dia ngangka anak namon na nawanawaya. Si sana mati dia gak sa pagpalak. Agayak tunay ko. Dah. Acila kapay di ko dia gagawa kapat ko asadiha. Acila maka pola Qurannya anak Quran roy kamara malulung ni pahala. Masempajang ni anak malulung ni pahala. Masikiri ada malulung pahala. Matin roy pakka pola Quran malulung ni pahala. Tempat yang kita siapkan terus mengalir. Ia naruyasan tahu macam jatuh. Nasabah mati di nadina paja lari pahala. Ini aja na kalau umrah maloliso. Tapi kata lu si tahu pajawi. Cican na jo kasih tahu. Pemiki jo kasih tahu cican na. Magai umrah itu ibadah pribadi. Tapares saya apa salam sebelum jo kaki. Nomor si dipakai yang melo ibawa. Nomor 2 masuk mo basakka na di melo ipakai la umrah. Yang ketiga dito gagak andre haratan. Yang keempat dito gagak tau tewas salah. Ya kung katau tewas salah talos syari nabi ta kana sa nabi ta la yakin lil muslimin ajah juraha ko kasalah sayani. Ya ko nali bangita lungas di musewa ada pada berupat. Wasakar ko na sa nabi. Macam ni kau tak baik Allah malah baik maka dia pun Allah Taala lalat baik Allah dia gak mau dikolok dengan mencari pemana mau bawa lebih bermanfaat 38 juta atau 40 juta kita masukkan ke pondok tahfiz kita masukkan ke pondok-pondok pesantren kenapa ki mak bangun nongroi anak-anak yang masih sekolah ilmu itu pahalanya mengalir terus mati tanya anak tak memberi mak denun tapi ada orang yang terus mengirimkan pahala. Yang kami umrah 40 juta. Ya kau dia diterima umrah man rasa tapi kau diterima pahalanya terbatas. Selesai umrah dia namun kita tamat. Nasabah cicam lari pahala ya kau jam. Selesai dikerjakan stop. Ya kau sisa pahala talolong ia kita bawa ke suri tapi ya kau tawakal kami maka dia akan mengalir sampai dunia kiamat. Itu dia yang pahami tahu Pak. Jangan sampai nikmatnya berumrah melupakan ibadah sosial. Magi Nabi Musa ni tahu aku Allah Taala karena ibadahnya sudah sholat, sudah zikir, sudah baca taurat, sudah baca ini. Tapi Allah mengatakan itu belum istimewa. Kenapa? Karena dia belum bersedekah ke hamba-hamba Allah. Nah sebab itu sampainya untuk alim Musa, itu kuasai untuk alim mana untuk hamba belum ada. Maperingan itu lima logisi lah Pak angkat tahu Pak tadi kepala umur pada lantai sila surat ada gagal ke napun. Made na lini rugi na paki modal na paki pasti korek anak liwat tanrena palana daripada kita ulah balik ke situ. Dan umrah itu ibadah sakral. Kalau saya sebaiknya dilakukan sekali hanya 2 kali lah. Dalam hidup ini 3 kali paling maksimal. Nabi potensinya umrah bolak-balik tapi kenapa tidak Nabi lakukan? Karena dia ibadah sakral. Kalau ada ibadah sakral itu dilakukan berulang maka sakralnya akan tercabut. Magi Pak, boleh contoh. Magi Idul Fitri di Idul Adha. Nama rote malam. Nasabah kedua misi tahu. Kene minggu-minggu teh malam pada sila ada mau di teh melang. Iya. Apa makna iya foto mau Pak gue dapi mau biar lebaran nih. Pokoknya ya maka subuh dia. Nala baju juna melito mau baju baru. Kata beri Allahu Akbar Allah padahal dia nak puasa. Iya. Padahal wajib puasa ibadahnya itu sunnah. Tapi kenapa dia? Karena itu ibadah sakral karena hanya sekali 1 tahun. Seandainya sholat Jumat, cicak Tommy sih tahu, penoto masih Kenapa? Karena dia sekali. Maka umrah itu bisa sakral karena dilakukan tidak berulang-ulang. Dia pada nikmatnya orang yang berangkat pertama dengan kedua, ketiga. Itu pasti beda. Kenapa? Sakralitas ibadah itu penting. Si jangan lagi dulu. Dia tu baju apa jadi? Kenapa sih jadi? Kemudian upasan ini itu tadi saya mengatakan mesti enggak ibadah makruh. Cicam ni jama ada nunggu pahala. Sebenarnya kita yang kumpul di sini angka masih dah kadui, nak pakai ada menyiapkan makanan, menyiapkan minuman. Tersekami cedek apalan ya lo? 40 sona 40 wanita nasa nabita, napa capu yaitu Andre wa irinungi tako cicam. Selama orang itu sholat, maka kita selalu mendapatkan doanya para malaikat. Iyalah tu barakan atau pemapan. Makanya kau enggak cara maka usahakan nangka andilta
sedekah. Mestinya dia Pak Irubay, aja nanti pas dia ngi Pak Kota tahu iya ro tahu angkai bawa dua. Iya. Aja nanti pas dia ngi saya ada kampung saya tempati Pak Ceramah, dia gak akan pas dia panitia. Tahu ini bawa yang tahu angkai, napa sisele ke sedekah. Nah saya tadi angkai ya bawa boleh bola aku kalian lam sisele. Di nandri cindi yang naruh kasih nar jadi masih dah yo pwede mak bagi nandri tayali dua. Kan begitu. Dan ingat Bu, itu bukan makanan halal, itu haram. Mak bagi kue kotak itu nah tak ada dua, itu haram. Namanya haram li ghairiha. Kalau haram li zatiha bendanya, darah, bangkai, anjing itu haram di zatiha. Ya kok haram di ghairiha, halal benda tapi prosesnya. Cik di minalengi tahu tapi ya alai dua maka dak kalau angkat to macak. Cik itu kan menyebawa rewa tapi na palit isa. Makun raya dia sama kuaro. Dia tahu nak kuasing. Tahu ko meron pa ko na tayo. Oh malam mana makanjak mana. Kanjak mana ni dulu kolega. Masirime menimali juga. Hati-hati. Iya na tukunan ri anak ibawa rewa maka dan anak irenon maka meki pandeng anu deui nak barak ka ibawa rewa sila dak ki doang ni jadi nama deceng anu halal lagi madari matak tamu apalagi kok di masalah ini kullu lahmin nabatin haramin karena auladin kata nanri lah kay den me madeceng uli masumpa patin din bayine manri cia mangkalinga pangaja magay anu masalah aja dena capu dale halala na pangalata alayan ren ato mati akapitu macam ni malaikat ya ko dina nagaga pasti mata sara. Ya ko macam ni malaikat na dia mau pagala na runtuh maka akan mengalir air dari ujung punggung itu sampai ke sulbi seperti air es. Itu tanda bahwa rezekimu sudah tertutup. Ajak termasuk semua ditakdirkan. Dia tulis pertanggungjawaban Pak. Angkat tahu di palapakarawang nasi di kemis. Dijamu makan daging pun nang kay sina maboros nakare ikan itu dari melolok ya daging dia pulang ke rumahnya darat na tahu nol nan lepas sepi di pelapa romana tahu nasili kemis 500 itu tertunda tamu suruh karena meminta pertanggungjawaban mencari pemilik kebun itu di padang mahsyar di pelapa romana magapai di lasena tay demu bawa rambutan yang rebawa pamuli capak pasal itu capak pasal macu banasa ngalin. Iya. Tanang mana baik. Aja na isa na lino, isa na bawa sekal, ipamasang mo ko sekal. Tau cibi isapa, muli siya sosiban ni detarun. Na sinin na isa na lino ang kamanang ko pada mas. Mapamuli to mati pamulang lagi to mati pacapuran. Ya ko si disangkutakan atau isi disangka. Rejin agana sa nabis 5 sabuto malalangi lomon din akong dabi capan barisan mo. 3 sabuto malalangi lomon din akong dabi capan barisan mo. Ya kung ka mas alamu dengan satu orang berapa ribu tahun kau menunggu untuk masuk di sisa. Makanya agana sa nabis usahakan na diga sangkutan mo mati. Ya kung ka tahu mati nang kainran na aja mulom ay ko diga tanggungan. Kenapa? Karena itu akan tersiksa kelak untuk mencari kehalalannya. Salamat ko lino di mo pamurus-urus memang. Makanya kung kainrat tak angkat papinrat tak pada nah halang kita suruh. Ini kata salah paham. Ya kung kataw makadang kainrat na yanok ko ya nasa deya. Kung surimon dito magpasilolong. Tahu dia na paham. Magay inrat papinrat dua-duanya menghalangi orang masuk surga. Iya miko inrat ditajam yang lemah kemaja, ya ko papinrat ditajam di temah kemaja. Dua-duanya tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali salah satu. Makanya maka dia Allah Ta'ala fa'antasaddaqu khairul lakum. Jika engkau maafkan, engkau putihkan utangnya, itu lebih baik bagi kata Allah. Itu Al-Quran. Makanya supaya dia nasisa kumati usurimon. Yan ang kataw maka na dia. Kung usurimon itu pas pasilolo man rasa dosa. Iya. Pada kung kataw, ibig malyangitike, ibig punadui, ibig malyangitike, tapi rotike elena makatamiwi, dia na ito tama na sa paan sa koro. Agay pa bikini usalasay kami. Makuti itu mati usurimon. Makanya kung kanita nindra tawe tato ka banyat tawasiat kanyo ko na aga ta kurang yana ta na ikatiyan ko ramin ran 5 juta iya ko nawaja ina halag tapi iya ko denu lempaja i halalakan supaya dena halagi ka mata kusulman aja mo ta ko dangir ko minranya di ko nawaja
Iya. Na posipa. Asal makan saja. Iya, tapi mesti kita niatkan memang. Kapangulo ko kung halatala ko upinran ni kasi umantu. Iya ko na wajah itu terima pa. Jadi ko na wajah uhalalakan supaya dia halangi ka mati. Sudah. Itu kunci. Enaro nasa kung halatala wa anta sadaqu khairu. Jika engkau putihkan itu lebih baik bagimu kata Allah. Dia nasisal. Makanya saya wasiatkan bahwa hidup ini Pak, kita mau kemana dalam. Iya. Napa dian kabar karena aja tak susah. Nabi tak makada. Ia kunindra kita di berapa dia pinjam, dia tidak bisa membayar. Si tanya tuh pasti dah kamu susah. Ia ku 5 juta di tadi ratau nadapi waktu nawajah dia nawajah 2 juta si tanya pasti dah kata susah. Makanya anta tu tahu makin rangang dina, dina rewa ia tu dina parewa padahal ka dina yo tahu makin dia tahu bangsanya dina wajah indra. Nama kamu iga dina magro dina me wajah sengaja ditahan supaya kita punya sedekah di hadapan Allah. Iya. Makanya itu sahabat Nabi tak pernah pinrang yang dina Nabi teh wajah kan pakai mu jolo mari nasa namanya tu dia kau lolong pahala. Yo pu ini to si salah. Nah, tapi katong aja tu tahu minra pak mata cika. Ya minum makan jadi cara aku dulu teh kumat di season wajah. Ini jadi masalah sih. Kayaknya usahakan yang terakhir saya wasiatkan. Karena ini perjalanan hidup, Pak. Usahakan ambil hikmah Isra Mi'raj. Di sini ada temanya menguatkan akidah dan keimanan. Sempajangnya najagai tepat. Nah sebab sama tepat itu cuma sempajang. Jika keimanan itu kita sudah jaga, insya Allah akidah juga kita terselamatkan. Makanya upasang ini 2 papasang. Namo magare patat jam-jam linota, kodale mota sapa, papisau itu kami sampai jangi. Magai, iya tu sampai jangi punana dalle iya wasiurusu. Iya tu jam-jamangnya dalle ni sapa. Aja na gara-gara masapa dalle mau lupai malekwe dalle. May katuli na sampaya gara-gara mapalu, nasa mari pakai mapalu. Ay yasa, na mapalu ko dali ni musapa, ya ko masampaya ko loko siluto ko na dali. Para kamu salay mamuruso imi dali mo gara-gara dali musapa, tak balik ka. Kan begitu. Jangan sampai kita melupakan yang membagi rezeki gara-gara hanya mencari rezeki. Tak salah kita. Yang kedua, jangan sampai menggadaikan salat hanya karena persoalan kecil. Makanya maka digurutah usahakan kita sampajangin mator aja naik ko mator bisa sampajang. Iya ko iko mator sampajangin may pitu asara ka sampajaloro. Tapi ako sampajangin mator pujana tamu waktu isinya. Tunduklah pada sholat, tapi jangan menundukkan sholat. Pak itu sampajangin nilainya oke itu mak dekit. Iya, namo magai kan na amala tanasa beruta ko di mas sampaja. Dia nanti kan nilai dikali nol mana. Karena sholat itu satu, yang lainnya nol. Puasa nol sakka nol ya kon puasa masakka ni masikiri ni mengaji ni nol tambah nol tambah nol tambah nol nol namo sisa buku nol tambah nol tambah nol tambah nol tambah nol tambah nol nol tapi yang kesempaja pun masikiri sini tambah nol 10 mengaji ko sini tambah nol 100 jadi yang kemana ngangkatnya tidak sah as-salatu miftahu kulli khair ya minta muka sini itu dicembu nah sama sampaja mau mudah kan itu 2 itu kok gagai Pak kayak 5 rukun Islam kan syahadat, salat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Ya kong kagak ya katanya. Dia tak haji belum jatuh. Dia tak puasa belum jatuh. Dia tak pasu zakat belum jatuh, tapi syahadat si masa pajak. Dia nalak gaji dia pasti buang. Artinya nilai hidupmu tidak ada ketika syahadat dan salatmu sudah hidup. Itu kunci. Jadi komeki mata terniru itu kunci. Penutupnya ada upasang ini pesan Nabi guru presiden Republik sebenarnya sudah menyampaikan ke saya enak jangan sampajangnya sesuai kemampuanmu maksimalkan memang sesuai kemampuanmu nih semua pun ni maka disitu ni matur itu pak kuliah nasaba alina matung balik kota pak ia mimelo kita pengalatan hati nurunan na atai mangolo di kuan ternyata suku na sampajang karena yang memberikan keimanan itu adalah Allah yang membolak-bolakkan hati manusia juga adalah Allah jadi aja tak kala itu bangunan sampai tidak tajaman magai kopi nabi tamatu madalar milawi pasukun ibadah
Ya apa kita jamin, makanya kita mah beri jamak sampai jam perlu, sampai jam sunat bawa rew bola. Aja nak kumana masih gitu. Nabi tema amparan ni sahabat, la tajal buyut aku makabir, kalau bola aku pakai kibur lagi. Bawa rew sampai jam sunat. Makanya aku pergi masa pejang isya, tapi rew bola aku kopi bola masa pejang sunat. Pergi masa pejang loro, rew bola sampai jam sunat. Aja nak kumana masih gitu jamak. Meki mengaji, rew kilo bola, aja nak masih gitu mengaji. Kecuali menunggu waktu di masjid, aku masih gitu mengaji. Maka dia masih gitu orang mabaraka. Mereka di mereka bola tapi mereka setan. Yang itu nak kadang kita jumpa cengki uang bola mau ngomong matiin mau ngomong mata dia mau ngomong mata sia. Itu ditegur sahabat karena sholatnya di betul. Iya, tabawe reba. Makir tu bola tadi ni setan. Apa kita ni pacume benar. Itu mata ramah tu tiga orang ini kayak malaikat. Nah yang nampak orang yang nama gampang matiin mereka malaikat ni. Iya, ia ni tu tanda nama malaikat. Ya kami misang makanan ke malaikat, maka dito parang kita kami misang kan na malaikat, ya na magampang matindro matamu ko pigaw ko deci malaikat ya tanya setan. Tanya setan malaikat ya kayak betul masih kini suami. Wih makumu macam ni tak dia nak bawa ke bilang tak dia tak siapa di rona. Kenapa? Karena orang yang berzikir didatangi malaikat bersatu-satu. Yang kedua kapan? Ketika kita membaca Al-Quran, napi telulan pak baca, wih si garu-garu di mata. Kenapa? Karena para malaikat itu berkerumun mendengarkan ayat suci Al-Quran. Kayak betul ketika sholat Jumat khatib naik di mimbar dia nulis tahan cakar duduk. Kenapa? Karena malaikat rahmat sudah masuk ke dalam masjid. Mana lagi ketika di subuh hari gampang lada matiin romatan karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu. Kayak kasih batu cakar duduk nah rekomend kalian untuk cara karena malaikat juga ikut di majelis ilmu. Iya makanya mereka cakar-cakar. Iya kan? Tapi magi lo pakandana kula rondami letu subuh tadi tahu dia cakar duduk. Bahkan agak tu sandala itu dicilin, cipi pacipisa sado cilina. Dia dapat tindro, mabe. Karena malaikatnya jauh. Nareko angka bola tonroi, dia namanya matiin rumah tangga. Itu tandanya jarang malaikat di dalam rumah. Ia nanti nak kada berutai tama kak bola, dia juga hawa-hawa malaikat. Karena panas perasaannya. Itu bisa dideteksi. Namun maga palana cuaca ikut bisa liwang. Ia nanti tamu masih gitu. Namun dia asin, rasa sejuk langsung. Maga karena di situ hawa para malaikat. Maka empat tu yang nangka kamar yang rina cia macin rumah teh tuli lala maka latu tangaban di mati rumah dan itu setan ni bola apa ini mato maki buah boleh pasigaru kamar isbawa WC ya tak buka WC dari tami kamar setan itu tama WC Allahumma inna al-khubsi wa Allahumma inna uzu minal khubsi wal khaba'is masuk setan lah di kamar itu gitu lajak sing kamar mat itu masuk ke sisi tangan ketika ini mato maki buah setan ke kamar ini mato taruh ini gak kena semala saja ustaz mulai beli bola bola setannya beli bola setan na WC mesti bola kan begitu kalau aku tak buka imat kan udah gak mapasa setannya pilala kamar aja mati robot nah sebab maki ini mato maki buah nonro ayo kalam Allahumma billahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk doa halina yana tu ampai ogi orang wajo orang sigrap orang pinrang orang bone orang sopeng narek pomelo itama ramalang napak bayi ni anak. Nanti dekat Ramadan itu baru menikah. Kenapa? Supaya nanti di Ramadan juga kan sebelumnya itu ada ziarah kubur. Di situ. Sebelum berhubungan juga pengantin baru disuruh ziarah. Agak gunana. Sebelum kau menyentuh istrimu, datang ke kuburan itu, doakan ulama, minta keberkahan kepada Allah sebagaimana diberikan itu, supaya nanti anakmu ada yang bisa jadi ulama atau bisa jadi wali. Itu kuncinya. Tanya kiburu sembaran nalawi. Kiburu na nenek yang robat tay nasa uke nenek ubat kala ada biasa ya aja nana talos siapa ya rojo. Iya kuburannya para ulama yang kita ziarah. Kenapa Nabi dibawa ke Baitul Lahmi? Kenapa Nabi dibawa ke Bukit Ursinah? Itu pesan bahwa tempat-tempat itu punya sejarah di mana para nabi pernah di situ berbicara dengan Allah. Nabi Isa di situ dilahirkan. Jadi itu onrong-onrong. Makanya perjalanan itu kalau bukan dari masjid ke masjid, pindah dari rumah ulama ke rumah ulama. Kalau tidak dari pondok pesantren ke pondok pesantren. Iya. Jadi itu kuncinya. Jadi mestinya perjalanan kita itu selalu ibadah ke ibadah. Ya tona tu apa yang makanan kita? Umatku adalah umat yang terbaik. Dia negara caukan jai umatku nasabah nasalaisi dia cek untuk menuju ke kebaikan yang lain. Kayak gini loh. Selesai masam pajal loro menuju ke asar, selesai asar menuju ke maghrib, selesai maghrib menuju ke isya, selesai isya menuju ke sholat subuh, dari sholat subuh lagi menuju ke duhur. Ia nariasa sampai tepat tu, yaitu sujud pacapura masam pajal loro, niakam neman ni untuk masam pajal masyarakat. Jadi kita berjalan ke mana? Tetap menuju ke sholat. Ya kau mati kau pasai, maka kita akan menemati syahid. Kenapa? Karena kita sebenarnya menuju ke sholat, cuma melalui proses kemana kita berjalan.
Yan na tunakal to pandrita. Usahakan ni, lengi tu niya mas sempajang, lengi niya nelo mas sempajang. Iya ko sujuk pacapura ko, niya nelo mas sempajang. Iya ko katak bere ko, niya sempajang. Itu beda. Iya ko taputus si sempajata, cedela dan itu. Kegayasan, pura di madrasah sempajalor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Terputus. Siaga miman nih mas sempajang, paling tinggi 5 menit. Tapi ia kok sebelum madrasah pada saat sujud terakhir, ia toka memang niati untuk masuk pajang asal. Kalau kita meninggal, maka kita akan meninggal karena menuju ke sholat. Ia tunasa Nabi, umatku adalah umat yang terbaik. Kenapa kita bisa kekal di dalam surga? Padahal umur terbatas, pahala terbatas, karena niat melakukan kebaikan tidak terbatas, dan semua niat itu diganjar pahala oleh Allah. Ia tunasa sabari kita kekal di dalam surga. Jadi sungguh sangat rugi laki nareko deni niatan dari sholat ke sholat. Makanya itu sampajangnya ditutup dengan 2 dari sallallahu atau sifat dari sallallahu abiyah. Kenapa kita salam? Orang salam itu cuma 2, ketemu dan berpisah. Salam ke kanan karena kita ketemu dengan waktu berikutnya, salam ke kiri karena kita melepaskan waktu setelahnya. Aja mulak pesangi jolo waktu kode penapura musambung waktu sebelumnya. Ia neriasa sampajat kemapat. Ini yang penting. Mega apa tuh nasa teh sampajat tempat tuh cukup cengan aja itu bukan sholat, itu tafakkur. Tapi mesti di dalam hidup kita ada ibadah yang tidak digerakkan dengan lisan dan juga tidak dilakukan oleh anggota tubuh dan juga tidak bisa dihitung pahalanya. Angka makasiyam mesti atini si sumpu si bapa Allah Ta'ala tanpa ada ucapan di lisan. Agama sepong Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, bahkan ada hadis yang mengatakan kalbu yang paling dirindukan oleh Allah adalah kalbu hambanya yang terkoneksi di saat orang semua berbicara. Si puluh-puluh makoma bicara cara mana tahu, tapi kalbu kita terkoneksi dengan Allah. Walaupun kita duduk di tengah orang yang ramai, itulah kalbu yang dirindukan oleh Allah dari hambanya. Bacaan Al-Quran bisa diprediksi pahalanya dengan 1 huruf 10 hasanat. Salat bisa diprediksi dengan berbagai macam keistimewaannya. Zikir yang dilapaskan dengan lisan bisa diketahui manfaatnya. Tapi zikir qalbu yang disebut dengan tafakkur tanpa menggerakkan lisan, tapi merasakan kehadiran Allah, bahkan kadang merasakan berdua-duaan dengan Rasulullah atau para wali-wali Allah, maka itulah orang yang dirindukan oleh Allah kalbunya. Biar bukan di dalam masjid, mungkin dia duduk di pinggir jalan, mungkin dia di sawah, mungkin dia di danau, mungkin dia di pasar, duduk sambil menunggu pembeli, tapi kalbunya berdua-duaan dengan Allah dan Rasul. Itulah orang yang diistimewakan oleh Allah daripada yang duduk di masjid hanya menyepes-pes. Tapi dia tuh aku di saya tidak bisa sebut ibu macan. Kemudian Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu sholat. Jadi Nabi kita oleh Mekah lo ke Madinah, disuruh masuk aja ke Madinah 2 rakaat. Selesai sholat di Madinah, dibawa ke Gunung Sinai, juga disuruh sholat 2 rakaat. Kurang di madrasah lah Nabi tanah kutana, maka ada orang lagi Jibril, maka ada di sini Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Dibawa lo gunung, dibawa ke Baitul Lahmi, masa pejati Nabi tekur, dan masuk ke Masjidil Aqsa, justru Nabi jadi imam. Nabi teman jadi imam, seluruh Nabi dan Rasul itu jadi makmum. Dan itu kan orang mati. Bayangkan kau ke iman atau mati makmum. Namanya begitu. Nabi kan sholat dan dia jadi imam. Pertanyaannya, akan jadi nak terima Nabi tak? Nang kami mana sempajan najama sebelum berangkat? Coba. Kan Nabi sholat. Coba. Menjadi imam berarti memang Nabi itu sudah ada sholat. Kemudian buka Al-Quran, yang hafal Quran kan jelas. Nabi Isa ketika ditanya, apa katanya? Aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Yang kedua, Maryam sholat di dalam mihrab.
Nabi Zakaria wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, juga sholat di dalam mihrab. Nabi Adam juga sholat, Nabi Isa juga sholat, Nabi Musa juga sholat. Sininna Nabi masa zaman. Bahkan Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti sholat bukan ibadah yang datang setelah Nabi Mi'raj, tapi sholat adalah ibadah ada pada saat Nabi pertama sudah diutus. Angka memang nasampaya, makanya najama memang ni Nabi tak. Tapi kenapa setelah Isra Mi'raj itu dikatakan perintah sholat? Nasabah untuk umatnya Rasulullah baru turun perintah sholat untuk umatnya. Nasabah milawi Nabi tak. Nabi yang minta itu. Jadi Nabi itu milawi sampai jangan. Saya dapat itu satu penjelasan guru Kiai Jadul Muin Yusuf Presiden maka dia Nabi tak. Minta mana rupanya sampai jangan Nabi. Gerakan nato malaikat engka malaikat tato masuk ke langit pertama ya ke langit kedua rokok to si mapamuli pancaji letu kama dino toli rokok si rokok na masuk ke lorikon. Di langit ketiga dia hanya mendongakkan kepala ke langit. Kemudian di langit keempat ada yang sujud, kemudian dia ada yang duduk. Makanya 7 gerakan sholat itu 7 gerakan sesembahan malaikat kepada Allah di 7 lapis langit. Ia narolindau lagi tak ina tu apa yang sujud itu ada 7. 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut, 2 kaki. Jadi itu sampai jangan nalamanat itu nilawi Nabi tak gerakan sholat yang kita takbir apa itu diambil semua sampai jangan menato malaikat dan itulah yang membuka pintu-pintu langit. Kemudian tadi sudah dikisahkan oleh Guru Ustaz Abutan bahwa langit pertama ketemu Nabi Adam. Magina Nabi Adam dupai Nabi tak nah banyak Nabi 24 Nabi dan Rasul. Kenapa Nabi Adam di langit pertama yang istimewa? Itu untuk menggembirakan hatinya kata ulama. Nah sebayur Nabi Adam boleh kasih surga ya dempara polok pelin. Agama maginya dempara Nabi Adam 2 alasan. Gara-gara ibelisi bicik salah-salah. Pak maka dibelisi nanti memang dia sepuluh Allah Ta'ala ya robuah hugi yang Nabi Adam tapi makukan apa labak nih. Nabi Adam tidak konfirmasi kayak Allah langsung dia makan karena berkat ucapannya iblis. Agak nasar, dia mungkin berani mencatut nama Allah, padahal iblis itu mencatut nama Allah. Mega tahu masalah pejabat gara-gara itu. Asa boleh kasih runtuh bosnya, ani gereja deh padahal dia. Ini, iya, ini tuh mega solangi bupati, Pak Bici. Yang kedua apa? Istrinya, Hawa. Dari situ rayuan lembutnya makanya Nabi Adam mengambil betul. Iya, jadi 2 tuh bahaya pernah dia kita orang Pak Bici si bawa iya kue si depet. Itu bahaya lah. Jadi nanti nak kalau kita kali itu tuh nawa itu mangila ada bicara makun raya. Pak itu makun raya ko nang kalingai, na tadi mojok gare. Nah semani gare yano. Ya ko lette imanto maka maga pa yano gare. Masa nih, lihat itu, tapi deto nak kau ibu-ibu kau deto syak. Kemudian, ia kau angkat tahu diturunkan derajatnya ziarahi dia. Kepala desa apa aja manci kepala desa, loki bersilaturahmi untuk mengobati hatinya. Sahabatnya itu mulai banyak yang hilang satu-satu, tapi kita merapat dekat. Iya. Ya kok cama mencaji rakyat biasa, loki silaturahmi. Bupati mencaji rakyat biasa, loki silaturahmi. Tapi ya kok cama mencaji bupati jamu Allah. Kenapa? Nasabak menremui orang kaya yang bangkrut datang ke rumah. Gembirakan hatinya. Karena orang kadang ketika dia menanjak naik itu biasa-biasa, tapi ketika turun sama juga orang naik gunung Pak. Ia kutuka itu butuh tenaga banyak, tapi justru lebih banyak tenaga yang dibutuhkan ketika turun. Makanya kau tahu jatuh, oh hati-hati. Itu harus digembirakan hati. Magi namanya tahu bunuh diri, karena di situ tidak bisa dia tahan. Kemudian naik ke langit kedua, si runtuh Nabi Isa, si Nabi Yahya. Manusia dua-duanya tidak menggunakan logika dalam penciptaannya. Nikah. Nabi Isa lahir tanpa bapak, hanya ibu. Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Paja ni macarepa benena Nabi Zakaria nak tampu kemopi Nabi Yahya. Agama nana. Jika manusia sudah angkat tangan, ambil air wudu atau sujud, maka minta kepada Allah. Yang mustahil menurut manusia tidak mustahil di hadapan Allah. Itu pesan.
Namo mak kada tahu dia mungkin angkat tahu gaji dia gaga ambok, nah Allah akan nampakkan karena sholat. Nabi Yahya, kenapa? Nabi Isa kan ibunya kan sholat di dalam mihrab. Maryam tuh dia minta di mihrab, makanya diberi keistimewaan. Dia lengan-lengan dari mihrab, langsung dari Allah. Wa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kan jelas. Nabi Zakaria mendapatkan keturunan namanya Yahya juga karena dia sholat di dalam mihrab. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kemudian dia minta, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itai kokoi mihrab, itai mengilam. Makanya imam itu tempatnya disebut mihrab. Makanya imam yang disuruh berdoa. Jangan makmum. Imamnya karena tempatnya yang tembus. Di rumah kita bikin mihrab, silahkan. Disitulah kita berdoa. Ulama-ulama seperti Guru Kiai Abdul Rahman Ambodali itu ada mihrabnya. Guru Kiai Abdul Mumin Yusuf itu ada mihrabnya. Kiai Haji Maimun Subair itu ada mihrabnya sama. Kenapa? Karena di situ tempat berdua-duaan dengan Allah. Yopudi mandari mas sempajak kenro-kenro. Bawa su jadang ngeloko sampina kadere kata ko kadere tu dah kalau saya di kulkas kata ko saya di kulkas lari kulo lama dia dengan atau lari tamak kamar maru kata ko kamar lari tamak ko dah kurang dega gon mana sih mas sempajak. Padahal WC kita bangun sampai 30-40 juta hanya tempat buang kotoran. Tapi tidak ada tempat berdua-duaan dengan Allah dalam beribadah. Maka kenapa doa itu susah tembus? Karena kita tidak membuat tempat istimewa untuk bersama dengan Allah dan Rasul. Walaupun semua tempat bisa ditempati sujud, tapi mestinya kau buat tempat khusus untuk memuliakan dirimu dalam saat engkau berdialog dengan Tuhan. Bukan hanya memilih pakaian, bukan hanya memilih momen-momen tertentu, tapi mesti kita memilih tempat yang istimewa juga. Iya kung ketemu tak istimewa, dia namun kita patuda mo kubanrin na kadira. Dia namun kita patuda mo pusat din gulukas. Tapi kita akan bikinkan tempat istimewa. Begitu juga ketika engkau ingin berdialog dengan Allah dan Rasul, buatkan tempat istimewa supaya kau tidak terganggu. Di situ kau bisa memohon. Itulah barakah yang disebut dengan mihrab. Cuma jarang kita membuat itu. Setelah itu naik ketemu Nabi Yusuf. Jadi akan ngaguri Nabi Teko, Nabi Adam. Nabi Adam itu Nabi sudah belajar tentang tanaman dan tumbuhan. Nendre pun Nabi Isa dengan Nabi Yahya, dia juga belajar tentang metodologi dakwah sekaligus belajar ilmu kesehatan. Nah, sahabat Nabi Isa itu adalah dokter yang paling hebat. Nah, sahabat bisa menghidupkan orang mati. Yopi di dokter tanpa mati tahu tuh. Naik ke berikutnya ketemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah mengelola keuangan negara karena dia bendahara negara. Hebatnya Nabi Yusuf itu adalah manajerial ekonomi. Makanya Nabi belajar ilmu alam, belajar ilmu kedokteran, belajar manajemen dakwah. Kemudian naik ketemu dengan Nabi Yusuf, belajar manajemen ekonomi syariah. Coba naik ke atas, ini ke sini runtuh. Ketemulah dengan Nabi Idris, orang yang hebat dalam tulis menulis. Nabi pertama yang menggunakan tulisan menulis itu adalah Nabi Idris, dan orang yang paling hebat ketika berzikir. Makanya dia mengatakan wala zikrullahu akbar butimpari nasidap benena na nikmati biko masikir sibako sidap benena agana sa lat biasa inyaman na kumaringaran Allah ruang Allah taala ko sidap ka benena. Coba angka butimpari mako. Itulah Nabi Idris. Makanya dia dekat dengan Allah. Sirnya terbuka ketika dia menyebut nama Allah. Maka zikir Allah, 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 Allah itu disebut zikirnya Nabi Idris. Makanya disebut wala zikru Allah akbar. Makanya disebut wala zikrullahu akbar. Zikir Allah itu besar. Naik lagi ke atas, siruntu Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Dia adalah juru bicaranya Nabi Musa. Dia adalah orang hebat dalam dakwah. Di situ juga Nabi belajar. Kemudian ketemu Nabi Musa, andalannya Nabi. Nah, sebab dia bisa bicara langsung dengan Allah. Lobby to the point itu Nabi Musa hebat. Tapi ketika naik ke Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Ibrahim, ahli filsafat. Jadi Nabi kita itu profesor di bidang filsafat, kesehatan, kemudian manajemen ekonomi, semua dia kuasai. Maka itulah yang dia pakai kembangkan Madinah. Jadi itu hebatnya Rasulullah. Artinya apa? Ini hikmah. Setiap orang yang kita tempati silaturahmi mestinya minta nasihat. Itulah tradisi ulama. Walaupun ilmunya tinggi, narek kursi runti atau pandita, pasti maka databe paling nggak barak
Bilauka puluku ini. Apapun amalan walaupun satu, itulah yang dilakukan Rasulullah bersilaturahmi dengan para nabi-nabi. Walaupun nabi itu adalah orang hebat, tapi dia butuh energi dari para nabi-nabi yang lain dengan energi silaturahmi. Makanya mestinya ya kau angkat tahu, oh ini orang bisa kita dokter, bisa minta apa yang harus ini, silakan minta. Saya itu ketemu insinyur, minta pendapatnya insinyur, sehingga banyak hal-hal di bangunan itu saya bisa tahu karena sering ketemu dengan insinyur. Iya, saya ketemu dengan ini minta apa ini, saya sering begitu. Tata cara, oh begini caranya, oh begini, sampai arsitek itu kadang saya tanya ini, kamu bisa tahu. Sampai bisa memeriksa kekuatan bangunan itu hanya karena bertanya, bukan sekolah. Saya bisa tahu campuran semen yang ada di Tempo itu dalam waktu hanya 5 menit. Itu ilmunya insinyur, tapi saya bisa dapat karena dikasih tahu rahasianya. Saya bilang itu pentingnya meminta nasihat. Jadi kalau ke pesantren talawi, ke Taupandri talawi sirun tu aja talau mama jama, tabe doa ta, malah baraka mapoto, dengan gunanya itu. Mapoto binasa baraka. Mestinya minta yang dimasuk berkah itu adalah amalan. Ya sange baraka amalan, ternyata ilmu, bukan amalan, amaliyah. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau mau dapat barakah, minta amalan, minta wirid, agar dibaca. Oh, amalkan ini. Itulah berkah yang sesungguhnya, bukan foto. Foto itu hanya kenang-kenangan. Yang paling utama adalah amaliyah. Iya, amalah basapa. Siapapun itu, pasti. Saya itu sering dapat ilmu itu. Oh, ternyata ini yang dipakai guru. Mega murid na guru tayo si Rusul. Bahkan ada yang di Toli-Toli, ada yang di Kendari. Itu kadang saya merinding, Pak. Murid na guru ta podang, guru ta Kejabur Rahman Ambodal. Kede Ustaz. Waktu na tu suka guru talo mapak guru, dega gak bisa. Udangi guru tekan aga je pun lo ka mapak guru namunya tanggan na tau pa aga nasa guru teh jok kanu nak tane ko mapak guru iya mapak guru. Jok kanu. Letu kana sa ko kurustas ya ko baca ya kita ko yolo na ena pusaka di sakana aga je maknana ye. Lau tutu ya robo ena parewa kalau ke kantor itu dah. Di saat saya duduk di situ saya dengarkan suaranya guru ta. Aku maknana ya. Pura ya rolewa sih kak lanjut kami mapak guru. Ada yang di Kendari itu akan aku datang, Pak Ustaz, ketika tengah malam saya bangun sholat sunnah 2 rakaat. Angkai guru tak tudak, nasuruh kak lampai kita enak pak ubaca, najeloka nggak makadagang kananya tuh Pak Guru matu kusuma. Itu setiap malam dia datang, beliau wafat pun itu masih datang. Itulah wali-wali Allah. Sekarang juga kita bisa Pak. Cuma sekarang lebih modern, dulu tidak pakai modern. Dulu para wali itu bisa berkomunikasi langsung dengan murid-muridnya yang dia kirim karena kalbunya terkoneksi, signalnya ada. Yang sekarang kita tidak bisa karena kalbu tidak dipakai, tapi HP video call kan bisa. Ya kan? Ya komat video call itu kan sampai di situ suaranya, gambarnya, padahal tidak ada kabel. Kenapa bisa ada suara, ada gambar? Bisa, padahal ini layar besi tidak ada apa-apanya. Kenapa bisa terkoneksi? Itu juga yang dipakai para ulama. Tapi dia tidak pakai alat, dia pakai kalbunya dengan mata batin sehingga bisa koneksi. Ya kuya itu naruh kita rahasia itu luar biasa. Itu banyak, tapi itu bukan ranahnya kita bahas ya begitu. Kemudian Nabi ketika ketemu dengan Nabi Ibrahim yang bersandar di Baitul Ma'mur itu, karena Ka'bah itu kan ada 2 Bapak. Ada di dunia dan ada di langit, tempatnya para malaikat itu tawaf. Ketika dijatuhkan jarum dari Baitul Ma'mur itu, maka akan sampai ke atap Baitul. Tapi malaikat Jibril tidak, dia boleh makan dulu, cuma sampai ke langit ke-7. Nabi yang ketemu dengan Allah. Nanti versinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu beda. Maka menre Nabi tahu langit ke-7, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Di atasnya itu ada alam namanya alam mustawa. Disitulah Nabi bertemu dengan Allah. Tapi Nabi tidak mengatakan disitulah Allah. Situ. Agak makna apa?
pada Komakadaki. Saya naik ke gedung Darmawan, naik ke lantai 2, kemudian naik ke loteng, baru naik ke atap. Di atap aku melihat bulan. Disitulah aku melihat bulan. Apakah bulan ada di atap? Tidak, itu masih jauh. Tapi di situ tempat baru bisa melihat bulan. Begitu juga Nabi Muhammad ketika di alam istawa, di situ dia melihat Allah. Bukan berarti Allah ada di situ, tapi di situ tempat untuk melihatnya. Itu penjelasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang dari Salafi itu mengatakan Allah itu bertempat di situ di aras, duduk di situ. Kalau sepertiga malam turun ke bumi, berarti aras kosong. Jadi kalau dikatakan turun ke bumi, berarti Allah tidak pernah di langit. Kenapa? Karena malam akan berjalan terus. Malam di Jakarta sudahnya itu, malam di Makassar sudahnya itu, malam lagi tengah malam lagi di Papua. Jadi Allah itu cuma di bawah terus, tidak pernah naik. Kalau dikatakan Allah yang turun, makanya itu logika yang hancur. Ketika mengatakan bahwa Allah turun di sepertiga malam, bukan Allah yang turun, tapi rahmat Allah yang turun dengan rahmat para malaikat. Sama dengan lampu, dia tidak turun ke lantai, tapi cahayanya yang turun ke lantai di saat itu, maka lampunya tetap ada di situ, cuma cahayanya yang akan tembus ke bawah. Itu yang dimaksud dengan lampunya sampai ke lantai. Begitu analoginya. Jadi aja tak ada no ibu Allah Ta'ala itu sungguh capek Allah itu bolak-balik. Ini logikanya Salafi yang keliru. Iya, di Sengkang ini sudah banyak, di Bone sudah banyak. Makanya saya bilang tak terima itu penderita pesan guru tersada. Ulama-ulama kita di Asadiyah, mago pijit tu melo mak guru makalilek, nama nasaro salama guru ta. Nama satu deh kagak pak gare-gare. Iya itu nawan ding yakutanan narik dia nama kanja amat yang nama makaro kanja. Siaga kan atau penderita nama guru mancaji wali. Ni ke murid guru tak Jadul Rahman modal ya mancaji wali. Semua 9 orang itu kan yang duduk bersama, semua jadi wali. Pasti dia wali karena murid-muridnya jadi wali. Ama kira. Iya kok ya minta curi belum tentu toh. Kenapa? Siapa tahu majai mati kematian. Yang dijamin kematiannya itu selamat hanya ulama yang sudah meninggal betul-betul terjaga. Yo bahasa nanti ya, login tengah maka mati cepat. Kamu belum jelas. Iya. Ya kau sarubah menimakai kay baru ya kau sarubah ngako pa ya kau kadita taluju tata sorang ya kau katalo umrah si kanto ni bawa ni rewa. Iya kau sarubah manibawa ya manimaya kita tidak. Janggot itu bisa dipelihara. Wad dia minyak na loro malampe. Bisa. Tapi akibatnya si dia tahu penderita tidak bisa. Banyak yang menyalahkan amalannya guru, menyalahkan imam bersanjid, menyalahkan imam baca salamat, menyalahkan imam tasyih, menyalahkan imam tahlilan, menyalahkan imam syarafu guru. Semua ulama kita lakukan itu. Memeraja yang menyalahkan tu imam maulud. Saya cukup sedikit aja. Otak aja nanda usah pakai dalil. Akan bawa nih, iya kumajai rumah maulud, majai rumah meraja, meraja, semua itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin orang yang melakukan ini jadi wali. Ya benar. Ya kini nak cecek Allah Taala mau lihat sebesarnya pak. Nah dia nak cecek wali guru tak itu sekolah kesada. Nah dia nak cecek wali guru tak Jadul Rahman Abu Dalil. Nanya aja tahu macam ni macam mau lihat tu Kalimantan, latu Pulau Sulawesi macam ni, latu Sumatera. Macam ni mau macam ni meraja lalu masyarakat guru matahlilan maparasaji. Nah jama mana? Ya kini jama-jama ngedit dan cecek Nabi tasbih Allah Taala. Nah dia mungkin macam wali guru. Kena cecek Allah Taala. Tapi kenapa dia jadi wali? Berarti itu semua amalannya disukai oleh Allah dan Rasul. Kita coba nih balik, ya tuh sirote itu di mata kita meraja, mata kita mau dulu kagak ulama mana mencegi wali, siapa nih gerak? Jangan tak kecing-kecing, masapa nangka buruk tahe. Jangan sampai barakahnya ulama ini tercabut karena kita tidak mengambilnya. Apa ada kata gaya? Mati maliwasa musuh tengah Andre. Tercabut barakahnya di tengah barakahnya para ulama. Iya, aja kita membela mak guru nang kemana mau guru tak, apalagi guru tak pernah Nasaruddin Umar kembali kasih itu luar biasa. Itu adalah satu kesyukuran besar. Pada pun tak pakai Lailatul Qadar ini atau sekali. Ulama-ulama kita mesti doakan itu. Barakah nama-nama guru ter di napat tu pitul lapi atau pandita ko sengka. Ya metode Pak Dongan guru. Saya ketemu dengan muridnya guru tak masih ketemu. Agak nasab. Waktu naturu Lailatul Qadar ya metode Pak Dongan guru tak pitul lapi atau pandita risengka aja tak peti. Sekarang sudah lapis kelima. Negara tak kiai Jadul Menius orang apa? Orang wajib. Anu geus guru tak kiai Jadul Rahman Abu Dalil kan orang wajib.
Atau sengkang tuh. Ulama sengkang ini luar biasa Pak. Ini tiap apa yang kak kita matang sengkang. Nasiran na to pandrita ita may mati itu dia lo cilin na jamaah itu 50 ton palihat to pa jeme na terima. Nang kamana mo ibarat kayo to sengkang maja to malo to presa diwa. Ano begitu? Makanya saya itu tidak melepaskan, mestinya kita kembali ke situ. Yang saya ceramahkan itu amalia-amalia nama mau guru tahu parewa kami kahe. Ulama nang iya, ya mana itu na pakai to pandrita na salama. Masa dia ni curi dalam na. Aja na telimelo kecenga-cenga. Dengan alasan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jangan. Ini guru tadi nak kena saling Quran si bahasa saya. Ini tonya itu pusah. Nih, tahu makanya itu kembali ke Al-Quran dan hadis pura takdir. Kita kan tidak pernah tinggalkan itu, tidak usah. Ulama dulu itu tidak pernah tunjukkan ini ayatnya. Agak penasaran. Jaminya, nasabakannya itu tugas masa payah. Pada betul lobo tinggi. Aja nak takutan yang aku panas. Agak pak gamina sama lah goreng. Andre Bawan nih. Aku tanam mana tim rumah lala sudah siaga sudah pakai Andre Bawan nih. Ulama begitu merumuskan hukum amalia baru jamaah. Aja nak kita agak hadis kunung hadis dia berang. Oh betulnya aja mampu ya lawan magalu piga nih nama lo modal selesai. Sekarang jamaah selalu bertanya mana dalilnya, mana hadisnya, sahih atau tidak. Dia tahu kan jamaah. Kan begitu. Tapi dia tahu nak apa sengkak ni? Mampu lah ni. Ini saya wasiatkan ke anak-anakku yang dari Asadiyah. Itu penting. Saya termasuk orang yang sangat bersyukur karena cucunya Asadiyah yang mengajar. Dulu kan kayak Fathuddin Sukar alumni Asadiyah. Saya mengambil ilmu dari situ. Tidak mengambil langsung dari sana langsung ke guru tak kemudian ke murid-muridnya, itu tidak. Tapi saya bersyukur bisa mengambil ilmu dari ulama-ulama Asadiyah. Begitu aja Pak. Apalagi di TUKWW lo gila dah. Muliakan guru-guru kita yang masih hidup. Tapi makumema tu Pak. Ia kutu itu pandai teh madari di Jampang. Mati itu mati apa kita kejendak we lebok bawang guru kita. Itu kan. Makanya pasang hargai pasangan tak, hargai anak, hargai keluarga. Ya kok kui boleh ajak tantri kodeta si puluh si bawa bijak-bijak tak. Kajadikan itu momen-momen yang paling indah. Kurangnya anak saya syukur kunang kawat tu makaman reki si bawa. Nasabang kan ang kawat tu matu melok iman reki si bawa ya na dia nak gagal. Maka gunakan itu supaya anak-anak kita akan mengingat selamanya bahwa saya pernah bersama orang tuaku makan. Aja anak iman rukilo na televisi lah kaya naman ko kadere kay binin ng pilala na kurang ng kaya na chido pilala kamara kay chido lang po dengan kay no boleh disekarang. Iya. Ini yang hilang sehingga berkah makanan itu hilang. Iya. Ya biasa teman-teman pemelo man no lima nang anak no lima nang ako nang kamana pi masulek ko tunak ko man do na ko man si bawa. Mabila la say makanya baraka di na pa na patulog dali ito malata. Iya makai ko ade gay. Mandro ko na kurang ni chidi kasi na kadere chidi patulog televisi chidi matangangi magim na to itimpu to pak bunuh to matong. Kalau runtuh pak anak-anak masa peda macam ni indok na macuri pandai anak letuk ko bali boleh na bawa diri. Iya na tuyasa tau di na macam mana. Iya, nasaba anak-anak bunti, anak-anak jejel anak-anak didi anak-anak. Itulah kenapa Kementerian Agama membatasi umur pernikahan. Nasaba ia kumalulolak dai, anak-anak jejel anak-anak, ya anak-anak jejel anak-anak berarti anak-anak didi anak-anak, ya ko anak-anak didi anak-anak, anak-anak jejel. Nikah. Itu kunci. Ini penting saya sosialkan. Sholat bersama. Aja nak kemana masjid kita harus sempajangin. Nampakkan ke anak-anak kita sholat kita di rumah. Nabi itu kenapa Aisyah mengatakan sering saya sengaja menarik kain di paha itu sampai kelihatan paha ketika Nabi sholat. Itu untuk memancing supaya Nabi itu terpengaruh. Tapi Nabi tidak terpengaruh dengan itu. Berarti Nabi sholat di dekat istrinya, di dalam rumahnya karena yang sempit. Kenapa kita tidak ajarkan ini ke anak-anak kita? Kita sholat di kamar ketika ada anak-anak kita. Dia akan katakan, bapak aku dulu rajin tahajud, mama aku dulu rajin doa. Itulah kenangan terindah yang dia tidak bisa lupakan. Dan itu pembinaan karakter langsung ke anak. Ya, ya ketulima HP ni mak. Ni semana urusan na tanong di watang yan ako Kalimantan purin na sepeda yan ako Surabaya mapat di sini yan ako boleh angka yan ako jupan na mapat di utu na padahal laki-laki na jamba-jamba din isa. Kan banyak itu. Kemudian saya wasiatkan akibuaki amala
Ia makanja ko cicam ni ijama na de na paja idolong pahala. Lembak matu pole rita nasi wadi ia tidak sudah di alam kubur tapi pahala terus mengalir. Jangan fokuskan ibadah yang tidak bertambah pahalanya. Karena kenapa? Kubur kita pendek, ibadah kita susah khusyuk, banyak gangguan, maka bikin ibadah yang bukan kita yang lakukan setelah. Cicam ni ijama imon rinna tulitama terus. Aja na ijama para pangkapula. Ya sange tahu sogi, ya kodena kareso watak kalina na puli nini. Ya sange tahu macet tuo, andena na sampaja na tuliang kamu palari pahala. Ini yang banyak orang tidak tahu. Mega tahu macam ni masa padal le tapi dia macet tuo. Magai, napa si bulu mana mi waran-waran na pagino na masalah. Ad-dunya masyaratul akhir. Ya tulino ad-daratan na surga. Berarti lino nara bolata kendro uko suri mundo ya kung kapak dara uko midarat na nataro tanan na de natilaw bolana ya tiasa pak dara sigilingan mo tahan tabahan jadi nang kapak dara uko midarat na nataro tanan na de nang kana parewa ila bolana berarti de na punay tapi agama nana ya ko ang kataw mapasitul waram para ko milino nataro de nakiling ila suri mundo ya natutaw de na macatuya macam ni masaparal bikin etis sang imaga sejak na nalupay kita otomatis na degaga bicara lino atau tangkali dega kinetis sang imaga sejak na nalupay kita otomatis hari ini mungkin orang menangis ketika kita wafat tapi besok akan berhenti tidak akan menangis selamanya ia kumadai cengi makarang kita labai atau kajak ia kumambas sakit masike ia akan asa tahu mati ni tahu sakit ya kumadai cengi aku pada taruh atau maka dewe kanjak payani tapi ya kumega rampe-rampe majai sarai agan asa tahu to salamat tegar agama nana bu degaga angka na atutungan iko degaga boko tapasagi ulawangi yatu isalipangi pakai degaga sebenarnya perhiasannya wanita itu semua sembunyi dia itu gaga pita anting sembunyi kalung sembunyi foto maka licuk dia itu gapita isubu mana itu perhiasan nama kunrai ulawang ko rante na kang ilalang anting-anting na ilalang ipoto ni lalatu iya makupay sa liwa man rante sa liwa ulat to is tanga kilo itempele ko yuko majijiran ako ang katono ko lang kasi ko ang katono chichi na si sapu-sapu ang katono matemple ko katono ko iya ikhlas jolo. Iya, makanya upasan dia itu gagal pak, dia gagal tanam-tanam gagal. Maka dana puji ka alakay ko dia gagal. Mapasipulong ngalawang ini napasipulong imate ti matu bini mo rin malo. Manasa na masa jadi nak bayi ni kumate. Tuki lagi melo mabay ni palay kumate. Iya, mo hindi arwane makoto. Maka dana puji ka bayi ni ko na puji sani. Ketika mati mungkin meninggal hari dia akan menangis. Besok menangis 3 hari dia akan berhenti. 1 bulan ketika mengenang hari kematian dia akan meneteskan air mata. Pasang status di Facebook sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan kami. Begitu cepat tidak terasa. Angka duda yawa makomek. Sabar kiku nasa makasih. Yenyo. Kan itu. Semuanya akan dilupakan. Aga nasa guruta, wija-wija mo muran mo nga uta chiwali ko. Kaulian mo muran mo nga uta rapat. Anak ta, ang kagana ta takiri lo Jepang na sekolah takiri lo Jakarta. Kapan dia menelpon bertanya di mo kima? Tidak pernah. Ia minatalipo ko capu ini. Ang kirimannya letu SMS mani, alhamdulillah terima kasih akan kiriman. Tidak pernah bertanya. Ini tuh makokoy, 5 kilo pengajian, safari seramiras, meka kanaiki akasiaga tasiariki buruk atau motor tak ia mati dalam 1 tahun, palingan 2 kali. Ini lagi mapahami agama kedua di rumah masyarakat guru si tahu, apalagi anak tadi enak paham agama. Namun awal kan, angka gaya pemai kira-kira kau degaga tanya di bawah, mana sakit? Itu saya wasiatkan ini Pak. Nah sama dia sadari tahu. Mega tuh dia nama macam Pak. Macam ni apa sih tulu dulu. Dia tinggalkan semua. Dia tuh gagah. Isa lain lagi biji-biji mundi itu cakap. Jama-jama mati. Ini tahan yang kagage cineng ke Pak Belur dia megi beli dohir ke disi di juta ya ketani. Siratus aku dohir mak dewe ke pelina padahal ci di juta di. Nah seke pengalin.
Dami aga melo pasipulong inang kanal dia ngangka anak namo na nawanawaya sisan na mati dia kasi sa pagpapalak agayak ko na ito da acila kapay di ko dia gagawa kapat ko asadiha acila maka pala kurangnya anak ko nonroy kamara ay malulong ni pahala mas sempajang ni anak malulong ni pahala mas sikri ada malulong pa matinroy pa pala kurangnya malulong ni pahala tempat yang kita siapkan terus mengalir ia naruyasan tahu mas jatuh nasabak mati di nadina pada lari pahala ini aja na kalau umrah maloliso tapi katalu si tahu pajawi cican na jo kasi tahu pemiki jo kasi tahu cican na magay umrah itu ibadah pribadi tapares saya apa salam sebelum jo kaki nomor si dipakai ng melo ibawa nomor 2 masuk mo basakka na di melo ipakai la umrah yang ketiga dito gaga andre haratan yang keempat dito gaga tau tewas salat ya kung katau tewas salat kalau syari nabi ta ganasa nabi ta la yahilu lil muslimin ajah juraha ko kasalah sayani ya kon ali bangi talungas so di musewa dapat berupat wasakar ko nasa kita macam ni ko tak baik Allah malapay maka di po ngalata lalat baik Allah dega gamol di kolok ko na mencari pemana mo bawa lebih bermanfaat 38 juta atau 40 juta kita masukkan ke pondok tahfiz kita masukkan ke pondok-pondok pesantren kenapa ki mak bangun nongroi anak-anak yang masih sekolah ilmu itu pahalanya mengalir terus mati tanya anak terpemberi mak denun tapi ada orang yang terus mengirimkan pahala yenre kami umrah 40 juta ya kode ni terima umrah man rasa tapi ku terima pahalanya terbatas selesai umrah dia namun kita tamat nasabak cicam lari pahala ya biku jam selesai dikerjakan stop ya ku sisa bu pahala talolong ia biku tabawal pasuri mondri tapi ya ku tawakal kami maka dia akan mengalir sampai dunia kiamat itu dia yang pahami tahu Pak jangan sampai nikmatnya berumrah melupakan ibadah sosial magi Nabi Musa ni tahu aku Allah Ta'ala karena ibadahnya sudah sholat sudah zikir sudah baca taurat sudah baca ini tapi Allah mengatakan itu belum istimewa kenapa karena dia belum bersedekah ke hamba-hamba Allah nah sebab itu sampaiannya untuk alim Musa yaitu kuasa untuk alim mana untuk hamba belum ada memperingatkan itu lima logisi lau Pak angkat tahu Pak tadi kepala umur pada lantai sila surat ada gagal ke napun. Made na lini rugi na paki modal na paki pasti korek anak liwat tanrena palana daripada kita ulah balik ke situ. Dan umrah itu ibadah sakral. Kalau saya sebaiknya dilakukan sekali, hanya 2 kali lah. Dalam hidup ini 3 kali paling maksimal. Nabi potensinya umrah bolak-balik, tapi kenapa tidak Nabi lakukan? Karena dia ibadah sakral. Kalau ada ibadah sakral itu dilakukan berulang, maka sakralnya akan tercabut. Magi Pak, wali contoh, magi Idul Fitri di Idul Adha, nama rote malam, nasabah kedua misi tahu. Kene minggu-minggu teh malam pada sila ada mau di teh jadi iya. Apa maka dah ia foto mau Pak kui dapi mau biar lebaran ni. Pokok na ia maka subuh dia. Nala baju juna melito mau baju baru. Kata beri Allahu Akbar Allah padahal dia nak puasa. Iya. Padahal wajib puasa ibadahnya itu sunnah. Tapi kenapa dia? Karena itu ibadah sakral karena hanya sekali 1 tahun. Seandainya sholat Jumat cicak to mesti tahu, penoto masih kenapa? Karena dia sekali, maka umrah itu bisa sakral karena dilakukan tidak berulang-ulang. Dia pada nikmatnya orang yang berangkat pertama dengan kedua, ketiga. Itu pasti beda. Kenapa? Sakralitas ibadah itu penting. Si jangan lagi dulu. Dia tu baju apa jadi? Kenapa si jangan? Kemudian. Upasan ini itu tadi saya mengatakan mesti enggak ibadah makruh cicam ni jama ada nunggu pahala sebenarnya kita yang kumpul di sini angka masih dah kadui nak pakai ada menyiapkan makanan menyiapkan minuman tersekami cedek pala nero patapul sona patapul wanina nasa nabita napa capku yaitu andrele wa irinungi tako cicam selama orang itu sholat maka kita selalu mendapatkan doanya para malaikat iyalah tu barangkali atau pemapandai. Makanya kau engkau cara maksa usahakan nangka andilta sedekah. Mestinya dia Pak Irumbai aja nanti pas dia nang di Pak Kota tahu iya ro tahu angkai bawa 2. Iya. Aja nanti pas dia nang saya ada kampung saya tempati Pak ceramah dia gak akan pas dia panitia tahu ini bawa ro tahu angkai napa napa sisele ke sedekah. Nah saya tadi angkai ya bawa boleh bola aku kalian lam sisele.
Di nandri citi ya narotas sila na jadi masilas na yo pwede maginandri tayo halay dua. Kan begitu. Dan ingat Bu, itu bukan makanan halal, itu haram. Mak bagi kue kotak itu nata halay dua, itu haram. Namanya haram li gairiha. Kalau haram di zatiha bendanya, darah, bangkai, anjing itu haram di zatiha. Ya kok haram di gairiha, halal benda tapi prosesnya. Cik di minalingi tahu tapi ya alai dua maka dah kalau angkat tu macam. Cik itu kan menyebawa rewa tapi nak palit isa. Makun raya dia sama kuaro. Dia tu nak kuasing. Tahu kau menyeru kau pun atau hidu. Oh malam mana makan jak mana. Kanjak mana ni duduk kau lega. Masih rime menimali dia. Hati-hati. Ia na tukunan ri anak ibawa rewa maka dan anak irenon maka dan meki pandeng anu deui nak barak ka ibawa rewa sila dak ki doang ni jadi nama deceng anu halal lagi madari makat tamu apalagi kok di masalah ini kullu lahmin nabatin haramin karena auladin kata nanri lah kay den me madeceng uli masumpa patin din bayine man ri man kalinga pangaja magay anu masalah aja dina capu dali halala na pangalata alayan rin ako mati akapitu macam ni malaikat ya ko dina nagaga pasti mata sara ya ko macam ni malaikat na demo pagala na runtuh maka akan mengalir air dari ujung punggung itu sampai ke sulbi seperti air es itu tanda bahwa rezekimu sudah tertutup ajak termasuk semua ditakdirkan dia tulis pertanggungjawaban Pak angkat tahu di palapakarawang nasi di kemis dijamu makan daging pun nang kay sila maboros nakare ikan itu dari melolok ya daging dia pulang ke rumahnya darat na tahu nolak nan lepas sepi di palapakarawang na tahu nasili kemis 500 itu tertunda tamu suruh karena meminta pertanggungjawaban mencari pemilik kebun itu di padang mahsyar di palapakarawang magapay di lasin na tayo demu bawah rambutan yang rebawa pamuli capak na pasal itu capak na pasal macu banasa ngalin iya tanang mo na ba aja na isa na lino isa na nabawa sekal ipamasang mo ko sekal tau cidi isa pa muli siya susiban ni detarun na sinin na isa na lino ang kamanang ko para mas mapamuli to mati pamulang lagi to mati pacapuran ya ko si disangkutakan atau isi disangka rejin agana sa nabis na 5 sabuto malalangi lomon din akong dabi capan barisan mo 3 sabuto malalangi lomon din akong dabi capan barisan mo ya kung ka mas alamu dengan satu orang berapa ribu tahun kau menunggu untuk masuk di sisa makanya agana sa nabis na usahakan na diga sangkutan mo mati ya kung ka tahu mati nang kainran na aja mulom ay ko diga tanggungan kenapa karena itu akan tersiksa kelak untuk mencari kehalalannya salamat ko limo di mo pamurus-urus memang makanya kung kainrat tak angkat papinrat tak pada nah halang kita suruh ini kata salah paham ya kung kataw makadang kainrat na yan ko ya nasa deya ko besuri mo dito magpasilolong tahu dia na paham magay inrat papinrat dua-duanya menghalangi orang masuk surga iya miko inrat itajang yang lima kemaja ya ko papinrat itajang kita kemaja dua-duanya tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali salah satu makanya maka dia Allah Ta'ala fa'antasaddaqu khairul lakum jika engkau maafkan engkau putihkan utangnya itu lebih baik bagi kata Allah itu Al-Quran makanya supaya dia nasisa kumati usurimun yan ang kataw makana dia kung usurimun itu pas pasilolo man rasa dosa iya pada kung kataw idi malyangitike idi punadui idi malyangitike tapi rotike elena makatamiwi dia na to tama na sa paantat ko agay pau bikini usala saykan memang makuti itu mati usurimun makanya kung kanita nindra tawe tato ka banyat tawasiat kanyo ko na aga ta purang yana ta na itatiyan ko ramin ran 5 juta iya ko nawaja inya halag tapi iya ko denu lempaja iu halalakan supaya dena halagi ka mata kusulman aja mo ta pudang iro paminrang di ko nawaja iya na posipa asap makan jasa ya iya tapi mesti kita niatkan memang kapangulo ko kung halakalay ko upinran ni kasi umantu iya ko nawaja utarimay pa ya ko de nawaja uhalalakan supaya din halangi ka mati surga
Itu kunci. Inna nasa Allah Ta'ala wa anta saddaqu khairul. Jika engkau putihkan itu lebih baik bagimu kata Allah. Dia sisa. Makanya saya wasiatkan bahwa hidup ini Pak, kita mau kemana dalam. Iya. Napa diang kabar karena aja tak susah. Nabi tak makana. Ia kunindra kita di berapa dia pinjam, dia tidak bisa membayar. Si tangingnya tuh pasti dah kamu susah. Ya ku 5 juta di tadi ratau nadapi waktu nawaja dia nawaja 2 juta si tanging pasti dah kata susah. Makanya angka tu tahu makin rangangi dina rewa ia tu dina parewa padahal angka dina ya tahu makin dia tahu bangsanya dia nawaja indra nama kamu iga dina magro dia nama waja sengaja ditahan supaya kita punya sedekah di hadapan Allah. Iya. Makanya itu sahabat Nabi tak pernah pinrang yang ini Nabi tak wajah kan pakai mui jolo mari nasa namanya apa tu yang kau lolong pahala yo pu ini to si salah nah, tapi kata orang itu tahu minra pak mata cikok ya minum makan jadi bicara aku dulu tempo mak di season wajah ini jadi masalah kayaknya usahakan yang terakhir saya wasiatkan karena ini perjalanan hidup Pak. Usahakan ambil hikmah Isra Mi'raj di sini ada temanya menguatkan akidah dan keimanan sempajangnya nah jagai tepat nah sebab sama tepat itu sempajang jika keimanan itu kita sudah jaga insya Allah akidah juga kita terselamatkan makanya upasan ini 2 papasan namo magare pata jam-jaman linota kodalle mota sapa pisau itu kami sampajang magai iya tu sampajangnya punana dalle iya wasiurusuk iya tu jama-jamanya dalle ni sapa aja na gara-gara masapa dalle mau lupayu malekwe dalle mi katuli na sampaja gara-gara mapalu nasa mari pakai mapalu ayasa na mapalu ko dalle ni musapa ya ko masampaja kalau ko silut punana dalle para kamu salih mamurusu mi dalle gara-gara dalle musapa tak balik kan begitu. Jangan sampai kita melupakan yang membagi rezeki gara-gara hanya mencari rezeki. Tak salah kita. Yang kedua, jangan sampai menggadaikan sholat hanya karena persoalan kecil. Makanya maka digurutah usahakan kita sampajangin mator aja naik ko mator bisa sampajang. Iya ko iko mator sampajangin may pitu asara sampajang loro. Tapi ako sampajangin mator pujana tamu waktu isinya. Tunduklah pada sholat, tapi jangan menundukkan sholat. Pak itu sampajangin nilai nak oke itu mak dekit. Namo magai kan nak amalat tanasa berupa ko dia mau sampajang. Dia nanti kan nilai dikali nolok mana? Karena sholat itu satu, yang lainnya nol. Puasa nol, sakka nol. Ya kalau puasa mas sakka ni masih kiri ni mengaji ni nol tambah nol tambah nol tambah nol nol. Namo sisa buku nol tambah nol tambah nol tambah nol tambah nol tambah nol nol. Tapi yan ang kasampaja kung musik kiri sini tambah nol 10 mengaji ko sini tambah nol 100. Jadi ang kamana ngangkatnya tinasa as-salatu miftahu kulli khair. Ia minta muka sini na tidecemu na sama sampaja mo muda. Kan itu. 2 itu ko gagay pa kay 5 rukun Islam kan syahadat, salat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Ya kung kagada ya katanya. Dia tak haji belum jatuh. Dia tak puasa belum jatuh. Dia tak pasu zakat belum jatuh, tapi syahadat si masa pajak. Dia nalak gaji dia pasti buang. Artinya nilai hidupmu tidak ada ketika syahadat dan salatmu sudah hidup. Itu kunci. Jadi komeki mata terniru itu kunci. Penutupnya ada upasan ini pesan Nabi guru presiden Republik sebenarnya sudah menyampaikan ke saya enak jangan sampajangnya sesuai kemampuanmu maksimalkan memang sesuai kemampuanmu nes semua pun ni maka resiko ni maturi itu pak kuliah nasaba alin matung balik kota pak ia mimelo kita pengalatan hati nurunan na atai mangolo di kuan ternyata suku na sampajang karena yang memberikan keimanan itu adalah Allah yang membolak-bolakkan hati manusia juga adalah Allah jadi aja tak kena itu bangunan apa tidak tajaman magai kopi nabi tamatu adalah milawi pasukun ibadah ya apa tidak jamin makanya kita mah beri jamak sampai jam perlu sampai jam sunat bawa rew bola aja nak kumana masih nabi mampar ni sahabat la tajal buyut aku makabir ke bola bagi pajak ibu lagi bawa rew sampai jam sunat makanya aku pergi masa pejang isya tapi rew bola tak kopi bola masa pejang sunat pergi masa pejang loro rew bola sampai jam sunat aja nak kumana masih jamak meki mengaji rew kilo bola aja nak masih mengaji kecuali menunggu waktu di masjid aku masih mengaji magai dia masih orang lama barat mereka di mereka bola tapi mereka setan yang itu nak kadang kita jumpa cinci orang bola mau memberi matin mau memberi mata dia memberi mata sia itu ditegur sahabat karena sholatnya di masjid
Iya, tabawe reba. Makiro tuh, bola ini nih kesitan, apa kita mi pacume benar. Itu matan rama tuh tiga orang ini kayak malaikat, nanya nang orang yoi nama gampang matiin romega malaikat nih. Iya, iya metu tanda nama malaikat. Ya kami kimisang makanan ke malaikat, maka dito pada kita kami kimisang kan nama malaikat. Iya nama gampang matiin rumah tamu kupiga kudece malaikat ya kan dia setan. Tanya setan malaikat ya kayak betul masih kini suami. Wih, makumu macam ni tak ada nak bawa bilang tak ada siapa di rona. Kenapa? Karena orang yang berzikir didatangi malaikat bersatu-satu. Yang kedua kapan? Ketika kita membaca Al-Quran, napi telulan pak baca, wih sigaru-garu di mata. Kenapa? Karena para malaikat itu berkerumun mendengarkan ayat suci Al-Quran. Kayak betul ketika sholat Jumat, khatib naik di mimbar, dia nulis tahan cakar duduk. Kenapa? Karena malaikat rahmat sudah masuk ke dalam masjid. Mana lagi ketika di subuh hari, gampang lah matiin romatan. Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu. Kayak kasih batu cakar duduk, nah rekomend kalian untuk cara apa? Karena malaikat juga ikut di majelis-majelis ilmu. Iya, makanya mereka cakar-cakar. Iya kan? Tapi magi lo pakandana kula rondami. Letu subuh tadi talu dia cakar duduk. Bahkan agak tu sandala yang ada ciri, nak cipi paci pisah sado ciri, nah dia dalam tidur, mabe, karena malaikatnya jauh. Nah reko angka bola tonroi, dia namanya mati rumah tangga, itu tandanya jarang malaikat di dalam rumah. Ia nanti nak kada berutai tamak kak bola, dia juga hawa-hawa malaikatnya, karena panas perasaannya, itu bisa dideteksi. Namun maga palana cuaca ikut bisa liwang, ia nanti tamu masih, namun dia gak asin, rasa sejuk langsung, maga karena di situ hawa para malaikat. Maka hampan tu yang nangka kamar yang rina cia macin rumah teh tuli lala makan latu tangaban di mati rumah dan itu setan ini bola apa ini mato maki buah boleh pasigaru kamar isbawa WC ya tak buka WC lari tami kamar setan itu tama WC Allahumma inna al-khubsi wa Allahumma inna uzu minal khubsi wal khaba'is masuk setan lari di kamar itu gitu lajak sih kamar mak gitu masuk ke sisi tangan mereka ini mato maki buah setan ke kamar ini mato taruh ini gak kena semala sengaja ustaz mulai beli bola bola setannya beli bola setan na WC mesti bola kan begitu kalau aku tak buka imat kan udah gak mapasa setannya pilala kamar jangan tidur nah sebab lagi ini mato maki buah nonro ayo kalam Allahumma bikilakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk doa halina yana tu ampai ogi orang wajo orang sidrap orang pinrang orang bone orang sopeng narek pomelo itama ramalang napak bayi ni anak. Nanti dekat Ramadan itu baru menikah. Kenapa? Supaya nanti di Ramadan juga kan sebelumnya itu ada ziarah kubur. Di situ. Sebelum berhubungan juga pengantin baru disuruh ziarah. Agak gunana. Sebelum kau menyentuh istrimu, datang ke kuburan itu, doakan ulama, minta keberkahan kepada Allah sebagaimana diberikan itu, supaya nanti anakmu ada yang bisa jadi ulama atau bisa jadi wali. Itu kuncinya. Tanya kiburu sembaran nalawi. Kiburu na nenek yang robat tay nasa uke nenek ubat kala ada biasa ya aja nana talos siapa ya rojo. Iya, kuburannya para ulama yang kita ziarah. Kenapa Nabi dibawa ke Baitullah? Kenapa Nabi dibawa ke Bukit Tursina? Itu pesan bahwa tempat-tempat itu punya sejarah di mana para nabi pernah di situ berbicara dengan Allah. Nabi Isa di situ dilahirkan. Jadi itu onrong-onrong. Makanya perjalanan itu kalau bukan dari masjid ke masjid, pindah dari rumah ulama ke rumah ulama. Kalau tidak dari pondok pesantren ke pondok pesantren. Iya. Jadi itu kuncinya. Jadi mestinya perjalanan kita itu selalu ibadah ke ibadah. Ya tona tu apa yang makanan kita? Umatku adalah umat yang terbaik. Dia negara caukan jai umatku nasabah nasalaisi dia decek untuk menuju ke kebaikan yang baik. Kayak roh. Selesai masam pajal loro menuju ke asar. Selesai asar menuju ke maghrib. Selesai maghrib menuju ke isya. Selesai isya menuju ke sholat subuh. Dari sholat subuh lagi menuju ke duha. Ia nariasa sampajat terpetuk. Yaitu sujud pacapura masam pajal loro. Nia kamneman ni untuk masam pajal masyarakat. Jadi kita berjalan ke mana? Tetap menuju ke sholat. Ya ku mati ki ku pasai. Maka kita akan menemati syahid. Kenapa? Karena kita sebenarnya menuju ke sholat. Cuma melalui proses kemana kita berjalan. Ya nanti nak kereta pandai usahakan nih, leng itu niat masam pajak, leng ini niat nelo masam pajak. Ia ko sujud baca pura ko niat nelo masam pajak. Ia ko katak derek ko niat sempajak. Itu beda. Ia ko taputus si sempajak tak cedela dan itu. Kegayasan pura di madrasah sempajalor assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi terputus. Siaga miman ne masam pajak paling tinggi 5 menit. Tapi ia kau sebelum dari salam pada saat sujud terakhir ia tokat memang niati untuk masuk pejang asal.
Kalau kita meninggal, maka kita akan meninggal karena menuju ke sholat. Yana tunasa Nabi, umatku adalah umat yang terbaik. Kenapa kita bisa kekal di dalam surga? Padahal umur terbatas, pahala terbatas, karena niat melakukan kebaikan tidak terbatas, dan semua niat itu diganjar pahala oleh Allah. Yana tunasa kita kekal di dalam surga. Jadi sungguh sangat rugi laki nareko deni niatan dari sholat ke sholat. Makanya itu sampainya itu tuh dengan dua dari sallallahu atau sifat dari sallallahu abiyah. Kenapa kita salam? Orang salam itu cuma dua, ketemu dan berpisah. Salam ke kanan karena kita ketemu dengan waktu berikutnya, salam ke kiri karena kita melepaskan waktu setelahnya. Aja mulai peseni jolo waktu kode penapura musambung waktu sebelumnya. Ia neriasa sampajat kemapet. Ini yang penting. Mereka apa tuh nasa tesan pajat tempat tujuh kucingan aja itu bukan sholat, itu tafakkur. Tapi mesti di dalam hidup kita ada ibadah yang tidak digerakkan dengan lisan dan juga tidak dilakukan oleh anggota tubuh dan juga tidak bisa dihitung pahalanya. Angka makasih mesti atin si sumpus si Bapa Allah Ta'ala tanpa ada ucapan di lisan. Agama Bapa Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, bahkan ada hadis yang mengatakan kalbu yang paling dirindukan oleh Allah adalah kalbu hambanya yang terkoneksi di saat orang semua berbicara. Si puluh-puluh makoma bicara cara mana tahu, tapi kalbu kita terkoneksi dengan Allah. Walaupun kita duduk di tengah orang yang ramai, itulah kalbu yang dirindukan oleh Allah dari hambanya. Bacaan Al-Quran bisa diprediksi pahalanya dengan satu huruf 10 hasanat. Salat bisa diprediksi dengan berbagai macam keistimewaannya. Zikir yang dilapaskan dengan lisan bisa diketahui manfaatnya. Tapi zikir qalbu yang disebut dengan tafakkur tanpa menggerakkan lisan, tapi merasakan kehadiran Allah, bahkan kadang merasakan berdua-duaan dengan Rasulullah atau para wali-wali Allah, maka itulah orang yang dirindukan oleh Allah kalbunya. Biar bukan di dalam masjid, mungkin dia duduk di pinggir jalan, mungkin dia di sawah, mungkin dia di danau, mungkin dia di pasar, duduk sambil menunggu pembeli, tapi kalbunya berdua-duaan dengan Allah dan Rasul. Itulah orang yang diistimewakan oleh Allah daripada yang duduk di masjid hanya menyepes-pes. Tapi dia tuh ada kodi. Saya tidak bisa sebut ibu macan. Kemudian Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu sholat. Jadi Nabi tak oleh Mekah lo ke Madinah, disuruh masuk aja ke Madinah 2 rakaat. Selesai sholat di Madinah, dibawa ke Gunung Sinai, juga disuruh sholat 2 rakaat. Kurang 15 salah Nabi tengah hutan, maka ada orang lagi Jibril, maka ada di sini Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Dibawa gunung, dibawa ke Baitul Lahmi, masa pejati Nabi tekur, dan masuk ke Masjidil Aqsa, justru Nabi jadi imam. Nabi teman jadi imam, seluruh Nabi dan Rasul itu jadi makmum. Dan itu kan orang mati. Bayangkan kau ke iman atau mati makmum. Namanya begitu. Nabi kan sholat dan dia jadi imam. Pertanyaannya, akan jadi nak terima Nabi tak? Nang kami mana sempajan najama sebelum berangkat? Coba. Kan Nabi sholat. Coba. Menjadi imam berarti memang Nabi itu sudah ada sholat. Kemudian buka Al-Quran. Yang hafal Quran kan jelas. Nabi Isa ketika ditanya, apa katanya? Aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Yang kedua, Maryam sholat di dalam mihrab. Nabi Zakaria wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, juga sholat di dalam mihrab. Nabi Adam juga sholat, Nabi Isa juga sholat, Nabi Musa juga sholat. Sininna Nabi masa zaman. Bahkan Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti sholat bukan ibadah yang datang setelah Nabi Mi'raj, tapi sholat adalah ibadah ada pada saat Nabi pertama sudah diutus. Angka memen nasampaya, makanya najama memen ni Nabi tak. Tapi kenapa setelah Isra Mi'raj itu dikatakan perintah sholat? Nasabah untuk umatnya Rasulullah baru turun perintah sholat untuk umatnya. Nasabah lillahi Nabi tak.
Nabi yang minta itu. Jadi Nabi itu tuh milawi sampai jangan. Saya dapat itu satu penjelasan guru Ki Haji Abdul Muin Yusuf Presiden maka dia Nabi minta mana rupanya sampai jangan Nabi gerakan to malaikat engka malaikat tato masuk ke langit pertama ya ke langit kedua rokok to si mapamulai pancaji letu kama dino to rokok si rokok na masuk ke rokok di langit ketiga dia hanya mendongakkan kepala ke langit kemudian di langit keempat ada yang sujud kemudian dia ada yang duduk makanya 7 gerakan sholat itu 7 gerakan sesembahan malaikat kepada Allah di 7 lapis langit ia narolindau nabi ina tu apa yang sujud itu ada 7 2 tangan 1 kepala 2 lutut 2 kaki. Jadi itu sampai jangan nalamanat itu nilawi nabi gerakan sholat yang kita takbir apa itu diambil semua sampai jangan itu malaikat dan itulah yang membuka pintu-pintu langit. Kemudian tadi sudah dikisahkan oleh Guru Ustaz Abu'l bahwa langit pertama ketemu Nabi Adam. Magina Nabi Adam, dupai Nabi nah banyak Nabi 24 Nabi dan Rasul. Kenapa Nabi Adam di langit pertama yang istimewa? Itu untuk menggembirakan hatinya kata ulama. Nah semayur Nabi Adam boleh kasih surga ya dempara polok kulin. Agama magina dempara Nabi Adam 2 alasan. Gara-gara iblis bicik salah-salah. Pak maka iblis nanti memang dia sepuluh Allah Ta'ala ya rubuh hugi yang Nabi Adam tapi makukan apa labak nih. Nabi Adam tidak konfirmasi kayak Allah langsung dia makan karena berkat ucapannya iblis. Agar nasab, dia mungkin berani mencatut nama Allah, padahal iblis itu mencatut nama Allah. Mega tahu masyarakat pejabat gara-gara itu. Asal boleh kasih untuk bosnya, ane gereja deh padahal dia ini. Iya, ini tuh mega solangi bupati, Pak Bici. Yang kedua apa? Istrinya, Hawa. Dari situ rayuan lembutnya makanya Nabi Adam mengambil betul. Iya, di 2 tuh bahaya pernah dia kita orang Pak Bici si bawa iya kue si depet. Itu bahaya lah. Jadi ini tuh nak kalau kita kali itu tuh nawa itu ngila ada bicara makun raya. Pak itu makun raya ko nangka dingai, na tadi mojok gare. Nah semani gare yano. Ya ko lette di mantu maka maga pa yano gare. Masa nih lihat itu tapi dia tahu nak ibu-ibu aku dia tahu kemudian ia kau angkat tahu diturunkan derajatnya ziarahi dia kepala desa apa aja manci kepala desa loki bersilaturahmi untuk mengobati hatinya sahabatnya itu mulai banyak yang hilang satu-satu tapi kita merapat dekat. Iya. Ya kok cama mencaji rakyat biasa, loki silaturahmi. Bupati mencaji rakyat biasa, loki silaturahmi. Tapi ya kok cama mencaji bupati jamu Allah. Kenapa? Nasabak menremui orang kaya yang bangkrut datang ke rumah. Gembirakan hatinya. Karena orang kadang ketika dia menanjak naik itu biasa-biasa, tapi ketika turun sama juga orang naik gunung Pak. Ia tuka itu butuh tenaga banyak, tapi justru lebih banyak tenaga yang dibutuhkan ketika turun. Makanya kau tahu jatuh, oh hati-hati. Itu harus digembirakan hati. Magi namanya tahu bunuh diri, karena di situ tidak bisa dia tahan. Kemudian naik ke langit kedua, si runtuh Nabi Isa, si Nabi Yahya, manusia. Dua-duanya tidak menggunakan logika dalam penciptaannya. Nikah. Nabi Isa lahir tanpa bapak, hanya ibu. Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Paja ni macarepa benena Nabi Zakaria nak tampu kemopi Nabi Yahya. Agama nana. Jika manusia sudah angkat tangan, ambil air wudu atau sujud, maka minta kepada Allah. Yang mustahil menurut manusia tidak mustahil di hadapan Allah. Itu pesan. Namo mak kada tahu wedena mungkin angkat tahu gaji de gaga ambok nah Allah akan nampakkan karena sholat. Nabi Yahya kenapa? Nabi Isa kan ibunya kan sholat di dalam mihrab. Maryam tuh dia minta di mihrab makanya diberi keistimewaan. Dia lengan-lengan dari mihrab langsung dari Allah wa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kan jelas. Nabi Zakaria mendapatkan keturunan namanya Yahya juga karena dia sholat di dalam mihrab. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kemudian dia minta Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itai kokoi mihrab itai mengilam.
Makanya imam itu tempatnya disebut mihrab. Makanya imam yang disuruh berdoa. Jangan makmum, imamnya, karena tempatnya yang tembus. Di rumah kita bikin mihrab, silahkan. Disitulah kita berdoa. Ulama-ulama seperti Guru Kiai Abdul Rahman Ambodali itu ada mihrabnya. Guru Kiai Abdul Mumin Yusuf itu ada mihrabnya. Kiai Haji Maimun Subair itu ada mihrabnya sama. Kenapa? Karena di situ tempat berdua-duaan dengan Allah. Yupidi mandari mas sempajak kenro-kenro. Bawa sujada ngeloko sampina kadere kata ko kadere itu dah loko sa din gulukasi kata ko sa din gulukasi lari kulo lamar dia dengan lari tamak kamara maru kata ko kamara lari tamak ko kurang dega gon ro mana siguri mas sempajak. Padahal WC kita bangun sampai 30-40 juta hanya tempat buang kotoran. Tapi tidak ada tempat berdua-duaan dengan Allah dalam beribadah. Maka kenapa doa itu susah tembus? Karena kita tidak membuat tempat istimewa untuk bersama dengan Allah dan Rasul. Walaupun semua tempat bisa ditempati sujud, tapi mestinya kau buat tempat khusus untuk memuliakan dirimu dalam saat engkau berdialog dengan Tuhan. Bukan hanya memilih pakaian, bukan hanya memilih momen-momen tertentu, tapi mesti kita memilih tempat yang istimewa juga. Iya kung ketemu tak istimewa, dia namun kita patuda mo kubanrin na kadira. Dia namun kita patuda mo pusa din bulukas. Tapi kita akan bikinkan tempat istimewa. Begitu juga ketika engkau ingin berdialog dengan Allah dan Rasul, buatkan tempat istimewa supaya kau tidak terganggu. Di situ kau bisa memohon. Itulah barakah yang disebut dengan mihrab. Cuma jarang kita membuat itu. Setelah itu naik ketemu Nabi Yusuf. Jadi akan ngaguri Nabi Teko, Nabi Adam. Nabi Adam itu Nabi sudah belajar tentang tanaman dan tumbuhan. Nenrekku Nabi Isa dengan Nabi Yahya, dia juga belajar tentang metodologi dakwah sekaligus belajar ilmu kesehatan. Nasabah Nabi Isa itu adalah dokter yang paling hebat. Nasabah bisa menghidupkan orang mati. Yopi di doktor tanpa mati tahu tuh. Naik ke berikutnya ketemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah mengelola keuangan negara karena dia bendahara negara. Hebatnya Nabi Yusuf itu adalah manajerial ekonomi. Makanya Nabi belajar ilmu alam, belajar ilmu kedokteran, belajar manajemen dakwah. Kemudian naik ketemu dengan Nabi Yusuf, belajar manajemen ekonomi syariah. Coba naik ke atas, ini ke sini runtuh. Ketemulah dengan Nabi Idris, orang yang hebat dalam tulis menulis. Nabi pertama yang menggunakan tulisan menulis itu adalah Nabi Idris, dan orang yang paling hebat ketika berzikir. Makanya dia mengatakan wala zikrullahu akbar butimpari na sidap pe benena na nikmati biku masikiri sibako sidap pe benena agana sa lat biasa inyaman na kumaringaran Allah ruang Allah taala ko sidap pe ka benena. Coba angka butimpari mako. Itulah Nabi Idris. Makanya dia dekat dengan Allah. Sirnya terbuka ketika dia menyebut nama Allah. Maka zikir Allah, 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 Allah itu disebut zikirnya Nabi Idris. Makanya disebut wala zikru Allah akbar. Makanya disebut wala zikrullahu akbar. Zikir Allah itu besar. Naik ke atas, siruntu Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Dia adalah juru bicaranya Nabi Musa. Dia adalah orang hebat dalam dakwah. Di situ juga Nabi belajar. Kemudian ketemu Nabi Musa, andalannya Nabi. Nah, sebab dia bisa bicara langsung dengan Allah. Lobby to the point itu Nabi Musa hebat. Tapi ketika naik ke Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Ibrahim, ahli filsafat. Jadi Nabi itu profesor di bidang filsafat, kesehatan, kemudian manajemen ekonomi, semua dia kuasai. Maka itulah yang dia pakai kembangkan Madinah. Jadi itu hebatnya Rasulullah. Artinya apa? Ini hikmah. Setiap orang yang kita tempati silaturahmi mestinya minta nasihat. Itulah tradisi ulama. Walaupun ilmunya tinggi, nareko sirunti atau pandita, pasti maka databe kali enggak barakah nilau ka puluku ini. Apapun amalan walaupun satu, itulah yang dilakukan Rasulullah bersilaturahmi dengan para nabi-nabi. Walaupun nabi itu adalah orang hebat, tapi dia butuh energi dari para nabi-nabi yang lain dengan energi silaturahmi. Makanya mestinya ya kau angkat tahu, oh ini orang bisa kita dokter bisa minta apa yang harus ini, silakan minta. Saya itu ketemu insinyur, minta pendapatnya insinyur, sehingga banyak hal-hal di bangunan itu saya bisa tahu karena sering ketemu dengan insinyur. Iya, saya ketemu dengan ini minta apa ini, saya sering begitu.
Tata cara, oh begini caranya, oh begini. Sampai arsitek itu kadang saya tanya ini, kamu bisa tahu. Sampai bisa memeriksa kekuatan bangunan itu hanya karena bertanya, bukan sekolah. Saya bisa tahu campuran semen yang ada di Tempo itu dalam waktu hanya 5 menit. Itu ilmunya insinyur, tapi saya bisa dapat karena dikasih tahu rahasianya. Saya bilang, itu pentingnya meminta nasihat. Jadi kalau ke pesantren talawi, ke taupan ri talawi si runtu aja kalau mama jama, tabe doa ta, malah baraka mapoto, dia nggak gunanya itu. Mapoto binasa baraka. Mestinya minta yang dimasuk berkah itu adalah amalan. Ya sange baraka, amalan, ternyata ilmu, bukan amalan, amaliyah. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau mau dapat barakah, minta amalan, minta wirid, agar dia membaca. Oh, amalkan ini. Itulah berkah yang sesungguhnya, bukan foto. Foto itu hanya kenang-kenangan. Yang paling utama adalah amaliyah. Iya loh, amalah basapa. Siapapun itu, pasti. Saya itu sering dapat ilmu itu. Oh, ternyata ini yang dipakai guru. Mega murid na guru tahu si Rusul. Bahkan ada yang ditoli-toli, ada yang dikendari. Itu kadang saya merinding, Pak. Angka murid na guru ta podang na guru ta ke Jabur Rahman ambodal. Kede ustaz. Wattuna nau tu suka guru ta lo mapak guru. Dega ga bisa. Podangi guru ta kan aga je pon lo ka mapak guru na munya ta ganna tau pa aga na sa guru ta jok kan nak tanne ko mapak guru. Iya mapak guru. Jok kan. Letu kana sa ko ustaz ya ko baca ya kita ko yolo na ena pusaka di sakadaga je maknana ye lau tutu ya robo ena parewa kalau ke kantor itu dah. Di saat saya duduk di situ saya dengarkan suaranya guru ta aku maknana ya pura ya rolewa sih kak lanjut kami mapak guru. Ada yang dikendari itu akan aku datang Pak Ustaz ketika tengah malam saya bangun sholat sunnah 2 rakaat angkai guru ta tudak nasuruh ka lampai kita enak pa ubaca na jalo ka nga makadagang kananya tu pak guru matu kusuma. Itu setiap malam dia datang, beliau wafat pun itu masih datang. Itulah wali-wali Allah. Sekarang juga kita bisa, Pak. Cuma sekarang lebih modern, dulu tidak pakai modern. Dulu para wali itu bisa berkomunikasi langsung dengan murid-muridnya yang dia kirim. Karena kalbunya terkoneksi, signalnya ada. Yang sekarang kita tidak bisa karena kalbu tidak dipakai, tapi HP, video call kan bisa. Ya kan? Ya komat video call itu kan sampai di situ suaranya, gambarnya, padahal tidak ada kabel. Kenapa bisa ada suara, ada gambar? Bisa, padahal ini layar besi tidak ada apa-apanya. Kenapa bisa terkoneksi? Itu juga yang dipakai para ulama. Tapi dia tidak pakai alat, dia pakai kalbunya dengan mata batin sehingga bisa koneksi. Ya itu naruh kita rahasianya itu luar biasa. Itu banyak, tapi itu bukan ranahnya kita bahas ya begitu-begitu. Kemudian Nabi ketika ketemu dengan Nabi Ibrahim yang bersandar di Baitul Ma'mur itu, karena Ka'bah itu kan ada 2, Pak. Ada di dunia dan ada di langit, tempatnya para malaikat itu tawaf. Ketika dijatuhkan jarum dari Baitul Ma'mur itu maka akan sampai ke atap Baitul Ma'mur. Tapi malaikat Jibril tidak, dia nulis mata dulu, cuma sampai ke langit ke-7. Nabi yang ketemu dengan Allah. Nanti versinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu beda. Maka demen Nabi tahu ke langit ke-7, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Di atasnya itu ada alam namanya alam mustawa. Disitulah Nabi bertemu dengan Allah. Tapi Nabi tidak mengatakan disitulah Allah. Agama makna apa? Pada komakadaki saya naik ke gedung Darmawan, naik ke lantai 2, kemudian naik ke lote, baru naik ke atap. Di atap aku melihat bulan, disitulah aku melihat bulan. Apakah bulan ada di atap? Tidak, itu masih jauh, tapi di situ tempat baru bisa melihat bulan. Begitu juga Nabi Muhammad ketika di alam istawa, di situ dia melihat Allah. Bukan berarti Allah ada di situ, tapi di situ tempat untuk melihatnya. Itu penjelasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang dari Salafi itu mengatakan Allah itu bertempat di situ di aras, duduk di situ. Kalau sepertiga malam turun ke bumi, berarti aras kosong.
Jadi kalau dikatakan turun ke bumi, berarti Allah tidak pernah di langit. Kenapa? Karena malam akan berjalan terus. Malam di Jakarta sudahnya itu, malam di Makassar sudahnya itu, malam lagi tengah malam lagi di Papua. Jadi Allah itu cuma di bawah terus, tidak pernah naik. Kalau dikatakan Allah yang turun, makanya itu logika yang hancur. Ketika mengatakan bahwa Allah turun di sepertiga malam, bukan Allah yang turun, tapi rahmat Allah yang turun dengan rahmat para malaikat. Sama dengan lampu, dia tidak turun ke lantai, tapi cahayanya yang turun ke lantai di saat itu, maka lampunya tetap ada di situ, cuma cahayanya yang akan tembus ke bawah. Itu yang dimaksud dengan lampunya sampai ke lantai. Begitu analoginya. Jadi aja tak ada no ibu Allah Ta'ala itu sungguh capek Allah itu bola balik. Ini logikanya Salafi yang keliru. Iya, di Sengkang ini sudah banyak, di Bone sudah banyak. Makanya saya bilang tak terima itu penderita pesan guru tersaada. Ulama-ulama kita di Asadiyah, mago pijit tu melo mak guru nu makalilek, nama nasaro salama na guru ta. Nama nas satu deh kagak pak gare-gare. Iya itu nawan ding yakutanan narik dia nama kanja amat yang nama makaro kanja. Siaga kan atau penderita nama guru mancaji wali. Ni ke murid guru tak Jadul Rahman Amodale mancaji wali. Semua 9 orang itu kan yang duduk bersama, semua jadi wali. Pasti dia wali karena murid-muridnya jadi wali. Ama kira. Iya kok ya minta curi belum tentu toh. Kenapa? Siapa tahu majai mati kematian. Yang dijamin kematiannya itu selamat hanya ulama yang sudah meninggal betul-betul terjaga. Yo bahasa nanti ya, login pegang maka mati cepat. Kamu belum jelas. Iya. Ya kau saruba menimakai kay baru kau saruba nga kopa ya kau kadita kaluju tata sorang kau kata lo umrah si kanto ni bawa ni rewa. Kau saruba manibawa yang menimaya kita tidak. Janggot itu bisa dipelihara. Wad dia minyak na loro malampe. Bisa. Tapi akibatnya si dia tahu pandita tidak bisa. Banyak yang menyalahkan amalannya guru, nasalahkan lima bersanji, nasalahkan lima baca salamat, nasalahkan lima tasyah, nasalahkan lima tahlilan, nasalahkan lima syiar kubur. Semua ulama kita lakukan itu. Mameraja nasalahkan tu lima maulud. Saya cukup sedikit aja. Otak aja nanda usah pakai dalil. Akar bawa nih, iya kumajai rumah maulud, majai rumah meraja, maraja, semua itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin orang yang melakukan ini jadi wali. Iya banyak. Ya kini nak cecep Allah Taala mau lihat sebagai serat merah. Nah dia nak cecep wali guru tak sekolah kesada. Nah dia nak cecep wali guru tak Jadul Rahman Amodale. Nah ia nak jam tahu macam ni macam mau lihat latu Kalimantan, latu Pulau Sulawesi macam ni, latu Sumatera. Macam ni maulud, macam ni meraja, lalu masyarakat kubur, matahlilan, maperasanji. Nah jam mana? Ya kini jam-jam ngebit dan cecep Nabi tak sebab Allah Taala. Nah dia mungkin macam wali guru. Kau nak cecep Allah Taala. Tapi kenapa dia jadi wali? Berarti itu semua amalannya disukai oleh Allah dan Rasul. Kita coba nih Bali, ya tuh sirote itu di mata kita meraja, mata kita mau angka gaula mana mencegi Bali, siapa nih gara? Jangan tak kecing-kecing, masapa nangka buruk kahit. Jangan sampai barakahnya ulama ini tercabut karena kita tidak mengambilnya. Apa ada kata kayak mati maliwasa muko tengana Andre, tercabut barakahnya di tengah barakahnya para ulama. Iya, aja nak bela mak guru nang kamana mopi guru tak, apalagi guru tak pernah Nasruddin Umar kembali kasih itu luar biasa. Itu adalah satu kesyukuran besar. Pada pun tak pakai Lailatul Qadar ini atau sekali. Ulama-ulama kita mesti doakan itu. Barakah nama-nama guru ter di napat tu pitul lapi atau pandita ko sengka. Jadi itu Pak Dongan guru. Saya ketemu dengan muridnya guru tak, masih ketemu. Agak nasa. Waktu naturu Lailatul Qadar ya mentor Pak Dongan guru tak. Pitul lapi atau pandita di sengka aja tak peti. Sekarang sudah lapis kelima. Negara tak Kiai Jadul Menius orang apa? Orang wajib. Anu geus guru tak Kiai Jadul Rahman Amodale kan orang wajib. Tuh sengkam tuh. Ulama sengkam ini luar biasa, Pak. Ini nanti apa yang mendari kak kita ngatang sengkam. Nasiran atau pandrita kita mai. Mati itu dia lu cilin na jamaah itu 50 ton pelihat to pa jena terima nang kamana mo ibarat kayo to singkang maja to malo to presa lima kan begitu. Makanya saya itu tidak melepaskan, mestinya kita kembali ke situ. Yang saya ceramahkan itu amalia-amalia nama mau guru tahu parewa kami kahe ulama nang iya ya mana itu na pake to pandita na salama masa dia ni curi dalalina jangan telimelo keceng-cenga dengan alasan kembali kepada Al-Qur'an dan hadis jangan
Nih guru tadi nak kena saling orang si bahasa saya. Ini tonya tu toli pusah. Nih, tahu makalnya itu kembali ke Al-Quran dan hadis pura takdir. Kita kan tidak pernah tinggalkan itu, tidak usah. Ulama dulu itu tidak pernah tunjukkan ini ayatnya. Agak penasaran, jaminya, nasabakannya itu tugas masa payah. Pada ketelo botingnya, aja nak takutan yang aku panas agak pak gamina sama lak goreng, Andre Mawan nih. Aku tanam mana tim rumah lada, tim rumah lasuna si agak lasuna pakai Andre Mawan nih. Ulama begitu merumuskan hukum amalia baru jami'iyah. Aja nak kita agak hadis kuno hadis ni kepada oh betulnya aja mamu ya lawan magalu piga dia nama lo modal selesai. Sekarang jamaah selalu bertanya mana dalilnya, mana hadisnya, sahih atau tidak. Dia tahu kan jamaah. Kan begitu. Tapi dia tahu apa saya kali mamu lah nih. Ini saya wasiatkan ke anak-anakku yang dari Asadiyah. Itu penting. Saya termasuk orang yang sangat bersyukur karena cucunya Asadiyah yang mengajar. Dulu kan kayak Fathuddin Sukar alumni Asadiyah. Saya mengambil ilmu dari situ. Tidak mengambil langsung dari sana langsung ke guru tak kemudian ke murid-muridnya itu tidak. Tapi saya bersyukur bisa mengambil ilmu dari ulama-ulama Asadiyah. Begitu aja Pak. Apalagi di TUKWW lo gila dah. Muliakan guru-guru kita yang masih hidup. Tapi makomema tu Pak. Ia pun tua itu pandai teh madari dia di Jampang. Mati itu mati apa kita kejen nak we lebok bawa ni guru kita. Itu kan. Makanya pasang hargai pasangan tak hargai anak, hargai keluarga. Ya kok kui boleh ajak tandri kodeta si tulus si bawa bijak-bijak tak. Kajadikan itu momen-momen yang paling indah. Kurangnya anak saya syukur kunang kawat tu makoman reki si bawa. Nasabang kan kawat tu matu melok kuman reki si bawa ya na dia nak gagal. Maka gunakan itu supaya anak-anak kita akan mengingat selamanya bahwa saya pernah bersama orang tuaku makan. Aja anak yang manduk kilo na televisi lah kayak manduk ke daerah kayak ini nak pilala ada kurang yang kena nak cido pilala kemarin kecil lepas dengan kayak noko yang boleh disekarang. Iya, ini yang hilang sehingga berkah makanan itu hilang. Iya. Ya biasa tu mata tak pemelo manda no lima nang anak no lima nang aku nang kemana pi masulek kau tu nak komando nak komando si bawah. Mabila lah saya makanya barakah dia apa aja nak turut dalek itu malata. Ia makai ko adega mandro ko da kurang mici di kesi nak kadere ci di betul televisi ci di matangangi magim atau itimpu to pak bunuh to matoh kalau runtuh pak anak-anak masa peda macam ni induk na macuri pandai anak letuk ko bali boleh na bawa diri iya na biasa tahu dia macam mana iya nasaba anak-anak bunting anak-anak jejian anak-anak didi anak-anak dari kali. Itulah kenapa Kementerian Agama membatasi umur pernikahan. Sebab ia komalololak dai, anak-anak jajan anak-anak, ya anak-anak jajan anak-anak berarti anak-anak didik anak-anak, ya ko anak-anak didik anak-anak jadi. Nikah. Itu kunci. Ini penting saya sosialkan. Sholat bersama. Aja nak kemana masjid kita harus sempajangin. Nampakkan ke anak-anak kita sholat kita di rumah. Nabi itu kenapa Aisyah mengatakan sering saya sengaja menarik kain di paha itu sampai kelihatan paha ketika Nabi sholat itu untuk memancing supaya Nabi itu terpengaruh. Tapi Nabi tidak terpengaruh dengan itu. Berarti Nabi sholat di dekat istrinya di dalam rumahnya karena yang sempit. Kenapa kita tidak ajarkan ini ke anak-anak kita? Kita sholat di kamar ketika ada anak-anak kita, dia akan katakan, bapakku dulu rajin tahajud, mamaku dulu rajin duha. Itulah kenangan terindah yang dia tidak bisa lupakan. Dan itu pembinaan karakter langsung ke anak. Ya, ya ketulima HP ini mak. Ni semana urusan na tempat di Batangi ano ko Kalimantan purin na sepeda yan ko Surabaya mapat di sini yan ko boleh ang kaya ko jupan na mapat di itu na padahal laki-laki na jamba-jamba din siya. Banyak itu. Kemudian saya wasiatkan akibuaki amala iya makanja ko cicam ni ijamah na din apa aja idolong pahala lemba kimatu pula rita nasi wadi iya tidak sudah di alam kubur tapi pahala terus mengalir. Jangan fokuskan ibadah yang tidak bertambah pahalanya karena kenapa kubur kita pendek ibadah kita susah khusyuk banyak gangguan maka bikin ibadah yang bukan kita yang lakukan setelah cicem ni ijamah imun rinah tulit tamah terus aja na ijamah pada pangkapula. Ya sangnya tahu sogi, ya kode nak cari sewatak kalian anak pulih ini. Ya sangnya tahu macet tuh, andena nak sempaja nak tuliang kamu pelari pahala.
Ini yang banyak orang tidak tahu. Mega tahu macam ni masa padal le atau dia macam tu. Magai, kenapa si bulu mana ni warang-warang nak pergi nak masalah ini. Ad-dunya masratul akhir. Ia tulino ad-daratan surga. Berarti lino nara bolana kendo uko suri mundo. Ya kung kapak dara uko midarat na taro tanana de natilaw bolana ya tiasa pak dara sigilingan mo tan. Tabahan. Jadi yang kapak dara uko midarat na taro tanana de nang kana parewa ila bolana berarti de nakunay. Tapi agama mana? Ya ko angka tahu mapasitu warang parang ko milino na taro de nakiling ila suri mundo. Ia na tahu de na macam macam ni masa padal. Bikin etis sang imaga sejak na nalupay kita otomatis na degaga bicara lino atau tangkali dega kinetis sang imaga sejak na nalupay kita otomatis. Hari ini mungkin orang menangis ketika kita wafat, tapi besok akan berhenti. Tidak akan menangis selamanya. Ia ko madeceng makrang kita lawe atau kanja. Ia ko mambas sakit masike ia akan asa tahu mati ni tahu sakit. Ya kumadeceng iyo ko pada taruh atau maka dewe kanjak payani tapi ya kumega rampe-rampe majai sarai aga nasa tahu to salama na tegar aga mana na bu degaga angka na atutungan ko degaga boko tapasag ulawang niya ti salipang ni pakewe degaga. Sebenarnya perhiasannya wanita itu semua sembunyi. Dia itu gaga pita, anting sembunyi, kalung sembunyi, foto maka licuk. Dia itu gapita, di subuh mana itu perhiasan nama kurai. Ulawang ko rante na kang ilalang, anting-anting na ilalang, foto ni lalatu. Iya makupay sa liwa man. Rante sa liwa. Ulat to ko setengah kilo. Itempel ko ulo majijiran ako. Ang katono ko lang kasi ko. Ang katono cici na si sapu-sapu, ang katono matempel ko katono ko. Iya. Ikhlas dulu. Iya, makanya upasan dia itu gagal pak, dia gagal tanam-tanam ikan. Maka dana puji ka alakay ko dia gagal. Mapasipulong ngalawang ini napasipulong mati bini mo rin malo. Manasa na masa jadi nak bayi ni kumatik. Tuki lagi melo mabayi ni palay kumatik. Iya, mo ini arwane makoto. Maka dana puji ka bayi ni ko na puji sani. Ketika mati mungkin meninggal hari dia akan menangis. Besok menangis 3 hari dia akan berhenti. 1 bulan ketika mengenang hari kematian dia akan meneteskan air mata. Pasang status di Facebook sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan kami. Begitu cepat tidak terasa. Angka duda yawa makomek. Sabar kiku nasa makasih. Yenyo. Kan itu. Semuanya akan dilupakan. Aga nasa gurta, wija-wija mo muran mo nga uta chiwali ko. Kaulian mo muran mo nga uta rapat. Anak ta, angka kana ta takiri lo Jepang masikola takiri lo Jakarta. Kapan dia menelpon bertanya medisi mo kima? Tidak pernah. Ia minatalipo ko capu ini. Angka kirimannya letup SMS mani, alhamdulillah terima kasih angka kiriman. Tidak pernah bertanya. Ini tuh makokoy, 5 kilo pengajian, sapari seramiras, meka kanaiki akasiaga tasiareki buruk atau matot tak ia mati dalam 1 tahun, palingan 2 kali. Ini lagi mapahangnya agama kedua di lo masyarakat guru si tahu, apalagi anak tadi enak paham agama. Namun awal kan, angka gaya pun naik kira-kira kau degaga tanya di bawah, mana sakit? Merasa itu saya wasiatkan ini pak. Nah sama dia sadari tahu. Mega tahu dia nama macam pak. Macam ni apa sih dulu dan dia tinggalkan semua. Dia tu gagal. Isalah ini nak lagi biji-biji mundi itu cakap. Jama-jama mati. Ini nak tahan yang kagak Cina yang kepak beluk durian megi beli durian kadisi di juta ya ketani. Sirat susah durian yang makan kepelin padahal di juta di. Nah seke pengalin. Demi agak melu pasipulong inang kanal dia ngangka anak namona na wanawaya sisan na mati dia gasa sa buri para aga yak punay ko da acila kapay di ko dia gagawa kapat tapo asadiha acila maka pala korangnya na ko nonroy kamarae malulong ni pahala masempajang ina na malulong ni pahala masikiri ada malulong pa matinroy pa pala korangnya malulong ni pahala tempat yang kita siapkan terus mengalir. Ia naruyasan tahu macam catur. Nasabah mati di nadena pada lari pahala. Iya. Aja na kalau umrah maloliso. Tapi kata lu sintau pajawi.
Cican na jo kasih tahu. Pemikir jo kasih tahu cican na. Magai. Umrah itu ibadah pribadi. Tapares saya apa salam sebelum jo kaki. Nomor si dipakai yang melo ibawa. Nomor 2 masuk mo basakat na di melo ipakai la umrah. Yang ketiga dito gagak andre haratan. Yang keempat dito gagak tahu tewas salah. Ya kung kataw tewas salah kalau syari nabi ta gana sa nabi ta la yakin lil muslimin ajah juraha ko kasalah saya. Ya ko nali bang italu masudi mo sewa pada berukat. Wasakar ko na sa nabi. Macam ni kau tak baik Allah malah baik maka dia pun Allah Taala lalat baik Allah dia gak mau dikolok dengan mencari pemana mau bawa lebih bermanfaat 38 juta atau 40 juta kita masukkan ke pondok tahfiz kita masukkan ke pondok-pondok pesantren kenapa mak bangun nongroi anak-anak yang masih sekolah ilmu itu pahalanya mengalir terus mati ternyata anak tak menerima denun tapi ada orang yang terus mengirimkan pahala Yenre kami umrah 40 juta. Ya kau dia diterima umrah man rasa tapi kau diterima pahalanya terbatas. Selesai umrah dia namun kita tamat. Nasabak cicam lari pahala ya kau jam. Selesai dikerjakan stop. Ya kau sisa pahala talolong ia itu bawal pasuri mondri. Tapi ya kau tawakal kami maka dia akan mengalir sampai dunia kiamat. Itu dia yang pahami tahu Pak. Jangan sampai nikmatnya berumrah melupakan ibadah sosial. Magi Nabi Musa ni tahu aku Allah Taala karena ibadahnya sudah sholat, sudah zikir, sudah baca Taurat, sudah baca ini. Tapi Allah mengatakan itu belum istimewa. Kenapa? Karena dia belum bersedekah ke hamba-hamba Allah. Nah sebab itu sampainya untuk alimu Musa, yaitu kuasai untuk alimu. Mana untuk hamba? Belum ada. Maperingat anak itu lima logis silau. Pak angkat tahu Pak tadi kepala umur pada lantai sila surat ada gagal ke napun. Made na lingi rugi na paki mamodal na paki pasti korek anak liwat tanre na palana daripada kita ulah balik ke situ. Dan umrah itu ibadah sakral. Kalau saya sebaiknya dilakukan sekali hanya 2 kali lah. Dalam hidup ini 3 kali paling maksimal. Nabi potensinya umrah bolak-balik tapi kenapa tidak Nabi lakukan? Karena dia ibadah sakral. Kalau ada ibadah sakral itu dilakukan berulang maka sakralnya akan tercabut. Magi Pak, boleh contoh. Magi Idul Fitri di Idul Adha. Nama rote malam. Nasabah asa 2 misi tahu. Kene minggu-minggu teh malam pada sila ada mau di teh jadi malam. Iya. Apa maka dia foto mau Pak gue dapi mau biar lebaran nih. Pokok naya maka subuh dia. Nah ala baju nama itu mau baju baru. Kata beri Allahu Akbar Allah padahal dia nak puasa. Iya. Padahal wajib puasa ibadahnya itu sunnah. Tapi kenapa dia? Karena itu ibadah sakral karena hanya sekali 1 tahun. Seandainya sholat Jumat, cicak to mesti tahu, penoto masih Kenapa? Karena dia sekali. Maka umrah itu bisa sakral karena dilakukan tidak berulang-ulang. Dia pada nikmatnya orang yang berangkat pertama dengan kedua, ketiga. Itu pasti beda. Kenapa? Sakralitas ibadah itu penting. Si jangan lagi dulu. Dia tuh baju apa kenapa si jangan? Kemudian. Upasan ini itu tadi saya mengatakan mesti enggak ibadah makruh. Cicam ni jama, ada nunggu pahala. Sebenarnya kita yang kumpul di sini, angka masih dah kadui, nak pakai ada, menyiapkan makanan, menyiapkan minuman. Tersekami cedek, kalau naya patah pulau sona, patah puluhan nina nasa nadita, napa capu yaitu Andrele, wai lindungi tak go cicam. Selama orang itu sholat, maka kita selalu mendapatkan doanya para malaikat. Iyalah tu barakan atau pemapandai. Makanya kau engkau cara makwa usahakan nangka andilta sedekah. Mestinya dia Pak Irumai aja nanti pas dia nang di Pak Kota tahu iya ro tahu angkai bawa 2. Iya. Aja nanti pas dia nang saya ada kampung saya tempati Pak ceramah, dia gak akan pas dia panitia. Tahu ini bawa yang tahu angkai, napa si sele ke sedekah. Nah saya tadi angkai ya bawa boleh bola aku kalian lam si sele. Di nandri citi yang naroon kasih na jadi masidas na yo pwede maginandri tayo halay 2. Kan begitu. Dan ingat Bu, itu bukan makanan halal, itu haram. Mak bagi kue kota itu halay 2, itu haram. Namanya haram li gairiha. Kalau haram di zatiha bendanya, darah, bangkai, anjing itu haram di zatiha. Ya kok haram di gairiha, halal benda tapi prosesnya. Cik di minalingi tahu tapi ya alai 2 maka dah kalau angkat tahu macam
Cik dito kan bawa rewa tapi napalit ti isa. Makun raya biasa makwaro. Dito na ko asing. Kung meron pa ko na tayo. Malam mana makanjak mana. Kanjak mana ni dulu ko nega. Masiri me menimali juga. Hati-hati. Iya na tukunan ri anak ibawa rewa makada anak irenon makada meki panren anu deui na barak ka ibawa rewa sila da ki doni ni jadi na madeceng anu halal lagi madari na tamu apalagi kok di masalah ini kullu lahmin nabatin haramin karena auladin kata nanri lah kay den may madeceng uli masumpa patin din bayine man ri siya mangkalinga pangaja magay anu masasa aja di na capu dali halala na pangalaka alayan rin ako mati akapitu macam ni malaikat ya ko dinalaga pasti mata sara ya ko macam ni malaikat na dia mau pagalan na runtuh maka akan mengalir air dari ujung punggung itu sampai ke sulbi seperti air es itu tanda bahwa rezekimu sudah tertutup ajak termasuk semua ditakdirkan dia tulis pertanggungjawaban Pak angkat tahu di palapakarowa nasi di kemis dijamu makan daging pun nang kay sila magboro nakare ikan itu dan melolok ya daging dia pulang ke rumahnya darat na tahu nol nan lepas sepi di palapakarowa na tahu nasili kemis 500 itu tertunda tamu suruh karena meminta pertanggungjawaban mencari pemilik kebun itu di padang mahsyar di palapakarowa magapay di lasin na tayo demu bawah rambutan yang rebawa pamuli capan pasal itu capan pasal maco banasa malin iya tanam apa itu aja na isa na lino isa na bawa sekal ipamasang ko sekal tau jibi isapa muli siya sosiban ni detarun na sinin na isa na lino ang kamana mo kepada masyarakat mapamuli to mati pamulang lagi to mati pacapuran ya kusi disangkutakan atau isi disangka rek jin agak nasa nabis na 5 sabu to malalangi lomon din akong dabi capan berisan ibon 3 sabu to malalangi lomon din akong dabi capan berisan ibon ya kung ka mas alamu dengan satu orang berapa ribu tahun kau menunggu untuk masuk di sisa makanya kan nasa nabis na usahakan na diga kasangkutan mo mati ya kung ka tahu mati nang kainran na aja mulem ay ko diga tanggungan kenapa karena itu akan tersiksa kelak untuk mencari kehalalannya salamat kulino di mo pamurus-urus memang makanya kung kainrat tak angkat papinrat tak pada nah halangi am suruh ni kata tu salah paham ya kung kataw makadang kainrat na yan ko ya nasa de ko suri mo dito magpasilolong tahu dia na paham magay inrat papinrat dua-duanya menghalangi orang masuk surga iya miko inrat kita aja ngelih mahkamaja ya ko papinrat kita aja kita mahkamaja dua-duanya tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali salah satu makanya maka dia Allah Ta'ala fa'antasaddaqu khairul lakum jika engkau maafkan engkau putihkan utangnya itu lebih baik bagi kata Allah itu Al-Quran makanya supaya dia nasisa kumati usurimon yan ang kataw makana dia kung usurimon itu pas pasilolo man rasa dosa iya pada kung kataw idi malyangitike idi punadui idi malyangitike tapi rotike elena makatamiwi dia na to tama na sa paan sa koro agay pau bikini usalasaykan memang makuti itu mati usurimon makanya kung kanita nindra tawe tato ka banyati tawasiat kanyo ko na aga ta pudang yana ta na ikatiyan ko ramin ran 5 juta iya ko nawaja ina halag tapi iya ko denu lempaja i halalakan supaya dena halagi ka mata kusulman aja mo ta pudang ro paminran di ko nawaja iya na posipa asap makanja saja iya tapi mesti kita niatkan memang kapangulo ko pong halatala po upinran ni kasi umantu iya ko nawaja utarima pa yapi ko de nawaja uhalalakan supaya dia halangi ka mati surga itu kunci enarona sa pong halatala wa tasaddaqu khairul jika engkau putihkan itu lebih baik bagimu kata Allah dena sisa makanya saya wasiatkan bahwa hidup ini Pak kita mau kemana dalam iya. Napa niyan ka barakana aja tak susah. Nabi ta makada. Iya kunindra kita di berapa dia pinjam, dia tidak bisa membayar. Si tanya tuh pas sidak kamu susah.
Ya ko 5 juta di tanin ratau na dati waktu na wajah dina wajah 2 juta si tengah masih kata susu. Makanya angkat tu tau makin rangang dina dina rewa ya tu dina parewa kadalan ka dina yo tau makin dia tau bangsanya dina wajah indra nama kamu ga dina magro dina me wajah sengaja ditahan supaya kita punya sedekah di hadapan Allah. Iya. Makanya itu sahabat Nabi tak pernah pinrang yang dina Nabi teh wajah kena pakai mui jolo mari nasa namanya tu dia kau lolongan pahala. Yo puini to si salah. Nah, tapi kata ngaji tu tahu min rempak mata cika. Ya minum makan jak bicara aku kuro teh kumat di season ini wajah. Ini jadi masalah. Kanya usahakan yang terakhir saya wasiatkan. Karena ini perjalanan hidup, usahakan ambil hikmah Isra Mi'raj. Di sini ada temanya menguatkan akidah dan keimanan. Sempajangnya najagai tepat. Nah sebab sama tepat itu cuma sempajang. Jika keimanan itu kita sudah jaga, insya Allah akidah juga kita terselamatkan. Makanya upasani 2 papasang. Namo magare pata jam-jaman dinota, kodalle mota sapa, papisau itu tami sampajang. Magai, iya tu sampajangi punana dalle ye wasiurusu. Iya tu jam-jamannya dalle ni sapa. Aja na gara-gara masapa dalle mo lupayu malekwe dalle. Mega tole na sampaja gara-gara mapalu, nasa mari pakai mapalu. Ayasa, na mapalu ko dali ni musapa, ya ko masampaja kalau ko siluto punana dali. Para kamu salay mamuruso emi dali gara-gara dali musapa, tak balik ka. Kan begitu. Jangan sampai kita melupakan yang membagi rezeki gara-gara hanya mencari rezeki. Tak salah kita. Yang kedua, jangan sampai menggadaikan sholat hanya karena persoalan kecil. Makanya maka digurutah. Usahakan ina sampajangi mator aja naik ko mator isang pajang. Iya ko iko mator isang pajangi may pitu asara sa pajaloro. Tapi ako sampajangi mator pajana tamu waktu isinya. Tunduklah pada sholat, tapi jangan menundukkan sholat. Pak itu sampajangi nilainya oke itu mak dekit. Namo magai kan na amala tanasa guru tako dia mas sampaja. Dia nanti kan nilai dikali nolok mana. Karena sholat itu satu, yang lainnya nol. Puasa nol sakka nol ya kon puasa masakka ni masih kiri ni mengaji ni nol tambah nol tambah nol tambah nol nol namo sisa buku nol tambah nol tambah nol tambah nol tambah nol tambah nol nol tapi yang kesempaja pun musik kiri sini tambah nol 10 mengaji tu sini tambah nol 100 jadi yang kemana ngangkatnya tidak sah as-salatu miftahu kulli khair ia minta muka sini ni tidak cembu nah sama sempaja mau mudah kan itu 2 itu kok gagai pak kayak 5 rukun Islam kan syahadat, salat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Ya kong kagak ada yang ketemu. Dia haji belum jatuh. Dia puasa belum jatuh. Dia pasu zakat belum jatuh, tapi syahadat si masa pajak. Dia nalak gaji dia pasti buang. Artinya nilai hidupmu tidak ada ketika syahadat dan salatmu sudah hidup. Itu kunci. Jadi komeki mata hidup itu kunci. Penutupnya ada upasangi nah pesangan Nabi guru presiden Republik sebenarnya sudah menyampaikan ke saya enak jangan sampajangnya sesuai kemampuanmu maksimalkan memang sesuai kemampuanmu nih semua pun ni maka resiko ni matur itu pak kuliah nah sama alina matung balik kota pak ia mimelo kita pengalak hati nuluran na atay mangololor di kuan ternyata suku na sampajang karena yang memberikan keimanan itu adalah Allah yang membolak-bolakkan hati manusia juga adalah Allah jadi aja tak kena itu bangunan sampai tidak jaman magai kopi nabi tamatu adalah alim milawi pasukun ibadah ya apa tidak jaman makanya kita mak dari jaman sampai perlu dia sampai sunah bawa dia kalau boleh aja nak kemana masih nabi tema ampar ni sahabat la tajal buyut aku makabir kalau boleh aku pagi kubur lagi bawa dia sampai sunah makanya aku pergi masa penjangis tak pare wala bolata kopi bolata masa penjah sunah pergi masa penjah loro pare wala bolata sampai penjah sunah aja nak kemana masih jama meki mengaji lewat kilo bolata aja nak masih mengaji kecuali menunggu waktu di masjid aku masih mengaji magai dia masih orang lama barat mereka di mereka bolata di mereka setan yang itu nak dan kita jumpa cengki bohong bola mau memberi matin mau memberi mata dia memberi mata sia itu ditegur sahabat karena salatnya di masjid iya tabawe reba makir tu bola ini mereka setan apa kita kami pacume benar itu mata ramah tu 3 orang ini kayak malaikat na yan ang konra yung nama gampang matin mereka malaikat na iya may tutandra na malaikat ya kami kimisang makanan ka malaikat maka dito parang kami kimisang na malaikat iya nama gampang matin matamu ko pigaw ko dece malaikat ya kan dia setan
Tanya setan malaikat ya kayak betul masih kini suami. Wih makmu macam ni tak ada apa lagi bilang. Tak ada siapa di ronak. Kenapa? Karena orang yang berzikir didatangi malaikat bersatu-satu. Yang kedua kapan? Ketika kita membaca Al-Quran, napi telulan pak baca, wih si garu-garu di mata. Kenapa? Karena para malaikat itu berkerumun mendengarkan ayat suci Al-Quran. Kayak betul ketika sholat Jumat. Khatib naik di mimbar, dia nulis tahan cakar wudhu. Kenapa? Karena malaikat rahmat sudah masuk ke dalam masjid. Mana lagi ketika di subuh hari, gampang ada matiin romatan karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu. Kayak kasih waktu cakar wudhu, narekomend kalian nanti cara karena malaikat juga ikut di majelis ilmu. Iya, makanya mereka cakar. Iya kan? Tapi magi lo pakandana kepala rondami, letu subuh tadi tahu dia cakar wudhu. Bahkan agak tu sandala yang kecil, cipi pacipisa sado cilina, dia dapat tidur, mabe. Karena malaikatnya jauh. Nareko angka bola tonroi, dia namanya mati rumah tangga. Itu tandanya jarang malaikat di dalam rumah. Ia nanti nak kada guruk tay tama kak bola, dia juga hawa-hawa malaikat karena panas perasaannya. Itu bisa dideteksi. Namo maga palana cuaca ikut saliwang, ia nato tamu masih. Namo dia asin, terasa sejuk langsung. Magai karena di situ hawa para malaikat. Maka apa tu yang nangka kamar yang rina cia macin rumah teh puli lala maka latu tangaban di mati rumah dan itu setan ini bola apa ini mato maki buah boleh pasigaru kamar isbawa WC ya tak buka WC dari tami kamar setan itu tama WC Allahumma inna al-khubsi wa Allahumma inna uzubillah al-khubsi wal khaba'is masuk setan lah di loki kamar itu gitu lajak sih kamar gitu masuk ke sisi tangan ketika ini mato maki buah setan ke kamar ini mato taruh ini gak kena semalasa aja ustaz mulai beli bola setannya beli bola setan na WC mesti bola kan begitu kalau aku tak buka imat kan udah gak mapasa setannya pilala kamar jangan tidur nah sebab maki ini mato maki buah nonro ayo kalam Allahumma billahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk doa halil yana tu ampai ogi orang wajo orang sidrap orang pinrang orang bone orang sopeng narek pomelo itamar ramalang napak bayi ni anak. Ya kan? Nanti dekat Ramadan itu baru menikah. Kenapa? Supaya nanti di Ramadan juga kan sebelumnya itu ada ziarah kubur. Kan di situ. Sebelum berhubungan juga pengantin baru disuruh ziarah. Agak gulana. Sebelum kau menyentuh istrimu, datang ke kuburan itu, doakan ulama, minta keberkahan kepada Allah sebagaimana diberikan itu, supaya nanti anakmu ada yang bisa jadi ulama atau bisa jadi wali. Itu kuncinya. Tanya kiburu sembaran nalawi. Kiburu na nenek yang robat tayo nasa uke nenek umat kala ada biasa ya aja nana talo siapa ya rojo. Iya, kuburannya para ulama yang kita ziarah. Kenapa Nabi dibawa ke Baitullah? Kenapa Nabi dibawa ke Bukit Tursina? Itu pesan bahwa tempat-tempat itu punya sejarah di mana para nabi pernah di situ berbicara dengan Allah. Nabi Isa di situ dilahirkan. Jadi itu onrong-onrong. Makanya perjalanan itu kalau bukan dari masjid ke masjid, pindah dari rumah ulama ke rumah ulama. Kalau tidak dari pondok pesantren ke pondok pesantren. Iya. Jadi itu kuncinya. Jadi mestinya perjalanan kita itu selalu ibadah ke ibadah. Ya tona tu apa yang makna Nabi ta? Umatku adalah umat yang terbaik. Dia nagaga caukan jai umatku nasabah nasalai si dia cek untuk menuju ke kebaikan yang lain. Kayak gaya roh. Selesai masa pajal loro menuju ke asar. Selesai asar menuju ke maghrib. Selesai maghrib menuju ke isya. Selesai isya menuju ke sholat subuh. Dari sholat subuh lagi menuju ke duhur. Ia nariasa sampai terpetuk. Yaitu sujud pacampuran masa pajal loro. Niat kemeneman ni untuk masa pajal masyarakat. Jadi kita berjalan ke mana? Tetap menuju ke sholat. Ya kau mati kau pasai. Maka kita akan menemati syahid. Kenapa? Karena kita sebenarnya menuju ke sholat. Cuma melalui proses kemana kita berjalan. Ya nanti nak kereta pandai usahakan nih, lengi tu niat mas sempajak, lengi niat nelo mas sempajak. Ia ko sujud macam pura ko niat nelo mas sempajak. Ia ko kata derek ko niat sempajak. Itu beda. Ia ko tak putus si sempajak tak cedela dan itu. Kegayasan pura di madrasah sempajak loro assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi terputus. Siaga miman ni mas sempajak paling tinggi 5 menit. Tapi ia kau sebelum dari salam pada saat sujud terakhir ia tokat memang niati untuk masuk pejang asar. Kalau kita meninggal maka kita akan meninggal karena menuju ke sholat. Ya natunasa Nabi umatku adalah umat yang terbaik. Kenapa kita bisa kekal di dalam surga? Padahal umur terbatas, pahala terbatas karena niat melakukan kebaikan tidak terbatas dan semua niat itu diganjar pahala oleh Allah. Ya natunasa sebalik kita kekal di dalam surga. Jadi sungguh sangat rugi lah
nareko deni niatan dari sholat ke sholat. Makanya itu sampajani itu tuh dengan dua bere sallallahu atau siba bere sallallahu abiyah. Kenapa kita salam? Orang salam itu cuma dua, ketemu dan berpisah. Salam ke kanan karena kita ketemu dengan waktu berikutnya, salam ke kiri karena kita melepaskan waktu setelahnya. Aja mulai pesangi jolo waktu kode penapura musambung waktu sebelumnya. Ia neriasa sampajat kemapet. Ini yang penting. Mereka apa tuh nasa tesan pajat tempat itu cukup cengan aja, itu bukan sholat, itu tafakkur. Tapi mesti di dalam hidup kita ada ibadah yang tidak digerakkan dengan lisan dan juga tidak dilakukan oleh anggota tubuh dan juga tidak bisa dihitung pahalanya. Angka makasyiwil mesti atin si sumpus si Bapa Allah Ta'ala tanpa ada ucapan di lisan. Agar nasi Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, bahkan ada hadis yang mengatakan kalbu yang paling dirindukan oleh Allah adalah kalbu hambanya yang terkoneksi di saat orang semua berbicara. Si puluh-puluh makoma bicara cara mana tahu, tapi kalbu kita terkoneksi dengan Allah. Walaupun kita duduk di tengah orang yang ramai, itulah kalbu yang dirindukan oleh Allah dan hambanya. Bacaan Al-Quran bisa diprediksi pahalanya dengan satu huruf 10 hasanat. Salat bisa diprediksi dengan berbagai macam keistimewaannya. Zikir yang dilapaskan dengan lisan bisa diketahui manfaatnya. Tapi zikir qalbu yang disebut dengan tafakkur tanpa menggerakkan lisan, tapi merasakan kehadiran Allah, bahkan kadang merasakan berdua-duaan dengan Rasulullah atau para wali-wali Allah, maka itulah orang yang dirindukan oleh Allah kalbunya. Biar bukan di dalam masjid, mungkin dia duduk di pinggir jalan, mungkin dia di sawah, mungkin dia di danau, mungkin dia di pasar, duduk sambil menunggu pembeli, tapi kalbunya berdua-duaan dengan Allah dan Rasul. Itulah orang yang diistimewakan oleh Allah daripada yang duduk di masjid hanya menyepes-pes. Tapi dia tuh ada kodi. Saya tidak bisa sebut ibu macan. Kemudian Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu sholat. Jadi Nabi kita oleh Mekah ke Madinah, disuruh masuk pajak ke Madinah 2 rakaat. Selesai sholat di Madinah, dibawa ke Gunung Sinai, juga disuruh sholat 2 rakaat. Pura pi madrasah Nabi tenakutan, maka ada orang lagi Jibril, maka ada di sini Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Dibawa gunung, dibawa ke Baitul Lahmi, masa pejati Nabi tekur, dan masuk ke Masjidil Aqsa, justru Nabi jadi imam. Nabi teman jadi imam, seluruh Nabi dan Rasul itu jadi makmum. Dan itu kan orang mati. Bayangkan kau ke iman atau mati makmum. Namanya Nabi kan sholat dan dia jadi imam. Pertanyaannya, agak JP nak terima Nabi tak? Nang kami mana sampajan najama sebelum berangkat? Coba. Kan Nabi sholat. Coba. Menjadi imam. Berarti memang Nabi itu sudah ada sholat. Kemudian buka Al-Quran. Yang hafal Quran kan jelas. Nabi Isa ketika ditanya, apa katanya? Aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Yang kedua, Maryam sholat di dalam mihrab. Nabi Zakaria wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, juga sholat di dalam mihrab. Nabi Adam juga sholat, Nabi Isa juga sholat, Nabi Musa juga sholat. Sininna Nabi masa zaman. Bahkan Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti sholat bukan ibadah yang datang setelah Nabi Mi'raj, tapi sholat adalah ibadah ada pada saat Nabi pertama sudah diutus. Angka memang nasampaja, makanya najama memang ni Nabi tak. Tapi kenapa setelah Isra Mi'raj itu dikatakan perintah sholat? Nasabah untuk umatnya Rasulullah baru turun perintah sholat untuk umatnya. Nasabah nilawi Nabi tak. Nabi yang minta itu. Jadi Nabi itu tuh nilawi sampai jatuh. Saya dapat itu satu penjelasan guru Ki Haji Abdul Muin Yusuf Presiden. Maka dia Nabi tak. Minta mana rupanya sampai jatuh Nabi.
gerakan nato malaikat ka malaikat tato masuk ke langit pertama ya ke langit kedua rokok to si mapamulai pancaji letu kama dino to rokok si rokok na masuk ke lauripon. Di langit ketiga dia hanya mendongakkan kepala ke langit. Kemudian di langit keempat ada yang sujud, kemudian dia ada yang duduk. Makanya 7 gerakan sholat itu 7 gerakan sesembahan malaikat kepada Allah di 7 lapis langit. Ia narolin daun nabita, ia tu apa yang sujud itu ada 7, 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut, 2 kaki. Jadi itu sampai jangan nalamanat itu nilawi nabita gerakan sholat yang kita takbir apa itu diambil semua sampai jangan itu malaikat, dan itulah yang membuka pintu-pintu langit. Kemudian tadi sudah dikisahkan oleh Berota Ustaz Abota bahwa langit pertama ketemu Nabi Adam. Magi Nabi Adam dupai Nabi, nah banyak Nabi 24 Nabi dan Rasul. Kenapa Nabi Adam di langit pertama yang istimewa? Itu untuk menggembirakan hatinya kata ulama. Nah sebayur Nabi Adam boleh kasih surga ya dempara pelok pelin. Agama maginya dempara Nabi Adam 2 lasan. Gara-gara iblis bicik salah-salah. Pak maka iblis nanti memang dia sepong Allah Ta'ala ya robuah hugi yang Nabi Adam tapi makokan apa labak nih. Nabi Adam tidak konfirmasi kayak Allah, langsung dia makan karena berkat ucapannya iblis. Agak nasab, dek na mungkin berani mencatut nama Allah, padahal iblis itu mencatut nama Allah. Mega tahu masalah pejabat gara-gara itu. Asal boleh kasih runtuh bosnya, ani gereja dek peralina. Ini, iya, ini tuh mega solangi bupati, Pak Bici. Yang kedua apa? Istrinya, Hawa. Dari situ rayuan lembutnya makanya Nabi Adam mengambil betul. Iya, di 2 tuh bahaya pernah ada kita orang Pak Bici si bawa iya kue si depet. Itu bahaya lah. Jadi ini tuh nak kalau kita kalisi dendre itu tuh nawa ditongangila ada bicara makun raya. Pak itu makun raya ko nang kalingai, na tadi mojok gare. Nah semani gare yano. Ya ko lette ni mantu maka maga pa yano gare. Masa nih, lihat itu, tapi dia tahu nak ibu-ibu aku dia tahu siapa. Kemudian, ia kau angkat tahu diturunkan derajatnya, ziarahi dia. Kepala desa, apa aja manci kepala desa, Loki bersilaturahmi untuk mengobati hatinya. Sahabatnya itu mulai banyak yang hilang satu-satu, tapi kita merapat dekat. Iya. Ya kok cama mencaji rakyat biasa, Loki silaturahmi. Bupati mencaji rakyat biasa, Loki silaturahmi. Tapi ya kok cama mencaji bupati jamu Allah. Kenapa? Nasabak menremui orang kaya yang bangkrut datang ke rumah. Gembirakan hatinya. Karena orang kadang ketika dia menanjak naik itu biasa-biasa, tapi ketika turun sama juga orang naik gunung Pak. Ia kau tuka itu butuh tenaga banyak, tapi justru lebih banyak tenaga yang dibutuhkan ketika turun. Makanya kau tahu jatuh, oh hati-hati. Itu harus digembirakan hati. Magi namanya kata bunuh diri, karena di situ tidak bisa dia tahan. Kemudian naik ke langit kedua, si runtuh Nabi Isa, si Nabi Yahya. Manusia dua-duanya tidak menggunakan logika dalam penciptaannya. Nikah. Nabi Isa lahir tanpa bapak, hanya ibu. Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Paja ni macarepa benena Nabi Zakaria nak tampu kemopi Nabi Yahya. Agama nana. Jika manusia sudah angkat tangan, ambil air wudu atau sujud, maka minta kepada Allah. Yang mustahil menurut manusia tidak mustahil di hadapan Allah. Itu pesan. Namo maka datang wedena mungkin angkat tahu jaji degaga ambok, nah Allah akan nampakkan karena sholat. Nabi Yahya, kenapa? Nabi Isa kan ibunya kan sholat di dalam mihrab. Maryam tuh dia minta di mihrab, makanya diberi keistimewaan. Dia lengan-lengan dari mihrab, langsung dari Allah. Wa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kan jelas. Nabi Zakaria mendapatkan keturunan namanya Yahya juga karena dia sholat di dalam mihrab. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kemudian dia minta Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itai kokoi mihrab itai mengilau. Makanya imam itu tempatnya disebut mihrab. Makanya imam yang suruh berdoa. Jangan makmum. Imam nih karena tempatnya yang tembus.
Di rumah kita bikin mihrab, silahkan. Disitulah kita berdoa. Ulama-ulama seperti Guru Kiai Abdul Rahman Ambodali itu ada mihrabnya. Guru Kiai Abdul bin Yusuf itu ada mihrabnya. Kiai Haji Maimun Subair itu ada mihrabnya sama. Kenapa? Karena di situ tempat berdua-duaan dengan Allah. Yung pwede menerima sampaya kenro-kenro. Bawa su jadang ngeloko sampina kadere kata ko kadere tu dato loko sa din gulukasin kata ko sa din gulukasin lari kilo lamar dia degato lari tamang kamara maru kata ko kamara lari tamu ko da kurang degato pro mana siguro riba sampaya. Padahal WC kita bangun sampai 30-40 juta hanya tempat buang kotoran, tapi tidak ada tempat berdua-duaan dengan Allah dalam beribadah. Maka kenapa doa itu susah tembus? Karena kita tidak membuat tempat istimewa untuk bersama dengan Allah dan Rasul. Walaupun semua tempat bisa ditempati sujud, tapi mestinya kau buat tempat khusus untuk memuliakan dirimu dalam saat engkau berdialog dengan Tuhan. Bukan hanya memilih pakaian, bukan hanya memilih momen-momen tertentu, tapi mesti kita memilih tempat yang istimewa. Iya kung ketemu tak istimewa, dia mungkin tempat tu dah mau kubanrin na kadira. Dia mungkin tempat tu dah mau pusat dia bulukas. Tapi kita akan bikinkan tempat istimewa. Begitu juga ketika engkau ingin berdialog dengan Allah dan Rasul, buatkan tempat istimewa supaya kau tidak terganggu. Di situ kau bisa memohon. Itulah barakahnya yang disebut dengan mihrab. Cuma jarang kita membuat itu. Setelah itu naik ketemu Nabi Yusuf. Jadi akan naguri Nabi Teko, Nabi Adam. Nabi Adam itu Nabi sudah belajar tentang tanaman dan tumbuhan. Nenrekku Nabi Isa dengan Nabi Yahya, dia juga belajar tentang metodologi dakwah sekaligus belajar ilmu kesehatan. Nah, sahabat Nabi Isa itu adalah dokter yang paling hebat. Nah, sahabat bisa menghidupkan orang mati. Yo di dokter tanpa mati tahu tuh. Naik ke berikutnya ketemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah mengelola keuangan negara karena dia bendahara negara. Hebatnya Nabi Yusuf itu adalah manajerial ekonomi. Makanya Nabi belajar ilmu alam, belajar ilmu kedokteran, belajar manajemen dakwah. Kemudian naik ketemu dengan Nabi Yusuf, belajar manajemen ekonomi syariah. Coba naik ke atas, ini ke Sidaruntuh. Ketemulah dengan Nabi Idris, orang yang hebat dalam tulis menulis. Nabi pertama yang menggunakan tulisan menulis itu adalah Nabi Idris, dan orang yang paling hebat ketika berzikir. Makanya dia mengatakan wala zikrullahu akbar butimpari na sidap pe benena na nikmati biku masikiri siba ko sidap pe benena agana sa lep biasa inyaman na ko maringaran alo ru ko Allah taala ko sidap pe ka benena. Coba angka ke butimpari mako. Itulah Nabi Idris. Makanya dia dekat dengan Allah. Sirnya terbuka ketika dia menyebut nama Allah. Maka zikir Allah, 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 Allah itu disebut zikirnya Nabi Idris. Makanya disebut wala zikru Allah akbar. Makanya disebut wala zikrullahu akbar. Zikir Allah itu besar. Naik lagi ke atas, siruntu Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Dia adalah juru bicaranya Nabi Musa. Dia adalah orang hebat dalam dakwah. Di situ juga Nabi belajar. Kemudian ketemu Nabi Musa, andalannya Nabi. Nah, sebab dia bisa bicara langsung dengan Allah. Lobby to the point itu Nabi Musa hebat. Tapi ketika naik ke Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Ibrahim, ahli filsafat. Jadi Nabi itu profesor di bidang filsafat, kesehatan, kemudian manajemen ekonomi, semua dia kuasai. Maka itulah yang dia pakai kembangkan Madinah. Jadi itu hebatnya Rasulullah. Artinya apa? Ini hikmah. Setiap orang yang kita tempati silaturahmi mestinya minta nasihat. Itulah tradisi ulama. Walaupun ilmunya tinggi, nareko sirunti kau pandita, pasti maka datang kali nggak pada nilau kak puluh ini. Apapun amalan walaupun satu, itulah yang dilakukan Rasulullah bersilaturahmi dengan para nabi-nabi. Walaupun nabi itu adalah orang hebat, tapi dia butuh energi dari para nabi-nabi yang lain dengan energi silaturahmi. Makanya mestinya ya kau angkat tahu, oh ini orang bisa kita dokter, bisa minta apa yang harus ini, silakan minta. Saya itu ketemu insinyur, minta pendapatnya insinyur, sehingga banyak hal-hal di bangunan itu saya bisa tahu karena sering ketemu dengan insinyur. Iya, saya ketemu dengan ini minta apa ini, saya sering begitu. Tata cara, oh begini caranya, oh begini. Sampai arsitek itu kadang saya tanya ini, kamu bisa tahu. Sampai bisa memeriksa kekuatan bangunan itu hanya karena bertanya, bukan sekolah.
Saya bisa tahu campuran semen yang ada di Tempo itu dalam waktu hanya 5 menit. Itu ilmunya insinyur, tapi saya bisa dapat dengan dikasih tahu rahasianya. Saya bilang itu pentingnya meminta nasihat. Jadi kalau ke pesantren talawi, ke Taupandri talawi sirun tu aja kalau mama jama, tabe doa tak malah baraka mapoto, dengan gunanya itu. Mapoto binasa baraka. Mestinya minta yang dimasuk berkah itu adalah amalan. Ya sange baraka amalan, ternyata ilmu, bukan amalan, amaliyah. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau mau dapat barakah, minta amalan, minta wirid, agar dia membaca. Oh, amalkan ini. Itulah berkah yang sesungguhnya, bukan foto. Foto itu hanya kenang-kenangan. Yang paling utama adalah amaliyah. Iya, amal atas apa? Siapapun itu, pasti. Saya itu sering dapat ilmu itu. Oh, ternyata ini yang dipakai guru. Mega murid guru tahu sih. Bahkan ada yang di Toli-Toli, ada yang di Kendari. Itu kadang saya merinding, Pak. Murid guru tak podang, guru tak Abdul Rahman Ambodal. Kedai Ustaz. Waktu nana tu suka guru kalau mapak guru, dia gak bisa. Udangi guru takkan aga je pun lo kak mapak guru namunya tanggan nak tahu pe aga nasa guru teh jokan nak tane ko mapak guru iya mapak guru jokan. Letu kana sa ko prostas ya ko baca ya kita ko yolona nana ena pusaka di sakada je maknana ya lau tutu ya robo ena parewa kalau ke kantor itu dah. Di saat saya duduk di situ saya dengarkan suaranya guru tak aku maknanya. Pura ya rolewa sih kak lanjutkan mapak guru. Ada yang di Kendari itu agar podang Pak Ustaz ketika tengah malam saya balik sholat sunat 2 rakaat angkai guru tudang nasuruh ka lampai kita enak pa ubaca na jalo ka nga makadagang kananya tu Pak Guru matu musuh. Itu setiap malam dia datang, beliau wafat pun itu masih datang. Itulah wali-wali Allah. Sekarang juga kita bisa Pak. Cuma sekarang lebih modern, dulu tidak pakai modern. Dulu para wali itu bisa berkomunikasi langsung dengan murid-muridnya yang dia kirim karena kalbunya terkoneksi, signalnya ada. Yang sekarang kita tidak bisa karena kalbu tidak dipakai, tapi HP video call kan bisa, ya kan? Ya komat video call itu kan sampai di situ suaranya, gambarnya, padahal tidak ada kabel. Kenapa bisa ada suara, ada gambar? Bisa, padahal ini layar besi tidak ada apa-apanya. Kenapa bisa terkoneksi? Itu juga yang dipakai para ulama. Tapi dia tidak pakai alat, dia pakai kalbunya dengan mata batin sehingga bisa koneksi. Ya kuya tu narut kita rahasia itu luar biasa. Itu banyak, tapi itu bukan ranahnya kita bahas ya begitu. Kemudian Nabi ketika ketemu dengan Nabi Ibrahim yang bersandar di Baitul Ma'mur itu, karena Ka'bah itu kan ada 2 Pak. Ada di dunia dan ada di langit, tempatnya para malaikat itu tawaf. Ketika dijatuhkan jarum dari Baitul Ma'mur itu maka akan sampai ke atap Baitul. Tapi malaikat Jibril tidak, dia nulis mata dulu, cuma sampai ke langit ke-7. Nabi yang ketemu dengan Allah. Nanti versinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu beda. Maka menre inabit tau langit ke-7, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Di atasnya itu ada alam namanya alam mustawa. Disitulah Nabi bertemu dengan Allah. Tapi Nabi tidak mengatakan disitulah Allah duduk. Agak makna apa? Pada komakadaki, saya naik ke gedung Darmawan, naik ke lantai 2, kemudian naik ke loteng, baru naik ke atap. Di atap aku melihat bulan. Disitulah aku melihat bulan. Apakah bulan ada di atap? Tidak, itu masih jauh. Tapi di situ tempat baru bisa melihat bulan. Begitu juga Nabi Muhammad ketika di alam istawa, di situ dia melihat Allah. Bukan berarti Allah ada di situ, tapi di situ tempat untuk melihatnya. Itu penjelasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang dari Salafi itu mengatakan Allah itu bertempat di situ di aras, duduk di situ. Kalau sepertiga malam turun ke bumi, berarti aras kosong. Jadi kalau dikatakan turun ke bumi, berarti Allah tidak pernah di langit. Kenapa? Karena malam akan berjalan terus. Malam di Jakarta sudahnya itu, malam di Makassar sudahnya itu, malam lagi tengah malam lagi di Papua. Jadi Allah itu cuma di bawah terus, tidak pernah naik.
Kalau dikatakan Allah yang turun, makanya itu logika yang hancur. Ketika mengatakan bahwa Allah turun di sepertiga malam, bukan Allah yang turun, tapi rahmat Allah yang turun dengan rahmat para malaikat. Sama dengan lampu, dia tidak turun ke lantai, tapi cahayanya yang turun ke lantai di saat itu, maka lampunya tetap ada di situ, cuma cahayanya yang akan tembus ke bawah. Itu yang dimaksud dengan lampunya sampai ke lantai. Begitu analoginya. Jadi aja tak ada no ipu Allah Ta'ala itu sungguh capek Allah itu bolak-balik. Ini logikanya Salafi yang keliru. Iya, di Sengkang ini sudah banyak, di Bone sudah banyak. Makanya saya bilang tak terima itu penderitaan pesan guru tersaada. Ulama-ulama kita di Asadiyah, mago pijit tu melo mak guru nama kali lihat. Nama nasar salah mak guru tak. Nama nasar tu dia agak gare-gare. Iya itu nawan ding yakutanan narik dia nama kanja mata yang nama makaro kanja. Siaga kan atau pandrita nama guru mancaji wali. Ni ke murid guru tak kerja Rahman modal mancaji wali. Semua 9 orang itu kan yang duduk semua jadi wali. Pasti dia wali karena murid-muridnya jadi wali. Ama kira. Iya kok ya minta curi belum tentu tahu. Kenapa? Siapa tahu majai mati kematian. Yang dijamin kematiannya itu selamat hanya ulama yang sudah meninggal betul-betul terjaga. Yo bahasa nanti ya login pegang maka mati cepat. Kamu belum jelas. Iya. Ya kau saruba menimakai kay baru kau saruba ngako pa itu kadi tataluju tata sorang iko katalo umrah si kanto ni bawa ngirewa. Kau saruba manibawa yang menimaya kita tidak. Janggot itu bisa dipelihara. Wad dia le minyak na loro malampe. Bisa. Tapi akibatnya si dia tahu pandrita tidak bisa. Banyak yang menyalahkan amalannya guru, nasalahkan imak berasanji, nasalahkan imak baca wassalamat, nasalahkan imak taksiyah, nasalahkan imak tahlilami, nasalahkan imak syarah kuburu. Semua ulama kita lakukan itu. Mamiraja nasalahkan tu imam maulud. Saya cukup sedikit aja. Otak aja nanda usah pakai dalil. Akar bawa nih, iya kumajai rumah maulud, majai rumah miraja, maraja, semua itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin orang yang melakukan ini jadi wali. Iya banyak. Ya kini nak cecep Allah Taala mau lihat sebesar ni rakyat. Nanti nak jadi wali guru tersaada. Nanti nak jadi wali guru terkejut Rahman Abu Dalil. Nanya nak jam tahu. Macam ni macam mau lihat tu Kalimantan, latu Pulau Sulawesi macam ni, latu Sumatera. Macam ni maulud, macam ni meraja, lalu masyarakat kubur, matahlilan, maparasaji. Nak jam mana? Ya kini jam-jam ngebit dan nak cecep Nabi tersebut Allah Taala. Nanti nak mungkin macam jadi wali guru. Kau nak cecep Allah Taala. Tapi kenapa dia jadi wali? Berarti itu semua amalannya disukai oleh Allah dan Rasul. Kita coba dengar balik, dia tu sirote tu di mata kita mengeraja, mata kita mau angka gaul mana mencaci balik, siapa ni gerak? Jangan tak kecenga-cenga masapa nangka buruk tahe. Jangan sampai barakahnya ulama ini tercabut karena kita tidak mengambilnya. Apa ada kata ke? Mati maliwasa muko tengana Andre. Tercabut barakahnya di tengah barakahnya para ulama. Aja nak mabela mak guru nang kamana mopi guru tak apalagi guru tak pernah Nasaruddin Umar kembali kasih itu luar biasa. Itu adalah satu kesyukuran besar. Pada pun tak pakai Lailatul Qadar ini atau sekali. Ulama kita mesti doakan itu. Barakah nama-nama guru telo di napat tu pitul labi atau pandrita ko sengka. Jadi itu Pak dengan guru. Saya ketemu dengan muridnya guru tak masih ketemu. Agak nasab. Waktu naturu Lailatul Qadar dia mentor Pak dengan guru tak pitul labi atau pandrita di sengka aja tepat peti. Sekarang sudah lapis kelima. Negara tak kiai Jadul Menius orang apa? Orang wajo. Anu geus guru tak kiai Jadul Rahman Modal kan orang wajo. Tuh sengkang tuh. Ulama sengkang ini luar biasa Pak. Ini tiap apa yang dari kapal kita mantap sengkang. Nasiran atau pandrita kita mai. Mati itu dia lu cilin na jamaah itu 50 ton pelihat to pa jemena terima. Nang ka mana mo ibarat kayo to singkang maja to malo to presa lima. Kan begitu. Makanya saya itu tidak melepaskan, mestinya kita kembali ke situ. Yang saya ceramahkan itu amalia-amalia mana mau guru tahu parewa kami kahe. Ulama nang iya, ya mana itu na pake to pandita na salama. Masa dia niat curi dalam na. Jangan kelima lo kecenga-cenga. Dengan alasan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jangan. Nih guru tadi nak saling Quran si bahasa saya. Ini tonya itu lipusan. Nih. Tahu makalnya itu kembali ke Al-Quran dan hadis pura takdir.
Kita kan tidak pernah tinggalkan itu, tidak usah Pak. Ulama dulu itu tidak pernah tunjukkan ini ayatnya, agak penasar jamainya nasabakannya itu tugas masa payah pada betul lobo tinggi aja nak takutan nang ko panasue agak Pak gamina sama lak goreng Andre Mawan nih. Aku tanam mana kin romalala suna si agala suna na pakai Andre Mawan nih. Ulama begitu merumuskan hukum amalia baru jamai aja nak kita agak hadis kuno hadis dia bilang oh betul aja mam lo mana magalu piga nih he nama lo modalin selesai. Sekarang jamaah selalu bertanya mana dalilnya mana hadisnya sahih atau tidak dia tahu kan jamaah kan begitu tapi dia tahu apa pesan kadi mamu lah nih ini saya wasiatkan ke anak-anakku yang dari Asadiyah. Itu penting. Saya termasuk orang yang sangat bersyukur karena cucunya Asadiyah yang mengajar. Dulu kan kayak Fathuddin Sukara alumni Asadiyah. Saya mengambil ilmu dari situ. Tidak mengambil langsung dari sana langsung ke guru tak kemudian ke murid-muridnya itu tidak. Tapi saya bersyukur bisa mengambil ilmu dari ulama-ulama Asadiyah. Begitu aja Pak. Apalagi di TWW gila dah kita. Muliakan guru-guru kita yang masih hidup. Tapi makumema tu Pak. Ia pun tua itu pandai madari dari Jampang. Mati itu mati apa kita kejenna we lebok bawang guru kita. Itu kan. Makanya pasang hargai pasangan tak hargai anak, hargai keluarga. Ya kok kui boleh ajak kan rekodeta si puluh si bawa bijak-bijak tak kajadikan itu momen-momen yang paling indah. Kurangnya anak saya syukur kurang kawat tu makaman reki si bawa. Nasabangkan nang kawat tu matu melok kuman reki si bawa ya na dia nak gagal. Maka gunakan itu supaya anak-anak kita akan mengingat selamanya bahwa saya pernah bersama orang tuaku makan. Aja anak yang manduk kilo na televisi lah kaya manduk ko kadere kay binin no pilala da kurang ng kena na chido pilala kamara kay chido lakuan dengan kay no ko boleh disekarang. Iya. Ini yang hilang sehingga berkah makanan itu hilang. Iya. Ya biasa teman-teman pemelo manda no lima nang anak no lima nang ako nang kamana pi masulek ko tunak ko mando na ko manda si bawah. Mabila lah saya makanya baraka di na pa aja na patulog dali itu malata. Iya makai ko adegan manda ko da kurang mici di kekese na kadere ci di kesulat televisi ci di matangan ni magim na to itimpu to pak bunuh to mato. Kalau runtuh pak anak-anak masa peda macam ni induk na macuri pan rena na letuk ko bali boleh na bawa diri. Iya na tuyasa tau di na macam mana. Iya, nasaba anak-anak bunting, anak-anak jejil anak-anak didi anak-anak. Dari kali. Itulah kenapa Kementerian Agama membatasi umur pernikahan. Nasaba ia komalololak dai, anak-anak jejil anak-anak, ya anak-anak jejil anak-anak berarti anak-anak didi anak-anak, ya ko anak-anak didi anak-anak jejil. Nikah. Itu kunci. Ini penting saya sosialkan. Sholat bersama. Aja nak kemana masjid kita harus sempajangin. Nampakkan ke anak-anak kita sholat kita di rumah. Nabi itu kenapa Aisyah mengatakan sering saya sengaja menarik kain di paha itu sampai kelihatan paha ketika Nabi sholat itu untuk memancing supaya Nabi itu terpengaruh. Tapi Nabi tidak terpengaruh dengan itu. Berarti Nabi sholat di dekat istrinya di dalam rumahnya karena yang sempit. Kenapa kita tidak ajarkan ini ke anak-anak kita? Kita sholat di kamar ketika ada anak-anak kita, dia akan katakan, bapak aku dulu rajin tahajud, mama aku dulu rajin duha. Itulah kenangan terindah yang dia tidak bisa lupakan. Dan itu pembinaan karakter langsung ke anak. Ya, ya ketulima HP ini mak. Di semana urusan na tempat di wetangi ano ko Kalimantan purin na sepeda yan ko Surabaya mapat di sini yan ko boleh ang kaya ko jupan na mapat di utu na padahal laki-laki na jamba-jamba din siya. Kan banyak itu. Kemudian saya wasiatkan akibuaki amala iya makanja ko cicam ni ijamah na din apa aja idolong pahala lembaki matu pula rita nasi wadi iya tidak sudah di alam kubur tapi pahala terus mengalir. Jangan fokuskan ibadah yang tidak bertambah pahalanya. Karena kenapa? Kubur kita pendek, ibadah kita susah khusyuk, banyak gangguan, maka bikin ibadah yang bukan kita yang lakukan setelah. Cicem ni ijamah imon rinna to ditambah terus aja na ijamah pada pangkapula. Ya sange tahu sogi, ya kodena kareso watak kalian na puli nini. Ya sange tahu macet tuo, tandena na sampaja na tuliang kamu palari pahala. Ini yang banyak orang tidak tahu. Mega tahu macam ni masa padal le tapi dia macet tuo. Magai, napa si bulu mana mi waran paran na pulino na masalah.
Ad-dunya masratul akhirah. Ya tulino darat-daratan na surga. Berarti lino nara bolata kendel uko surimundo. Ya kung kapak dara uko midarat na nataro tanan na di natilaw bolana ya tiasa pak darat sigilingan mo tangan. Tabahan. Jadi yang kapak dara uko midarat na nataro tanan na di nang kanaparewa ila bolana berarti di nakunay. Tapi agama nana, ya kau angkat tahu maka situ luar parah aku milino nataro. Dia nak kiri nilo suri mondri. Dia nak tahu dia nama jatuh macam masa parah. Bikin etis sang imaga sejak nana lupai kita otomatis. Nana degaga bicara lino atau tangkali. Dega. Kinetis sang imaga sejak nana lupai kita otomatis. Hari ini mungkin orang menangis ketika kita wafat, tapi besok akan berhenti. Tidak akan menangis selamanya. Ia ko madece gi makaran kita lawe tau kanja ia ko mambas sakit masike ia agak nasa tahu mati ni tahu sakit ia ko madece gi ko pada taru patau maka dewe kanja payani tapi ia ko mega rampe-rampe majai salai agak nasa tahu to salama tegar agak mana bu degaga angka na atutungan ko degaga boko tapasagi ulawangnya itu salipangi pakai wede gagat. Sebenarnya perhiasannya wanita itu semua sembunyi. Dia itu gagak pita, anting sembunyi, kalung sembunyi, foto maka licuk. Dia itu gagak pita. Di subuh mana itu perhiasan nama kunrai. Ulawangnya kue rantai nak ilalang, anting-anting nak ilalang, foto ni lalat tu. Ia makupai saliwa mana? Rantai saliwa. Ulah tu setengah kilo. Itempel ko yupo majijiran ako. Angkat tu ni kalau kan kasih ku. Angkat tu ni cincin si sapu-sapu, angkat tu ni matemplek, angkat tu ni apa? Iya. Angkat ikhlas dulu. Iya. Makanya upasan dia itu gagah Pak, dia gagah tanam-tanam gagah. Maka dana puji ka lakai ku dia gagah. Mapasipulong ngalawang idi na pasipulong mati tu bini mo malu. Manasah na masa jadi nak bayi ni kumatik. Tuki lagi melo mapai ini palai mati. Iya, mui dia arwane maka dana puji kak bayi ini guna puji sani. Ketika mati mungkin meninggal hari dia akan menangis. Besok menangis 3 hari dia akan berhenti. 1 bulan ketika mengenang hari kematian dia akan meneteskan air mata. Pasang status di Facebook sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan kami. Begitu cepat tidak terasa. Angka duda yawa makomeng. Sabar kiku nasa makasih. Yenyo. Kan itu semuanya akan dilupakan. Akan nasa gurunta wija-wijamu muran nonga buta ciwali ko kaulianmi muran nonga buta rapat anak tak angka kan anak tak kiri lo di Padang sekolah tak kiri lo Jakarta kapan dia menelpon bertanya di sini Simokimas tidak pernah ia minat talipu kocap ini angka kirimannya letup SMS mani alhamdulillah terima kasih akan kiriman tidak pernah bertanya ini tuh makopai kelima celo pengajian sapari seramiras mereka kanaiki akasiaga kasiareki buruk atau matot tak ia mati dalam 1 tahun palingan 2 kali ini lagi mapahami agama kedua ni lo masih kubur si tahu apalagi anak tadi enak paham agama nawan awai angka gaya pun naik kira-kira ko degaga tanya di bawah mana sakit merasa itu saya wasiatkan ini Pak. Nah sama dia sadari tahu. Mega tu dia nama macam tu Pak. Macam ni apa sih dulu dia tinggalkan semua. Dia tu gagah. Isalai minal lagi biji-biji mundi itu cakap. Jama-jama mati. Ini nak tahan yang kagak Cina yang tempat belum dia meki beli dolar ke disi dijuta ya kata ni. Si ratu sak dolar ni mak dewe ke pelina padahal ci dijuta dia. Nah seke pengalin. Demi agak melu pasipulong inang kanal dia ngangka anak namona nawanawaya sisan na mati dia gak saburi pala agak yak punay ko da acila kapay di ko dia gagawa kapat ko asadiha acila maka pala korangnya nanak kornon roy kamara malulong ni pahala masempajang nanak malulong ni pahala masikiri ada malulong ni pahala matin roy pakapala korangnya malulong ni pahala tempat yang kita siapkan terus mengalir ia naruyasan tahu macam tu nasabah mati di nadina pada lari pahala iya aja na talo umrah maloliso tapi katalu si tahu pajawi cican na joka si tahu pemiki joka si tahu cican na magay umrah itu ibadah pribadi
Taparesay apa pasal sebelum jok kaki. Nomor si dipakai melo ibawa. Nomor 2 masuk ke sakit na di melo ipakai la umrah. Yang ketiga dito gaga andre haratan. Yang keempat dito gaga tau tewas sisal. Ya kung katau tewas sisal kalau syari nabi ta kana sa nabi ta la yakin lil muslimin ajah juraha ko salah saya. Ya ko nali bangita lumas di museo ada pada berupat. Wasakar ko na sa nabi. Macam ni ko ka bela baik Allah malapai maka di ko Allah taala la baik Allah dega gamul di kolok ko na cari pemana mo bawa. Lebih bermanfaat 38 juta atau 40 juta kita masukkan ke pondok tahfiz, kita masukkan ke pondok-pondok pesantren. Kenapa mak bangun nomroi anak-anak yang sekolah? Ilmu itu pahalanya mengalir terus. Mati tanya anak tak memberi mak denung, tapi ada orang yang terus mengirimkan pahala. Yenre kami umrah 40 juta. Ya kau dia diterima umrah man rasa tapi kau diterima pahalanya terbatas. Selesai umrah dia namun kita tambah. Nah sebab cicam lari pahala jadi ku jam. Selesai dikerjakan stop. Ya ku sisa bu pahala kalau ia itu bawa ke suri mondri. Tapi ya tawakal kami maka dia akan mengalir sampai dunia kiamat. Itu dia yang pahami tahu. Jangan sampai nikmatnya berumrah melupakan ibadah sosial. Magi Nabi Musa ni tahu aku Allah Taala karena ibadahnya sudah sholat, sudah zikir, sudah baca tawaf, sudah baca ini. Tapi Allah mengatakan itu belum istimewa. Kenapa? Karena dia belum bersedekah ke hamba-hamba Allah. Nah sebab itu sampainya untuk alimu Musa, yaitu kuasai untuk alimu. Mana untuk hamba? Belum ada. Memperingatkan itu lima lalu silau. Pak angkat tahu pak tak di kepala umur pada lantai sila suran ada gagal ke napun. Made na lini rugi na paki modal na paki pasti kolai anak liwat adrena palana daripada kita bola balik ke situ. Dan umrah itu ibadah sakral. Kalau saya sebaiknya dilakukan sekali hanya 2 kali lah. Dalam hidup ini 3 kali paling maksimal. Nabi potensinya umrah bolak-balik, tapi kenapa tidak akan dilakukan? Karena dia ibadah sakral. Kalau ada ibadah sakral itu dilakukan berulang, maka sakralnya akan tercabut. Magi Pak, boleh ini contoh. Magi Idul Fitri, Idul Adha, nama rote malam, nasab akal 2 misi tahu. Kini minggu-minggu teh malam pada sila ada mau di teh melang. Iya. Apa makanya iya foto mau Pak gue dapi mau biar lebaran nih. Pokoknya ya maka subuh dia. Nah ala baju junam beli toko baju baru kata beri Allahu Akbar Allah padahal dia nak puasa. Padahal wajib puasa ibadahnya itu sunnah. Tapi kenapa dia? Karena itu ibadah sakral karena hanya sekali 1 tahun. Seandainya sholat Jumat cicet to mesti tahu penuh to masih kenapa? Karena dia sekali. Maka umrah itu bisa sakral karena dilakukan tidak berulang-ulang. Dia nampak ada nikmatnya orang yang berangkat pertama dengan kedua, ketiga. Itu pasti beda. Kenapa? Sakralitas ibadah itu penting. Si jangan lebih dulu. Dia itu aja apa aja. Kenapa si jangan? Kemudian upasang itu tadi saya mengatakan mesti engkau ibadah makhluk. Cicam ni jamaah, padang rumah pahala. Sebenarnya kita yang kumpul di sini, angka masih dah kadui, nak pakai agak menyiapkan makanan, menyiapkan minuman. Tersekami cedek, apalah naya lo, 40 sona 40 wanita nasa nabita, napa capu yaitu Andre, wa dilungi takut cicam. Selama orang itu sholat, maka kita selalu mendapatkan doanya para malaikat. Iya tu barangkali aku pemapandai. Makanya kau engkau cara maka usahakan nangka andilka sedekah. Mestinya je Pak Irubai aja nanti pas dia nang di Pak Kota tahu iya ro tahu angkai bawa 2. Iya. Aja nanti pas dia nang saya ada kampung saya tempati Pak ceramah, dia gak akan pas dia panitia. Tahu ini bawa ro tahu angkai, napa sisele ke sedekah. Nah saya tadi angkai ya bawa boleh bolaku kalian lam sisele. Di nandri cindi yang nalar kasih nar jadi masih dah yo pwede mak bagi nandri tayalay 2. Kan begitu. Dan ingat Bu, itu bukan makanan halal, itu haram. Mak bagi kue kotak itu nah tayalay 2, itu haram. Namanya haram li ghairiha. Kalau haram di zatiha bendanya, darah, bangkai, anjing itu haram di zatiha. Ya kok haram di gairiha, halal benda tapi prosesnya. Cik di minalengi tahu tapi ya alai 2 maka dah kalau angkat tahu macam. Cik di tu kan menyebawa reba tapi nak palit isa. Makun raya dia sama kuaro.
Dito na ko sing. Kung meron pa ko na tayo. Malam mana makanja mana. Kanja mana ni dulu ko dega. Masiri me menimali dia. Hati-hati. Ia na tukunan ri anak ibawa rewa makada anak irenon makada meki pandeng anu deuna barak ka ibawa rewa sila da ki doang ni jadi nama deceng anu halal lagi madari na tamu apalagi kok di masalah ini kullu lahmin nabatin haram karena auladin kata nanri lah kay din may madeceng uli masumpa patin din bayine man ri siya man kalinga pangaja magay anu masalah aja di na capu dali halala na pangalata alayan rin na tumati akapitu macam ni malaikat ya ko dinalaga pasti mata sar ya ko macam ni malaikatnya dia mau pagal na runtuh maka akan mengalir air dari ujung punggung itu sampai ke suhu dia seperti air es itu tanda bahwa rezekimu sudah tertutup ajak termasuk semua ditakdirkan dia tuh pertanggungjawaban Pak angkat tahu di palapakarawang na sili kagisi dijamu makan daging pun nang kay sila magoro nakare ikan itu dari melolok garu daging dia pulang ke rumahnya darat na tahu nolak nan lepas sepi di palapakarawang na tahu na sili kagisi 500 itu tertunda tamu suruh karena meminta pertanggungjawaban mencari pemilik kebun itu di padang mahsyar di palapakarawang magapay di lasin na tayo jamu bawa rambu tayar re bawa pamuli capak na pasal letu capak na pasal maco banasa malino iya tanam-tanam itu aja na isa na lino isa na nabawa sekal ipamasang ko sekal tau cibi isapa muli sa sosiban ni detarun na sinin na isa na lino ang kamanang ko kepada masyarakat mapamuli to mati pamulang lagi to mati pacapuran ya ko si disangkutatan atau isi disangka rajin agak nasa nabista 5 sabu to malalangi lomon din akong dabi capan barisan ibon 3 sabu to malalangi lomon din akong dabi capan barisan ibon ya kung ka masalamu dengan satu orang berapa ribu tahun kau menunggu untuk masuk di sisa makanya agak nasa nabista usahakan na diga kasangkutan mo mati ya kung ka tahu mati nang kainran na aja mulem ko diga tanggung kenapa karena itu akan tersiksa kelak untuk mencari kehalalannya salamat ko lino wa di mo pamurus-urus memang makanya kung kainrat tak angkat papinrat tak pada nah halang kita masuk ini kata tu salah paham ya kung kata maka dang kainrat na yano ko ya nasa de ko suri mo dito magpasilolong tahu dia na paham niya magay inrat papinrat dua-duanya menghalangi orang masuk surga iya miko inrat kita aja ngelemah kemaja ya ko papinrat kita aja ngelemah kemaja dua-duanya tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali salah satu makanya maka di Allah Ta'ala fa'antasaddaqu khairul lakum jika engkau maafkan engkau putihkan utangnya itu lebih baik bagimu kata Allah itu Al-Quran makanya supaya dia nasisa kumati usurumun ya nang kataw makana dia ko usurumun itu pas pasilolo man rasa dosa iya pada kung kataw idi malyangitike idi punadui idi malyangitike tapi rotike elena makatamiwi dia na to tama na sa taas ko agay pau bikini usala saikan memang makuti itu mati usurumun makanya kung kadita nindra tawe tato ka banyati tawasiat kanyo ko na aga ta kurang yana ta na ikatiyan ko ramin ra jadi 5 juta iya ko na waja ina halal tapi ya ko denu lempaja i halalakan supaya dena halal ka mata kusulma aja mo ta ko dangi ro kamin ra di ko na waja na posipa asap makanja saja iya tapi mesti kita niatkan memang kapangulo ko po halatala ko upin ran ni umantu iya ko na waja utarima pa ya pe ko de na waja uhalalakan supaya dia halangi ka mati surga itu kunci enarona sa po halatala wa tasaddaqu khairu jika engkau putihkan itu lebih baik bagimu kata Allah dia nasisa makanya saya wasiatkan bahwa hidup ini Pak kita mau kemana dalam iya napa dian ka barakana aja tak susah nabi ta makada ya kunin ragi tadi berapa dia pinjam dia tidak bisa membayar si tangingnya tuh pasti tidak kamu susah ya ko 5 juta di tadi ratau na dati waktu na wajah dia na wajah 2 juta si tanging pasti dak kata susah makanya angkat tu tahu makin rangang dina dena rewa ya tu dena parewa padahal ka dina ya tahu makin dia tahu bangsanya dina wajah indra nama kamu ga dina magro dena me wajah sengaja ditahan supaya kita punya sedekah di hadapan Allah. Iya.
Makanya itu sahabat Nabi tak pernah pinrang ngidi Nabi teh wajah kan pakai bui jolo mari nasa namanya tu dia kau lolong pahala yo pui di to si salah nah tapi katong aja tu tahu min rempak mata cika ya minum makan jak bicara aku kiro teh kumak de decision wajah ini jadi masalah kita kanya usahakan yang terakhir saya wasiatkan karena ini perjalanan hidup usahakan ambil hikmah Isra Mi'raj di sini ada temanya menguatkan akidah dan keimanan sempajangnya najagai tepat nah sebab sama tepat itu sempajang jika keimanan itu kita sudah jaga insya Allah akidah juga kita akan selamatkan makanya upasani dua papasan namo magare patak jam-jaman dinota kodalle mota sapa papisau itu tami sempajang magai iya tu sempajangnya punana dalle ye wasiurusu iya tu jama-jamangnya dalle ni sapa aja na gara-gara mas sapa dalle mau lupayu balik kue dalle mega tole na sempajang gara-gara mak balu na samare pakai mak balu ayah na mak balu ko dalle ni sapa ya ko mas sempajang kalau ko silut punana dalle mana kamu salih mamurusu emi dalle gara-gara dalle mo sapa tak balik kan begitu. Jangan sampai kita melupakan yang membagi rezeki gara-gara hanya mencari rezeki. Tak salah kita. Yang kedua, jangan sampai menggadaikan sholat hanya karena persoalan kecil. Makanya maka digurutah usahakan ini sempajangin mator aja naik mator bisa sempajang. Iya koi ko mator sempajangin maybe itu asal sempajalor. Tapi aku sempajangin mator pejana tamu buat isinya. Tunduklah pada sholat, tapi jangan menundukkan sholat. Pak itu sempajangin nilainya, oke itu mak dekit. Namo magai kan na amalak tanasa guru tak dia sempajang, dia nanti kan nilai dikali noloman. Karena sholat itu satu, yang lainnya nol. Puasa nol, sakka nol, ya pun puasa masakka ni masih kiri ni mengaji ni nol tambah nol tambah nol tambah nol, nol. Namo sisa buku nol tambah nol tambah nol tambah nol tambah nol tambah nol, nol. Tapi yang kesempajang pun musik di sini tambah nol 10 mengaji di sini tambah nol 100. Jadi yang kemana ngangkatnya tidak as-shalatu miftahu kulli khair. Ia minta muka sini nanti dicemu nah sama sempajang mudah. Kan itu. Dua itu kok gagai Pak kayak 5 rukun Islam kan syahadat, salat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Ya kong kagak ada yang ketemu. Dia tak haji belum jatuh. Dia tak puasa belum jatuh. Dia tak pasu zakat belum jatuh, tapi syahadat si bahasa pajak. Dia nalak gaji dia pasti uang. Artinya nilai hidupmu tidak ada ketika syahadat dan salatmu sudah hidup. Itu kunci. Jadi komeki maka terniru itu kunci. Penutupnya ada upasan ni pesangan Nabi guru presiden Republik sebenarnya sudah menyampaikan ke saya enak jangan sempajangnya sesuai kemampuanmu maksimalkan memang sesuai kemampuanmu nes semua pun ni maka resiko memang itu pak kuliah na sabah alin nama tu balik ko dapat ia mimelo kita ko malaka ati nuran na atay mangololor di pun ternyata suku na sempajang karena yang memberikan keimanan itu adalah Allah yang membolak-bolakkan hati manusia juga adalah Allah jadi aja tak kala itu bangunan sampai tidak jaman magai kopi nabi tamatu adalah milawi pasuku ibadah ya apa kita jaman makanya kita mak beri jaman sampai jam perlu sampai jam sunat bawa Allah boleh aja nak mana masjid nabi mampar ni sahabat la tajal buyut aku makabir kalau boleh bagi ibu lagi bawa sampai jam sunat makanya aku pergi masa penjani saya kapre wala bolata aku kopi bolata masa penjani sunat pergi masa penjani loro pare wala bolata sampai penjani sunat aja nak mana masjid jama meki mengaji lewat kilo bolata aja nak masjid mengaji kecuali menunggu waktu di masjid aku masjid mengaji magai dia masjid orang mak barak mereka di mereka bolata di mereka setan yang tu nak kena nabi tajung pacing kibu ruang bola mau memberi matin mau memberi mantra dia memberi mantra sihir itu ditegur sahabat karena salatnya di masjid iya tabawi reba makil tu bola ini mereka setan apa kita kami pacume men itu mata ramah tu tiga orang ini kayak malaikat na yan ang konra yung nama gampang matin ro mereka malaikat nito iya may tutandra na malaikat ya kami kimisang makanan ka malaikat maka dito pandite kami kimisang kan na malaikat iya nama gampang matin ro matamu ko pigaw ko dece malaikat ya tanya setan malaikat ya kayak gabat tuh masih kini wih makumu macam ni tak dia nak bawa bilang tak dia nak share di ronak kenapa? Karena orang yang berzikir didatangi malaikat bersatu-satu yang kedua kapan? Ketika kita membaca Al-Quran napi telulan pak ibaca si garu-garu di matanya kenapa? Karena para malaikat itu berkerumun mendengarkan ayat suci Al-Quran kayak betul ketika sholat Jumat
Khatib naik di mimbar, dia nulis tahan cakar wudhu. Kenapa? Karena malaikat rahmat sudah masuk ke dalam masjid. Mana lagi ketika di subuh hari, gampang ada matiin romatak karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu. Kayak kasih waktu cakar wudhu ki, narekomend kali untuk cara karena malaikat juga ikut di majelis ilmu. Iya, makanya mereka cakar. Iya kan? Tapi magi lo pakandana ke belah rondami. Letu sumu tadi tahu dia cakar wudhu. Bahkan angkat tu sandala yang ada ciri, na cipi pacipi sesa ada ciri, na dia dalam sini loh, magai, karena malaikatnya jauh. Nareko angka bola tonroi, dia namanya matiin rumah tangga. Itu tandanya jarang malaikat di dalam rumah. Ia nanti nak kada guru tay tama kak bola, dia juga hawa-hawa malaikatnya, karena panas perasaannya. Itu bisa dideteksi. Namo maga palana cuaca ikut tu saliwang, ia nato tamu masih. Namo dia asin, rasa sejuk langsung. Magai karena di situ hawa para malaikat. Maka apa itu yang nangka kamar aja orang ini ciamat rumah teh poli lala makan latu tanggapan di mati rumah dan itu setan ini bola apa ini mato maki buah boleh pasigaru kamar aja sebawa WC ya nanti buka WC lari tami kamar aja setan itu tama WC Allahumma inna khubsi wa Allahumma inna usubaina al-khubsi wal khaba'is masuk setan lagi di kamar aja itu gitu lajak si kamar mandi itu masuk ke sisi tangan ketika ini mato maki buah setan ke kamar aja ini mato taruh ini kan kena semalasan aja ustaz mulai beli bola setannya beli bola aku setan na WC mesti bola kan begitu kalau aku tak buka imat kan udah gak mapasa setannya pilala kamar aja betul robot nah sebab maki ini mato maki buah nonro ayo kalam Allahumma billahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk doa halil yana tu ampai ogi orang wajo orang sidrap orang pinrang orang bone orang sopeng narek komelo itamar ramalang napak bayi ni anak. Ya kan? Nanti dekat Ramadan itu baru menikah. Kenapa? Supaya nanti di Ramadan juga kan sebelumnya itu ada ziarah kubur. Kan di situ. Sebelum berhubungan juga pengantin baru disuruh ziarah. Agak gulana. Sebelum kau menyentuh istrimu, datang ke kuburan itu, doakan ulama, minta keberkahan kepada Allah sebagaimana diberikan itu, supaya nanti anakmu ada yang bisa jadi ulama atau bisa jadi wali. Itu kuncinya. Tanya kiburu sembaran nalawi. Kiburu na nenek yang robat tayo nasa uke nenek ubat kala ada biasa ya aja nana talo siapa ya rojo. Iya, kuburannya para ulama yang kita ziarah. Kenapa Nabi dibawa ke Baitullah? Kenapa Nabi dibawa ke Bukit Tursina? Itu pesan bahwa tempat-tempat itu punya sejarah di mana para nabi pernah di situ berbicara dengan Allah. Nabi Isa di situ dilahirkan. Jadi itu onrong-onrong. Makanya perjalanan itu kalau bukan dari masjid ke masjid, pindah dari rumah ulama ke rumah ulama. Kalau tidak dari pondok pesantren ke pondok pesantren. Iya. Jadi itu kuncinya. Jadi mestinya perjalanan kita itu selalu ibadah ke ibadah. Ya tona tu apa yang makanan kita? Umatku adalah umat yang terbaik. Dia nagaga caukan jai umatku nasabah nasalai si dia cek untuk menuju ke kebaikan yang lain. Kayak roh. Selesai masa pajal loro menuju ke asar. Selesai asar menuju ke maghrib. Selesai maghrib menuju ke isya. Selesai isya menuju ke sholat subuh. Dari sholat subuh lagi menuju ke duha. Ya nariasa sampai tepat tuh. Yaitu sujud pacampuran masa pajal loro. Nia kememan ni untuk masa pajal masyarakat. Jadi kita berjalan ke mana? Tetap menuju ke sholat. Ya kau mati kau pasai. Maka kita akan menemati syahid. Kenapa? Karena kita sebenarnya menuju ke sholat. Cuma melalui proses kemana kita berjalan. Ya nanti nak kereta pandai usahakan nih, lengi tu niat mas sempajak, lengi niat nelo mas sempajak. Ia ko sujud baca pura ko niat nelo mas sempajak. Ia ko kata derek ko niat sempajak. Itu beda. Ia ko tak putus si sempajak tak cedela dan itu. Kegayasan pura di madrasah sempajak loro assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi terputus. Siaga miman ni mas sempajak paling tinggi 5 menit. Tapi ia kau sebelum dari salam pada saat sujud terakhir ia tokat memang niati untuk masuk pajang asar. Kalau kita meninggal maka kita akan meninggal karena menuju ke sholat. Ya natunasa Nabi umatku adalah umat yang terbaik. Kenapa kita bisa kekal di dalam surga? Padahal umur terbatas, pahala terbatas karena niat melakukan kebaikan tidak terbatas dan semua niat itu diganjar pahala oleh Allah. Ya natunasa sabari kita kekal di dalam surga. Jadi sungguh sangat rugilah daki nareko deni niatan dari sholat ke sholat. Makanya itu sampajangnya itu tuh dengan 2 dari salallahu atau sifat dari salallahu abiyah. Kenapa kita salam? Orang salam itu cuma 2, ketemu dan berpisah.
Salam ke kanan karena kita ketemu dengan waktu berikutnya. Salam ke kiri karena kita melepaskan waktu setelahnya. Aja mulai pesangi jolo waktu kode penapura musambung waktu sebelumnya. Ia neriasa sampajat kemapet. Ini yang penting. Mereka apa tuh nasa tesan pajat tempat tujuh kucing ada jadi itu bukan sholat, itu tafakkur. Tapi mesti di dalam hidup kita ada ibadah yang tidak digerakkan dengan lisan dan juga tidak dilakukan oleh anggota tubuh dan juga tidak bisa dihitung pahalanya. Angka makasiyang mesti atin si sumpus si Bapa Allah Ta'ala tanpa ada ucapan di lisan. Agar nasa Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, bahkan ada hadis yang mengatakan kalbu yang paling dirindukan oleh Allah adalah kalbu hambanya yang terkoneksi di saat orang semua berbicara. Si puluh-puluh koma bicara cara mana tahu, tapi kalbu kita terkoneksi dengan Allah. Walaupun kita duduk di tengah orang yang ramai, itulah kalbu yang dirindukan oleh Allah dan hambanya. Bacaan Al-Quran bisa diprediksi pahalanya dengan satu huruf 10 hasanah. Salat bisa diprediksi dengan berbagai macam keistimewaannya. Zikir yang dilapaskan dengan lisan bisa diketahui manfaatnya. Tapi zikir qalbu yang disebut dengan tafakkur tanpa menggerakkan lisan, tapi merasakan kehadiran Allah, bahkan kadang merasakan berdua-duaan dengan Rasulullah atau para wali-wali Allah, maka itulah orang yang dirindukan oleh Allah kalbunya. Biar bukan di dalam masjid, mungkin dia duduk di pinggir jalan, mungkin dia di sawah, mungkin dia di danau, mungkin dia di pasar, duduk sambil menunggu pembeli, tapi kalbunya berdua-duaan dengan Allah dan Rasul. Itulah orang yang diistimewakan oleh Allah daripada yang duduk di masjid hanya menyepes-pes. Tapi dia tukar kali. Saya tidak bisa sebut ibu macan. Kemudian Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu sholat. Jadi Nabi tak oleh Mekah ke Madinah, disuruh masuk pajak ke Madinah 2 rakaat. Selesai sholat di Madinah, dibawa ke Gunung Sinai, juga disuruh sholat 2 rakaat. Pura pi madrasah lah Nabi tenakutan, maka ada orang lagi Jibril, maka ada di sini lah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Dibawa gunung, dibawa ke Baitul Lahmi, masa pejati Nabi tekor, dan masuk ke Masjidil Aqsa, justru Nabi jadi imam. Nabi teman jadi imam, seluruh Nabi dan Rasul itu jadi makmum. Dan itu kan orang mati. Bayangkan kau ke iman atau mati makmum. Namanya begitu. Nabi kan sholat dan dia jadi imam. Pertanyaannya, agak JP nak terima Nabi tak? Nang kami mana sempajan najama sebelum berangkat. Coba. Kan Nabi sholat. Coba. Menjadi imam. Berarti memang Nabi itu sudah ada sholat. Kemudian buka Al-Quran. Yang hafal Quran kan jelas. Nabi Isa ketika ditanya, apa katanya? Aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Yang kedua, Maryam sholat di dalam mihrab. Nabi Zakaria wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, juga sholat di dalam mihrab. Nabi Adam juga sholat, Nabi Isa juga sholat, Nabi Musa juga sholat. Sininna Nabi masa zaman. Bahkan Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti sholat bukan ibadah yang datang setelah Nabi Mi'raj, tapi sholat adalah ibadah ada pada saat Nabi pertama sudah diutus. Angka memang nasampaja, makanya najama memang ni Nabi tak. Tapi kenapa setelah Isra Mi'raj itu dikatakan perintah sholat? Nasabah untuk umatnya Rasulullah baru turun perintah sholat untuk umatnya. Nasabah nilawi Nabi tak. Nabi yang minta itu. Jadi Nabi itu tuh nilawi sampai jatuh. Saya dapat itu satu penjelasan guru Ki Haji Abdul Muin Yusuf Presiden Re. Maka dia Nabi tak. Minta mana rupanya sampai jatuh Nabi. Gerakan nato malaikat ingka malaikat tato masuk ke langit pertama ya ke langit kedua rokok to si mapamulai pancaji letu kama dino to rokok si rokok na masuk ke rokok di langit ketiga dia hanya mendongakkan kepala ke langit, kemudian di langit keempat ada yang sujud, kemudian dia ada yang duduk. Makanya 7 gerakan sholat itu 7 gerakan sesembahan malaikat kepada Allah di 7 lapis langit. Ia narolin daun nabi tak ina tu apa yang sujud itu ada 7, 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut, 2 kaki.
Jadi itu sampai jangan nalamanat itu nilawi nabitta gerakan sholat yang kita takbir apa itu diambil semua sampai jangan itu malaikat, dan itulah yang membuka pintu-pintu langit. Kemudian tadi sudah dikisahkan oleh Guru Ustaz Apotam bahwa langit pertama ketemu Nabi Adam. Magi Nabi Adam dupai Nabi, nah banyak Nabi Pak, 24 Nabi dan Rasul. Kenapa Nabi Adam di langit pertama yang istimewa? Itu untuk menggembirakan hatinya kata ulama. Nah sebayur Nabi Adam boleh kasih surga ya dempara polok kulin. Agama maginya dempara Nabi Adam dua lasan. Gara-gara iblis bicik salah-salah. Pak maka iblis nanti memang dia sepong Allah Ta'ala ya rubuh hudi yang Nabi Adam tapi makukan apa laba nih. Nabi Adam tidak konfirmasi kayak Allah, langsung dia makan karena berkat ucapannya iblis. Agak nasab, dia mungkin berani mencatut nama Allah, padahal iblis itu mencatut nama Allah. Mega tahu masalah pejabat gara-gara itu. Asal boleh kasih untuk bosnya, ani gereja deh peralina. Ini, iya, ini tuh mega solangi bupati, Pak Bici. Yang kedua apa? Istrinya, Hawa. Dari situ rayuan lembutnya makanya Nabi Adam mengambil betul. Iya, di dua tuh bahaya pernah dia kita Pak Bici si bawa iya kue si depet. Itu bahaya lah. Jadi ini tuh nak kalau kita kalisi dendre itu tuh nawa ditongangila ada bicara makun ray. Pak itu makun ray ko nang kalingai, nah tadi mojok gare. Nah semani gare yano. Ya kulit tek di mantu maka maga payano gare. Masa nih, lihat itu, tapi dia tahu nak ibu-ibu aku dia tahu syak. Kemudian, ia kau angkat tahu diturunkan derajatnya, ziarahi dia. Kepala desa, apa aja manci kepala desa, loki bersilaturahmi untuk mengobati hatinya. Sahabatnya itu mulai banyak yang hilang satu-satu, tapi kita merapat dekat. Iya. Ya kok cama mencaji rakyat biasa, loki silaturahmi. Bupati mencaji rakyat biasa, loki silaturahmi. Tapi ya kok cama mencaji bupati jamu Allah. Kenapa? Nasabak menrekmu orang kaya yang bangkrut datang ke rumah. Gembirakan hatinya. Karena orang kadang ketika dia menanjak naik itu biasa-biasa, tapi ketika turun sama juga orang naik gunung Pak. Ia kok tuka itu butuh tenaga banyak, tapi justru lebih banyak tenaga yang dibutuhkan ketika turun. Makanya kau tahu jatuh, oh hati-hati. Itu harus digembirakan hati. Magi namanya kata bunuh diri, karena di situ tidak bisa dia tahan. Kemudian naik ke langit kedua, si runtuh Nabi Isa, si Nabi Yahya. Manusia dua-duanya tidak menggunakan logika dalam penciptaan. Nikah. Nabi Isa lahir tanpa bapak, hanya ibu. Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Paja ni macarepa benena Nabi Zakaria nak tampu kemopi Nabi Yahya. Agama nana. Jika manusia sudah angkat tangan, ambil air wudu atau sujud, maka minta kepada Allah. Yang mustahil menurut manusia tidak mustahil di hadapan Allah. Itu pesan. Namo maka datang wedena mungkin angkat tahu jaji degaga ambok, nah Allah akan nampakkan karena sholat. Nabi Yahya, kenapa? Nabi Isa kan ibunya kan sholat di dalam mihrab. Maryam tuh dia minta di mihrab, makanya diberi keistimewaan. Dia lengan-lengan dari mihrab, langsung dari Allah. Wa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kan jelas. Nabi Zakaria mendapatkan keturunan namanya Yahya juga karena dia sholat di dalam mihrab. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kemudian dia minta Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itai kokoi mihrab itai mengilang. Makanya imam itu tempatnya disebut mihrab. Makanya imam yang disuruh berdoa. Jangan makmum. Imam nih karena tempatnya yang tembus. Di rumah kita bikin mihrab, silakan. Disitulah kita berdoa. Ulama-ulama seperti Guru Kiai Jadul Rahman Abodali itu ada mihrabnya. Guru Kiai Jadul bin Yusuf itu ada mihrabnya. Kiai Haji Maimun Subair itu ada mihrabnya sama. Kenapa? Karena di situ tempat berdua-duaan dengan Allah. Yupidi menerima sempajak kendro-kendro. Bawa sudah dan meloko sampina kadere kata ko kadere itu atau loko sadin gulukas kata ko sadin gulukas lari kilo lama dia dengan lari taman kamara maru kata ko kamara lari tamu ko kurang dia gagal pro mana sih lima sempajak. Padahal WC kita bangun sampai 30-40 juta hanya tempat buang kotoran.
tapi tidak ada tempat berdua-duaan dengan Allah dalam beribadah. Maka kenapa doa itu susah tembus? Karena kita tidak membuat tempat istimewa untuk bersama dengan Allah dan Rasul. Walaupun semua tempat bisa ditempati sujud, tapi mestinya kau buat tempat khusus untuk memuliakan dirimu dalam saat engkau berdialog dengan Tuhan. Bukan hanya memilih pakaian, bukan hanya memilih momen-momen tertentu, tapi mesti kita memilih tempat yang istimewa juga. Iya, kung katamot na istimewa, di na mungkin tapatudang ko banrin na kadira. Di na mungkin tapatudang ko sa din bulukas. Tapi kita akan bikinkan tempat istimewa. Begitu juga ketika engkau ingin berdialog dengan Allah dan Rasul. Buatkan tempat istimewa supaya kau tidak terganggu. Di situ kau bisa memohon. Itulah barakah yang disebut dengan mihrab. Cuma jarang kita membuat itu. Setelah itu naik ketemu Nabi Yusuf. Jadi akan naguri Nabi Teko, Nabi Adam. Nabi Adam itu Nabi sudah belajar tentang tanaman dan tumbuhan. Nenrekku Nabi Isa dengan Nabi Yahya, dia juga belajar tentang metodologi dakwah sekaligus belajar ilmu kesehatan. Nah, sahabat Nabi Isa itu adalah dokter yang paling hebat. Nah, sahabat bisa menghidupkan orang mati. Yo di dokter tanpa mati tahu tuh. Naik ke berikutnya ketemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah mengelola keuangan negara karena dia bendahara negara. Hebatnya Nabi Yusuf itu adalah manajerial ekonomi. Makanya Nabi belajar ilmu alam, belajar ilmu kedokteran, belajar manajemen dakwah. Kemudian naik ketemu dengan Nabi Yusuf, belajar manajemen ekonomi syariah. Coba naik ke atas, ini ke Sidaruntuh. Ketemulah dengan Nabi Idris, orang yang hebat dalam tulis menulis. Nabi pertama yang menggunakan tulisan menulis itu adalah Nabi Idris, dan orang yang paling hebat ketika berzikir. Makanya dia mengatakan wala zikrullahu akbar. Butimpari na sidap pe benena na nikmati biku masikiri siba ko sidap pe benena agana sa let biasa inyaman na ko maringaran alo ko Allah taala ko sidap pe ka benena. Coba angka ke butimpari mako. Itulah Nabi Idris. Makanya dia dekat dengan Allah. Sirnya terbuka ketika dia menyebut nama Allah. Maka zikir Allah, 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 Allah itu disebut zikirnya Nabi Idris. Makanya disebut wala zikru Allah akbar. Makanya disebut wala zikrullahu akbar. Zikir Allah itu besar. Naik lagi ke atas, siruntu Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Dia adalah juru bicaranya Nabi Musa. Dia adalah orang hebat dalam dakwah. Di situ juga Nabi belajar. Kemudian ketemu Nabi Musa, andalannya Nabi. Nah, sebab dia bisa bicara langsung dengan Allah. Lobby to the point itu Nabi Musa hebat. Tapi ketika naik ke Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Ibrahim, ahli filsafat. Jadi Nabi itu profesor di bidang filsafat, kesehatan, kemudian manajemen ekonomi, semua dia kuasai. Maka itulah yang dia pakai kembangkan Madinah. Jadi itu hebatnya Rasulullah. Artinya apa? Ini hikmah. Setiap orang yang kita tempati silaturahmi mestinya minta nasihat. Itulah tradisi ulama. Walaupun ilmunya tinggi, nareko sirunti atau pandita, pasti maka datang kali nggak pada bilau kak puluh ini. Apapun amalan walaupun satu, itulah yang dilakukan Rasulullah bersilaturahmi dengan para nabi-nabi. Walaupun nabi itu adalah orang hebat, tapi dia butuh energi dari para nabi-nabi yang lain dengan energi silaturahmi. Makanya mestinya ya kau angkat tahu, oh ini orang bisa kita dokter, bisa minta apa yang harus ini, silakan minta. Saya itu ketemu insinyur, minta pendapatnya insinyur, sehingga banyak hal-hal di bangunan itu saya bisa tahu karena sering ketemu dengan insinyur. Iya, saya ketemu dengan ini minta apa ini, saya sering begitu. Tata cara, oh begini caranya, oh begini. Sampai arsitek itu kadang saya tanya ini, kamu bisa tahu. Sampai bisa memeriksa kekuatan bangunan itu hanya karena bertanya, bukan sekolah. Saya bisa tahu campuran semen yang ada di tempo itu dalam waktu hanya 5 menit. Itu ilmunya insinyur, tapi saya bisa dapat dengan dikasih tahu rahasianya. Saya bilang itu pentingnya meminta nasihat. Jadi kalau ke pesantren talawi, ke taupan ri talawi siruntu aja kalau mama jama, tabe doa ta, malah baraka mapoto, dengan gunanya itu. Mapoto minasa baraka. Mestinya minta yang dimasuk berkah itu adalah amalan.
Ya sange barakah amalan, ternyata ilmu, bukan amalan, amaliyah. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau mau dapat barakah, minta amalan, minta wirid, agar dia membaca. Oh, amalkan ini. Itulah berkah yang sesungguhnya, bukan foto. Foto itu hanya kenang-kenangan. Yang paling utama adalah amaliyah. Iya, amal atas apa? Siapapun itu, pasti. Saya itu sering dapat ilmu itu. Oh, ternyata ini yang dipakai guru. Mega murid na guru tayo si Rusul. Bahkan ada yang ditoli-toli, ada yang dikendari. Itu kadang saya merinding, Pak. Murid na guru ta podang, guru ta Kejabur Rahman Ambodal. Kede Ustaz. Wattuna nau tu suka guru talo mapak guru, dega ga bisa. Udangi guru takan aga je pun lo ka mapak guru namunya tanggana tau pa aga nasa guru teh jokan nak tanne ko mapak guru iya mapak guru. Jokan. Letu kana sa ko frustasi ko baca ya kita ko yolona na ena pusaka di sakada je maknana ye lau tutu ya robo ena parewa kalau ke kantor itu dah. Di saat saya duduk di situ saya dengarkan suaranya guru ta aku maknanya. Pura ya rolewa sih kak lanjut kami mapak guru. Ada yang dikendari itu agar podang Pak Ustaz, ketika tengah malam saya bangun salat sunat 2 rakaat angkai guru tudang nasuruh ka lampai kita enak pa ubaca na jelo ka nga makadagang kananya tu Pak Guru matu musuh. Itu setiap malam dia datang, beliau wafat pun itu masih datang. Itulah wali-wali Allah. Sekarang juga kita bisa Pak. Cuma sekarang lebih modern, dulu tidak pakai modern. Dulu para wali itu bisa berkomunikasi langsung dengan murid-muridnya yang dia kirim karena kalbunya terkoneksi, signalnya ada. Yang sekarang kita tidak bisa karena kalbu tidak dipakai, tapi HP video call kan bisa, ya kan? Ya komat video call itu kan sampai di situ suaranya, gambarnya, padahal tidak ada kabel. Kenapa bisa ada suara, ada gambar? Bisa, padahal ini layar besi tidak ada apa-apanya. Kenapa bisa terkoneksi? Itu juga yang dipakai para ulama. Tapi dia tidak pakai alat, dia pakai kalbunya dengan mata batin sehingga bisa koneksi. Ya kuya tu naruh kita rahasia itu luar biasa. Itu banyak, tapi itu bukan ranahnya kita bahas ya begitu. Kemudian Nabi ketika ketemu dengan Nabi Ibrahim yang bersandar di Baitul Ma'mur itu, karena Ka'bah itu kan ada 2 Pak. Ada di dunia dan ada di langit, tempatnya para malaikat itu tawaf. Ketika dijatuhkan jarum dari Baitul Ma'mur itu, maka akan sampai ke atap Baitul Ma'mur. Tapi malaikat Jibril tidak, dia nulis mata ruh, cuma sampai ke langit ke-7. Nabi yang ketemu dengan Allah. Nanti versinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu beda. Maka menre inabit tau ke langit ke-7, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Di atasnya itu ada alam namanya alam mustawa. Disitulah Nabi bertemu dengan Allah. Tapi Nabi tidak mengatakan disitulah Allah duduk. Agak makna apa? Pada komakadaki, saya naik ke gedung Darmawan, naik ke lantai 2, kemudian naik ke loteng, baru naik ke atap. Di atap aku melihat bulan. Disitulah aku melihat bulan. Apakah bulan ada di atap? Tidak, itu masih jauh. Tapi di situ tempat baru bisa melihat bulan. Begitu juga Nabi Muhammad ketika di alam istawa, di situ dia melihat Allah. Bukan berarti Allah ada di situ, tapi di situ tempat untuk melihatnya. Itu penjelasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang dari Salafi itu mengatakan Allah itu bertempat di situ di arsy, duduk di situ. Kalau sepertiga malam turun ke bumi, berarti arsy kosong. Jadi kalau dikatakan turun ke bumi, berarti Allah tidak pernah di langit. Kenapa? Karena malam akan berjalan terus. Malam di Jakarta sudahnya itu, malam di Makassar sudahnya itu, malam lagi tengah malam lagi di Papua. Jadi Allah itu cuma di bawah terus, tidak pernah naik. Kalau dikatakan Allah yang turun, makanya itu logika yang hancur. Ketika mengatakan bahwa Allah turun di sepertiga malam, bukan Allah yang turun, tapi rahmat Allah yang turun dengan rahmat para malaikat. Sama dengan lampu, dia tidak turun ke lantai, tapi cahayanya yang turun ke lantai di saat itu, maka lampunya tetap ada di situ, cuma cahayanya yang akan tembus ke bawah. Itu yang dimaksud dengan lampunya sampai ke lantai. Begitu analoginya. Jadi aja tak ada no ipu Allah Ta'ala itu sungguh capek Allah itu bolak-balik.
Ini logikanya Salafi yang keliru. Iya, di Sengkang ini sudah banyak, di Bone sudah banyak. Makanya saya bilang tak terima itu penderitaan pesan guru tersaada. Ulama-ulama kita di Asadiyah, mago pijit tu melo mak guru makalilek. Nama nasar salama guru tak. Nama nasar tu dia agak gare-gare. Iya itu nawan ding yakutanan narik dia nama kanja mata yang nama makaro kanja. Siaga kan atau penderitaan nama guru mancaji wali. Ni ke murid guru tak kerja Rahman modal mancaji wali. Semua 9 orang itu kan yang duduk semua jadi wali, pasti dia wali karena murid-muridnya jadi wali. Ama kira, iya kok ya minta curi belum tentu tahu. Kenapa? Siapa tahu majai mati kematian. Yang dijamin kematiannya itu selamat hanya ulama yang sudah meninggal betul-betul terjaga. Yo bahasa nanti ya, login tengah maka mati cepat. Kamu belum jelas. Iya. Ya kau saruba menimakai kay baru ya kau saruba ngako pa itu kadi takaluju tata sorang iko katalo umrah si kanto ni bawa ngirewa. Kau saruba manibawa yang menimaya kita tidak. Janggot itu bisa dipelihara. Wad dia le minyak na loro malampe. Bisa. Tapi akibatnya si dia tahu pandrita tidak bisa. Banyak yang menyalahkan amalannya guru, nasalahkan lima prasanji, nasalahkan lima baca salamat, nasalahkan lima tasyah, nasalahkan lima tahlilami, nasalahkan lima syiar kubur. Semua ulama kita lakukan itu. Mami raja yang nasalahkan atau lima maulud. Saya cukup sedikit aja. Otak aja nanda usah pakai dalil. Akar bawah nih, iya kumajai rumah maulud, majai rumah meraja, semua itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin orang yang melakukan ini jadi wali. Iya benar. Ya kini nak cecek ko Allah Taala mauli isbi sirani ra na dina nanti jiwali guru tak itu guru kesada na dina nanti jiwali guru tak Abdul Rahman Abu Dali nya na jam tahu macan ne macan mauli latu Kalimantan latu Pulau Sulawesi macan ne latu Sumatera macan ne maulu macan ne meraja law masyarakat kubur matahlilan maparasaji na jama mana ya kini ra jama-jama ngedit dan cecek nabi tasbih ko Allah Taala na dina mungkin mancan jiwali guru ko na cecek ko Allah Taala tapi kenapa dia jadi wali berarti itu semua amalannya disukai oleh Allah dan Rasul. Kita coba dengar balik, dia tuh sirote itu di mata kita mengeraja, mata kita mau angka gaul mana mencaci balik, siapa nih gara? Jangan tak kecenga-cenga, masapa nangka buruk kahit. Jangan sampai barakahnya ulama ini tercabut karena kita tidak mengambilnya. Apa ada kata kayak mati maliwasa muko tengana Andre tercabut barakahnya di tengah barakahnya para ulama. Aja na tama bela mak guru nang kamana mopi guru tak apalagi guru tak pernah Nasruddin Umar kembali kasih itu luar biasa. Itu adalah satu kesyukuran besar. Pada pun tak pakai Lailatul Qadar ini atau sekali. Ulama kita mesti doakan itu. Barakah nama guru telo di napat tu pitul labi atau pandrita ko sengkang. Ya itu Pak dengan guru. Saya ketemu dengan muridnya guru tak masih ketemu. Agak nasa. Waktu naturu Lailatul Qadar ya mentor Pak dengan guru tak pitul labi atau pandrita di sengkang aja tepat peti. Sekarang sudah lapis kelima. Negara tak aja dulu Yusuf orang apa? Orang wajo. Anu geus guru tak aja Abdul Rahman Abu Dali kan orang wajo. Tuh sengkang tuh. Ulama sengkang ini luar biasa Pak. Ini tiap apa yang dari kamar kita ngatang sengkang. Nasiran atau pandrita kita mai. Mati itu dia lu cilin na jamaah itu 50 ton palihat to pa jena terima nang kamana mo ibarat kayo to singkang maja to malo to presa liwa kan begitu. Makanya saya itu tidak melepaskan, mestinya kita kembali ke situ. Yang saya ceramahkan itu amalia-amalia nama mau guru tahu parewa kami kahe ulama nang iya ya mana itu na pake to pandita na salama masa dia niat curi dalam na aja na telimelo kecenga-cenga dengan alasan kembali kepada Al-Quran dan hadis aja lah. Nih guru tadi nak saling Quran si bahasa saya ini tonya itu lipusan nih tahu makalnya itu kembali ke Al-Quran dan hadis pura takdir. Kita kan tidak pernah tinggalkan itu, tidak usah Pak. Ulama dulu itu tidak pernah tunjukkan ini ayatnya agak penasar jamainya nasabakannya itu tugas masa payah pada ketelo botingnya aja nak takutan yang aku panas agak pak gamina sama lak goreng Andre Mawan nih aku tanam mana kin rumala suna si agala suna pakai Andre Mawan nih. Ulama begitu merumuskan hukum amalia baru jama iya aja nak kita agak hadis kuno hadis dia bilang oh betanya aja mah mulu lo mana mah galu piga dia nama lo modal selesai. Sekarang jamaah selalu bertanya mana dalilnya mana hadisnya sahih atau tidak dia tahu kan jamaah kan begitu.
Tapi dia tahu nak aku sengkak dia. Mamu lah ni. Ini saya wasiatkan ke anak-anakku yang dari Asadiyah. Itu penting. Saya termasuk orang yang sangat bersyukur karena cucunya Asadiyah yang mengajar. Dulu kan kayak di Fathuddin Sukara alumni Asadiyah. Saya mengambil ilmu dari situ. Tidak mengambil langsung dari sana langsung ke guru tak kemudian ke murid-muridnya, itu tidak. Tapi saya bersyukur bisa mengambil ilmu dari ulama-ulama Asadiyah. Begitu aja Pak. Apalagi di PWW gila dah kita. Muliakan guru-guru kita yang masih hidup. Tapi makumema tu Pak. Ia pun tua itu pandai teh madari dari Jampang. Mati itu mati apa kita kejenna we lebok bawa di guru kita. Itu kan. Makanya pasang hargai pasangan tak, hargai anak, hargai keluarga. Ya kok kui boleh ajak tantri kau deta si puluh si bawa bijak-bijak tak kajadikan itu momen-momen yang paling indah. Kurangnya anak saya nak syukur kurang kawat tu makaman reki si bawa. Nasabangkan nang kawat tu matu melok iman reki si bawa ya na dia nak gagal. Maka gunakan itu supaya anak-anak kita akan mengingat selamanya bahwa saya pernah bersama orang tuaku makan. Aja anak yang manduk kilo na televisi lah kaya manduk ka dere kay binin ng pilala na kurang ng kaya na chido pilala kamara kay chido lang din kay no kay boleh disakarang. Iya. Ini yang hilang sehingga berkah makanan itu hilang. Iya. Ya biasa to matata ko melo man no lima ng anak no lima ng apo nang kamana pi masulek ko tunak ko man ako man si bawa. Mabila la say makanya baraka di na pa na paturo dali ito malata. Iya makai ko adegan mando ko da kurang mici di kesi na kadere ci di pesul televisi ci di matangan ni magim na to itimpu to pak bunuh to matoh kalalu runtu pa anak-anak masapeda macam ni indok na macuri pan re anak letuk ko bali boleh na bawa diri iya na tiyasa tau di na macam mana iya nasaba anak-anak bunting anak-anak jejil anak-anak didi anak-anak dari kali. Itulah kenapa Kementerian Agama membatasi umur pernikahan. Nasabah ia kumalulolak dai, anak-anak jejeng anak-anak, ya anak-anak jejeng anak-anak berarti anak-anak didi anak-anak, ya ko anak-anak didi anak-anak jejeng. Nikah. Itu kunci. Ini penting saya sampaikan. Salat bersama. Aja nak kemana masjid kita harus sempajangin. Nampakkan ke anak-anak kita salat kita di rumah. Nabi itu kenapa Aisyah mengatakan sering saya sengaja menarik kain di paha itu sampai kelihatan paha ketika Nabi sholat itu untuk memancing supaya Nabi itu terpengaruh, tapi Nabi tidak terpengaruh dengan itu. Berarti Nabi sholat di dekat istrinya di dalam rumahnya karena yang sempit. Kenapa kita tidak ajarkan ini ke anak-anak kita? Kita sholat di kamar ketika ada anak-anak kita, dia akan katakan, bapak aku dulu rajin tahajud, mama aku dulu rajin duha. Itulah kenangan terindah yang dia tidak bisa lupakan. Dan itu pembinaan karakter langsung ke anak. Ya, ketulima HP ini mak. Di semana urusan na tempat di wetangi ano ko Kalimantan purin ako sa peda yan ako Surabaya mapat di sini yan ako boleh ang kaya ano ko jupan na mapat di utu na padahal laki-laki na jamba-jamba din isa banyak itu. Kemudian saya wasiatkan akibuaki amala iya makanja ko cicam ni ijamah na din apa aja idolong pahala lembaki matu pula rita nasi wadi iya tidak sudah di alam kubur tapi pahala terus mengalir. Jangan fokuskan ibadah yang tidak bertambah pahalanya. Karena kenapa? Kubur kita pendek, ibadah kita susah khusyuk, banyak gangguan, maka bikin ibadah yang bukan kita yang lakukan setelah. Cicem ni ijamah imon rinah to ditambah terus aja na ijamah para pangkapula. Ya sange tahu sogi, ya kodena kareso watak kalian na puli nini. Ya sange tahu macet tuo, tandena na sampaja na tulian kamu palari pahala. Ini yang banyak orang tidak tahu. Mega tahu macam ni masa padal le ate dia macet tuo. Magai, napa si bulu mana mi waran paran na pulino na masalah. Ad-dunya masratul akhir. Ya tulino ad-daratan na surga. Berarti lino nara bolana kendel uko surimun. Ya kung kapak dara uko midara na nataro tanan na din natin law bolana ya tiasa pak dara sigilingan mo tan. Tabahan. Jadi nang kapak dara uko midara na nataro tanan na din ang kana parewa ila bolana berarti din akunay. Tapi agama nana ya ko ang kataw mapasituluar ang parang kumilino nataro din nakiling lo surimun. Iya na tahu de na macam macam ni masa padal.
bikin netis sang imaga sejak na nalupay kita otomatis na degaga bicara lino atau tangkali dega kinetis sang imaga sejak na nalupay kita otomatis. Hari ini mungkin orang menangis ketika kita wafat, tapi besok akan berhenti, tidak akan menangis selamanya. Ia kumadai cengi makarang kita labai atau kanja, ia kumambas sakit masike, ia akan asa tahu mati ni tahu sakit. Ia kumadai cengi aku pada taruh atau maka dua kanja payani, tapi ia kumega rampe-rampe majai sarai akan asa tahu tu selamat. Tiga. Agak mana nak bu? Degaga angka na atutungan iku degaga bukot tapos saja. Ulawangi itu isalipangi pakai degaga. Sebenarnya perhiasannya wanita itu semua sembunyi. Dia itu gaga pita, anting sembunyi, kalung sembunyi, foto maka licuk. Dia itu gaga pita. Di subuh mana itu perhiasan nama kurai. Ulawangi ku rantai na kang ilalang, anting-anting na ilalang, foto ni lalatu. Ia makupay sa liwa mana. Rantai sa liwa. Ulah tu setengah kilo. Itempel ko yung majijiran ako. Ang kato ni kolgan kasi ko. Ang kato ni cici na si sapu-sapu. Ang kato ni matempel ko kato ni ko. Iya. Ang kaikilah dulu. Iya. Makanya upasan dia itu gagal Pak, dia gagal. Tanam-tanam gagal. Maka dana puji ka lakai ko dia gagal. Mapasipulong ngalawang idi na pasipulong ni mati ti mati bini mo rimal. Manasa na masa ya din abay ni kumatik. Tuki lagi melo mabay ni palay kumatik. Iya, mo idi arwane makoto. Maka dana puji ka abay ni ko na puji sani. Ketika mati mungkin meninggal hari dia akan menangis. Besok menangis 3 hari dia akan berhenti. 1 bulan ketika mengenang hari kematian dia akan meneteskan air mata. Pasang status di Facebook, sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan kami. Begitu cepat tidak terasa. Angka duda yawa makomek. Sabar kiku, nasa makasih. Yenyo. Kan itu. Semuanya akan dilupakan. Akan nasa gurunta. Wija-wijamu muran nonga buta ciwali ko. Kaulianmi muran nonga buta rapat. Anak tak, angka kan tak kiri lagi pandang masuk sekolah tak kiri lo Jakarta. Kapan dia menelpon bertanya di sini Moki tidak pernah. Ia minat talipu kocap ini. Angka kirimannya letup SMS mani alhamdulillah terima kasih Pak angkat kiriman tidak pernah bertanya. Ini tuh makopai, kelima celo pengajian, sapari seramira, mereka kanaiki akasiaga kasiareki buruk atau motor tak ia mati dalam 1 tahun, palingan 2 kali. Ini lagi mapahami agama kedua di lo masih ada kubur si tahu, apalagi anak tadi enak paham agama. Nawan-nawan kan? Angka gaya pun naik kira-kira kau degaga tanya di bawah, mana sakit? Merasa itu saya wasiatkan ini Pak. Nah sama dia sadari tahu. Mega tuh dia nama macam Pak. Macam 50 dulu. Dia tinggalkan semua. Dia itu gagal. Isalai minal lagi biji-biji mundi itu cala. Jama-jama mati. Ini tahan yang kagak Cina yang tempat belum dia meki beli dolar ke di juta ya kata ni. Si ratu sak dolar ni mak dewe ke beli padahal di juta dia. Nah seke pengalin. Demi aga melu pasipulong inang kanal dia ngangka anak namona nawanawaya sisan na mati dia gak saburi pala aga yak punay ko da acila kapay di ko dia gagawa kapat ko asadiha acila maka pala korangnya nanak ko non roy kamara ay malulong ni pahala masabajang ni nanak malulong ni pahala masikiri ada malulong ni pahala matin roy pakka pala korang malulong ni pahala. Tempat yang kita siapkan terus mengalir. Ia naruyasan tahu macam tuh. Nasabah mati di nadena pada lari pahala. Iya. Aja na talo umrah maloliso. Tapi katalu si tahu pajawi. Cican na joka si tahu. Pemiki joka si tahu cican na. Magai. Umrah itu ibadah pribadi. Tapares saya apa salam sebelum joka nomor si dipakai melo ibawa. Nomor 2 masuk ke sakit nabi melo ipakai lo umrah. Yang ketiga itu gagak ada harapan. Yang keempat itu gagak tahu tewas salah. Ya kong tahu tewas salah kalau syariat nabi tak kena nabi tak layak itu lil muslimin aja curaha kok salah saya ini. Ya kon ali bangita lumas di museo ada pada berupat. Wasakar kon nasa nabi. Macam ni kau tak belak baik Allah malah baik maka dia pun Allah taala lalat baik Allah dia gagak muli kolok dengan mencari pemana mau bawa. Lebih bermanfaat 38 juta atau 40 juta kita masukkan ke pondok tahfiz
kita masukkan ke pondok-pondok pesantren. Nah pakai mak bangun nomroi anak-anak yang masih sekolah. Ilmu itu pahalanya mengalir terus. Mati tanya anak tak memberi mak denung, tapi ada orang yang terus mengirimkan pahala. Yenre kami umrah 40 juta. Ya kau dia terima umrah man rasa tapi kau terima pahalanya terbatas. Selesai umrah dia namun kita tambah. Nah sebab cicam lari pahala ya kau jam. Selesai dikerjakan stop. Ya kau sisa pahala kalau ia itu tak bawa masuk rimon. Tapi ya kau tawakal kami maka dia akan mengalir sampai dunia kiamat. Itu dia yang pahami tahu Pak. Jangan sampai nikmatnya berumrah melupakan ibadah sosial. Magi Nabi Musa ni tahu aku Allah Taala karena ibadahnya sudah sholat, sudah zikir, sudah baca Taurat, sudah baca ini. Tapi Allah mengatakan itu belum istimewa. Kenapa? Karena dia belum bersedekah ke hamba-hamba Allah. Nah sebab itu sampaiannya untuk alimu Musa, yaitu kuasai untuk alimu, mana untuk hamba belum ada. Memperingatkan itu lima logis ulah Pak angkat tahu Pak tak di kepala umur pada lantai sila suran ada gagal ke napun. Made na lini rugi na paki modal na paki pasti korek anak liwat andre na palana daripada kita ulah balik ke situ. Dan umrah itu ibadah sakral. Kalau saya sebaiknya dilakukan sekali, hanya 2 kali lah. Dalam hidup ini 3 kali paling maksimal. Nabi potensinya umrah bolak-balik, tapi kenapa tidak akan dilakukan? Karena dia ibadah sakral. Kalau ada ibadah sakral itu dilakukan berulang, maka sakralnya akan tercabut. Magi Pak, boleh ini contoh. Magi Idul Fitri, Idul Adha, nama rote malam, nasabah kedua misi tahu. Kini minggu-minggu teh malam pada sila ada mau di teh melang. Iya. Apa maka dia foto mau Pak gue dapi mau biar lebaran nih. Pokoknya ya maka subuh dia. Nah baju itu nama itu baju baru. Kata beri Allahu Akbar, Allah padahal dia nak puas. Iya. Padahal wajib puasa ibadahnya itu sunnah. Tapi kenapa dia? Karena itu ibadah sakral, karena hanya sekali 1 tahun. Seandainya sholat Jumat, cicet to mesti tahu, penoto masih kenapa? Karena dia sekali. Maka umrah itu bisa sakral karena dilakukan tidak berulang-ulang. Dia nampak ada nikmatnya orang yang berangkat pertama dengan kedua, ketiga. Itu pasti beda. Kenapa? Sakralitas ibadah itu penting. Si jangan lagi dulu. Dia tu baju apa jadi? Kenapa si janji? Kemudian upasang ini itu tadi saya mengatakan mesti engkau ibadah makhluk cicem ni jama ada rumah pahala. Sebenarnya kita yang kumpul di sini angka masih dah kadui nak pakai agak menyiapkan makanan, menyiapkan minuman. Tersekami cedek apalan ya lo 40 sona 40 nina nasa nabita napa capu yaitu Andre wa dilungi tago cicam. Selama orang itu sholat maka kita selalu mendapatkan doanya para malaikat. Iyalah tu barakan atau pemapandai. Makanya kau engkau cara maka usahakan nangka andilta sedekah. Mestinya je Pak Irubai aja nanti pas dia nang di Pak Kota tahu iya ro tahu angkai bawa 2. Iya. Aja nanti pas dia nang saya ada kampung saya tempati Pak ceramah, dia gak akan pas dia panitia. Tahu ini bawa yang tahu angkai, napa si sele ke sidak tena. Nah saya tadi angkai ya bawa boleh bola aku kalian lam si sele. Di nandri cindi yang nalar kasele nar jadi masih dah yo pwede mak bagi nandri tayalay 2. Kan begitu. Dan ingat Bu, itu bukan makanan halal, itu haram. Mak bagi kue kotak itu nah talay 2, itu haram. Namanya haram li ghairiha. Kalau haram li zatiha bendanya, darah, bangkai, anjing itu haram li zatiha. Ya kok haram li ghairiha, halal benda tapi prosesnya. Cik di minalengi tahu tapi ya alay 2 mak kada kalau angkat tau macak. Cik di tu kan menyebawa reba tapi napalit isa. Makun raya dia sama kuaro. Dia tahu nak kuasing. Tahu kau merupakan pun atau itu. Oh malam mana makanjak mana? Kanjak mana ni dulu kau dega. Masih rime menimali dia. Hati-hati. Ia na tu konan ray anak ibawa rewa maka dan anak renong maka dan meki pandeng anu deui nak baraka ibawa rewa sila dak ki doni jadi nama deceng anu halal lagi madari na tamu apalagi kok di masalah ini kullu lahmin nabatin haramin karena auladin kata
Nanri lakay din may malicha. Uli masumpa pa pinadin. Bayinim manri siya mang kalinga pangaja. Magay, ano masasa? Aja. Hindi na siya po dali halala na pungalata alayan rin na tumati. Kapito macam ni malaikat ya ko di na nagaga pasti mata sarap. Ya ko macam ni malaikat na di mo pagala na runtuh maka akan mengalir air dari ujung punggung itu sampai ke sulbi seperti air es. Itu tanda bahwa rezekimu sudah tertutup. Ajak termasuk semua ditakdirkan. Dia tuh pertanggungjawaban Pak. Angkat tahu di palapakarawang na sini kemisi. Dijamu makan daging pun nang kay sina magoro. Nakare ikan itu dan melolok garu daging. Dia pulang ke rumahnya. Darat na tahu wenol. Nan lepas sepi di palapakarawang na tahu na sini kemisi. 500 itu tertunda tamu suruh karena meminta pertanggungjawaban mencari pemilik kebun itu di padang mahsyar. Di beberapa karung magapay di lasin natin demu bawah rambu tayang re bawah pamuli capak na pasal letu capak na pasal macho banasa malin iya tanang mo na aja na isa na lino isa na nabawa sekal ipamasa mo ko sekal tau cibi isapa muli siya sosiban ni detarun na sinin na isa na lino ang kamanang mo kepada masyarakat mapamuli to mati pamulang lagi to mati pacapuran ya kusi disangkutakan atau isi disangka rejin agak nasa nabis dah 5 sabu to malalangi lomon din akong dabi capan barisan ibon 3 sabu to malalangi lomon din akong dabi capan barisan ibon ya kung ka masalamu dengan satu orang berapa ribu tahun kau menunggu untuk masuk di sisa makanya agak nasa nabis dah usahakan na diga kasangkutan mo mati ya kung ka tahu mati nang kainran na aja mulem ko diga tanggung kenapa karena itu akan tersiksa kelak untuk mencari kehalalannya selamat kulino wa dimo pengurus-urus memang. Makanya kung kainrat tak angkat papinrat tak pada nah halang kita surga. Ini kata salah paham. Ya kung kataw makadang kainrat na yan ko ya nasa deya. Kung surimo dito magpasilolong. Tahu dia na paham niya. Magay inrat papinrat dua-duanya menghalangi orang masuk surga. Iya miko inrat kita aja yang lemah kemaja ya kung papinrat kita aja kita lemah kemaja. Dua-duanya tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali salah satu. Makanya maka di Allah Ta'ala fa'antasaddaqu khairul lakum. Jika engkau maafkan, engkau putihkan utangnya, itu lebih baik bagimu kata Allah. Itu Al-Quran. Maka supaya dia nasisa kumati usurimon. Yan ang kataw maka na dia. Kung usurimon ito paswang pasilolongan man rasa dosa. Iya. Pada kung kataw, idi malyangitike, idi punadui, idi malyangitike, tapi arutike elena makatangiwi, dia na ito ito tama na sa paan kakoro. Agay pau, bikini usalasaikan memang. Makuti itu mati usurimon. Makanya kung kadita nindra tawe tato ka banyati tawasiat kanyo ko na aga ta kurang yana ta ena itatiyan ko ramin ra di 5 juta iya ko nawaja ina alay tapi iya ko denu lempaja i halalakan supaya dena halagi ka mata kusulma aja mo ta ko dangiro ka minra di ko nawaja iya na posipa asap makanja saja iya tapi mesti kita niatkan memang kapangulo ko po halatala ko upin ran ni umantu iya ko nawaja utarima pa ya ko de nawaja uhalalakan supaya dia halangi ka mati surga itu kunci enarona sa po halatala wa tasaddaqu khairul jika engkau putihkan itu lebih baik bagimu kata Allah dia nasisa makanya saya wasiatkan bahwa hidup ini Pak kita mau kemana dalam iya. Napa diang ka barakana aja tak susah. Nabi tak makadah. Ia kunindra kita di berapa dia pinjam, dia tidak bisa membayar. Sitangnya tuh pasti dah kamu susah. Ia ku 5 juta di tadindra tahu nadapi waktu nawaja dia nawaja 2 juta sitangnya pasti dah kata susah. Makanya angkat tu tahu makin rangang dina, dia na rewa ia tu dia na parewa padahal angkat dina ia tahu makin dia tahu bangsanya dia nawaja indra. Nama kamu iga dina magro dia na mewaja sengaja ditahan supaya kita punya sedekah di hadapan Allah. Iya. Makanya itu sahabat na kita pun pinrang ng hindi na namin tayo wajah kan pakai mo yolo mari nasa namanya mo kaya kau lolong pahala yo pwede to si salah tapi katongan itu tahu minra mata cika ya mina makanya bicara aku kiro te kumade di season ng wajah ini jadi masalah kita kanya usahakan yang terakhir saya wasiatkan karena ini perjalanan hidup usahakan ambil hikmah Isra di sini ada temanya menguatkan akidah dan keimanan sempajangnya najagai takwa
Nasabak sama tepat itu cuma sampaja. Jika keimanan itu kita sudah jaga, insya Allah akidah juga kita terselamatkan. Makanya upasani dua papasan. Namo magare patak jam-jaman dinota, kodalle mota sapa, papisau itu kami sampajang. Magai, iya tu sampajange punana dalle ye wasiurusu. Iya tu jam-jamannya dalle ni sapa. Aja na gara-gara mas sapa dalle mo lupayu balik kue dalle. Mega tole na sampaja gara-gara mapalu, nasa mari pakai mapalu. Ayasa na mapalu ko dalle ni musapa, ya ko masampaja kalau ko silut punana dalle. Para kamu salih mamurusu emi dalle gara-gara dalle musapa, tak balik ka. Kan begitu. Jangan sampai kita melupakan yang membagi rezeki gara-gara hanya mencari rezeki. Tak salah kita. Yang kedua, jangan sampai menggadaikan sholat hanya karena persoalan kecil. Makanya maka digurutah. Usahakan ina sampajangin mator aja na ikum mator isang pajang. Iya ko ikum mator isang pajangin may pito asara sa pajalor. Tapi ako sampajangin mator pajana tamu waktu isinya. Tunduklah pada sholat, tapi jangan menundukkan sholat. Pak itu sampajangin nilai nak opi tumak dekit. Iya, namo magai kan na amalak tanasa dulu tak dia mas sampaja. Dia nanti kan nilai dikali noloman. Karena sholat itu satu, yang lainnya nol. Puasa nol, sakka nol, ya pun puasa mas sakka ni masih kiri ni mengaji ni nol tambah nol tambah nol tambah nol nol. Nah mau sisa buku nol tambah nol tambah nol tambah nol tambah nol tambah nol nol. Tapi yang kesempaja pun masih kiri sini tambah nol 10 mengaji tu sini tambah nol 100. Jadi yang kemana ngangkatnya tidak sah as-salatu miftahu kulli khair. Ia minta muka sini ni tu dicemu na sama sempaja mudah. Kan itu. Dua mitu ko gagay pa kay lima rukun Islam kan, syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Ya kung kagak ya katanya. Deta haji belum jatuh. Deta puasa belum jatuh. Deta pasu zakat belum jatuh, tapi syahadat si basah pajak. Ya nalak gaji dia pasti buang. Artinya nilai hidupmu tidak ada ketika syahadat dan sholatmu sudah hidup. Itu kunci. Jadi komeki maka terniru itu kunci. Penutupnya ada upasan ni pesangan Nabi guru presiden Republik sebenarnya sudah menyampaikan ke saya, enak jamai sampajangnya sesuai kemampuanmu, maksimalkan memang sesuai kemampuanmu. Nes semua pun ni maka resiko memang tahu itu pak kuliah tu. Nasabah alin nama tu balik kota pak, ia mimelo kita pengalatan hati nuran na atai mangolo di tuan itu. Ternyata suku sampajang karena yang memberikan keimanan itu adalah Allah, yang membolak-bolakkan hati manusia juga adalah Allah. Jadi aja tak kala itu bangunan supaya tidak jaman. Magai kopi Nabi tamatu adalah alim milawi pasuku ibadah. Ya apa kita jaman? Makanya kita mak dari jaman sampai perlu dia sampai sunat bawa dia Allah boleh. Aja nak mana masih Nabi tema ampar ni sahabat la tajal buyut aku makabir kalau bola bagi pagi guru lagi bawa dia sampai sunat. Makanya aku pergi masa penjani saya tak perlu bola tak kopi bola masa penjani sunat. Pergi masa penjalor perlu bola sampai sunat. Aja nak mana masih jaman. Meki mengaji lewat kilo bola aja nak masih mengaji. Kecuali menunggu waktu di masjid aku masih mengaji. Magai dia masih orang barak. Mereka di malaikat bola tapi mereka setan. Yang tu nak kena Nabi tak jumpa cingki buruk yang bola mau memberi mati mau memberi mantra dia memberi mata sia. Itu ditegur sahabat karena sholatnya di masjid. Iya, kita bawa reba. Makir tu, bola tadi mereka setan. Apa kita ami pacume men. Itu mata ramah tu tiga orang yang mereka malaikat. Nah yang nak orang yang nama gampang mati mereka malaikat. Iya, ia tu tanda nama malaikat. Ya kami misang makanan ke malaikat, maka dito kan dito kami misang kan na malaikat, ya nama gampang matin rumah tamu ko pigaw ko dece malaikat ya kan dia setan. Kan dia setan malaikat ya kayak betul masih kini suami. Wih maku macam ni tak dia nak bawa bilang-bilang. Tak dia nak share di rona. Kenapa? Karena orang yang berzikir didatangi malaikat bersatu-satu. Yang kedua kapan? Ketika kita membaca Al-Quran, nape telulan Pak dibaca, segaru-garu di mata. Kenapa? Karena para malaikat itu berkerumun mendengarkan ayat suci Al-Quran. Kayak betul ketika sholat Jumat khatib naik di mimbar dia dulu tahan cakar dulu kenapa? Karena malaikat rahmat sudah masuk ke dalam masjid. Mana lagi ketika di subuh hari gampang ada matin romatak karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu. Kayak kasih batu cakar dulu ki narekomend kali untuk cara karena malaikat juga ikut di majelis ilmu. Makanya mereka cakar. Iya kan? Tapi magi lo pakandana ko la rondami. Letu sumu tati talu dia cakar dulu.
Bahkan nagat tu sandala ko cili na cipi pacipisa sa cili na. Dia tinro. Bagay. Karena malaikatnya jauh. Nareko angka bola tonroy. Dia na may matinro matata. Itu tandanya jarang malaikat di dalam rumah. Yan na tunah kada guru tay tama ka bola mo. Dia juga hawa-hawa malaikatnya. Karena panas perasaannya. Itu bisa dideteksi. Namo maga pala na cuaca ko to sa liwang. Yan na to tama masigi. Namo dia ka asin. Rasa sejuk langsung. Magay karena di situ hawa para malaikat. Magampang tuh yan ang kakamar at yung rin na siya matin rumah tayo lala maka latu tangaban ni matin rumah na nito setas ni bola apa ini mato maki buah boleh pasigaro kamar is bawa WC yan ang tak buka WC lari tami kamar setan itu tama WC Allahumma inna al-khubsi wa Allahumma inna al-khubsi wal khaba'is masuk setan lagi loki kamar itu gitu lajak si kamar gitu masuk ke sisi tangan ketika ini mato maki buah setan satu kamar ini mato taruh ini kan kena semalasa aja ustaz mulai beli bola aku setannya beli bola aku setan na WC mesti bola kan begitu kalau aku tak buka imat kan udah enggak mampa sa setannya pilala kamar aja mati rumah nah sebab maki ini mato maki gua ngonro ayo kalam Allahumma billahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk doa halina yana tu ampai ogi orang wajo orang sidrap orang tinrap orang bone orang sopeng narek pomelo itamar ramalang napak bayi ni anak. Ya kan? Nanti dekat Ramadan itu baru menikah. Kenapa? Supaya nanti di Ramadan juga kan sebelumnya itu ada ziarah kubur. Di situ. Sebelum berhubungan juga pengantin baru disuruh ziarah. Ada gunanya. Sebelum kau menyentuh istrimu, datang ke kuburan itu, doakan ulama, minta keberkahan kepada Allah sebagaimana diberikan itu, supaya nanti anakmu ada yang bisa jadi ulama atau bisa jadi wali. Itu kuncinya. Tanya kiburu sembaran nalawi. Kiburu na nenek yang robat tayo nasa uke nenek ubat kala na biasa ya aja na natalo siya kaya rojo. Iya, kuburannya para ulama yang kita ziarah. Kenapa Nabi dibawa ke Baitul Lahmi? Kenapa Nabi dibawa ke Bukit Tursinah? Itu pesan bahwa tempat-tempat itu punya sejarah di mana para nabi pernah di situ berbicara dengan Allah. Nabi Isa di situ dilahirkan. Jadi itu onrong-onrong. Makanya perjalanan itu kalau bukan dari masjid ke masjid, pindah dari rumah ulama ke rumah ulama. Kalau tidak dari pondok pesantren ke pondok pesantren. Iya. Jadi itu kuncinya. Jadi mestinya perjalanan kita itu selalu ibadah ke ibadah. Ya tona tu apa yang makna Nabi ta? Umatku adalah umat yang terbaik. Dia nagaga caukan jai umatku nasabah nasalai si dia cek untuk menuju ke kebaikan yang lain. Kayak roh. Selesai masa pajal loro menuju ke asar, selesai asar menuju ke maghrib, selesai maghrib menuju ke isya, selesai isya menuju ke sholat subuh, dari sholat subuh lagi menuju ke duhur. Ia nariasa sampai tepat tuh. Yaitu sujud pacampuran masa pajal loro nia kemneman ni untuk masa pajal masyarakat. Jadi kita berjalan kemana? Tetap menuju ke sholat. Ya kau mati kau kesahai, maka kita akan menemati syahid. Kenapa? Karena kita sebenarnya menuju ke sholat cuma melalui proses kemana kita berjalan. Yan ito nakalatopan rin tayo. Usahakan ni, leng itu niya mas sampajak, leng niya nelo mas sampajak. Iya ko sujud pacapura ko, niya nelo mas sampajak. Iya ko katakbere ko, niya sampajak. Itu beda. Iya ko taputo si sampajak tak, sedela dari itu. Kagayasan, pura ni madrasah sampajak loro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terputus. Siya gamiman niya mas sampajak, paling tinggi 5 menit. Tapi ia kau sebelum dari salam pada saat sujud terakhir ia tokat memang niati untuk masuk pejang asal. Kalau kita meninggal maka kita akan meninggal karena menuju ke sholat. Ya natunasa Nabi umatku adalah umat yang terbaik. Kenapa kita bisa kekal di dalam surga? Padahal umur terbatas, pahala terbatas karena niat melakukan kebaikan tidak terbatas dan semua niat itu diganjar pahala oleh Allah. Ya natunasa sebalik kita kekal di dalam surga. Jadi sungguh sangat rugi lah nareko deni niatan dari sholat ke sholat. Makanya itu sampajani itu tuh dengan 2 dari salam atau sifat dari salam abiyah. Kenapa kita salam? Orang salam itu cuma 2, ketemu dan berpisah. Salam ke kanan karena kita ketemu dengan waktu berikutnya, salam ke kiri karena kita melepaskan waktu setelahnya. Aja mulai pesangi jolo waktu kode penapura musambung waktu sebelumnya. Ia neriasa sampajat kemapet. Ini yang penting. Mega apa tuh nasa teh sampajat tempat tuh cukup cengan aja itu bukan sholat, itu tafakkur. Tapi mesti di dalam hidup kita ada ibadah yang tidak digerakkan dengan lisan dan juga tidak dilakukan oleh anggota tubuh.
dan juga tidak bisa dihitung pahalanya. Angka makasiyam mesti atin si sumpus si Bapa Allah Ta'ala tanpa ada ucapan di lisan. Agama Bapa Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, bahkan ada hadis yang mengatakan kalbu yang paling dirindukan oleh Allah adalah kalbu hambanya yang terkoneksi di saat orang semua berbicara. Si puluh-puluh makoma bicara cara mana tahu, tapi kalau kita terkoneksi dengan Allah, walaupun kita duduk di tengah orang yang ramai, itulah kalbu yang dirindukan oleh Allah dan hambanya. Bacaan Al-Quran bisa diprediksi pahalanya dengan satu huruf 10 hasanat. Salat bisa diprediksi dengan berbagai macam keistimewaannya. Zikir yang dilapaskan dengan lisan bisa diketahui manfaatnya. Tapi zikir qalbu yang disebut dengan tafakkur tanpa menggerakkan lisan, tapi merasakan kehadiran Allah, bahkan kadang merasakan berdua-duaan dengan Rasulullah atau para wali-wali Allah, maka itulah orang yang dirindukan oleh Allah kalbunya. Biar bukan di dalam masjid, mungkin dia duduk di pinggir jalan, mungkin dia di sawah, mungkin dia di danau, mungkin dia di pasar, duduk sambil menunggu pembeli, tapi kalbunya berdua-duaan dengan Allah dan Rasul. Itulah orang yang diistimewakan oleh Allah daripada yang duduk di masjid hanya menyepes-pes. Tapi dia tukar kali. Saya tidak bisa sebut ibu macan. Kemudian Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu sholat. Jadi Nabi kita oleh Mekah ke Madinah, disuruh masuk pajak ke Madinah 2 rakaat. Selesai sholat di Madinah, dibawa ke Gunung Sinai, juga disuruh sholat 2 rakaat. Pura pi madrasah Nabi tenakutan, maka ada onrong lagi Jibril, maka ada di sini Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Dibawa gunung, dibawa ke Baitul Lahmi, masa pejati Nabi tekor, dan masuk ke Masjidil Aqsa, justru Nabi jadi imam. Nabi kita menjadi imam, seluruh Nabi dan Rasul itu jadi makmum. Dan itu kan orang mati. Bayangkan kau ke iman atau mati makmum. Namanya Nabi kan sholat dan dia jadi imam. Pertanyaannya, akan dia pengen terima Nabi kita? Nang kami mana sempajan najama sebelum berangkat? Coba. Kan Nabi sholat. Coba. Menjadi imam berarti memang Nabi itu sudah ada sholat. Kemudian buka Al-Quran, yang hafal Quran kan jelas. Nabi Isa ketika ditanya, apa katanya? Aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Yang kedua, Maryam sholat di dalam mihrab. Nabi Zakaria wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, juga sholat di dalam mihrab. Nabi Adam juga sholat, Nabi Isa juga sholat, Nabi Musa juga sholat. Sininna Nabi masa zaman. Bahkan Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti sholat bukan ibadah yang datang setelah Nabi Mi'raj, tapi sholat adalah ibadah ada pada saat Nabi pertama sudah diutus. Angka memang nasampaja, makanya najama memang di Nabi kita. Tapi kenapa setelah Isra Mi'raj itu dikatakan perintah sholat? Nasabah untuk umatnya Rasulullah baru turun perintah sholat untuk umatnya. Nasabah nilawi Nabi kita. Nabi yang minta itu. Jadi Nabi Tan itu milawi sampai jatuh. Saya dapat itu satu penjelasan Guru Ki Jadul Muin Yusuf Presiden Rek. Maka dia Nabi tak minta mana rupanya sampai jatuh Nabi. Gerakan nato malaikat ingka malaikat tato masuk ke langit pertama, ya ke langit kedua rokok to si mapamulai pancaji letu kama dino to rokok si rokok na masuk kalau rikon. Di langit ketiga dia hanya mendongakkan kepala ke langit. Kemudian di langit keempat ada yang sujud, kemudian dia ada yang duduk. Makanya 7 gerakan sholat itu 7 gerakan sesembahan malaikat kepada Allah di 7 lapis langit. Ia narolin daun langit. Ia tu apa yang sujud itu ada 7. 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut, 2 kaki. Jadi itu sampai jangan nalamanat itu nilawi Nabi tak gerakan sholat yang kita takbir apa itu diambil semua sampai jangan itu malaikat, dan itulah yang membuka pintu-pintu langit. Kemudian tadi sudah dikisahkan oleh Guru Ustaz Abutan bahwa langit pertama ketemu Nabi Adam. Magina Nabi Adam dupai Nabi tak. Nah banyak Nabi Pak. 24 Nabi dan Rasul. Kenapa Nabi Adam di langit pertama yang istimewa?
Itu untuk menggembirakan hatinya, kata ulama. Nah, sebayar Nabi Adam boleh kasih surga ya daripada pelok pelin. Agama maginya daripada Nabi Adam dua alasan. Gara-gara iblis bicik salah-salah. Pak maka iblis nanti memang dia sepong Allah Ta'ala ya rojuah hugi yang dari Nabi Adam, tapi makokan apa laba nih. Nabi Adam tidak konfirmasi kayak Allah, langsung dia makan karena berkat ucapannya iblis. Agak nasab, dia mungkin berani mencatut nama Allah, padahal iblis itu mencatut nama Allah. Mega tahu masalah pejabat gara-gara itu. Asal boleh kasih untuk bosnya, ani gara cedek padahal dia nak. Ini, iya, ini tuh mega solagi bupati, Pak Bici. Yang kedua apa? Istrinya, Hawa. Dari situ rayuan lembutnya, makanya Nabi Adam mengambil betul. Iya, di dua tuh bahaya pernah dia kita orang. Pak Bici si bawa, iya kue si depet. Itu bahaya lah. Jadi nanti nak kalau kita kalisi dendre itu tuh nawa itu ngangila ada bicara makun raya. Pak itu makun raya ko nang kalingai, na tadi mojok gare. Nah semani gare yano. Ya ko lette ni mantu, maka maga pa yano gare. Masa nih, lihat itu, tapi dia tahu nak ibu-ibu aku dia tahu siap. Kemudian, ia kau angkat tahu diturunkan derajatnya, ziarahi dia. Kepala desa, apa aja manci kepala desa, loki bersilaturahmi untuk mengobati hatinya. Sahabatnya itu mulai banyak yang hilang satu-satu, tapi kita merapat dekat. Iya. Ya kok cama mencaji rakyat biasa, loki silaturahmi. Bupati mencaji rakyat biasa, loki silaturahmi. Tapi ya kok cama mencaji bupati jamu Allah. Kenapa? Nasabak menrekmui orang kaya yang bangkrut datang ke rumah. Gembirakan hatinya. Karena orang kadang ketika dia menanjak naik itu biasa-biasa, tapi ketika turun sama aja orang naik gunung Pak. Ia kok tuka itu butuh tenaga banyak, tapi justru lebih banyak tenaga yang dibutuhkan ketika turun. Makanya kau tahu jatuh, oh hati-hati. Itu harus digembirakan hati. Magi namanya tahu bunuh diri, karena di situ tidak bisa dia tahan. Kemudian naik ke langit kedua, si runtuh Nabi Isa, si Nabi Yahya. Manusia dua-duanya tidak menggunakan logika dalam penciptaannya. Nikah. Nabi Isa lahir tanpa bapak, hanya ibu. Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Paja ni macarepa benena Nabi Zakaria nak tampu kemopi Nabi Yahya. Agama nana. Jika manusia sudah angkat tangan, ambil air wudu atau sujud, maka minta kepada Allah. Yang mustahil menurut manusia tidak mustahil di hadapan Allah. Itu pesan. Namo mak kada tahu wedena mungkin angkat tahu jaji degaga ambok, nah Allah akan nampakkan karena sholat. Nabi Yahya, kenapa? Nabi Isa kan ibunya kan sholat di dalam mihrab. Maryam tuh dia minta di mihrab, makanya diberi keistimewaan. Dia lengan randai dari mihrab, langsung dari Allah. Wa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kan jelas. Nabi Zakaria mendapatkan keturunan namanya Yahya juga karena dia sholat di dalam mihrab. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kemudian dia minta Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itai kokoi mihrab itai mengilam. Makanya imam itu tempatnya disebut mihrab. Makanya imam yang suruh berdoa. Jangan makmum. Imam nih karena tempatnya yang tembus. Di rumah kita bikin mihrab, silakan. Disitulah kita berdoa. Ulama-ulama seperti Guru Kiai Abdul Rahman Abodali itu ada mihrabnya. Guru Kiai Abdul Yusuf itu ada mihrabnya. Kiai Haji Maimun Subair itu ada mihrabnya sama. Kenapa? Karena di situ tempat berdua-duaan dengan Allah. Yopidi menerima sempajak kendro-kendro. Bawa sudah dan meloko sampina kadere kata ko kadere itu atau loko sadin gulukasi kata ko sadin gulukasi lari kilo lama dia dengan lari taman kamara merukat ke kamara lari kita mau kurang dia gagal pro mana sih dulu sampajak. Padahal WC kita bangun sampai 30-40 juta hanya tempat buang kotoran. Tapi tidak ada tempat berdua-duaan dengan Allah dalam beribadah. Maka kenapa doa itu susah tembus? Karena kita tidak membuat tempat istimewa untuk bersama dengan Allah dan Rasul. Walaupun semua tempat bisa ditempati sujud, tapi mestinya kau buat tempat khusus untuk memuliakan dirimu dalam saat engkau berdialog dengan Tuhan. Bukan hanya memilih pakaian, bukan hanya memilih momen-momen tertentu, tapi mesti kita memilih tempat yang istimewa juga.
Iya kung katamot na istimewa, di na mungkin tapatuda mo kuban rin na kadira. Di na mungkin tapatuda mo po sa din bulukas. Tapi kita akan bikinkan tempat istimewa. Begitu juga ketika engkau ingin berdialog dengan Allah dan Rasul, buatkan tempat istimewa supaya kau tidak terganggu. Di situ kau bisa memohon. Itulah barakahnya yang disebut dengan mihrab. Cuma jarang kita membuat itu. Setelah itu naik ketemu Nabi Yusuf. Jadi akan naguri Nabi Teko, Nabi Adam. Nabi Adam itu Nabi sudah belajar tentang tanaman dan tumbuhan. Nenrekku Nabi Isa dengan Nabi Yahya, dia juga belajar tentang metodologi dakwah sekaligus belajar ilmu kesehatan. Nasabah Nabi Isa itu adalah dokter yang paling hebat. Nasabah bisa menghidupkan orang mati. Yopi di dokter tanpa mati tahu tuh. Naik ke berikutnya ketemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah mengelola keuangan negara karena dia bendahara negara. Hebatnya Nabi Yusuf itu adalah manajerial ekonomi. Makanya Nabi belajar ilmu alam, belajar ilmu kedokteran, belajar manajemen dakwah. Kemudian naik ketemu dengan Nabi Yusuf, belajar manajemen ekonomi syariah. Coba naik ke atas, ini ke Sidaruntuh. Ketemulah dengan Nabi Idris, orang yang hebat dalam tulis menulis. Nabi pertama yang menggunakan tulisan menulis itu adalah Nabi Idris, dan orang yang paling hebat ketika berzikir. Makanya dia mengatakan wala zikrullahu akbar, butimpari na sidap pe benena na nikmati biku masikiri sibago sidap pe benena agana sa let biasa inyaman na kumaringaran Allah rupang Allah taala na ko sidap pe ka benena. Coba angka butimpari makon. Itulah Nabi Idris. Makanya dia dekat dengan Allah. Sirnya terbuka ketika dia menyebut nama Allah. Maka zikir Allah, 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 Allah itu disebut zikirnya Nabi Idris. Makanya disebut wala zikru Allah akbar. Makanya disebut wala zikrullahu akbar. Zikir Allah itu besar. Naik lagi ke atas, siruntu Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Dia adalah juru bicaranya Nabi Musa. Dia adalah orang hebat dalam dakwah. Di situ juga Nabi belajar. Kemudian ketemu Nabi Musa, andalannya Nabi. Nah, sebab dia bisa bicara langsung dengan Allah. Lobby to the point itu Nabi Musa hebat. Tapi ketika naik ke Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Ibrahim, ahli filsafat. Jadi Nabi itu profesor di bidang filsafat, kesehatan, kemudian manajemen ekonomi, semua dia kuasai. Maka itulah yang dia pakai kembangkan Madinah. Jadi itu hebatnya Rasulullah. Artinya apa? Ini hikmah. Setiap orang yang kita tempati silaturahmi mestinya minta nasihat. Itulah tradisi ulama. Walaupun ilmunya tinggi, nareko sirunti atau pandita, pasti maka datang kalinga barak nilau ka puluh ini. Apapun amalan walaupun satu, itulah yang dilakukan Rasulullah bersilaturahmi dengan para nabi-nabi. Walaupun nabi itu adalah orang hebat, tapi dia butuh energi dari para nabi-nabi yang lain dengan energi silaturahmi. Makanya mestinya ya kok angkat tahu, oh ini orang bisa kita dokter bisa minta apa yang harus ini, silakan minta. Saya itu ketemu insinyur, minta pendapatnya insinyur, sehingga banyak hal-hal di bangunan itu saya bisa tahu karena sering ketemu dengan insinyur. Ya, saya ketemu dengan ini minta apa ini, saya sering begitu. Tata cara, oh begini caranya, oh begini. Sampai arsitek itu kadang saya tanya ini, kamu bisa tahu. Sampai bisa memeriksa kekuatan bangunan itu hanya karena bertanya, bukan sekolah. Saya bisa tahu campuran semen yang ada di tempo itu dalam waktu hanya 5 menit. Itu ilmunya insinyur, tapi saya bisa dapat karena dikasih tahu rahasianya. Saya bilang itu pentingnya meminta nasihat. Jadi kalau ke pesantren talawi, ke Taupandri, talawi siruntu aja kalau mama jama, tabe doa ada, malah baraka, mapoto, dengar gunanya itu. Mapoto minasa baraka. Mestinya minta yang dimasuk berkah itu adalah amalan. Ya sange baraka, amalan, ternyata ilmu, bukan amalan, amaliyah. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau mau dapat barakah, minta amalan, minta wirid, agar dia membaca. Oh, amalkan ini. Itulah berkah yang sesungguhnya, bukan foto. Foto itu hanya kenang-kenangan.
Yang paling utama adalah amalia. Iya, amal atas apa? Siapapun itu, pasti. Saya itu sering dapat ilmu itu. Oh, ternyata ini yang dipakai guru. Mega murid na guru tahu sih. Bahkan ada yang ditoli-toli, ada yang dikendari. Itu kadang saya merinding, Pak. Angka murid na guru ta podang, guru ta Abdul Rahman Ambodal. Kede Ustaz. Waktu na nautu suka guru talo mapak guru, dega gak bisa. Kudangi guru tekan aga je pun lo ka mapak guru namunya tanggan na tau pa aga nasa guru teh jok kanu nak tane ko mapak guru iya mapak guru. Jok kanu. Letu kana sa ko prostas ya ko baca ya kita ko yolona na na pusaka di sakada je maknana ye. Lau tutu ya robo ena parewa kalau ke kantor itu dah. Di saat saya duduk di situ saya dengarkan suaranya guru ta. Aku maknana ya. Pura ya rolewa sih kak lanjut kami mapak guru. Ada yang dikendari itu agar podang Pak Ustaz ketika tengah malam saya balik sholat sunnah 2 rakaat angkai guru tak tudang nasuruh ka lampai kita enak pa ubaca na jalo ka nga makadagang kananya tu Pak Guru matu musuh itu setiap malam dia datang beliau wafat pun itu masih datang. Itulah wali-wali Allah. Sekarang juga kita bisa Pak, cuma sekarang lebih modern, dulu tidak pakai modern. Dulu para wali itu bisa berkomunikasi langsung dengan murid-muridnya yang dia kirim karena kalbunya terkoneksi, signalnya ada. Yang sekarang kita tidak bisa karena kalbu tidak dipakai, tapi HP video call kan bisa, ya kan? Ya cuma video call itu kan sampai di situ suaranya, gambarnya, padahal tidak ada kabel. Kenapa bisa ada suara, ada gambar? Bisa, padahal ini layar besi tidak ada apa-apanya. Kenapa bisa terkoneksi? Itu juga yang dipakai para ulama. Tapi dia tidak pakai alat, dia pakai kalbunya dengan mata batin sehingga bisa koneksi. Ya kuya tu naruh itu rahasia itu luar biasa. Itu banyak, tapi itu bukan ranahnya kita bahas ya begitu. Kemudian Nabi ketika ketemu dengan Nabi Ibrahim yang bersandar di Baitul Ma'mur itu, karena Ka'bah itu kan ada 2 Pak. Ada di dunia dan ada di langit, tempatnya para malaikat itu tawaf. Ketika dijatuhkan jarum dari Baitul Ma'mur itu maka akan sampai ke atap Baitul Ma'mur. Tapi malaikat Jibril tidak, dia boleh makan dulu, cuma sampai ke langit ke-7. Nabi yang ketemu dengan Allah. Nanti versinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu beda. Maka menre inabit tau ko langit ke-7, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Di atasnya itu ada alam namanya alam mustawa. Disitulah Nabi bertemu dengan Allah. Tapi Nabi tidak mengatakan disitulah Allah duduk. Agak makna apa? Pada komakadaki, saya naik ke gedung Darmawan, naik ke lantai 2, kemudian naik ke loteng, baru naik ke atap. Di atap aku melihat bulan. Disitulah aku melihat bulan. Apakah bulan ada di atap? Tidak, itu masih jauh. Tapi di situ tempat baru bisa melihat bulan. Begitu juga Nabi Muhammad ketika di alam istawa, di situ dia melihat Allah. Bukan berarti Allah ada di situ, tapi di situ tempat untuk melihatnya. Itu penjelasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang dari Salafi itu mengatakan Allah itu bertempat di situ di aras, duduk di situ. Kalau sepertiga malam turun ke bumi, berarti aras kosong. Jadi kalau dikatakan turun ke bumi, berarti Allah tidak pernah di langit. Kenapa? Karena malam akan berjalan terus. Malam di Jakarta sudahnya itu, malam di Makassar sudahnya itu, malam lagi tengah malam lagi di Papua. Jadi Allah itu cuma di bawah terus, tidak pernah naik. Kalau dikatakan Allah yang turun, makanya itu logika yang hancur. Ketika mengatakan bahwa Allah turun di sepertiga malam, bukan Allah yang turun, tapi rahmat Allah yang turun dengan rahmat para malaikat. Sama dengan lampu, dia tidak turun ke lantai, tapi cahayanya yang turun ke lantai di saat itu, maka lampunya tetap ada di situ, cuma cahayanya yang akan tembus ke bawah. Itu yang dimaksud dengan lampunya sampai ke lantai. Begitu analoginya. Jadi aja tak ada no ipu Allah Ta'ala itu sungguh capek Allah itu bolak-balik. Ini logikanya Salafi yang keliru. Iya, di Sengkang ini sudah banyak, di Bone sudah banyak. Makanya saya bilang tak terima itu penderita pesan guru tersaada. Ulama-ulama kita di Asadiyah, mago pijit tu melo mak guru makalilek, nama nasar salah mak guru tak. Nama nasar tu deka agak gare-gare. Iya itu nawan ding yakutanan narik dia nama kanja mata yang nama karo kanja.
siaga kan atau pandrita na Pak Guru manca jiwali. Ni ke murid guru tak Jadul Rahman Amodale manca jiwali. Semua 9 orang itu kan yang duduk bersama semua jadi wali. Pasti dia wali karena murid-muridnya jadi wali. Ama kira. Iya kok ya minta curi belum tentu tahu. Kenapa? Siapa tahu majai mati kematian. Yang dijamin kematiannya itu selamat hanya ulama yang sudah meninggal betul-betul terjaga. Yo bahasa nanti ya login pengka maka mati cepat. Kamu belum jelas. Iya. Ya kau saruba menimakai kay balu kau saruba ngako pa eko kadita kaluju tata sorang eko katalo umrah si kanto min bawa ngirewa. Iya kau saruba manibawa yang menimaya kita tidak. Janggot itu bisa dipelihara. Wad dia le minyak na loro malampe. Bisa, tapi akibatnya si dia tahu pandrita tidak bisa. Banyak yang menyalahkan amalannya guru, menyalahkan imak prasanji, menyalahkan imak baca wassalamat, menyalahkan imak taksiyah, menyalahkan imak tahlilan, menyalahkan imak syarah kubur. Semua ulama kita lakukan itu. Mameraja yang menyalahkan atau imam maulud. Saya cukup sedikit aja. Otak aja nanda usah pakai dalil. Akar bawah nih. Iya kumajai rumah maulu, majai rumah meraja, meraja, semua itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin orang yang melakukan ini jadi wali. Iya benar. Ya kini nak cecep Allah Taala mauli sebesar ni rakyat. Nadia nak jadi wali guru terus guru kesada. Nadia nak jadi wali guru terkait Jadul Rahman Amodale. Nanya aja tahu. Macam ni macam rumah mauli latu Kalimantan, latu Pulau Sulawesi, macam ni latu Sumatera. Macam ni maulud, macam ni meraja, lalu masyarakat kubur, matahlilan, makarasaji. Nah jama mana? Ia kini jama-jama ngebit dan cecep nabi tersebut pun Allah Taala. Nadia mungkin macam jual di guru. Kau cecep pun Allah Taala. Tapi kenapa dia jadi wali? Berarti itu semua amalannya disukai oleh Allah dan Rasul. Kita coba dengar balik. Dia tu sirote tu di mata kita meraja, mata kita maulud. Angka gula mana macam jual? Siapa ni gak? Jangan tak kecenga-cenga masapa nangka guru tahe. Jangan sampai barakahnya ulama ini tercabut karena kita tidak mengambilnya. Apa ada kata kayak mati maliwasa musuh tengana Andre. Tercabut barakahnya di tengah barakahnya para ulama. Iya, aja kita membela mak guru nang kemana mau pi guru tak, apalagi guru tak pernah Nasruddin Umar kembali kasih itu luar biasa. Itu adalah satu kesyukuran besar. Pada pun tak pakai Lailatul Qadar ini atau sekali. Ulama-ulama kita mesti doakan itu. Barakah nama-nama guru telo di napat tu pitul labi tau pandrita ko sengka. Jadi itu tu Pak Dongan guru. Saya ketemu dengan muridnya guru tak masih ketemu. Agak nasa. Waktu na turu Lailatul Qadar dia mentor Pak Dongan guru tak pitul labi tau pandrita di sengka aja tekan peti. Sekarang sudah lapis kelima. Negara tak kiai Jadul Menius orang apa? Orang wajib. Anu geus guru tak Jadul Rahman Amodale kan orang wajib. Tuh sengkang tuh. Ulama sengkang ini luar biasa Pak. Ini tiap apa yang dari kamar kita ngatam sengkang. Nasiran atau pandrita kita mai. Mati itu je lu cilin na jamaah itu 50 ton pelihat tu aja mana terima. Nang ka mana mau ibarat kae tu sengkang mah itu malah tu presa liwa. Kan begitu. Makanya saya itu tidak melepaskan, mestinya kita kembali ke situ. Yang saya cara makan itu amalia-amalia mana mau guru tahu parewa kami kahe. Ulama nang iya, ya mana itu na pakai to pandita na salamat. Masa dia ni curi dalamnya. Jangan kelima lo kecenga-cenga. Dengan alasan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jangan. Nih guru tadi nak kena salah Quran si bahasa saya. Ini tonya itu lipusan. Nih. Tahu makalnya itu kembali ke Al-Quran dan hadis pura takdir. Kita kan tidak pernah tinggalkan itu, tidak usah. Ulama dulu itu tidak pernah tunjukkan ini ayatnya, agak penasar. Jamainya, nasabakannya itu tugas masa payah. Pada ketelo tinggi, aja nak takutan nang kupan nasue. Agak pak gamina sama lak goreng, Andre Mawan nih. Aku tanam mana tin romalala, tin romalala suna si agak suna apa? Andre Mawan nih. Ulama begitu merumuskan hukum amalia baru jamaah. Aja nak kita agak hadis kuno hadis dia bilang ternyata aja mamu ya lo mana magalu piga nih he nama lo modal selesai. Sekarang jamaah selalu bertanya mana dalilnya, mana hadisnya, sahih atau tidak, dia tahu kan jamaah. Kan begitu. Tapi dia tahu apa pesan tadi? Mamu lah nih. Ini saya wasiatkan ke anak-anakku yang dari Asadiyah. Itu penting. Saya termasuk orang yang sangat bersyukur karena cucunya Asadiyah yang mengajar. Dulu kan kayak Pak Udin Sukara alumni Asadiyah. Saya mengambil ilmu dari situ.
Tidak mengambil langsung dari sana langsung ke guru, tak kemudian ke murid-muridnya, itu tidak. Tapi saya bersyukur bisa mengambil ilmu dari ulama-ulama ashabi. Begitu coba. Apalagi di PWW, gila dah kita. Muliakan guru-guru kita yang masih hidup. Tapi makumema tu Pak. Ia pun tuwa itu pandai madari dari Jampang. Mati itu mati apa kita kejenna lebok bawa di guru kita. Itu kan. Makanya pasang hargai pasangan tak, hargai anak, hargai keluarga. Ya kok kui boleh ajak tantri kau deta si puluh si bawa bijak-bijak tak. Kajadikan itu momen-momen yang paling indah. Kurangnya anak saya nak syukur kurang kawat tu makaman reki si bawa. Nasabangkan ang kawat tu matu melok iman reki si bawa ya na dia nak gagal. Maka gunakan itu supaya anak-anak kita akan mengingat selamanya bahwa saya pernah bersama orang tua aku makan. Aja anak yang manduk kilo na televisi lah kay na manduk ko kadere kay binin ng pilala na kurang ng kaya na chido pilala kamara kay chido lang po din kay no ko boleh disakaran. Iya. Ini yang hilang sehingga berkah makanan itu hilang. Iya. Ya biasa teman-teman ko melo man no lima ng anak no lima ng apo nang kamana pi masulek ko tunak ko madon ako man si bawa. Mabila la saya makanya baraka di na pa na patulog dali ko malata. Iya makin ko adegan mando ko da kurang mici di kekese na kadere ci di kesulat televisi ci di matangan ni magim na kulitin puto pak bunuh tau matoh kalalu runtuh pak anak-anak masapeda macam ni indok na macuri pan rena na letuk ko bali boleh na bawa diri iya na tuyasa tau di na macam mana iya nasaba anak-anak bunting anak-anak jejer anak-anak didi anak-anak dari kali. Itulah kenapa Kementerian Agama membatasi umur pernikahan. Nasabah ia kumalulolak dai, anak-anak jajan anak-anak, ya anak-anak jajan anak-anak berarti anak-anak didi anak-anak, ya ko anak-anak didi anak-anak jadi. Nikah. Itu kunci. Ini penting saya sosialkan. Sholat bersama. Aja nak kemana masjid kita harus sempajangin. Nampakkan ke anak-anak kita sholat kita di rumah. Nabi itu kenapa Aisyah mengatakan sering saya sengaja menarik kain di paha itu sampai kelihatan paha ketika Nabi sholat itu untuk memancing supaya Nabi itu terpengaruh. Tapi Nabi tidak terpengaruh dengan itu. Berarti Nabi sholat di dekat istrinya di dalam rumahnya karena yang sempit. Kenapa kita tidak ajarkan ini ke anak-anak kita? Kita sholat di kamar ketika ada anak-anak kita, dia akan katakan, bapak aku dulu rajin tahajud, mama aku dulu rajin doa. Itulah kenangan terindah yang dia tidak bisa lupakan. Dan itu pembinaan karakter langsung ke anak. Iya, iya ketulima HP ini mak. Ni semana urusan na tempat di Wetangian ako Kalimantan purin ako sa peda yan ako Surabaya mapat di sini yan ako boleh ang kaya ako di pada mapat di utuna padahal laki-laki na jamba-jamba din siya. Kan banyak itu. Kemudian saya wasiatkan akibuaki amala iya makanja ko cicam ni ijamah na din apa aja idolong ng pahala lembaki matu pula rita na si wali iya tidak sudah di alam kubur tapi pahala terus mengalir. Jangan fokuskan ibadah yang tidak bertambah pahalanya karena kenapa kubur kita pendek ibadah kita susah khusyuk banyak gangguan maka bikin ibadah yang bukan kita yang lakukan setelah cicam ni ijamah imon rinna tulit tamah terus aja na ijamah para pangkapula. Ya sange tahu sogi, ya kode nak kare so watak kalian na puli ini. Ya sange tahu macet tuo, andena na sampaja na tulian kamu palari pahala. Ini yang banyak orang tidak tahu. Mega tahu macam ni masa padal le ate dia macet tuo. Magai, napa si bulu mana ni waran paran nak pergi nak masalah. Ad-dunya masratul akhir. Ya tulino ad-daratan na surga. Berarti lino nara bola tak kendel uko surimon ya kung kapak dara uko midara na nataro tanan na din natin law bola na ya tiyasa pak dara sigilingan mo tan tabahan jadi yan ang kapak dara uko midara na nataro tanan na din ang kanaparewa ila bola na berarti din ang punay tapi agama na ya ko ang kataw makasituluwa rampara ng kumilino nataro din nakiling ilo surimon yan natutaw de na macatuya macami masaparal bikin netis sa imaga si Jana na lupay kita otomatik na degaga di charalino atau tangkali dega kinetis sa imaga si Jana na lupay kita otomatik hari ini mungkin orang menangis ketika kita wafat tapi besok akan berhenti tidak akan menangis selamanya
Ia ko madece ngi makrang ite labo ito kanja. Ia ko masaki masike ia aga nasa tahu mati ni tahu sike. Ia ko madece ngi ko pada taru patau makaduwe kanja payani. Tapi ia ko mega rampe-rampe majai salai aga nasa tahu to salama na. Tiga. Aga mana na bu? Degaga angka na atutungan ko degaga buko tapos saja. Ulawangi itu salipangi pakai degaga. Sebenarnya perhiasannya wanita itu sama sembunyi. Dia itu gagak pita, anting sembunyi, kalung sembunyi, foto maka licuk. Dia itu gak pita. Di subuh mana itu perhiasan nama kunrai. Ulawangi ko rantai na kang ilalang, anting-anting na ilalang, foto ni lalat itu. Ia makapay sa liwa man. Rantai sa liwa. Ulat tukoy setengah kilo. Itempel ko yung majijiran ako. Ang katono ko lang kasi po. Ang katoni cincin na si sapu-sapu, ang katoni matemplate ko, katoni ko. Iya. Ang kaikilah dulu. Iya. Makanya upasan dia itu gagal Pak, dia gagal. Tanam-tanam gagal. Maka na po jika alakay ko dia gagal. Mapasipulong ngalawang, hindi na pasipulong imate tu bini mo rin malu. Manasa na masak ya din abay ni kumatik. Tuki lagi melo mapai ni palai kumati. Iya, mui dia arwane makoto. Maka dan aku jika bayi itu aku disani. Ketika mati mungkin meninggal hari dia akan menangis. Besok menangis 3 hari dia akan berhenti. 1 bulan ketika mengenang hari kematian dia akan meneteskan air mata. Pasang status di Facebook sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan kami. Begitu cepat tidak terasa. Angka duda yawa makomeng. Sabar ibu, nasa makasih. Yenyo. Kan itu semuanya akan dilupakan. Akan nasa gurunta wija-wijamu muran nga buta ciwali ko taulianmi muran nga buta rapat anak tak angka kan tak kiri lo Jepang masih sekolah tak kiri lo Jakarta kapan dia menelpon bertanya di sini tidak pernah ia minat talipu kocap ini angka kirimannya letup SMS mani alhamdulillah terima kasih angka kiriman tidak pernah bertanya. Ini tuh makopai, kalau 5 kilo pengajian, sapari seramira, mereka kanaiki akasiaga kasiareki buruk atau motor tak ia mati dalam 1 tahun, palingan 2 kali. Ini lagi mapahangnya agama kedua di rumah masyarakat guru si tahu, apalagi anak tadi enak paham agama. Namun awal kan, angka gaya pun naik kira-kira kau degaga tanya di bawah, mana sakit? Merasa itu saya wasiatkan ini Pak. Nah sama dia sadari tahu. Mereka tahu dia nama macam tu Pak. Macam 50 dulu. Dia tinggalkan semua. Dia itu gagal. Isalah ini lagi biji-biji mundi itu cakap. Jama-jama mati. Ini tahan yang kagak Cina yang tempat belum dia meki beli dolar ke di juta ya ketani. Si ratu sak dolar ni mak dewe ke pelina padahal di juta di. Nah seke pengalin. Demi aga melu pasipulong inang kanal dia ngangka anak namona nawanawaya sisan na mati dia gak saburi pala aga yak punay ko da acila kapay di ko dega gawa kapat ko asadiha acila maka pala korangnya nana ko non roy kamara ay malulong ni pahala masempajang ni nana ay malulong ni pahala masikiri dada malulong ni pahala matinroy pa pala korang malulong ni pahala. Tempat yang kita siapkan terus mengalir. Ia naruyasan tahu macam tu. Nasabah mati di nadina pada lari pahala. Ini aja na kalau umrah maloliso. Tapi kata lu sitaw pajawi. Cican na jo kasih tahu. Pemiki jo kasih tahu cican na. Magai umrah itu ibadah pribadi. Tapares saya apa salam sebelum jok kaki nomor si dipakai melo ibawa nomor 2 masuk ke sakit nanti melo dipakai lo umrah yang ketiga dia itu gagak andre haratan yang keempat dia itu gagak tahu tewas salah ya kong tahu tewas salah kalau syari nabi tak kena nabi tak layak itu lil muslimin aja curaha kok salah salah ya kok nali bagi telu masuk di museum ada pada berubat wasakar kok nasa nabi macam ni kyo tak belak baik Allah malah baik maka dia pun Allah taala lalat baik Allah dia gagak mau dikolok dengan mencari pemana mau bawa lebih bermanfaat 38 juta atau 40 juta kita masukkan ke pondok tahfiz kita masukkan ke pondok-pondok pesantren kenapa ki bangun nonroi anak-anak yang sekolah ilmu itu pahalanya mengalir terus mati tanya anak terpenerima denungan tapi ada orang yang terus mengirimkan pahala yang kami umrah 40 juta ya kau dia diterima umrah man rasa tapi kau diterima pahalanya terbatas
Selesai umrah dia namun kita tamat. Nah sebab cicam lari pahala ia mikui jam. Selesai dikerjakan stop. Ya kau sisa pahala talolong ia mikui tabawal pasuri mondri. Tapi ya kau tawakal kami maka dia akan mengalir sampai dunia kiamat. Itu dia yang pahami tahu. Jangan sampai nikmatnya berumrah melupakan ibadah sosial. Magi Nabi Musa ni tahu aku Allah Taala karena ibadahnya sudah sholat, sudah zikir, sudah baca tawaf, sudah baca ini. Tapi Allah mengatakan itu belum istimewa. Kenapa? Karena dia belum bersedekah ke hamba-hamba Allah. Nah sebab itu sampainya untuk alimu Musa, yaitu kuasai untuk alimu, mana untuk hamba belum ada. Memperingat rana itu lima lalu silau. Pak angkat tahu Pak tadi kepala umur pada lantai sila surat ada gagal ke napun. Made na lini robi na paki modal na paki pasti tolak anak liwat tanrena palana daripada kita bola balik ke situ. Dan umrah itu ibadah sakral. Kalau saya sebaiknya dilakukan sekali, hanya 2 kali lah. Dalam hidup ini 3 kali paling maksimal. Nabi potensinya umrah bolak-balik, tapi kenapa tidak akan dilakukan? Karena dia ibadah sakral. Kalau ada ibadah sakral itu dilakukan berulang, maka sakralnya akan tercabut. Magi Pak, boleh contoh, magi Idul Fitri, Idul Adha, nama roh tema lepas, nasab akal 2 misi tahun. Kini minggu-minggu tema lepas, sila ada mau di tadi melak. Iya. Apa makanya ia kau mau Pak gue dapi mau biar lebaran ini. Pokoknya ia maka subuh dia. Nah baju itu nama itu mau baju baru. Kata beri Allahu Akbar, Allah padahal dia nak puas. Iya. Padahal wajib puasa ibadahnya itu sunnah. Tapi kenapa dia? Karena itu ibadah sakral, karena hanya sekali 1 tahun. Seandainya sholat Jumat, cicet komisi tahu, penonton masih kenapa? Karena dia sekali. Maka umrah itu bisa sakral karena dilakukan tidak berulang-ulang. Dia pada nikmatnya orang yang berangkat pertama dengan kedua, ketiga. Itu pasti beda. Kenapa? Sakralitas ibadah itu penting. Si jangan lagi jolo-jolo. Dia tuh banyak ngapain? Kenapa si jangan? Kemudian upasang itu tadi saya mengatakan mesti engkau ibadah makro cicem ni jama ada rumah pahala. Sebenarnya kita yang kumpul di sini angka masih dah kadui nak pakai agak menyiapkan makanan, menyiapkan minuman. Tersekami cedek pala naya lo patapul sona patapul wanina nasa nadita napa capu yaitu andrele wa dilungi takgo cicam. Selama orang itu sholat maka kita selalu mendapatkan doanya para malaikat. Iyalah tu barakah atau pemapandai. Makanya kau engkau cara maka usahakan nangka andil tak sudah mestinya je Pak Irubai aja nanti pas dia nanti di Pak Kota tahu iya ro tahu angkai bawa 2 iya aja nanti pas dia nanti saya ada kampung saya tempati Pak ceramah dia gak akan pas dia panitia tahu ini bawa ro tahu angkai napa si sele ke sudah pena nah saya tadi angkai ya bawa boleh bola aku kalian lam si sele di nandri cindi yang lalu kasih lalu jadi masih dah yo pui mak bagi nandri terjadi 2 kan begitu. Dan ingat Bu, itu bukan makanan halal, itu haram. Mak bagi kue kotak itu natali 2, itu haram. Namanya haram li ghairiha. Kalau haram di zatiha bendanya, darah, bangkai, anjing itu haram di zatiha. Ya kok haram di ghairiha, halal benda tapi prosesnya. Cik di minalengi tahu tapi ya alai 2 maka dah kalau angkat tahu macam cik di tu kan menyebawa reba tapi nak palit isa makun raya dia sama kuaro dia tu nak kuasing tahu punya lupa pun atau itu malam mana makanjak mana kanjak mana ni dulu ko dia masih rime menimali dia hati-hati. Ia na tukunan ri anak ibawa rewa maka dan anak renong maka dan meki pandeng anu deuna baraka ibawa rewa sila dak ki doang ni jadi nama decek anu halal lagi madari matak tamu apalagi kok di masalah ini kullu lahmin nabatin haram karena auladin kata nanri lah kay den may madecek uli masumpah patin din bayine man ri chamang kalinga pangaja magay anu masalah aja dina capu dali halala na pangalata alayan rin ato ma akapitu macam ni malaikat ya kodina nagaga pasti mata salah
Ya kumacan nih malaikatnya dia mau pagalan runtuh, maka akan mengalir air dari ujung punggung itu sampai ke suhu dia seperti air es. Itu tanda bahwa rezekimu sudah tertutup. Ajak termasuk semua ditakdirkan. Dia tulis pertanggungjawaban Pak. Angkat tahu di palapaka rawang nasi di kemisi. Dijamu makan daging pun nang kay sina magoro nakare ikan itu dia melolok garu daging dia pulang ke rumahnya darat na tahu nol na lepas sepi di palapaka rumah na tahu nasili kemisi 500 itu tertunda tamu suruh karena meminta pertanggungjawaban mencari pemilik kebun itu di padang mahsyar. Di palapaka rumah magapay di lasin natin jamu bawa rambutan yang rebawa pamuli capak na pasal letu capak na pasal maco banasa ngalin. Iya, tanam-tanam itu. Aja na isa na lino, isa na nabawa sekal, ipamasa mo ko sekal. Tau cibi isapa, muli sa sosiban ni deta runta. Na sinin na isa na lino ang kamanang ko kepada masyarakat. Mapamuli to mati pamulang lagi to mati pacapuran. Ya kusi disangkutatan atau isi disangka. Rek jin agana sa nabista. Lima sabu to malalangi lomon din akong dapi capan barisan ibon. Kalau sabu to malalangi lomon din akong dapi capan barisan ibon. Ya kung ka masalamu dengan satu orang berapa ribu tahun kau menunggu untuk masuk di sisa. Makanya agana sa nabista usahakan na diga kasangkutan mo mati. Ya kung ka tahu mati nang kainran na aja mulem ko diga tanggung. Kenapa? Karena itu akan tersiksa kelak untuk mencari kehalalannya. Salamat ko lino wa limo pamurus-urus memang. Makanya kung kainrat tak angkat papinrat tak pada nah halang kita surga. Ini kata salah paham. Ya kung kataw makadang kainrat na yan ko ya nasa deo. Kung suri mo dito magpasilolong. Tahu dia na paham niya. Magay inrat papinrat dua-duanya menghalangi orang masuk surga. Iya miko inrat kita aja yang lima kemaja, ya ko papinrat kita aja kita yang kemaja. Dua-duanya tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali salah satu. Makanya maka dia Allah Ta'ala fa antasaddaqu khairul lakum. Jika engkau maafkan, engkau putihkan utangnya, itu lebih baik bagimu kata Allah. Itu Al-Qur'an. Makanya supaya dia nasisa kumati usurumun. Yan ang kataw makana dia, ko usurumun itu pas pasilolo man rasa dolo. Iya. Pada kung kataw idi malyangitike, idi punadui idi malyangitike, tapi rotike elena makatamiwi, dia na to tama na sa taas ko. Agay pau bikini usala saikan mema. Makuti itu mati usurumun. Makanya kung kadita nindra tawe tato ka banyati tawasiatkan mo kona aga ta pulang yana tayo na itatiyan ko ramin ran hindi ko 5 juta iya ko nawaja ina alag tapi iya ko denu lempaja i halalakan supaya dia nahalagi tak mata ko sulma aja mo ta pulang ro kamin ran hindi ko nawaja iya na posipa asal makan jasa ya iya tapi mesti kita niatkan memang kapangulo ko po Allah Ta'ala po upin rani umantu iya ko nawaja utarima pa ya ko de nawaja uhalalakan supaya dia nahalangi kak mati surga itu kunci enarona sa po Allah Ta'ala wa tasaddaqu khairul jika engkau putihkan itu lebih baik bagimu kata Allah dia nasisa makanya saya wasiatkan bahwa hidup ini Pak kita untuk mana dalam. Iya. Napa niang ka barakana aja tak susah. Nabi tak makadah. Ya kunin ragi tadi berapa dia pinjam, dia tidak bisa membayar. Sitanya ya tuh pasti dah kamu susah. Ya ko 5 juta di tadi ratau na dati waktu nawaja dia nawaja 2 juta sitanya pasti dah kata susah. Makanya angkat tu tahu makin rangang dina, dia na rewa ya tu dia na parewa padahal ka dina ya tahu makin dia terjadi tahu bansanya dia nawaja indra. Nama kamu ga dina magro dia na mewaja sengaja ditahan supaya kita punya sedekah di hadapan Allah. Iya. Makanya itu sahabat Nabi tak pernah pinrang yang ini Nabi teh wajah kan pakai mui jolo mari nasa namanya mau kerja kau lolong pahala yo pu ini to si salah nah tapi katong aja itu tahu min rempak mata ciko ya minum makan jadi bicara aku jolo teh kumat di season wajah ini jadi masalah kayaknya usahakan yang terakhir saya wasiatkan karena ini perjalanan hidup usahakan ambil hikmah Isra di sini ada temanya menguatkan akidah dan keimanan sempajangnya najagai tepat nasabak sama tepat itu sempajang jika keimanan itu kita sudah jaga insya Allah akidah juga kita terselamatkan makanya upasan ini 2 papasan namo magare patak jam-jam linota kodale mota sapa
papisau itu tami sampajangi magai iya tu sampajangi punana dalle ye wasiwa busuk iya tu jama-jamangi dalle ni sampa aja na gara-gara masapa dalle mo lupayu malekwe dalle mi katuli na sampaja gara-gara mapadu nasa mari pagi mapadu ayasa na mapadu ko dalle ni sampa ya ko masampaja kalau ko silutu punana dalle para kamu salih mamurusu mi dalle gara-gara dalle mo sampa tak balik ka kan begitu. Jangan sampai kita melupakan yang membagi rezeki gara-gara hanya mencari rezeki. Tak salah kita. Yang kedua, jangan sampai menggadaikan sholat hanya karena persoalan kecil. Makanya maka digurutah usahakan kita sampai jangan matur aja naik matur sampai jangan. Iya, kau matur sampai jangan, maybe itu asal sampai jalur. Tapi aku sampai jangan matur, aku jangan tamu buat diisi. Tunduklah pada sholat, tapi jangan menundukkan sholat. Pak itu sampai jangan nilai nak kopi itu mak dekit. Namo magai kan nak amalak tanasa guru tak boleh masuk saja. Dia nanti kan nilai dikali nol mana? Karena sholat itu satu, yang lainnya nol. Puasa nol, sakka nol. Dia pun puasa masakka ni masih kiri ni mengaji ni nol tambah nol tambah nol tambah nol nol. Namo sisa bukan nol tambah nol tambah nol tambah nol tambah nol tambah nol nol. Tapi yang kesempaja pun musik di sini tambah nol 10 mengaji di sini tambah nol siratin. Jadi yang kemana ngangkatnya tidak sah as-salatu miftahu kulli khair. Ia minta muka sini itu dicemuk nah sama sampaja muda. Kan itu. Dua itu kok gagai Pak kayak 5 rukun Islam kan syahadat, salat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Ya kong kagak ya katanya. Dia tak haji belum jatuh. Dia tak puasa belum jatuh. Dia tak pasu sakta belum jatuh, tapi syahadat si bahasa pajak. Dia nalak gaji dia pasti buang. Artinya nilai hidupmu tidak ada ketika syahadat dan sholatmu sudah hidup. Itu kunci. Jadi komeki maka terniru itu kunci. Penutupnya ada upasangi pasangan Nabi guru presiden Republik sebenarnya sudah menyampaikan ke saya enak jangan sampai jangan sesuai kemampuanmu maksimalkan memang sesuai kemampuanmu nes semua pun ni maka resiko memang tahu itu pak kuliah tu nasabah alina matum balik kota pak ia mimelo kita pengalatan hati nuran na atay mangolo di kuan ternyata suku sampai jangan karena yang memberikan keimanan itu adalah Allah yang membolak-bolakkan hati manusia juga adalah Allah jadi aja tak kena itu bangunan apa tidak jaman magai kopi nabi tamatu adalah alim milawi pasuku ibadah ya apa kita jamin makanya kita mak dari jamak sampai jam perlu sampai jam sunat bawa reo boleh aja nak kumana masih nabi tema ampar ni sahabat la tajal buyut aku makabir kalau bola aku baca kibu bawa reo sampai jam sunat makanya aku pergi masa penjani sa reo bola tak kopi bola tak sampai jam sunat pergi masa penjalor reo bola sampai jam sunat aja nak kumana masih jamak meki mengaji reo kilo bola aja nak masih mengaji kecuali menunggu waktu di masjid aku masih mengaji magai dia masih orang barak mereka di malaikat bola tapi mereka setan yang itu nak kena nabi tajam pacing kibu ruang bola mau memberi mati mau memberi mantra dia memberi mantra siap itu ditegur sahabat karena sholatnya dibetul iya tabawi reba makir tu bola tadi mereka setan apa kita ami pacume men itu mata nama tu tiga orang yang mereka malaikat na yang orang yang nama gampang mati mereka malaikat iya ia itu tanda nama malaikat ya kami misang makanan ke malaikat maka dito pandite kami misang kan na malaikat ya nama gampang matin rumah tamu ko pigaw ko dece malaikat ya tanya setan malaikat ya kayak betul masih kini suami wi makumu macam ni tak dia nak bawa bilang tak dia nak share di rona kenapa karena orang yang berzikir didatangi malaikat bersama-sama yang kedua kapan ketika kita membaca Al-Quran napi telulan pak ibaca sigaru-garu di matanya kenapa karena para malaikat itu berkerumun mendengarkan ayat suci Al-Quran kayak betul ketika sholat Jumat khatib naik di mimbar dia nulis tahan cakar wudhu kenapa karena malaikat rahmat sudah masuk ke dalam masjid mana lagi ketika di subuh hari gampang lada matin romatak karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu kayak kasih waktu cakar wudhu nareko kali untuk cara karena malaikat juga ikut di majelis ilmu makanya mereka cakar iya kan tapi magi lo pakandana ko la rondami letu sumu sa tetalu dia cakar wudhu bahkan angkat tu sandala yang kecil na cipi pacipi sasa do cilina dia dalam tidro magai karena malaikatnya jauh nareko angka bola tonroi dia namanya matin rumah tangga itu tandanya jarang malaikat di dalam rumah yana tu nak kada guru tai tama ka bola mo dia juga hawa-hawa malaikat karena panas perasaannya itu bisa dideteksi namo maga palana cuaca ko tu saliwang yana tu tamu masih namo dia asin rasa sejuk langsung magai karena di situ hawa para malaikat
Magampan tu yan ang kakamara yon rin na siya matin rumate to lilala mate latu tangaban ni matin romana ni tede seta ni bola apa ini mato maki buah boleh pasigaro kamara isbawa WC yan ang tak buka WC lari tami kamara setan itu tama WC Allahumma inna khubsi wa Allahumma inna uzubillah khubsi wal khaba'is masuk setan lagi loki kamara itu gitu lajak si kamara gitu masuk ke sisi tangan ketika ini mato maki buah setan satu kamara ini mato taruh ini kan kena semalasa aja ustaz mulai beli bola aku setannya beli bola aku setan na WC mesti bola kan begitu kalau ikut tak buka imat kan udah gak mampa sa setannya pilala kamara jangan tiru nah sebab maki ini mato maki buah dengan roh ayo kalam Allahumma billahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk doa halil yana tu ampai ogi orang wajo orang sigrap orang tinrak orang bone orang sopeng narek pomelo itama ramalang napak bayi ni anak. Ya kan? Nanti dekat Ramadan itu baru menikah. Kenapa? Supaya nanti di Ramadan juga kan sebelumnya itu ada ziarah kubur. Di situ. Sebelum berhubungan juga pengantin baru disuruh ziarah. Agak gulana. Sebelum kau menyentuh istrimu, datang ke kuburan itu, doakan ulama, minta keberkahan kepada Allah sebagaimana diberikan itu, supaya nanti anakmu ada yang bisa jadi ulama atau bisa jadi wali. Itu kuncinya. Tanya kiburu sembaran nalawi. Kiburu na nenek yang robat tayo nasa uke nenek ubat tala na biasa ya aja na natalo siya kaya jodoh. Iya, kuburannya para ulama yang kita ziarah. Kenapa Nabi dibawa ke Baitul Lahmi? Kenapa Nabi dibawa ke Bukit Nursina? Itu pesan bahwa tempat-tempat itu punya sejarah di mana para nabi pernah di situ berbicara dengan Allah. Nabi Isa di situ dilahirkan. Jadi itu onrong-onrong. Makanya perjalanan itu kalau bukan dari masjid ke masjid, pindah dari rumah ulama ke rumah ulama. Kalau tidak dari pondok pesantren ke pondok pesantren. Iya. Jadi itu kuncinya. Jadi mestinya perjalanan kita itu selalu ibadah ke ibadah. Ya tona tu apa yang makanan kita? Umatku adalah umat yang terbaik. Dia nagaga caukan jai umatku nasabah nasalai si dia cek untuk menuju ke kebaikan yang lain. Kayak roh. Selesai masam pajal loro menuju ke asar. Selesai asar menuju ke maghrib. Selesai maghrib menuju ke isya. Selesai isya menuju ke sholat subuh. Dari sholat subuh lagi menuju ke duha. Ia nariasa sampai tepat tuh. Yaitu sujud campuran masam pajal loro. Nia kememan ni untuk masam pajal masyarakat. Jadi kita berjalan kemana? Tetap menuju ke sholat. Ya kau mati kau pasai. Maka kita akan menemati syahid. Kenapa? Karena kita sebenarnya menuju ke sholat. Cuma melalui proses kemana kita berjalan. Ya nanti nak kereta pandrita usahakan nih leng itu niat mas sempajak leng ini niat nelo mas sempajak ia ko sujud baca pura ko niat nelo mas sempajak ia ko kata bere ko niat sempajak itu beda ia ko tak putus si sempajak tak cedela dan itu kegayasan pura di madrasah sempajak loro assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi terputus siaga miman mas sempajak paling tinggi 5 menit. Tapi ia kau sebelum dari salam pada saat sujud terakhir ia toka memang niati untuk masuk pejangan salat. Kalau kita meninggal maka kita akan meninggal karena menuju ke sholat. Ia tunasa Nabi umatku adalah umat yang terbaik. Kenapa kita bisa kekal di dalam surga? Padahal umur terbatas, pahala terbatas karena niat melakukan kebaikan tidak terbatas dan semua niat itu diganjar pahala oleh Allah. Ia tunasa sebalik kita kekal di dalam surga. Jadi sungguh sangat rugilah daki nareko deni niatan dari sholat ke sholat. Makanya itu sampajangnya ditutup dengan 2 dari salam atau sifat dari salam abiyah. Kenapa kita salam? Orang salam itu cuma 2, ketemu dan berpisah. Salam ke kanan karena kita ketemu dengan waktu berikutnya, salam ke kiri karena kita melepaskan waktu setelahnya. Aja mulai pesangi jolo waktu kode penapura musambung waktu sebelumnya. Ia nariasa sampajat kemapet. Ini yang penting. Mega apa tuh nasa teh sampajat tempat tuh cukup cengan aja itu bukan sholat, itu tafakkur. Tapi mesti di dalam hidup kita ada ibadah yang tidak digerakkan dengan lisan dan juga tidak dilakukan oleh anggota tubuh dan juga tidak bisa dihitung pahalanya. Angka makasiyam mesti atin si sumpus si Bapa Allah Ta'ala tanpa ada ucapan di lisan. Agama Bapa Allah Ta'ala dalam hadis qudsi bahkan ada hadis yang mengatakan kalbu yang paling dirindukan oleh Allah
adalah kalbu hambanya yang terkoneksi di saat orang semua berbicara. Si puluh-puluh makoma bicara cara mana tahu, tapi kalbu kita terkoneksi dengan Allah. Walaupun kita duduk di tengah orang yang ramai, itulah kalbu yang dirindukan oleh Allah dan hambanya. Bacaan Al-Quran bisa diprediksi pahalanya dengan 1 huruf 10 hasanat. Salat bisa diprediksi dengan berbagai macam keistimewaannya. Zikir yang dilapaskan dengan lisan bisa diketahui manfaatnya. Tapi zikir qalbu yang disebut dengan tafakkur tanpa menggerakkan lisan, tapi merasakan kehadiran Allah, bahkan kadang merasakan berdua-duaan dengan Rasulullah atau para wali-wali Allah, maka itulah orang yang dirindukan oleh Allah kalbunya. Biar bukan di dalam masjid, mungkin dia duduk di pinggir jalan, mungkin dia di sawah, mungkin dia di danau, mungkin dia di pasar, duduk sambil menunggu pembeli, tapi kalbunya berdua-duaan dengan Allah dan Rasul. Itulah orang yang diistimewakan oleh Allah daripada yang duduk di masjid hanya menyepes-pes. Tapi dia tukar tadi. Saya tidak bisa sebut ibu macan. Kemudian Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu sholat. Jadi Nabi kita oleh Mekah ke Madinah, disuruh masuk aja ke Madinah 2 rakaat. Selesai sholat di Madinah, dibawa ke Gunung Sinai, juga disuruh sholat 2 rakaat. Kurang di madrasah Nabi tenakutan, maka ada orang lagi Jibril, maka ada di sini Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Dibawa ke Baitul Lahmi, masa pejati Nabi tekur, dan masuk ke Masjidil Aqsa, justru Nabi jadi imam. Nabi kita menjadi imam, seluruh Nabi dan Rasul itu jadi makmum. Dan itu kan orang mati. Bayangkan kau ke iman atau mati makmum. Namanya Nabi kan sholat dan dia jadi imam. Pertanyaannya, akan dia pengen terima Nabi kita? Nang kami mana sempajan najama sebelum berangkat? Coba. Kan Nabi sholat kan? Coba. Menjadi imam. Berarti memang Nabi itu sudah ada sholat. Kemudian buka Al-Quran. Yang hafal Quran kan jelas. Nabi Isa ketika ditanya, apa katanya? Aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Yang kedua, Maryam sholat di dalam mihrab. Nabi Zakaria wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, juga sholat di dalam mihrab. Nabi Adam juga sholat, Nabi Isa juga sholat, Nabi Musa juga sholat. Sininna Nabi masa zaman. Bahkan Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti sholat bukan ibadah yang datang setelah Nabi Mi'raj, tapi sholat adalah ibadah ada pada saat Nabi pertama sudah diutus. Angka memang nasampaja, makanya najama memang ni Nabi tak. Tapi kenapa setelah Isra Mi'raj itu dikatakan perintah sholat? Nasabah untuk umatnya Rasulullah baru turun perintah sholat untuk umatnya. Nasabah nilawi Nabi tak. Nabi yang minta itu. Jadi Nabi itu milawi sampai jami. Saya dapat itu satu penjelasan guru Ki Haji Abdul Muin Yusuf Presiden Rek. Maka dia Nabi tak. Minta mana rupanya sampai jami Nabi. Gerakan nato malaikat engka malaikat tato masuk ke langit pertama ya ke langit kedua rokok to si mapamulai pancaji letu kamar dino tuli rokok si rokok na masuk ke ripon. Di langit ketiga dia hanya mendongakkan kepala ke langit. Kemudian di langit keempat ada yang sujud, kemudian dia ada yang duduk. Makanya 7 gerakan sholat itu 7 gerakan sesembahan malaikat kepada Allah di 7 lapis langit. Ia narolin daun Nabi tak. Ia tu apa yang sujud itu ada 7. 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut, 2 kaki. Jadi itu sampai jangan nalamanat itu nilawi Nabi tak gerakan sholat yang kita takbir apa itu diambil semua sampai jangan menatau malaikat, dan itulah yang membuka pintu-pintu langit. Kemudian tadi sudah dikisahkan oleh Guru Ustaz bahwa langit pertama ketemu Nabi Adam. Magina Nabi Adam, dupai Nabi tak. Nah banyak Nabi Pak. 24 Nabi dan Rasul. Kenapa Nabi Adam di langit pertama yang istimewa? Itu untuk menggembirakan hatinya kata ulama. Nah sebayur Nabi Adam boleh kasih surga ya dempara pelok pelin. Agama magin ya dempara Nabi Adam 2 alasan. Gara-gara iblis bicik salah-salah.
Pak maka dibeli sih nanti memang dia sepuluh Allah Taala ya robuah hudi yang dari Nabi Adam tapi makukan apa laba nih Nabi Adam tidak konfirmasi ke Allah langsung dia makan karena berkat ucapannya iblis. Agak nasab dia mungkin berani mencatut nama Allah padahal iblis itu mencatut nama Allah. Mega tahu masyarakat pejabat gara-gara itu. Masa boleh kasih untuk bosnya. Ani ngeri cedek pada alina. Ini. Iya. Ini tuh mega solangi bupati. Pak Bici. Yang kedua apa? Istrinya. Hawa. Dari situ rayuan lembutnya makanya Nabi Adam mengambil betul. Iya. Di dua tuh bahaya pernah dia kita Pak Bici si bawa iya kue si depet. Itu bahaya lah. Jadi nanti nak kalau kita kalisi dendre itu tuh nawa itu mangila ada bicara makun rai. Pak itu makun rai ko nang kalingai, na tadi mojok gare. Nah semani gare yano. Ya ko lette imantu maka maga pa yano gare. Masa nih. Lihat itu. Tapi deto nako ibu-ibu ko deto insyaallah. Kemudian ia kau angkat tahu diturunkan derajatnya ziarahi dia. Kepala desa apa aja manci kepala desa loki bersilaturahmi untuk mengobati hatinya. Sahabatnya itu mulai banyak yang hilang satu-satu tapi kita merapat dekat. Iya. Ya kau cama mancaji rakyat biasa loki silaturahmi. Bupati mancaji rakyat biasa loki silaturahmi. Tapi ya kau cama mancaji bupati jamu Allah. Kenapa? Nasabak menrekmui orang kaya yang bangkrut datang ke rumah. Gembirakan hatinya. Karena orang kadang ketika dia menanjak naik itu biasa-biasa. Tapi ketika turun sama juga orang naik gunung Pak. Ia kutuka itu butuh tenaga banyak. Tapi justru lebih banyak tenaga yang dibutuhkan ketika turun. Makanya kau nggak tahu jatuh, oh hati-hati. Itu harus digembirakan hatinya. Magi namanya tahu bunuh diri. Karena di situ tidak bisa dia tahan. Kemudian naik ke langit kedua. Si runtuh Nabi Isa, si Nabi Yahya. Manusia dua-duanya tidak menggunakan logika dalam penciptaannya. Nikah. Nabi Isa lahir tanpa bapak, hanya ibu. Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Paja ni macarepa benena Nabi Zakaria nak tampu kemopi Nabi Yahya. Agama maknana jika manusia sudah angkat tangan ambil air wudhu atau sujud maka minta kepada Allah yang mustahil menurut manusia tidak mustahil di hadapan Allah. Itu pesan. Namo mak kada tahu wedena mungkin angkat tahu jaji de gaga ambok nah Allah akan nampakkan karena salat. Nabi Yahya kenapa? Nabi Isa kan ibunya kan salat di dalam mihrab. Maryam tuh dia minta di mihrab makanya diberi keistimewaan. Dia lengan rantai dari mihrab langsung dari Allah wa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kan jelas. Nabi Zakaria mendapatkan keturunan namanya Yahya juga karena dia sholat di dalam mihrab. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kemudian dia minta Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itai kokoi mihrab itai mengilap. Makanya imam itu tempatnya disebut mihrab. Makanya imam yang suruh berdoa. Jangan makmum. Imamnya karena tempatnya yang tembus. Di rumah kita bikin mihrab, silakan. Disitulah kita berdoa. Ulama-ulama seperti Guru Kiai Abdul Rahman Abodali itu ada mihrabnya. Guru Kiai Abdul Yusuf itu ada mihrabnya. Kiai Haji Maimun Subair itu ada mihrabnya sama. Kenapa? Karena di situ tempat berdua-duaan dengan Allah. Yupidi menerima sempajak kendro-kendro. Bawa su jadang loko sampina kadere kata ko kadere tu dato loko sadin gulukase kata ko sadin gulukase lari kilo lama dia dengan lari tamak kamara maru kata ko kamara lari kita mau kurang dega gon ro mana sing dulu sampajak. Padahal WC kita bangun sampai 30-40 juta hanya tempat buang kotoran. Tapi tidak ada tempat berdua-duaan dengan Allah dalam beribadah. Maka kenapa doa itu susah tembus? Karena kita tidak membuat tempat istimewa untuk bersama dengan Allah dan Rasul. Walaupun semua tempat bisa ditempati sujud, tapi mestinya kau buat tempat khusus untuk memuliakan dirimu dalam saat engkau berdialog dengan Tuhan. Bukan hanya memilih pakaian. Bukan hanya memilih momen-momen tertentu, tapi mesti kita memilih tempat yang istimewa juga. Ia kong katamot na istimewa, di na mungkin tempat itu damo ko bandrin na kadira. Di na mungkin tempat itu damo ko sa din gulukas. Tapi kita akan bikinkan tempat istimewa. Begitu juga ketika engkau ingin berdialog dengan Allah dan Rasul. Buatkan tempat istimewa supaya kau tidak terganggu
Di situ kau bisa memohon. Itulah barakah yang disebut dengan mihrab. Cuma jarang kita membuat itu. Setelah itu naik ketemu Nabi Yusuf. Jadi akan aku Nabi itu Nabi Adam. Nabi Adam itu Nabi sudah belajar tentang tanaman dan tumbuhan. Menurut Nabi Isa dengan Nabi Yahya, dia juga belajar tentang metodologi dakwah sekaligus belajar ilmu kesehatan. Nah, sahabat Nabi Isa itu adalah dokter yang paling hebat. Nah, sahabat bisa menghidupkan orang mati. Jauh di dokter tanpa mati tahu tuh. Naik ke berikutnya ketemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah mengelola keuangan negara karena dia bendahara negara. Hebatnya Nabi Yusuf itu adalah manajerial ekonomi. Makanya Nabi belajar ilmu alam, belajar ilmu kedokteran, belajar manajemen dakwah. Kemudian naik ketemu dengan Nabi Yusuf, belajar manajemen ekonomi syariah. Coba naik ke atas, ini ke Sidaruntuh. Ketemulah dengan Nabi Idris, orang yang hebat dalam tulis menulis. Nabi pertama yang menggunakan tulisan menulis itu adalah Nabi Idris, dan orang yang paling hebat ketika berzikir. Makanya dia mengatakan wala zikrullahu akbar butimpari na sidap pe benena na nikmati biku masikiri sibako sidap pe benena agana sa let biasa inyaman na kumaringaran Allah rupang Allah taala na ko sidap pe ka benena. Coba angka gabut timparu mako. Itulah Nabi Idris. Makanya dia dekat dengan Allah. Sirnya terbuka ketika dia menyebut nama Allah. Maka zikir Allah, 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 Allah itu disebut zikirnya Nabi Idris. Makanya disebut wala zikru Allah akbar. Makanya disebut wala zikrullahu akbar. Zikir Allah itu besar. Naik lagi ke atas, siruntu Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Dia adalah juru bicaranya Nabi Musa. Dia adalah orang hebat dalam dakwah. Di situ juga Nabi belajar. Kemudian ketemu Nabi Musa, andalannya Nabi. Nah, sebab dia bisa bicara langsung dengan Allah. Lobby to the point itu Nabi Musa hebat. Tapi ketika naik ke Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Ibrahim, ahli filsafat. Jadi Nabi itu profesor di bidang filsafat, kesehatan, kemudian manajemen ekonomi, semua dia kuasai. Maka itulah yang dia pakai kembangkan Madinah. Jadi itu hebatnya Rasulullah. Artinya apa? Ini hikmah. Setiap orang yang kita tempati silaturahmi mestinya minta nasihat. Itulah tradisi ulama. Walaupun ilmunya tinggi, narek kusirunti atau pandrita, pasti maka datade kali nggak barak di lauka puluh ini. Apapun amalan walaupun satu, itulah yang dilakukan Rasulullah bersilaturahmi dengan para nabi-nabi. Walaupun nabi itu adalah orang hebat, tapi dia butuh energi dari para nabi-nabi yang lain dengan energi silaturahmi. Makanya mestinya ya kau angkat tahu, oh ini orang bisa kita dokter bisa minta apa yang harus ini, silakan minta. Saya itu ketemu insinyur, minta pendapatnya insinyur, sehingga banyak hal-hal di bangunan itu saya bisa tahu karena sering ketemu dengan insinyur. Ya, saya ketemu dengan ini minta apa ini, saya sering begitu. Tata cara, oh begini caranya, oh begini. Sampai arsitek itu kadang saya tanya ini, kamu bisa tahu. Sampai bisa memeriksa kekuatan bangunan itu hanya karena bertanya, bukan sekolah. Saya bisa tahu campuran semen yang ada di tempo itu dalam waktu hanya 5 menit. Itu ilmunya insinyur, tapi saya bisa dapat karena dikasih tahu rahasianya. Saya bilang itu pentingnya meminta nasihat. Jadi kalau ke pesantren talawi, ke taupan ri talawi siruntu aja kalau mama jama, tabe doa ta, malah baraka mapoto, dengar gunanya itu. Mapoto minasa baraka. Mestinya minta yang dimasuk berkah itu adalah amalan. Ya sange baraka amalan, ternyata ilmu, bukan amalan, amaliyah. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau mau dapat barakah, minta amalan, minta wirid, agar dia membaca. Oh, amalkan ini. Itulah berkah yang sesungguhnya, bukan foto. Foto itu hanya kenang-kenangan. Yang paling utama adalah amaliyah. Iya, amalah tasaffa. Siapapun itu, pasti. Saya itu sering dapat ilmu itu. Oh, ternyata ini yang dipakai guru. Mega murid na guru tahu sirus. Bahkan ada yang di Toli-Toli, ada yang di Kendari. Itu kadang saya merinding, Pak.
Angka murid na guru ta podang guru ta ke Abdul Rahman Ambodal. Kede ustaz. Wattuna na utu suka guru ta lo mapak guru. Dega ga bisa. Podangi guru ta kan aga je pon lo ka mapak guru na munya ta ganna tau pa aga nasa guru ta jok kanu nak tane ko mapak guru iya mapak guru. Jok kanu. Letu kana sa ko prostas ya ko baca ya kita ko yolona na na pusaka disakana je maknana ye lau tutu ya robo ena parewa kalau ke kantor itu dah. Di saat saya duduk di situ saya dengarkan suaranya guru ta aku maknana ya. Pura ya rolewa sih kak lanjutkan sama Pak Guru. Ada yang dikendari itu agar podang Pak Ustaz ketika tengah malam saya bangun sholat sunnah 2 rakaat angkai guru tak tudak nasuruh kak lampai kita enak pak ubaca najelo ka ngak makadagang kananya tuh Pak Guru matu kusuma. Itu setiap malam dia datang, beliau wafat pun itu masih datang. Itulah wali-wali Allah. Sekarang juga kita bisa Pak. Cuma sekarang lebih modern, dulu tidak pakai modern. Dulu para wali itu bisa berkomunikasi langsung dengan murid-muridnya yang dia kirim. Karena kalbunya terkoneksi, signalnya ada. Yang sekarang kita tidak bisa karena kalbu tidak dipakai, tapi HP, video call kan bisa. Ya kan? Ya cuma video call itu kan sampai di situ suaranya, gambarnya, padahal tidak ada kabel. Kenapa bisa ada suara, ada gambar? Bisa, padahal ini layar besi tidak ada apa-apanya. Kenapa bisa terkoneksi? Itu juga yang dipakai para ulama. Tapi dia tidak pakai alat, dia pakai kalbunya dengan mata batin sehingga bisa koneksi. Ya kuya tu naruh kita rahasianya itu luar biasa. Itu banyak, tapi itu bukan ranahnya kita bahas ya begitu. Kemudian Nabi ketika ketemu dengan Nabi Ibrahim yang bersandar di Baitul Ma'mur itu, karena Ka'bah itu kan ada 2 Pak. Ada di dunia dan ada di langit, tempatnya para malaikat itu tawaf. Ketika dijatuhkan jarum dari Baitul Ma'mur itu maka akan sampai ke atap Baitul Ma'mur. Tapi malaikat Jibril tidak, dia nulis mata dulu cuma sampai ke langit ke-7. Nabi yang ketemu dengan Allah. Nanti versinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu beda. Maka menre inabit tau ke langit ke-7, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Di atasnya itu ada alam namanya alam mustawa. Disitulah Nabi bertemu dengan Allah. Tapi Nabi tidak mengatakan disitulah Allah duduk. Agak makna apa? Pada komakadaki, saya naik ke gedung Darmawan, naik ke lantai 2, kemudian naik ke loteng, baru naik ke atap. Di atap aku melihat bulan. Disitulah aku melihat bulan. Apakah bulan ada di atap? Tidak, itu masih jauh. Tapi di situ tempat baru bisa melihat bulan. Begitu juga Nabi Muhammad ketika di alam istawa, di situ dia melihat Allah. Bukan berarti Allah ada di situ, tapi di situ tempat untuk melihatnya. Itu penjelasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang dari Salafi itu mengatakan Allah itu bertempat di situ di aras, duduk di situ. Kalau sepertiga malam turun ke bumi, berarti aras kosong. Jadi kalau dikatakan turun ke bumi, berarti Allah tidak pernah di langit. Kenapa? Karena malam akan berjalan terus. Malam di Jakarta sudahnya itu, malam di Makassar sudahnya itu, malam lagi tengah malam lagi di Papua. Jadi Allah itu cuma di bawah terus, tidak pernah naik. Kalau dikatakan Allah yang turun, makanya itu logika yang hancur. Ketika mengatakan bahwa Allah turun di sepertiga malam, bukan Allah yang turun, tapi rahmat Allah yang turun dengan rahmat para malaikat. Sama dengan lampu, dia tidak turun ke lantai, tapi cahayanya yang turun ke lantai di saat itu, maka lampunya tetap ada di situ, cuma cahayanya yang akan tembus ke bawah. Itu yang dimaksud dengan lampunya sampai ke lantai. Begitu analoginya. Jadi aja tak ada no ipu Allah Ta'ala itu sungguh capek, Allah itu bolak-balik. Ini logikanya Salafi yang keliru. Iya, di Sengkang ini sudah banyak, di Bone sudah banyak. Makanya saya bilang tak keterima itu penderita pesan guru tersada. Ulama-ulama kita di Asadiyah, mago pijit tu melo mak guru nama kali lihat, nama nasar salah mak guru tak. Nama nasar tu deka agak gare-gare. Iya itu nawan ding yakutanan narik dia nama kanja amat yangan nama karo kanja. Siaga kan atau penderita nama guru mancaji wali. Ni ke murid guru tak Abdul Rahman Ambodal mancaji wali. Semua 9 orang itu kan yang duduk bersama, semua jadi wali. Pasti dia wali karena murid-muridnya jadi wali. Ama kira. Iya kok ya minta curi balutan tu tahu. Kenapa? Siapa tahu majai mati kan.
Yang dijamin kematiannya itu selamat hanya ulama yang sudah meninggal betul-betul terjaga. Yo bahasa nanti ya, login pegang maka mati cepat. Kan belum jelas. Iya. Ya kau saruba menimakai kay balu kau saruba ngako pa ko kadita taluju tata sorang ko katalo umrah si kanto min bawa ngirewa. Iya, kau saruba manibawa yang menimaya kita tidak. Janggot itu bisa dipelihara. Wadi ale minyak na loro malampe. Bisa. Tapi akibatnya si itu pandita tidak bisa. Banyak yang menyalahkan amalannya guru, nasalahkan lima prasanji, nasalahkan lima baca wassalamat, nasalahkan lima tasyah, nasalahkan lima tahlilan, nasalahkan lima syarah kubur. Semua ulama kita lakukan itu. Mameraja nasalahkan to lima maulud. Saya cukup sedikit aja. Otak aja nanda usah pakai dalil. Akar bawa nih, iya kumajai rumah maulud, majai rumah meraja, semua itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin orang yang melakukan ini jadi wali. Iya benar. Ya kini nak cecep Allah Taala mau lihat sebesar ni rakyat. Nade nak cecep wali guru terkitus guru kesada. Nade nak cecep wali guru terkitus Rahman Abu Dalil. Nanya nak jam tahu. Macam ni macam mau lihat tu Kalimantan, latu Pulau Sulawesi macam ni, latu Sumatera. Macam ni macam ni Meraja, lalu masyarakat kubur, matahlilan, makarasaji. Nak jam mana? Ya kini jam-jam ngebit dan nak cecep Nabi tersebut Allah Taala. Nade nak mungkin macam wali guru. Kau nak cecep Allah Taala. Tapi kenapa dia jadi wali? Berarti itu semua amalannya disukai oleh Allah dan Rasul. Kita coba dengar balik, dia tu sirote tu di mata kita mangeraja, mata kita mau angka gaula mana mencuci balik, siapa nih gerak? Jangan tak kecenga-cenga masapa nangka buruk tahe. Jangan sampai barakahnya ulama ini tercabut karena kita tidak mengambilnya. Apa ada kata gaya? Mati maliwasa musuh tengah Andre. Tercabut barakahnya di tengah barakahnya para ulama. Iya, aja teman bela mak guru nang kemana mau pi guru tak, apalagi guru tak pernah Nasaruddin Umar kembali kasih itu luar biasa. Itu adalah satu kesyukuran besar. Pada pun tak pakai Lailatul Qadar ini atau sekali. Ulama-ulama kita mesti doakan itu. Barakah nama mau guru telo di napat tu pitul labi atau pandita ko sengka. Jadi itu Pak dengan guru. Saya ketemu dengan muridnya guru tak masih ketemu. Agak nasa. Waktu nak turun Lailatul Qadar dia mentor Pak dengan guru tak pitul labi atau pandita disengka aja tak peti. Sekarang sudah lapis kelima. Negara tak kiai Abdul Menius orang apa? Orang wajo. Anu geus guru tak kiai Abdul Rahman Abu Dalil kan orang wajo. Tuh sengkam tuh. Ulama sengkam ini luar biasa Pak. Ini tiap apa yang dari kak kita ngatam sengkam. Nasiran atau pandrita kita mai. Mati itu dia lu cilin na jamaah itu 50 tahun pelihat tu apa jadi nak terima. Nang ke mana mau ibarat kau tu singkang macam itu malah tu pelisa lima. Mana begitu? Makanya saya itu tidak melepaskan, mestinya kita kembali ke situ. Yang saya cara makan itu amalia-amalia mana mau guru tahu parewa kami ke ulama nang iya, ya mana itu nak pakai tu pandita na selamat. Masa dia ni curi lalurina. Jangan kelima lo kecenga-cenga. Dengan alasan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jangan. Ini guru tadi nak kena saling Quran isi bahasa saya. Ini tonya itu lipusan. Nih. Tahu makanya itu kembali ke Al-Quran dan hadis pura takdir. Kita kan tidak pernah tinggalkan itu. Tidak usah. Ulama dulu itu tidak pernah tunjukkan. Ini ayatnya. Agak penasaran. Jaminya. Nasamakannya itu tugas. Masa payah. Pada ketelobo tinggi. Aja nak takutan yang aku panas. Agak pak gamina sama lak goreng. Andre Mawan nih. Aku tanam mana tin rumala suna si agala suna pakai Andre Bawan nih. Ulama begitu merumuskan hukum amalia baru jama iya. Aja nak kita agak hadis tunu hadis dia berang. Betul aja mampu ya lo mana magalu piga nih nama lo modal selesai. Sekarang jamaah selalu bertanya mana dalilnya, mana hadisnya, sahih atau tidak. Dia tahu kan jamaah. Kan begitu. Tapi dia tahu apa pesan tadi? Mamula nih. Ini saya wasiatkan ke anak-anakku yang dari Asadiyah. Itu penting. Saya termasuk orang yang sangat bersyukur karena cucunya Asadiyah yang mengajar. Guru kan kayak Fathuddin Sukar alumni Asadiyah. Saya mengambil ilmu dari situ. Tidak mengambil langsung dari sana langsung ke guru tak kemudian ke murid-muridnya itu tidak. Tapi saya bersyukur bisa mengambil ilmu dari ulama-ulama Asadiyah. Begitu aja Pak. Apalagi di TWW lu gila dah kita. Muliakan guru-guru kita yang masih hidup. Tapi makumnya matu Pak. Ia kutu itu pandrita yang dari di Jampang. Mati itu mati apa kita kejenna lebok bawang guru kita. Itu kan.
Makanya pasang hargai pasangan tak, hargai anak, hargai keluarga. Ya kok kui boleh ajak tan rekodeta si puluh si bawa bijak-bijak tak. Kajadikan itu momen-momen yang paling indah. Kurangnya anak saya syukur kurang kawat tu makaman reki si bawa. Nasabangkan ang kawat tu matu melo kuman re si bawa ya na dia nak. Maka gunakan itu supaya anak-anak kita akan mengingat selamanya bahwa saya pernah bersama orang tuaku makan. Aja anak yang manduk kilo na televisi lah kay manduk ko kadere kay binin ng pilala na kurang ng kena na chido pilala kamara kay chido lang po din kay no kay boleh disekarang. Iya. Ini yang hilang sehingga berkah makanan itu hilang. Iya. Ya biasa teman-teman pemelo manda no lima nang anak no lima nang ako nang kamana pi masulek ko tu na pamado na pamanda si bawa. Mabila la saya makanya baraka din na pa na patulog dali ko malata. Iya makin kau adegan, mandor kau dah kurang macam ni, kerja nak kadere ciri betul televisi ciri matangan ni makin nak timpu tu pak bunuh tau matong. Kalau lu runtuh pak anak-anak masa peda macam ni, induk nama curi pan anak letuk kau boleh boleh nama bawa diri. Iya nanti biasa tahu dia macam mana. Iya, nasabah anak-anak bunting, anak-anak jejer anak-anak didik anak-anak. Jadi kali. Itulah kenapa Kementerian Agama membatasi umur pernikahan. Nasabah ia kumalololak dai, anak-anak jejer anak-anak, ya anak-anak jejer anak-anak berarti anak-anak didik anak-anak, ya ko anak-anak didik anak-anak jadi. Lihat. Itu kunci. Ini penting saya sosialkan. Sholat bersama. Aja nak kemana masjid kita harus sempajangin. Nampakkan ke anak-anak kita sholat kita di rumah. Nabi itu kenapa Aisyah mengatakan sering saya sengaja menarik kain di paha itu sampai kelihatan paha ketika Nabi sholat itu untuk memancing supaya Nabi itu terpengaruh. Tapi Nabi tidak terpengaruh dengan itu. Berarti Nabi sholat di dekat istrinya di dalam rumahnya karena yang sempit. Kenapa kita tidak ajarkan ini ke anak-anak kita? Kita sholat di kamar ketika ada anak-anak kita, dia akan katakan, bapakku dulu rajin tahajud, mamaku dulu rajin doa. Itulah kenangan terindah yang dia tidak bisa lupakan. Dan itu pembinaan karakter langsung ke anak. Ya, ya ketulima HP ni mak. Ni semana urusan na tempat di wetang yan ako Kalimantan purin ako sa peda yan ako Surabaya mapat di sini yan ako boleh ang kaya ako jupan na mapat di utu na padahal laki-laki na jamba-jamba din isa kan banyak itu. Kemudian saya wasiatkan akibuaki amala iya makanja ko cicam ni ijamah na din apa aja idolong ng pahala. Lembaki matu pula rita na si wali iya tidak sudah di alam kubur tapi pahala terus mengalir. Jangan fokuskan ibadah yang tidak bertambah pahalanya. Karena kenapa? Kubur kita pendek, ibadah kita susah khusyuk, banyak gangguan, maka bikin ibadah yang bukan kita yang lakukan setelah. Cicam ni ijamah imun rinah tulit tamat terus. Aja na ijamah pada pangkapulah. Ya sange tahu sogi, ya kode nak kereso watak kalian na puli ini. Ya sange tahu macet tuo, andena na sampaja na tulian kamu palari pahala. Ini yang banyak orang tidak tahu. Mega tahu macam ni masa padal le tapi dia macet tuo. Magai, napa si bulu mana mi waran paran nak pelino nak masalah. Ad-dunya masratul akhir. Ya tulino ada karena surga. Berarti lino nara. Bola tak kendel uko suri mundo. Ya kung kapak dara uko mi dara na taro tanan na di na tilaw bola na ya tiasa pak dara sigilingan mo tan. Tapahan. Jadi nang kapak dara uko mi dara na taro tanan na di nang kana parewa ila bola na berarti di na kunay. Tapi agama mana? Ya ko ang kataw mapasipu warang parang ko milino na taro. Di na kiling lo suri mundo. Iya na tahu de na macam macam masa paral. Bikin netis sa imaga sejak na nalupay kita otomatis na degaga bicara lino atau tangkali dega kinetis sa imaga sejak na nalupay kita otomatis. Hari ini mungkin orang menangis ketika kita wafat tapi besok akan berhenti, tidak akan menangis selamanya. Ia kumadai cengi makrang kita lawe atau kanja ia kumbas sakit masike ia akan asa tahu mati ni tahu sakit. Ya kumadai cini aku pada taruh atau maka dua kanjak payani tapi ya kumega rampi-rampi majai salai agan asa tahu tu salamat na tiga agama mana bu degaga angka na atutungan iko degaga buko tapos saja ulawangi ya ti salipang pakai degaga sebenarnya perhiasannya wanita itu sama sembunyi
Dia tu agak pita, anting sembunyi, kalung sembunyi, foto maka licuk. Dia tu agak pita, di subuh mana itu pada sana makun rai. Ulawang perante na kang ilalang, anting-anting na ilalang, foto ni lalat tu. Ia makapay sa liwa man, rante sa liwa. Ulat tu setengah kilo. Itempel ko yo majijiran ako. Ang katono ko lang kasi po. Ang katono cici na si sapu-sapu, ang katono matempel ko katono ko. Iya. Angkat ikhlas dulu. Iya, makanya upasan dia itu gagah Pak, dia gagah tanam-tanam gagah. Maka dana puji ka lakai ku dia gagah. Mapasipulong ngalawang idi na pasipulong imate tu matu bini mon rimal. Manasa na masa jadi nak bayi ni kumatik. Tuki lagi melo mak bayi ni palai kumatik. Iya, mui dia arwane makoto. Maka dana puji ka bayi ni ku na puji sani. Ketika mati mungkin meninggal hari dia akan menangis. Besok menangis 3 hari dia akan berhenti. 1 bulan ketika mengenang hari kematian dia akan meneteskan air mata. Pasang status di Facebook sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan kami. Begitu cepat tidak terasa. Angka duda yawa makomeng. Sabar kiku nasa makasih. Yenyo. Kan itu. Semuanya akan dilupakan. Akan nasa gurunta. Wija-wijamu muran mo nga buta ciwali ko. Taulianmu muran mo nga buta rapak ko. Anak tak, angka anak tak kiri lo Jepang masih sekolah tak kiri lo Jakarta. Kapan dia menelpon bertanya di Mokimas? Tidak pernah. Ia minat talipu kocap ini. Angka kirimannya letup SMS mani. Alhamdulillah terima kasih angka kiriman. Tidak pernah bertanya. Ini tuh makokoy, kalau 5 kilo pengajian, safari seramiras, mereka kanaiki akasiaga tasiariki buruk atau motor tak ia mati dalam 1 tahun, palingan 2 kali. Ini lagi mapahami agama kedua di rumah masyarakat kubur si tahu, apalagi anak tadi enak paham agama. Namun awal kan, angka gaya pun naik kira-kira kau degagan tanya di bawah, mana sakit? Merasa itu saya wasiatkan ini Pak. Nah sama dia sadari tahu. Mega tu dia nama macam tu Pak. Macam 50 dalu. Dia tinggalkan semua. Dia tu gagah. Isalah ini nak lagi biji-biji mundi itu cakap. Jama-jama mati. Ini nak tahan yang kagak cineng tempat belur dia megi beli dolir ke disi di juta ya ketani. Sira susah budolir ni makna we ke pelina padahal ci di juta dia. Naseke pengalin. Demi aga melu pasipulong inang kanal dia ngangka anak namona nawanawaya sisan na mati dia gasa sa pulipalak aga yak kunay ko da acila kapay di ko dia gagawa kapat tapo asadiha acila maka pala korangnya nana kornon roy kamara ay malulong ni pahala masempajang ni nana ay malulong ni pahala masikiri dada malulong ni pahala matinroy pa kapala korangnya malulong ni pahala. Tempat yang kita siapkan terus mengalir. Ia naruyasan tahu macam tu. Nasabah mati di negeri apa aja lari pahala. Iya. Aja na talo umrah maloliso. Tapi katalu si tahu pajawi. Cican na jo kasih tahu. Pemiki jo kasih tahu cican na. Magai umrah itu ibadah pribadi. Tapares saya apa salam sebelum jok kaki. Nomor si dipakai yang melo ibawa. Nomor 2 masuk ke sakat nanti melo dipakai la umrah. Yang ketiga itu gagak andre harakan. Yang keempat itu gagak tahu tewas salah. Ya kong tahu tewas salah kalau syar'i nabi ta kana nabi ta la yahidu lil muslimin ajah juraha wa salah saliyani. Ya kon ali bagi talu masjid museo ada pada berubat. Wasakar kon nabi ta. Macam ni kyo tak baik baik Allahumma la baik maka dia pun Allah taala la baik Allah dia gagak mul dikolok dengan mencari pemain mau bawa. Lebih bermanfaat 38 juta atau 40 juta kita masukkan ke pondok tahfiz, kita masukkan ke pondok-pondok pesantren. Kenapa ki mapangun nongroi anak-anak yang sekolah ilmu itu pahalanya mengalir terus mati tanya anak tak penerima denung tapi ada orang yang terus mengirimkan pahala. Yen kami umrah 40 juta ya kau dia diterima umrah man rasa tapi kau diterima pahalanya terbatas. Selesai umrah dia namun kita tambah nasabah cica milari pahala ya biku jam selesai dikerjakan stop ya kau sisa pahala talolong ia biku bawa ke surimon tapi ya kau tawakal kami maka dia akan mengalir sampai dunia kiamat. Itu dia yang pahami tahu. Jangan sampai nikmatnya berumrah melupakan ibadah sosial. Magi Nabi Musa ni tahu aku Allah Taala karena ibadahnya sudah sholat, sudah zikir, sudah baca tawaf, sudah baca ini. Tapi Allah mengatakan itu belum istimewa. Kenapa? Karena dia belum bersedekah ke hamba-hamba Allah.
Nah sebab itu sampaiannya untuk alimu nih Ustaz, itu kuasai untuk alimu, mana untuk hamba? Belum ada. Maperingan rana itu lima lalu silau. Pak angkat tahu Pak tadi kepala umur pada lantai sila surat ada gagal ke napun. Made na lini robi na paki mamodal na paki pasti tolak anak liwat tanrena palana daripada kita ulah balik ke situ. Dan umrah itu ibadah sakral. Kalau saya sebaiknya dilakukan sekali, hanya 2 kali lah. Dalam hidup ini 3 kali paling maksimal. Nabi kita potensinya umrah bolak-balik, tapi kenapa tidak akan dilakukan? Karena dia ibadah sakral. Kalau ada ibadah sakral itu dilakukan berulang, maka sakralnya akan tercabut. Magi Pak, balik contoh, magi Idul Fitri, Idul Adha, nama rote malam, nasab akal 2 misi tahun. Kini minggu-minggu teh malam pada sila ada mau di teh melang. Iya. Apa makanya iya foto mau Pak gue dapi mau biar lebaran ini. Pokoknya iya maka subuh dia. Nah lah baju nambal itu mau baju baru. Kata beri Allahu Akbar, Allah padahal dia nak puas. Iya. Padahal wajib puasa ibadahnya itu sunnah. Tapi kenapa dia? Karena itu ibadah sakral, karena hanya sekali 1 tahun. Seandainya sholat Jumat, cicet to mesti tahu, penoto masih kenapa? Karena dia sekali. Maka umrah itu bisa sakral karena dilakukan tidak berulang-ulang. Dia pada nikmatnya orang yang berangkat pertama dengan kedua, ketiga. Itu pasti beda. Kenapa? Sakralitas ibadah itu penting. Si jangan lebih jolo-jolo. Dia tuh banyak aja. Kenapa sih jangan? Kemudian upasang itu tadi saya mengatakan mesti engkau ibadah makro cicem ni jama ada rumah pahala. Iya. Sebenarnya kita yang kumpul di sini angka masih dah kadui nak pakai ada menyiapkan makanan, menyiapkan minuman. Tersekami cedek pala naya patapul sona patapul wanina nasa nadita napa capku yaitu Andre wa rinungi tako cicem. Selama orang itu sholat maka kita selalu mendapatkan doanya para malaikat. Iyalah tuh barangkali atau pemapandai. Makanya kau enggak cara maka usahakan nangka andil tak sedekah. Mestinya dia Pak Irumai aja nanti pas dia nanti di Pakota tahu iya ro tahu angkai bawa 2. Iya. Aja nanti pas dia nanti saya ada kampung saya tempati Pak ceramah dia gak akan pas dia panitia tahu ini bawa ro tahu angkai napa si sele ke sedekah. Nah saya tadi angkai ya bawa boleh bola aku kalian lam si sele. Di nandri cindi yang nalar kasih nalar jadi masih dah yo pwede mak bagi nandri kayalay 2. Kan begitu. Dan ingat Bu, itu bukan makanan halal, itu haram. Mak bagi kue kotak itu nata ada 2, itu haram. Namanya haram li ghairiha. Kalau haram di zatiha bendanya. Darah, bangkai, anjing itu haram di zatiha. Ya kok haram di gairiha, halal benda tapi prosesnya. Cik di minalengi tahu tapi ya alai 2 maka dak kalau angkat to macak. Cik di to kan bawa reba tapi na paliti isa. Makun raya biasa makwaro. De to nak kuaseng. Tahu kumnya ro kapun na tayo. Malam mana makanjak mana. Kanjak mana ni dulu ko nega. Masih rime menimali juga. Hati-hati. Ia na tukunan ri anak ibawa rewa maka dan anak irenon maka dan meki pandeng anu deui nak barak ka ibawa rewa. Sila dak ki doang ni jadi nama deceng. Anu halal lagi madari mapak tamu apalagi kok di masalah ini. Kullu lahmin nabatin haramin karena auladin kata. Nanri lah kaya din may madeceng. Uli masumpah patin din. Bayine manri siya mangkalinga pangaja magay ano masabi aja hindi na capu dali halala na pungalaka alayan rin ako mati akapito macen ni maleka ya ko di na nagaga pasti mata sa ya ko macen ni maleka na di mo pagala na runtuh maka akan mengalir air dari ujung punggung itu sampai ke suhu dia seperti air es itu tanda bahwa rezekimu sudah tertutup aja termasuk semua ditakdirkan. Dia itu lebih pertanggungjawaban Pak. Angkat tahu di palapakarawang nasi di kemisi.
dijamu makan daging pun nang kay sila magoro nakare ikan ko din melolo garo daging dia pulang ke rumahnya darat na tahu nol nan lepas sepi di pelapas rumah na tahu nasili tulis 500 itu tertunda tamu suruh karena meminta pertanggungjawaban mencari pemilik kebun itu di padang mahsyar di pelapas rumah maka pay dilasin natin jam bawa rambu tayar re bawa pamuli capak na pasal letu capak na pasal maco banasa ngalino. Iya. Tanong mo na aja na isa nalino, isa na nabawa sengkal, ipamasang mo ko sengkal. Tauji di isapa, muli siya susiban ni detarun. Na sinin na isa nalino, ang kamanang mo kepada masyarakat. Mapamuli to mati pamulang lagi to mati pacapuran ya ko si disangkutatan atau isi disangka rek jin agana sa nabis na 5 sabu to malalangi lomon din akong dabi capan barisan ibon 3 sabu to malalangi lomon din akong dabi capan barisan ibon ya kung ka masalamu dengan satu orang berapa ribu tahun kau menunggu untuk masuk di sisa makanya kana sa nabis usahakan na diga sangkutan mo mati ya kung ka tahu mati nang kainran na aja mulem ko diga tanggung kenapa karena itu akan tersiksa kelak untuk mencari kehalalannya salamat kulino wa dimo pemurus-urus memang. Makanya kung kainrat ta angkat papinrat ta pada na halang kita surga. Ni katuto salah paham. Ya kung kataw makadang kainrat na yanok ko ya nasa deyo. Ko suri mo dito magpasilolong. Taw din na paham niya. Magay inrat papinrat dua-duanya menghalangi orang masuk surga. Iya miko inrat kita aja ngeli mahkamaja ya ko papinrat kita aja ngitay mahkamaja. Dua-duanya tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali salah satu. Makanya maka dia Allah Ta'ala fa'antasaddaqu khairul lakum. Jika engkau maafkan, engkau putihkan utangnya, itu lebih baik bagimu kata Allah. Itu Al-Quran. Makanya supaya dia nasisa kumati usulimun. Yan ang kataw makana dia. Kung usulimun dito pasilolo man rasa dolo. Iya. Pada kung kataw, idi malyangitike, idi punadui, idi malyangitike, tapi arutike elena makatamiwi, dia na tuyo tama na sa paantakor. Agay pau, bikini, usalasaykan mena. Makuti itu mati usulimun. Makanya kung kadita nindra tawe tato ka banyati tawasiatkan mo kona aga ta kurang yana nak kita tiyan kurang nindra jadi 5 juta iya kona waja ina alag tapi ya ko denu lempaja i halalakan supaya dia halagi tak mata kusulma aja mo ta kurang ngero to nindra nya di kung tuna waja iya na posipa asal makan jasa ya iya tapi mesti kita niatkan memang kapangulo ko po Allah Ta'ala po upin rani umantu iya ko na waja utarima pa ya ko din na waja uhalalakan supaya din halangi ka mati surga itu kunci enarona sa Allah Ta'ala wa tasaddaqu khairul jika engkau putihkan itu lebih baik bagimu kata Allah dia nasisa makanya saya wasiatkan bahwa hidup ini Pak kita mau kemana dalam iya. Napa niang ka barakana aja tak susah. Nabi ta makadah. Ya kunin ragi tadi mau berapa dia pinjam, dia tidak bisa membayar. Sitangnya tuh pas sidak kamu susah. Ya ko 5 juta di tadi ratau na dati waktu na wajah 2 juta sitangnya pas sidak kata susah. Makanya angkat tu tahu makin rangang dina, dina rewa ya tu dina parewa padahal ka dina ya tahu makin dia tahu bangsanya dina wajah inrang. Nama kamu ga dina magro dina me wajah sengaja ditahan supaya kita punya sedekah di hadapan Allah. Iya. Makanya itu sahabat Nabi tak pernah pinrang yang ini Nabi tak wajah kan pakai mui jolo mari nasa namanya kerja kau lolongan pahala yo pu ini to si salah tapi katongan itu tahu min rempak mata ciko ya minum makan jadi bicara aku jolo te pemade di season wajah ini jadi masalah kita kanya usahakan yang terakhir saya wasiatkan karena ini perjalanan hidup usahakan ambil hikmah Isra di sini ada temanya menguatkan akidah dan keimanan sempajangnya najagai tepat nasabak sama tepat itu sempajang jika keimanan itu kita sudah jaga insya Allah akidah juga kita akan selamatkan makanya upasan ini 2 papasan namo magare patak jam-jaman dinota kodale mota sapa papisau itu tapi sempajang magai iya tuh sempajangnya punna dalle ye wasiurus iya tu jama-jamangnya dalek ni sapa aja na gara-gara mas sapa dalek mo lupayu balik kue dalek mi katuli na sapa aja gara-gara mapalu nasa mari pakai mapalu ayas na mapalu ko dalek ni sapa ya ko masapa aja kalau ko silut kuna na dalek para kamu salih mamurusu mi dalek gara-gara dalek mo sapa tak balik ka
Kan begitu. Jangan sampai kita melupakan yang membagi rezeki gara-gara hanya mencari rezeki. Tak salah kita. Yang kedua, jangan sampai menggadaikan sholat hanya karena persoalan kecil. Makanya maka digurutah usaha kagina sampai jangan matur aja naik matur sampai jangan. Iya kau matur sampai jangan maybe itu asal sampai jalur. Tapi aku sampai jangan matur pejana tamu buat duit sih. Tunduklah pada sholat, tapi jangan menundukkan sholat. Pak itu sampai jangan nilainya, oke itu mak deket. Namo magai kan nak amalak tanasa guru tak boleh masam pajak. Dia nanti kan nilai dikali nol mana? Karena sholat itu satu, yang lainnya nol. Puasa nol, sakka nol. Dia pun puasa masakka ni masih kiri ni mengaji ni nol tambah nol tambah nol tambah nol nol. Namo sisa buku nol tambah nol tambah nol tambah nol tambah nol tambah nol nol. Tapi yang kesempatan pun musik di sini tambah nol 10 mengaji di sini tambah nol 100. Jadi yang kemana ngangkatnya tidak as-shalatu miftahu kulli khair. Ia minta muka sini nanti dicemu nah sampai jam muda. Kan itu. Dua itu kok gagai Pak kayak 5 rukun Islam kan syahadat, salat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Ya kong kagak ya ketemu. Dia haji belum jatuh. Dia tak puasa belum jatuh. Dia tak pasu sakta belum jatuh. Tapi syahadat si masa pajak. Dia nalak gaji dia pasti buang. Artinya nilai hidupmu tidak ada ketika syahadat dan sholatmu sudah hidup. Itu kunci. Jadi komeki maka terniru itu kunci. Penutupnya ada. Upasan ini pesangan Nabi Guru Presiden Republik sebenarnya sudah menyampaikan ke saya. Enak jangan sampai jangan sesuai kemampuanmu, maksimalkan memang sesuai kemampuanmu. Nes semua pun ni maka resiko memang itu Pak kuliah tu. Nasabah alina matum balik kota Pak, ia mimelo kita pengalatan hati nurunan na atai mangolo di kuan itu. Ternyata suku sampai jangan karena yang memberikan keimanan itu adalah Allah, yang membolak-bolakkan hati manusia juga adalah Allah. Jadi aja tak kena itu bangunan supaya tidak jaman. Magai kopi Nabi tamatu adalah alim milawi pasuku di ibadah. Ya apa tidak jaman. Makanya aku toma dari jaman sampai jam perlu sampai jam sunat bawa dia bola. Aja nak kumana masih Nabi tema mampar ni sahabat la tajal buyut aku makabir kalau bola aku baca kibu bawa dia sampai jam sunat. Makanya aku pergi masa penjangis tak pare wala bola tak kopi bola masa penjang sunat. Pergi masa penjang loro pare wala bola sampai jam sunat. Aja nak kumana masih jaman. Meki mengaji lewat kilo bola aja nak masih mengaji. Kecuali menunggu waktu di masjid aku masih mengaji. Maka dia masih orang mabarak. Mereka di malaikat bola tapi mereka setan. Yang tu nak kena Nabi tak jumpa cingki buruk orang bola mau memberi mati mau memberi mantra dia memberi mata siap. Itu ditegur sahabat karena sholatnya dibetul. Iya, kita bawa reba. Makir tu, bola tadi ni kesetan. Apa kita ami pacume benar. Itu mata ramah tu tiga orang yang mereka malaikat. Nah yang nak orang yang nama gampang mati mereka malaikat ni. Iya, ia ni tu tanda nama malaikat. Ya kami misang makanan ke malaikat, maka dito kan dito kami misang kan na malaikat, ya nama gampang matin rumah tamu kupigaw ko dece malaikat ya kan dia setan. Kan dia setan malaikat ya kayak betul masih kini suami. Wih makumu macam ni tak dia nak bawa bilang-bilang. Tak dia nak share di rona. Kenapa? Karena orang yang berzikir didatangi malaikat bersatu-satu. Yang kedua kapan? Ketika kita membaca Al-Quran, napi telulan Pak ibaca, segaru-garu di mata. Kenapa? Karena para malaikat itu berkerumun mendengarkan ayat suci Al-Quran. Kayak betul ketika sholat Jumat khatib naik di mimbar dia dulu tahan cakar dulu kenapa? Karena malaikat rahmat sudah masuk ke dalam masjid. Mana lagi ketika di subuh hari gampang ada matin romatak karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu. Kayak kasih batu cakar dulu ki narekomend kali untuk cara karena malaikat juga ikut di majelis ilmu. Makanya mereka cakar. Iya kan? Tapi magi ro pakandana ko la rondami. Letu sumu sa tetalu dia cakar dulu. Bahkan angkat tu sandala ko cili na cipi pacipi sa sado cili na dia dapat tidro. Magi karena malaikatnya jauh. Nareko angka bola tonroi dia na matin rumah tangga. Itu tandanya jarang malaikat di dalam rumah. Ia nanti nak kada guru tai tama ka bola mo dia juga hawa-hawa malaikat karena panas perasaannya. Itu bisa dideteksi. Namo maga palana cuaca ko tu saliwang ia na tama masih. Namo dia asin rasa sejuk langsung. Magi karena di situ hawa para malaikat. Maka apa tu yang nang kamar aja orang ini macam rumah teh pun lala macam tu tanggapan di mati rumah nanti teh setan ini bola apa ini mato maki buah boleh pasigaru kamar aja sebawa WC ya nak buka WC lari tami kamar aja setan itu tama WC Allahumma inna al-khubsi Allahumma inna uzu bainal khubsi wal khaba'is masuk setan lagi di kamar aja
Itu gitu. Lajak si kemarak gitu masuk ke sisi tangga. Tengok ini mah maki gua setan ke kemarak. Ini mah taruh. Ini kan kena semalasa aja ustaz mulai beli bola aku lah setannya beli bola aku setan na WC mesti bola-bola. Kan begitu. Kalau aku tak buka imat kan udah enggak mampa asa setannya pilala kemarak jangan tiru. Nah sebab maki ini mah maki gua ngono. Ayo kalam Allahumma billahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa halil yana tu ampai ogi orang wajo, orang sidrap, orang pinrang, orang bone, orang sopeng, narik pomelo, itama ramalang, napak bayi ini anak. Dekat, nanti dekat Ramadan itu baru menikah. Kenapa? Supaya nanti di Ramadan juga kan sebelumnya itu ada ziarah kubur. Di situ. Sebelum berhubungan juga pengantin baru disuruh ziarah. Ada gunanya. Sebelum kau menyentuh istrimu, datang ke kuburan itu, doakan ulama, minta keberkahan kepada Allah sebagaimana diberikan itu, supaya nanti anakmu ada yang bisa jadi ulama atau bisa jadi wali. Itu kuncinya. Tanya kiburu sembaran nalawi. Kiburu na nenek yang robat tayo nasa uke nenek ubat tala ada biasa ya aja nana talo siapa ya rojo. Iya, kuburannya para ulama yang kita ziarah. Kenapa Nabi dibawa ke Baitul Lahmi? Kenapa Nabi dibawa ke Bukit Tursinah? Itu pesan bahwa tempat-tempat itu punya sejarah di mana para nabi pernah di situ berbicara dengan Allah. Nabi Isa di situ dilahirkan. Jadi itu onrong-onrong. Makanya perjalanan itu kalau bukan dari masjid ke masjid, pindah dari rumah ulama ke rumah ulama. Kalau tidak dari pondok pesantren ke pondok pesantren. Iya. Jadi itu kuncinya. Jadi mestinya perjalanan kita itu selalu ibadah ke ibadah. Ya tahu tu apa yang makanan kita? Umatku adalah umat yang terbaik. Dia nagaga caukan jai umatku nasabah nasalai si dia cek untuk menuju ke kebaikan yang lain. Kayak roh. Selesai masa pajal loro menuju ke asar. Selesai asar menuju ke maghrib. Selesai maghrib menuju ke isya. Selesai isya menuju ke sholat subuh. Dari sholat subuh lagi menuju ke duhur. Ia nariasa sampai tepat tuh. Yaitu sujud campuran masa pajal loro niat kami untuk masa pajal masyarakat. Jadi kita berjalan kemana? Tetap menuju ke sholat. Ya kau mati kau pasai, maka kita akan menemati syahid. Kenapa? Karena kita sebenarnya menuju ke sholat cuma melalui proses kemana kita berjalan. Ya nanti nak kereta pandrita usahakan nih, leng itu niat masa pajak, leng niat nelo masa pajak. Ia kau sujud campuran kau niat nelo masa pajak. Ia kau kata berek kau niat sempajak. Itu beda. Ia kota putus si sampajata cedela dan itu kegayasan pura di madrasah sampajalor assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi terputus siaga miman mas sampaja paling tinggi 5 menit tapi ia kau sebelum madrasah pada saat sujud terakhir ia toka memang niati untuk masuk pajang asal. Kalau kita meninggal maka kita akan meninggal karena menuju ke sholat. Ia tunasa nabi umatku adalah umat yang terbaik. Kenapa kita bisa kekal di dalam surga padahal umur terbatas, pahala terbatas? Karena niat melakukan kebaikan tidak terbatas dan semua niat itu diganjar pahala oleh Allah. Ya natuna sabari kita kekal di dalam surga. Jadi sungguh sangat rugi laki nareko deni niatan dari sholat ke sholat. Makanya itu sampajangnya ditutup dengan 2 dari sallallahu atau sifat dari sallallahu abiyah. Kenapa kita salam? Orang salam itu cuma 2, ketemu dan berpisah. Salam ke kanan karena kita ketemu dengan waktu berikutnya, salam ke kiri karena kita melepaskan waktu setelahnya. Aja mulai pesangi jolo waktu kode penapura musambung waktu sebelumnya. Ia neriasa sampajat kemapet. Ini yang penting. Mega apa tuh nasate sampajat tempat itu cukup cengan aja itu bukan sholat, itu tafakkur. Tapi mesti di dalam hidup kita ada ibadah yang tidak digerakkan dengan lisan dan juga tidak dilakukan oleh anggota tubuh dan juga tidak bisa dihitung pahalanya. Angka makasiyam mesti atin si sumpus si bapong Allah Ta'ala tanpa ada ucapan di lisan. Agama sepong Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, bahkan ada hadis yang mengatakan kalbu yang paling dirindukan oleh Allah adalah kalbu hambanya yang terkoneksi di saat orang semua berbicara. Si puluh-puluh makoma bicara cara mana tahu, tapi kalbu kita terkoneksi dengan Allah. Walaupun kita duduk di tengah orang yang ramai, itulah kalbu yang dirindukan oleh Allah dan hambanya. Bacaan Al-Quran bisa diprediksi pahalanya dengan 1 huruf 10 hasanah.
Salat bisa diprediksi dengan berbagai macam keistimewaannya. Zikir yang dilapaskan dengan lisan bisa diketahui manfaatnya. Tapi zikir qalbu yang disebut dengan tafakkur tanpa menggerakkan lisan, tapi merasakan kehadiran Allah, bahkan kadang merasakan berdua-duaan dengan Rasulullah atau para wali-wali Allah, maka itulah orang yang dirindukan oleh Allah kalbunya. Biar bukan di dalam masjid, mungkin dia duduk di pinggir jalan, mungkin dia di sawah, mungkin dia di danau, mungkin dia di pasar, duduk sambil menunggu pembeli, tapi kalbunya berdua-duaan dengan Allah dan Rasul. Itulah orang yang diistimewakan oleh Allah daripada yang duduk di masjid hanya menyepes-pes. Tapi dia tukar kali. Saya tidak bisa sebut ibu macan. Kemudian Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu sholat. Jadi Nabi kita oleh Mekah lo ke Madinah, disuruh masuk pajak ke Madinah 2 rakaat. Selesai sholat di Madinah, dibawa ke Gunung Sinai, juga disuruh sholat 2 rakaat. Pura pi madrasah Nabi tanah kutana, maka ada onrong lagi Jibril, maka ada di sini Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Dibawa lo gunung, dibawa ke Baitul Lahmi, masa pejati Nabi tekor, dan masuk ke Masjidil Aqsa, justru Nabi jadi imam. Nabi teman jadi imam, seluruh Nabi dan Rasul itu jadi makmum. Dan itu kan orang mati. Bayangkan kau ke iman atau mati makmum. Namanya Nabi kan sholat dan dia jadi imam. Pertanyaannya, akan dia pengen terima Nabi tak? Nang kami mana sempajan najama sebelum berangkat. Coba. Kan Nabi sholat kan? Coba. Menjadi imam. Berarti memang Nabi itu sudah ada sholat. Kemudian buka Al-Quran. Yang hafal Quran kan jelas. Nabi Isa ketika ditanya, apa katanya? Aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Yang kedua, Maryam sholat di dalam mihrab. Nabi Zakaria wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, juga sholat di dalam mihrab. Nabi Adam juga sholat, Nabi Isa juga sholat, Nabi Musa juga sholat. Sininna Nabi masa zaman. Bahkan Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti sholat bukan ibadah yang datang setelah Nabi Mi'raj, tapi sholat adalah ibadah ada pada saat Nabi pertama sudah diutus. Angka memang nasampaja, makanya najama memang di Nabi tak. Tapi kenapa setelah Isra Mi'raj itu dikatakan perintah sholat? Nasabah untuk umatnya Rasulullah baru turun perintah sholat untuk umatnya. Nasabah nilawi Nabi tak. Nabi yang minta itu. Jadi Nabi itu tuh milawi sampai jatuh. Saya dapat itu satu penjelasan guru Ki Haji Abdul Muin Yusuf Presiden Rek. Maka dia Nabi tak. Minta mana rupanya sampai jatuh Nabi. Gerakan nato malaikat engka malaikat tato masuk ke langit pertama ya ke langit kedua rokok to si mapamulai pancaji letu kamar dino to rokok si rokok na masuk kalau ripon. Di langit ketiga dia hanya mendongakkan kepala ke langit. Kemudian di langit keempat ada yang sujud, kemudian dia ada yang duduk. Makanya 7 gerakan sholat itu 7 gerakan sesembahan malaikat kepada Allah di 7 lapis langit. Ia narolin daun nabi tak. Ia tu apa yang sujud itu ada 7. 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut, 2 kaki. Jadi itu sampai janji nalamanat itu nilawi Nabi tak gerakan sholat yang kita takbir apa itu diambil semua sampai jangan menatau malaikat, dan itulah yang membuka pintu-pintu langit. Kemudian tadi sudah dikisahkan oleh Guru Ustaz bahwa langit pertama ketemu Nabi Adam. Magina Nabi Adam dupai Nabi tak. Nah banyak Nabi Pak. 24 Nabi dan Rasul. Kenapa Nabi Adam di langit pertama yang istimewa? Itu untuk menggembirakan hatinya kata ulama. Nah sebayur Nabi Adam boleh kasih surga ya dempara pelok kulino. Agama magin ya dempara Nabi Adam 2 alasan. Gara-gara iblis bicik salah-salah. Pak maka iblis nanti memang dia sepong Allah Ta'ala ya rubuh hugi yang dari Nabi Adam, tapi makukan apa laba nih. Nabi Adam tidak konfirmasi kayak Allah, langsung dia makan karena berkat ucapannya iblis. Agak nasab, dia mungkin berani mencatut nama Allah, padahal iblis itu mencatut nama Allah. Mega tahu masyarakat pejabat gara-gara itu. Masa boleh kasih runtuh bosnya, ani gara cedek padahal dia nak. Ini. Iya. Ini tuh mega solagi bupati Pak Bici. Yang kedua apa? Istrinya
Hawa. Dari situ rayuan lembutnya, makanya Nabi Adam mengambil betul. Iya, di dua tuh bahaya pernah ada kita orang Pak bici si bawa iya kue si depet. Itu bahaya lah. Jadi nanti nak kalau kita kalisi dendre itu tuh nawa itu mangila ada bicara makun raya. Pak itu makun raya ko nang kalingai, na tadi mojok gare. Nah semani gare yano. Ya ko lette imantu maka maga pa yano gare. Masane. Lihat itu. Tapi deto nako ibu-ibu ko deto syak. Kemudian ia kau angkat tahu diturunkan derajatnya, ziarahi dia. Kepala desa apa aja manci kepala desa, loki bersilaturahmi untuk mengobati hatinya. Sahabatnya itu mulai banyak yang hilang satu-satu, tapi kita merapat dekat. Iya. Ya kau cama mencaji rakyat biasa, loki silaturahmi. Bupati mencaji rakyat biasa, loki silaturahmi. Tapi ya kau cama mencaji bupati jamu Allah. Kenapa? Nasabak menrekmu orang kaya yang bangkrut datangi rumah, gembirakan hatinya. Karena orang kadang ketika dia menanjak naik itu biasa-biasa, tapi ketika turun sama juga orang naik gunung Pak. Ia kau tuka itu butuh tenaga banyak, tapi justru lebih banyak tenaga yang dibutuhkan ketika turun. Makanya kau nggak tahu jatuh, oh hati-hati. Itu harus digembirakan hati. Magi namanya kau bunuh diri, karena di situ tidak bisa dia tahan. Kemudian naik ke langit kedua, si runtuh Nabi Isa, si Nabi Yahya. Manusia dua-duanya tidak menggunakan logika dalam penciptaannya. Nikah. Nabi Isa lahir tanpa bapak, hanya ibu. Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Paja ni macarepa benena Nabi Zakaria nak tampu kemopi Nabi Yahya. Agama nana. Jika manusia sudah angkat tangan, ambil air wudhu atau sujud, maka minta kepada Allah. Yang mustahil menurut manusia tidak mustahil di hadapan Allah. Itu pesan. Namo maka datang wedena mungkin angkat tahu jaji de gaga ambok, nah Allah akan nampakkan karena sholat. Nabi Yahya, kenapa? Nabi Isa kan ibunya kan sholat di dalam mihrab. Maryam tuh dia minta di mihrab, makanya diberi keistimewaan. Dia lengan rantai dari mihrab, langsung dari Allah. Wa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kan jelas. Nabi Zakaria mendapatkan keturunan namanya Yahya juga karena dia sholat di dalam mihrab. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kemudian dia minta Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itai kokoi mihrab itai mengilam. Makanya imam itu tempatnya disebut mihrab. Makanya imam yang suruh berdoa. Jangan makmum. Imamnya karena tempatnya yang tembus. Di rumah kita bikin mihrab, silahkan. Disitulah kita berdoa. Ulama-ulama seperti Guru Kiai Jadul Rahman Abodali itu ada mihrabnya. Guru Kiai Jadul Yusuf itu ada mihrabnya. Kiai Haji Maimun Subair itu ada mihrabnya sama. Kenapa? Karena di situ tempat berdua-duaan dengan Allah. Yopudi menerima sempajak kendro-kendro. Bawa su jadang loko sampina kadere kata ko kadere tu dato loko sa din gulukasi kata ko sa din gulukasi lari kilo lamar dia gato lari taman kamara maruko te ko kamara lari kita mo kurang dia gato ro mana siguro ba sampajak. Padahal WC kita bangun sampai 30-40 juta hanya tempat buang kotoran. Tapi tidak ada tempat berdua-duaan dengan Allah dalam beribadah. Maka kenapa doa itu susah tembus? Karena kita tidak membuat tempat istimewa untuk bersama dengan Allah dan Rasul. Walaupun semua tempat bisa ditempati sujud, tapi mestinya kau buat tempat khusus untuk memuliakan dirimu dalam saat engkau berdialog dengan Tuhan. Bukan hanya memilih pakaian, bukan hanya memilih momen-momen tertentu, tapi mesti kita memilih tempat yang istimewa juga. Iya kung katamot na istimewa, di na mungkin tempat itu damo ko bandrin na kadira. Di na mungkin tempat itu damo ko sa din bulukas. Tapi kita akan bikinkan tempat istimewa. Begitu juga ketika engkau ingin berdialog dengan Allah dan Rasul, buatkan tempat istimewa supaya kau tidak terganggu. Di situ kau bisa memohon. Itulah barakah yang disebut dengan mihrab. Cuma jarang kita membuat itu. Setelah itu naik ketemu Nabi Yusuf. Jadi akan naguri Nabi Teko, Nabi Adam. Nabi Adam itu Nabi sudah belajar tentang tanaman dan tumbuhan. Nenrekku Nabi Isa dengan Nabi Yahya, dia juga belajar tentang metodologi dakwah sekaligus belajar ilmu kesehatan. Nasabah Nabi Isa itu adalah dokter yang paling hebat. Nasabah bisa menghidupkan orang mati. Yopi di dokter tanpa mati tahu tuh.
Naik ke berikutnya ketemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah mengelola keuangan negara karena dia bendahara negara. Hebatnya Nabi Yusuf itu adalah manajerial ekonomi. Makanya Nabi belajar ilmu alam, belajar ilmu kedokteran, belajar manajemen dakwah. Kemudian naik ketemu dengan Nabi Yusuf, belajar manajemen ekonomi syariah. Coba naik ke atas, ini ke Sidaruntuh. Ketemulah dengan Nabi Idris, orang yang hebat dalam tulis menulis. Nabi pertama yang menggunakan tulisan menulis itu adalah Nabi Idris, dan orang yang paling hebat ketika berzikir. Makanya dia mengatakan wala zikrullahu akbar. Butimpari na sidap pe benena na nikmati biku masikiri sibaku sidap pe benena agana sa let biasa inyaman na kumaringaran Allah rupo Allah taala na ko sidap pe ka benena. Coba angka gabut timparu makon. Itulah Nabi Idris. Makanya dia dekat dengan Allah. Sirnya terbuka ketika dia menyebut nama Allah. Maka zikir Allah, 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 Allah itu disebut zikirnya Nabi Idris. Makanya disebut wala zikru Allah akbar. Makanya disebut wala zikrullahu akbar. Zikir Allah itu besar. Naik lagi ke atas, siruntu Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Dia adalah juru bicaranya Nabi Musa. Dia adalah orang hebat dalam dakwah. Di situ juga Nabi belajar. Kemudian ketemu Nabi Musa, andalannya Nabi. Nah, sebab dia bisa bicara langsung dengan Allah. Lobby to the point itu Nabi Musa hebat. Tapi ketika naik ke Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Ibrahim, ahli filsafat. Jadi Nabi itu profesor di bidang filsafat, kesehatan, kemudian manajemen ekonomi, semua dia kuasai. Maka itulah yang dia pakai kembangkan Madinah. Jadi itu hebatnya Rasulullah. Artinya apa? Ini hikmah. Setiap orang yang kita tempati silaturahmi mestinya minta nasihat. Itulah tradisi ulama. Walaupun ilmunya tinggi, nareko sirunti atau pandrita, pasti maka datade kali nggak barakah bilau kak puluku ini. Apapun amalan walaupun satu, itulah yang dilakukan Rasulullah bersilaturahmi dengan para nabi-nabi. Walaupun nabi itu adalah orang hebat, tapi dia butuh energi dari para nabi-nabi yang lain dengan energi silaturahmi. Makanya mestinya ya kok angka tahu, oh ini orang bisa kita dokter, bisa minta apa yang harus ini, silakan minta. Saya itu ketemu insinyur, minta pendapatnya insinyur, sehingga banyak hal-hal di bangunan itu saya bisa tahu karena sering ketemu dengan insinyur. Ya, saya ketemu dengan ini minta apa ini, saya sering begitu. Tata cara, oh begini caranya, oh begini. Sampai arsitek itu kadang saya tanya ini, kamu bisa tahu. Sampai bisa memeriksa kekuatan bangunan itu hanya karena bertanya, bukan sekolah. Saya bisa tahu campuran semen yang ada di tempo itu dalam waktu hanya 5 menit. Itu ilmunya insinyur, tapi saya bisa dapat karena dikasih tahu rahasianya. Saya bilang itu pentingnya meminta nasihat. Jadi kalau ke pesantren talawi, ke taupan ri talawi siruntu aja kalau mama jama, tabe doa ta, malah baraka mapoto, dengar gunanya itu. Mapoto minasa baraka. Mestinya minta yang dimasuk berkah itu adalah amalan. Ya sange baraka amalan, ternyata ilmu, bukan amalan, amaliyah. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau mau dapat barakah, minta amalan, minta wirid, agar dia membaca. Oh, amalkan ini. Itulah berkah yang sesungguhnya, bukan foto. Foto itu hanya kenang-kenangan. Yang paling utama adalah amaliyah. Iya, amalah tasapa. Siapapun itu, pasti. Saya itu sering dapat ilmu itu. Oh, ternyata ini yang dipakai guru. Mega murid na guru tayo si Rasul. Bahkan ada yang di Toli-Toli, ada yang di Kendari. Itu kadang saya merinding, Pak. Angka murid na guru ta podang, guru ta ke Abdul Rahman Ambodal. Kede Ustaz. Wattuna na utu suka guru ta lo mapak guru. Dega ga bisa. Podangi guru ta kan aga je pon lo ka mapak guru namunya tanggan na tau pa aga na sa guru ta jokkan na tanne ko mapak guru iya mapak guru. Jokkan. Letu kana sa ko prostas ya ko baca ya kita ko yolona na na pusaka disakaraga je maknanya ya lau tutu ya robo ena parewa kalau ke kantor itu dah. Di saat saya duduk di situ saya dengarkan suaranya guru ta aku maknanya.
Purai rolewa sih kak lanjutkan sama Pak Guru. Ada yang di Kendari itu agar podang Pak Ustaz, ketika tengah malam saya bangun sholat sunat 2 rakaat. Angkai guru tak tudang, nasuruh kak lampai kita enak pak ubaca, najalo ka nggak makadagang kananya tuh Pak Guru matu musuh. Itu setiap malam dia datang, beliau wafat pun itu masih datang. Itulah wali-wali Allah. Sekarang juga kita bisa Pak. Cuma sekarang lebih modern, dulu tidak pakai modern. Dulu para wali itu bisa berkomunikasi langsung dengan murid-muridnya yang dia kirim. Karena kalbunya terkoneksi, signalnya ada. Yang sekarang kita tidak bisa karena kalbu tidak dipakai, tapi HP, video call kan bisa. Ya kan? Ya cuma video call itu kan sampai di situ suaranya, gambarnya, padahal tidak ada kabel. Kenapa bisa ada suara, ada gambar? Bisa, padahal ini layar besi tidak ada apa-apanya. Kenapa bisa terkoneksi? Itu juga yang dipakai para ulama. Tapi dia tidak pakai alat, dia pakai kalbunya dengan mata batin sehingga bisa koneksi. Ya kuya tu narut itu rahasia itu luar biasa. Itu banyak, tapi itu bukan ranahnya kita bahas ya begitu. Kemudian Nabi ketika ketemu dengan Nabi Ibrahim yang bersandar di Baitul Ma'mur itu, karena Ka'bah itu kan ada 2 Pak. Ada di dunia dan ada di langit, tempatnya para malaikat itu tawaf. Ketika dijatuhkan jarum dari Baitul Ma'mur itu, maka akan sampai ke atap Baitul Ma'mur. Tapi malaikat Jibril tidak, dia nulis mata dulu, cuma sampai ke langit ke-7. Nabi yang ketemu dengan Allah. Nanti versinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu beda. Maka menre inabit tau langit ke-7, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Di atasnya itu ada alam namanya alam mustawa. Disitulah Nabi bertemu dengan Allah. Tapi Nabi tidak mengatakan disitulah Allah duduk. Agak makna apa? Pada komakadaki, saya naik ke gedung Darmawan, naik ke lantai 2, kemudian naik ke loteng, baru naik ke atap. Di atap aku melihat bulan. Disitulah aku melihat bulan. Apakah bulan ada di atap? Tidak, itu masih jauh. Tapi di situ tempat baru bisa melihat bulan. Begitu juga Nabi Muhammad ketika di alam istawa, di situ dia melihat Allah. Bukan berarti Allah ada di situ, tapi di situ tempat untuk melihatnya. Itu penjelasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang dari Salafi itu mengatakan Allah itu bertempat di situ di aras, duduk di situ. Kalau sepertiga malam turun ke bumi, berarti aras kosong. Jadi kalau dikatakan turun ke bumi, berarti Allah tidak pernah di langit. Kenapa? Karena malam akan berjalan terus. Malam di Jakarta sudahnya itu, malam di Makassar sudahnya itu, malam lagi tengah malam lagi di Papua. Jadi Allah itu cuma di bawah terus, tidak pernah naik. Kalau dikatakan Allah yang turun, makanya itu logika yang hancur. Ketika mengatakan bahwa Allah turun di sepertiga malam, bukan Allah yang turun, tapi rahmat Allah yang turun dengan rahmat para malaikat. Sama dengan lampu, dia tidak turun ke lantai, tapi cahayanya yang turun ke lantai di saat itu, maka lampunya tetap ada di situ, cuma cahayanya yang akan tembus ke bawah. Itu yang dimaksud dengan lampunya sampai ke lantai. Begitu analoginya. Jadi aja tak ada no ipu Allah Ta'ala itu sungguh capek, Allah itu bolak-balik. Ini logikanya Salafi yang keliru. Iya, di Sengkang ini sudah banyak, di Bone sudah banyak. Makanya saya bilang tak keterima itu penderita pesan guru tersaada. Ulama-ulama kita di Asadiyah, mago pijit tu melo mak guru nama kali lihat, nama nasar salah mak guru tak. Nama nasar tu dia agak gare-gare. Iya itu nawan ding yakutanan narik dia nama kanja amat yangan nama karo kanja. Siaga kan atau penderita nama guru mancaji wali. Ni ke murid guru tak kerja Rahman modalnya mancaji wali. Semua 9 orang itu kan yang duduk bersama, semua jadi wali. Pasti dia wali karena murid-muridnya jadi wali. Ama kira. Iya kok ya minta curi balutan tu tahu. Kenapa? Siapa tahu majai mati kematian. Yang dijamin kematiannya itu selamat hanya ulama yang sudah meninggal betul-betul terjaga. Yo bahasa nanti ya login pegang maka mati cepat. Kamu belum jelas. Iya. Ya kau sarubah menimakai kay balu kau sarubah ngako pa ya kau kadita taluju tata sorang kau kata lo umrah si kanto min bawa ngirewa. Iya kau sarubah menibawa yang menimaya kita tidak. Janggot itu bisa dipelihara. Wad dia minyak naloro malampe. Bisa. Tapi
akibatnya si dia tahu pandita tidak bisa. Banyak yang menyalahkan amalannya guru, nasalahkan nikmat berasanji, nasalahkan nikmat baca wassalamat, nasalahkan nikmat taksiyah, nasalahkan nikmat tahlilan, nasalahkan nikmat syiar kubur. Semua ulama kita lakukan itu. Mameraja yang nasalahkan atau nikmat maulud. Saya cukup sedikit aja. Otak aja nanda usah pakai dalil. Akan bawa nih, iya kumajai rumah maulud, majai rumah meraja, semua itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin orang yang melakukan ini jadi wali. Iya benar. Ya kini nak cecil ko Allah Taala mauli sebesar ni rakyat. Nadi na cecil wali guru tak itu guru tasada. Nadi na cecil wali guru tak Abdul Rahman Abu Dalil. Nanya na jam tahu macam ni macam mauli latu Kalimantan, latu Pulau Sulawesi macam ni, latu Sumatera. Macam ni maulud, macam ni meraja, law masyarakat kubur, matahlilan, maparasaji. Na jam mana? Ya kini jam-jam ngebid dan cecil Nabi tasbih ko Allah Taala. Nadi na mungkin macam wali guru. Kena cecil ko Allah Taala. Tapi kenapa dia jadi wali? Berarti itu semua amalannya disukai oleh Allah dan Rasul. Kita coba dengar balik, ya tu sirote tu di mata kita mangeraja, mata kita maulud angka gaula mana mencuci balik. Siapa ni gerak? Jangan tak kecenga-cenga masapa nangka guru tah. Jangan sampai barakahnya ulama ini tercabut karena kita tidak mengambilnya. Apa ada kata gaya? Mati maliwasa musuh tengah Andre. Tercabut barakahnya di tengah barakahnya para ulama. Aja nak membela mak guru nang kemana mau pi guru tak, apalagi guru tak Nasaruddin Umar kembali kasih itu luar biasa. Itu adalah satu kesyukuran besar. Pada kuna tak pakai Lailatul Qadar ini atau sekali. Ulama kita mesti doakan itu. Barakah nama mau guru telo di napat tu pitul labi tau pandita ko sengka. Jadi itu Pak dengan guru. Saya ketemu dengan muridnya guru tak masih ketemu. Agak nasab. Waktu nak turu Lailatul Qadar dia mentor Pak dengan guru tak pitul labi tau pandita disengka aja tak peti. Sekarang sudah lapis kelima. Negara tak kiai Abdul Minius orang apa? Orang wajo. Anu geus guru tak kiai Abdul Rahman Abu Dalil kan orang wajo. Tuh sengkam tuh. Ulama sengkam ini luar biasa Pak. Ini tiap apa yang dari kamar kita ngatam sengkam. Nasiran atau pandrita kita mai. Mati itu dia lu cilin na jamaah itu 50 tahun pelihat tu apa je na terima. Nang ka mana mo ibarat kayo to singkang mah itu malah to presa liwa. Kan begitu. Makanya saya itu tidak melepaskan, mestinya kita kembali ke situ. Yang saya ceramahkan itu amalia-amalia mana mau guru tahu parewa kami kahe. Ulama nang iya, ya mana itu na pakai to pandita na salama. Masa dia ni curi dalam lina. Jangan kelimelo kecenga-cenga. Dengan alasan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jangan. Nih guru tadi nak kena saling Quran isi bahasa saya. Ini tonya itu libusah. Nih. Tahu makanya itu kembali ke Al-Quran dan hadis pura takdir. Kita kan tidak pernah tinggalkan itu. Tidak usah. Ulama dulu itu tidak pernah tunjukkan. Ini ayatnya. Agak penasaran. Jaminya. Nasamakannya itu tugas. Masa payah. Pada ketelobo tinggi. Aja nak takutan yang aku panas. Agak pak gamina sama lak goreng. Andre Mawan nih. Aku tanam mana tin rumala suna si agala suna pakai Andre Bawan nih. Ulama begitu merumuskan hukum amalia baru jami'iyah. Aja nak kita agak hadis kuno hadis dia berang. Tadi aja mampu ya lo mana magalu piga nih nama lo modalin. Selesai. Sekarang jamaah selalu bertanya, mana dalilnya, mana hadisnya, sahih atau tidak. Dia tahu kan jamaah. Kan begitu. Tapi dia tahu apa pesan tadi? Mamulah nih. Ini saya wasiatkan ke anak-anakku yang dari Asadiyah. Itu penting. Saya termasuk orang yang sangat bersyukur karena cucunya Asadiyah yang mengajar. Guru kan kayak Fathuddin Sukara alumni Asadiyah. Saya mengambil ilmu dari situ. Tidak mengambil langsung dari sana langsung ke guru tak kemudian ke murid-muridnya itu tidak. Tapi saya bersyukur bisa mengambil ilmu dari ulama-ulama Asadiyah. Begitu aja Pak. Apalagi di TWW lu gila dah kita. Muliakan guru-guru kita yang masih hidup. Tapi makumnya matu Pak. Ia kutu itu pandrita yang dari di Jampang. Mati itu mati apa kita kejenna lebok bawang guru kita. Itu kan. Makanya pasang hargai pasangan tak hargai anak, hargai keluarga. Ya kok boleh ajak tan rekodeta si puluh si bawa bijak-bijak tak. Kajadikan itu momen-momen yang paling indah. Kurangnya anak saya syukur kurang kawat tu makaman reki si bawa. Nasabangkan ang kawat tu matu melok iman re si bawa ya na dia nagal. Maka gunakan itu supaya anak-anak kita akan mengingat selamanya bahwa saya pernah bersama orang tuaku makan.
aja anak yang mandro kilo na televisi lah kay na mandro ko kadere kay binin ng pilala na kurang ng kena na chido pilala kamara kay chido lang po din kay no ko boleh disekarang. Iya. Ini yang hilang sehingga berkah makanan itu hilang. Iya. Ya biasa teman-teman pemelo manda no lima nang anak no lima nang ako nang kamana pi masulek ko tuna ko mando na ko manda si bawa. Mabila la saya makanya baraka din apa aja na patulog dali ito malata. Iya makin ko adega manda ko da kurang mici di kesi na kadere ci di kesulit televisi ci di matangangi magin na to itimpu to pak bunuh to mato. Kalau runtuh pak anak-anak masa peda macam ni indok na macuri pan rena letuk ko bali boleh na bawa diri. Iya na tiasa tau dia macam mana. Iya, nasabah anak-anak bunting, anak-anak jejian anak-anak, didik anak-anak. Itulah kenapa Kementerian Agama membatasi umur pernikahan. Nasabah ia komalololak dai, anak-anak jejian anak-anak, ya anak-anak jejian anak berarti anak-anak didik anak-anak, ya ko anak-anak didik anak-anak didik. Itu kunci. Ini penting saya sosialkan. Sholat bersama. Aja nak kemana masjid kita harus sempajangin. Nampakkan ke anak-anak kita sholat kita di rumah. Nabi itu kenapa Aisyah mengatakan sering saya sengaja menarik kain di paha itu sampai kelihatan paha ketika Nabi sholat itu untuk memancing supaya Nabi itu terpengaruh. Tapi Nabi tidak terpengaruh dengan itu. Berarti Nabi sholat di dekat istrinya di dalam rumahnya karena yang sempit. Kenapa kita tidak ajarkan ini ke anak-anak kita? Kita sholat di kamar ketika ada anak-anak kita, dia akan katakan, bapakku dulu rajin tahajud, mamaku dulu rajin doa. Itulah kenangan terindah yang dia tidak bisa lupakan. Dan itu pembinaan karakter langsung ke anak. Iya, iya ketulima HP ini mak. Di semana urusan na tempat di wetang yan ako Kalimantan purin ako sa peda yan ako Surabaya mapat di sini yan ako boleh ang kaya ako jupan na mapat di utu na padahal laki-laki na jamba-jamba din isa kan banyak itu. Kemudian saya wasiatkan akibuaki amala iya makanja ko cicam ni ijamah na din apa aja idolong ng pahala. Lembaki matu pula rita na si wali iya tidak sudah di alam kubur tapi pahala terus mengalir. Jangan fokuskan ibadah yang tidak bertambah pahalanya. Karena kenapa? Kubur kita pendek, ibadah kita susah khusyuk, banyak gangguan, maka bikin ibadah yang bukan kita yang lakukan setelah. Cicem ni ijamah imun rinna tulit tamah terus. Aja na ijamah para pangkapula. Ya sange tahu sogi, ya kode nak kereso watak kalian na puli ini. Ya sange tahu macet tuo, andena na sampaja na tulian kamu palari pahala. Ini yang banyak orang tidak tahu. Mega tahu macam masa padal le tapi dia macet tuo. Magai, napa si bulu mana mi waran-waran na pelino nak masalah. Ad-dunya masratul akhir. Ya tulino ada karena surga. Berarti lino nara. Bola tak kendel uko suri mundo. Ya kung kapak dara uko mi dara na taro tanan na di na tilaw bola na ya tiasa pak dara sigilingan mo tan. Tabahan. Jadi nang kapak dara uko mi dara na taro tanan na di nang kana parewa ila bola na berarti di na kunay. Tapi agama nana ya ko ang kataw makasipu warang parang ko milino na taro di na kiling ila suri mundo. Iya na tahu de na macam macam masa paral. Bikin netis sa imaga sijak na nalupay kita otomatis na degaga bicara lino atau tangkali dega kinetis sa imaga sijak na nalupay kita otomatis. Hari ini mungkin orang menangis ketika kita wafat tapi besok akan berhenti, tidak akan menangis selamanya. Ia kumadai cengi makrang kita lawe atau kajak ia kumas sakit masike ia akan asa tahu mati ni tahu sakit. Ya kumadai cini aku pada taruh atau maka dua kanjak payani tapi ya kumega rampe-rampe majai salai agan asa tahu tu salamat na tiga agama nana bu degaga angka na atutungan iku degaga buko tapos saja ulawangi yati salipangi pakai degaga. Sebenarnya perhiasannya wanita itu sama sembunyi, dia itu gagak pita, anting sembunyi, kalung sembunyi, foto maka licuk-licuk. Dia itu gapita, di subuh mana itu perhiasan nama kunrai. Ulawangnya kue rantai nak ilalang, anting-anting na ilalang, foto ni lalat tu. Ia makupai saliwa mana, rantai saliwa. Ulah tu setengah kilo. Itempel ko yo majijiran ako.
Angkat tuh kalau kan kasiku. Angkat tuh cincin si sapu-sapu. Angkat tuh matiin pelik, angkat tuh nyokol. Iya. Angkat ikhlas dulu. Iya. Makanya upasan dia itu gagah Pak, dia gagah. Tanam-tanam gagah. Maka dana puji ka lakai ku dia gagah. Mapasipulong ngalawang, idi na pasipulong imate tu matu bini mondri malu. Manasa namasa jadi nak bayi ni kumatik. Tuki lagi melo mak bayi ni palai kumatik. Iya, mui dia arwane makoto. Maka dana puji ka bayi ni ku na puji sari. Ketika mati mungkin meninggal hari dia akan menangis. Besok menangis 3 hari dia akan berhenti. 1 bulan ketika mengenang hari kematian dia akan meneteskan air mata. Pasang status di Facebook, sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan kami. Begitu cepat tidak terasa. Angka duda yawa makomeng. Sabar ibu, nasa makasih. Yenyo. Kan itu. Semuanya akan dilupakan. Akan nasa guruta. Wija-wijamu muran mo nga buta ciwali ko. Taulianmu muran mo nga buta rapak ko. Anak tak, angka kan anak tak kiri lo Jepang masih sekolah tak kiri lo Jakarta. Kapan dia menelpon bertanya di sini Mokimas? Tidak pernah. Ia minat talipu kocap ini. Angka kirimannya letup SMS mani. Alhamdulillah terima kasih angka kiriman. Tidak pernah bertanya. Ini tuh makokoy, kalau 5 kilo pengajian, sapari seramiras, mereka kanaiki akasiaga kasiariki buruk atau motor tak ia mati dalam 1 tahun, palingan 2 kali. Ini lagi mapahami agama, kedua di rumah masyarakat kubur si tahu, apalagi anak tadi enak paham agama. Namun kan? Angka gaya pun naik kira-kira kau degaga tanah di bawah, mana sakit? Merasa itu saya wasiatkan ini Pak. Nah sama dia sadari tahu. Mega tuh dia nama macam Pak. Macam 50 dalu. Dia tinggalkan semua. Dia tuh gagah. Isalah ini lagi biji-biji mundi itu cakap. Jama-jama mati. Ini tahan yang kagak cineng ke Pak Belur dia megi beli dolir ke disi di juta ya ketani. Si ratu sak dolir ni makna we ke pelina padahal ci di juta gitu. Nah seke pengalin. Demi aga melu pasipulong inang kanal dia ngangka anak namona nawanawaya sisan na mati dia gak saburi palak aga yak punay ko da acila kapay di ko dia gagawa kapat tapo asadiha acila maka pala korangnya nana kornon roy kamara ay malulong ni pahala masempajang ni nana ay malulong ni pahala masikiri dada malulong ni pahala matinroy pa kapala korangnya malulong ni pahala. Tempat yang kita siapkan terus mengalir. Ia naruyasan tahu macam tuh. Nasabah mati di negeri apa aja lari pahala. Iya. Aja na kalau umrah maloliso. Tapi kata lu sitaw, pajawi. Cican na jo kasih tahu. Pemiki jo kasih tahu cican na. Magai. Umrah itu ibadah pribadi. Tapares saya apa salam sebelum jo kaki. Nomor si dipakai melo ibawa. Nomor 2 masuk mo kasakka na di melo ipaki la umrah. Yang ketiga dito gagak andre haratan. Yang keempat dito gagak tau tewas salah. Ya kung katau tewas salah talos syari nabi ta kana sa nabi ta la yakin lil muslimin ajah juraha ko kasala sayani. Ya ko nali bagi talu masudi musewa ada pada berupat. Wasakar ko na sa nabi ta. Macam ni ko ka baik baik Allahumma la baik maka di ko Allah taala la baik Allah dega ko di kolok ko na cari pemain mo bawo. Lebih bermanfaat 38 juta atau 40 juta kita masukkan ke pondok tahfiz, kita masukkan ke pondok-pondok pesantren. Kenapa ki mapangun nongroi anak-anak yang sekolah? Ilmu itu pahalanya mengalir terus. Mati tanya anak penerima denung, tapi ada orang yang terus mengirimkan pahala. Yenre kami umrah 40 juta. Ya kau dia diterima umrah man rasa tapi kau diterima pahalanya terbatas. Selesai umrah dia namun kita tambah. Nasabah cica milari pahala ia mikui jam. Selesai dikerjakan stop. Ya kau sisa pahala talolong ia mikui bawa ke surimon. Tapi ya kau tawakal kami maka dia akan mengalir sampai dunia kiamat. Itu dia yang pahami tahu. Jangan sampai nikmatnya berumrah melupakan ibadah sosial. Magi Nabi Musa ni tahu aku Allah Taala karena ibadahnya sudah sholat, sudah zikir, sudah baca tawaf, sudah baca ini. Tapi Allah mengatakan itu belum istimewa. Kenapa? Karena dia belum bersedekah ke hamba-hamba Allah. Nah sebab itu sampainya untuk alimu ni Musa. Itu kuasai untuk alimu. Mana untuk hamba? Belum ada. Maperingan rana itu lima lalu silau. Pak angkat tahu Pak tadi kepala umur pada lantai sila surat ada gagal ke napun. Made na lini robi na paki mamodal na paki pasti tolak anak liwat tanre na palana daripada kita bola balik ke situ.
Dan umrah itu ibadah sakral. Kalau saya sebaiknya dilakukan sekali, hanya 2 kali lah dalam hidup ini, 3 kali paling maksimal. Nabi potensinya umrah bolak-balik, tapi kenapa tidak Nabi lakukan? Karena dia ibadah sakral. Kalau ada ibadah sakral itu dilakukan berulang, maka sakralnya akan tercabut. Magi Pak, boleh contoh, pagi Idul Fitri, Idul Adha, nama rote malam, nasab akal 2 misi tahun. Kini minggu-minggu teh malam pada sila ada mau di teh melang. Iya. Apa makanya iya to mau Pak gue dapi mau biar lebaran ini. Pokoknya iya maka subuh dia. Nah baju itu nambal itu mau baju baru. Kata beri Allahu Akbar, Allah padahal dia nak puasa. Iya. Padahal wajib puasa ibadahnya itu sunnah. Tapi kenapa dia? Karena itu ibadah sakral, karena hanya sekali 1 tahun. Seandainya sholat Jumat, cicet komisi tahu, penonton masih kenapa? Karena dia sekali. Maka umrah itu bisa sakral karena dilakukan tidak berulang-ulang. Dia ada nikmatnya orang yang berangkat pertama dengan kedua, ketiga. Itu pasti beda. Kenapa? Sakralitas ibadah itu penting. Si jangan lebih jolo-jolo. Dia tuh banyak aja. Kenapa sih jangan? Kemudian upasang itu tadi saya mengatakan mesti engkau ibadah makro cicem nih jamaah pada rumah pahala. Iya. Sebenarnya kita yang kumpul di sini angka masih dah kadui nah pakai ada menyiapkan makanan, menyiapkan minuman. Tersekami cedek pala nero patapuluh sona patapuluh wanina nasa nadita napa capku yaitu Andre wa rinungi tako cicem. Selama orang itu sholat maka kita selalu mendapatkan doanya para malaikat. Iyalah tuh barangkali atau pemapandai. Makanya kau enggak cara maka usahakan nangka andil tak sedekah. Mestinya je Pak Irumai aja nanti pas dia nanti di kota tahu iya ro tahu angkai bawa 2. Iya. Aja nanti pas dia nanti saya ada kampung saya tempati Pak ceramah, dia gak akan pas dia panitia. Tahu ini bawa ro tahu angkai, nah pernah pasi sele ke sedekah. Nah saya tadi angkai ya bawa boleh bolaku kalian lam si sele. Di nandri citi ya nalo tasile nalo jadi masih dah yo pwede mak bagi nandri teh hali 2. Kan begitu. Dan ingat Bu, itu bukan makanan halal, itu haram. Mak bagi kue kota itu nata hali 2, itu haram. Namanya haram li ghairiha. Kalau haram di zatiha bendanya darah, bangkai, anjing itu haram di zatiha. Ya kok haram di gairiha halal benda tapi prosesnya. Cik di minalengi tahu tapi ya alai 2 maka ada akal apa. Angkat tau macak. Cik di tongan nyebawa reba tapi napalit bisa. Makun raya dia sama kuaro. Dia tahu nak kuasing. Tahu punya lupa pun atau itu. Oh malam mana makanjak mana. Kanjak mana ni dulu ko dega. Masih rime menimali juga. Hati-hati. Ia na tukunan ri anak ibawa rewa maka dan anak renong maka dan meki pandeng anu deuna barak ka ibawa rewa. Sila dak ki doang ni jadi nama deceng. Anu halal lagi madari dapat tamu apalagi kok di masalah ini. Kullu lahmin nabatin haramin karena auladin kata. Nanri lah kaya din may madeceng. Uli masumpah patin din. Bayine manri siya mang kalinga pangaja magay ano masabi aja hindi na capu dali halala na pungalaka alayan rin ako mati akapito macen ni maleka ya ko di na nagaga pasti mata sa ya ko macen ni maleka nga di mo pagala na runtuk maka akan mengalir air dari ujung punggung itu sampai ke suhu dia seperti air es itu tanda bahwa rezekimu sudah tertutup aja termasuk semua ditakdirkan. Dia itu yang pertanggungjawaban Pak. Angkat tahu di palapaka rawang nasi di kemis. Dijamu makan daging pun nang kay sila magoro. Nakare ikan itu dari melolok dia daging. Dia pulang ke rumahnya. Darat na tahu enol. Nan lepas sepi di palapaka rawang na tahu nasi di kemis 500 itu tertunda tamu suruh karena meminta pertanggungjawaban mencari pemilik kebun itu di padang mahsyar. Di palapaka rawang maka pay lasin natin jam bawa rabu tayar re bawa pamuli capak na pasal latu capak na pasal macho banasa ngalin iya tanang mo na
aja na isa na lino, isa na nabawa sengkal, ipamasan mo ko sengkal. Tau cidi isapa, muli siya sosiban ni Detarun. Na sinin na isa na lino, ang kamanang ko kepada masyarakat. Mapamuli to mati pamulang lato to mati pacapuran ya ko si disangkutakan atau isi disangka rek jin agak nasa nabis na 5 sabu to malalangi lomon din akong dabi capan barisan ibon 3 sabu to malalangi lomon din akong dabi capan barisan ibon ya kung ka masalamu dengan satu orang berapa ribu tahun kau menunggu untuk masuk di sisa makanya karena nasa nabis na usahakan na diga kasangkutan mo mati ya kung ka tahu mati nang kainran na aja mulem ko diga tanggung kenapa karena itu akan tersiksa kelak untuk mencari kehalalannya salamat kulino wa dimo pemurus-urus memang. Makanya kung ka inrat ta angkat papinrat ta pada na halang ki am surga. Ni katuto salah paham. Ya kung ka taw makadang ka inrat na yano ko ya nasa de ko suri mo dito magpasilolong. Taw di na paham niya. Magay inrat papinrat dua-duanya menghalangi orang masuk surga. Iya miko inrat ditajang yang lemah kemaja ya ko papinrat ditajang di temah kemaja. Dua-duanya tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali salah satu. Makanya maka dia Allah Ta'ala fa'antasaddaqu khairul lakum. Jika engkau maafkan, engkau putihkan utangnya, itu lebih baik bagimu kata Allah. Itu Al-Quran. Makanya supaya dia nasisa kumati kesuruman. Yan ang kataw makana dia. Kung kesuruman dito pasilolongan man rasa dosa. Iya. Pada kung kataw, idi malyangitike, idi punadui, idi malyangitike, tapi arutike elena makatangiwi, dia natuloy katotama na sa paantakor. Agay pau bikini usalasaykan memang. Makuti itu mati kesuruman. Makanya kung kadita nindra tawe tato ka banyati tawasiatkan yo kona aga ta kurang anak nak kita tiang kurang nindra jadi 5 juta iya kona waja ina alay tapi ya kode nu lempaja i halalakan supaya dia halagi tak mata kusulma aja mau tak kudangi ro mindranya dia tuna waja iya na posipa asal makan jasa ya iya tapi mesti kita niatkan memang kapangolo ko po halatala ko upin rani umantu iya ko na waja utarima pa ya pe ko de na waja uhalalakan supaya dia halangi ka matu surga itu kunci enarona sa panghalatala wa tasaddaqu khairu jika engkau putihkan itu lebih baik bagimu kata Allah dia nasisa makanya saya wasiatkan bahwa hidup ini Pak kita mau kemana dalam iya. Napa niang ka barakana aja tak susah. Nabi ta makadah. Ya kunindra kita di berapa dia pinjam, dia tidak bisa membayar. Sitangnya tuh pasti dah kamu susah. Ya ko 5 juta di tadin ratau na dati waktu na wajah 2 juta sitangnya pasti dah kata susah. Makanya angkat tu tahu makin rangang idina, dia na rewa ya tu dia na parewa padahal ka dina ya tahu makin dia tahu bangsanya dia na wajah indra. Nama kamu ga dina, magro dia na may wajah sengaja ditahan supaya kita punya sedekah di hadapan Allah. Iya. Makanya itu sahabat Nabi tak pernah pinrang yang ini Nabi teh wajah kan pakai bui jolo mari nasa namanya mau kerja kau lolongan pahala yo pui di to si salah nah tapi katongan itu tahu min rempak mata ciko ya minum makan jadi bicara aku jolo teh kumat di season wajah ini jadi masalah kita kanya usahakan yang terakhir saya wasiatkan karena ini perjalanan hidup usahakan ambil hikmah Isra di sini ada temanya menguatkan akidah dan keimanan sempajangnya najagai tepat nasabak sama tepat itu sempajang jika keimanan itu kita sudah jaga insya Allah akidah juga kita akan selamatkan makanya upasan ini 2 papasan namo magare patak jam-jaman dinota kodalle mota sapa papisau ni ko tami sampajang magai iya tu sampajangnya punna dalle ye wasiurus iya tu jama-jamangnya dalle ni sapa aja na gara-gara masapa dalle mo lupayu malikwe dalle mi katuli na sampajang gara-gara mapalu nasa mari pagi mapalu ayas na mapalu ko dalle ni musapa ya ko masampaja kalau to silut punna na dalle para kamu salih mamurusu mi dalle gara-gara dalle musapa tak balik kan begitu jangan sampai kita melupakan yang membagi rezeki gara-gara hanya mencari rezeki tak salah kita yang kedua jangan sampai menggadaikan sholat hanya karena persoalan kecil makanya maka digurutah usahakan kita sampai jangan matur aja naik matur sampai jangan iya koi ko matur sampai jangan may pitu asar sampai jalur tapi aku sampai jangan matur pejana tamu buat diisi tunduklah pada sholat tapi jangan menundukkan sholat Pak itu sampai jangan nilai nak oke itu mak deket
Namo magai kan na amalak tanasa guru tako di musam pajak. Dia nanti kan nilai dikali nol mana. Karena sholat itu satu, yang lainnya nol. Puasa ya nol, sakka nol. Dia kalau puasa masakka ni masikir ini mengaji ni nol tambah nol tambah nol tambah nol. Nol. Namo sisa buku nol tambah nol tambah nol tambah nol tambah nol tambah nol. Nol. Tapi yang kesempaja pun musikir di sini tambah nol 10 mengaji di sini tambah nol 100. Jadi yang kemana ngangkatnya tidak sama as-salatu miftahu kulli khair. Ia minta muka sini itu dicemuk nah sama sampaja muda. Kan itu. Dua itu kok gagai Pak kayak 5 rukun Islam kan, syahadat, salat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Ya kong kagak ya ketemu. Dia tak haji belum jatuh. Dia tak puasa belum jatuh. Dia tak pasu zakat belum jatuh, tapi syahadat si masa pajak. Dia nalak gaji dia pasti buang. Artinya nilai hidupmu tidak ada ketika syahadat dan salatmu sudah hidup. Itu kunci. Jadi komeki maka terniru itu kunci. Penutupnya ada upasan nih pasangan Nabi guru presiden Republik sebenarnya sudah menyampaikan ke saya enak jamai sempajangnya sesuai kemampuanmu maksimalkan memang sesuai kemampuanmu nes semua pun ni maka resiko memang tahu itu pak kuliah tu nasabah alina matum balik kota pak ia mimelo kita pengalatan hati nuluran na atai mangolo di kuan itu ternyata suku sempajang karena yang memberikan keimanan itu adalah Allah yang membolak-bolakkan hati manusia juga adalah Allah jadi aja tak kena itu bangunan supaya tidak jaman magai kopi nabi tamatu adalah alim milawi pasuku ibadah ya apa tidak jaman makanya kita mak dari jaman sampai jam perlu sampai jam sunat bawa dia boleh aja nak kumana masih nabi tema ampar ni sahabat la tajal buyut aku makabir kalau bola bagi baca kibu bawa dia sampai jam sunat makanya aku pergi masa penjangis tak pare wala bola tak kopi bola masa penjang sunat pergi masa penjang loro pare wala bola sampai jam sunat aja nak kumana masih jaman meki mengaji lewat kilo bola aja nak masih mengaji kecuali menunggu waktu di masjid aku masih mengaji magai dia masih orang barak mereka di malaikat bola tapi mereka setan yang itu nak kena nabi tajung pacing kibu ruang bola mau memberi mati mau memberi mantra dia memberi mata siap itu ditegur sahabat karena sholatnya dibetul iya kita bawa reba makil apa bola tadi mereka setan apa kita kami pacume benar itu mata ramah tu tiga orang yang mereka malaikat na yang orang yang nama gampang hikmatin mereka malaikatnya iya itu tanda nama malaikat ya kami misang makanan ke malaikat maka dito kan dite kami misang kan na malaikat ya nama gampang matin rumah tamu ko pigaw ko dece malaikat ya tanya setan malaikat ya kayak betul masih kini wih makumu macam ni tak dia nak bawa bilang tak dia nak share di ronda kenapa karena orang yang berzikir didatangi malaikat bersatu-satu yang kedua kapan ketika kita membaca Al-Quran napi telulan pak ibaca segaru-garu di matanya kenapa karena para malaikat itu berkerumun mendengarkan ayat suci Al-Quran kayak betul ketika sholat Jumat khatib naik di mimbar dia dulu tahan cakar duduk kenapa karena malaikat rahmat sudah masuk ke dalam masjid mana lagi ketika di subuh hari gampang ada matin rumah karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu kayak kasih batu cakar duduk nareko kali untuk cara karena malaikat juga ikut di majelis ilmu makanya mereka cakar iya kan tapi magi lo pakandana ke belah rondami letu sumu tadi tahu dia cakar duduk bahkan angkat tu sandala aku dicilin na cipi pacipi sasa do cilina dia dalam tidro magai karena malaikatnya jauh nareko angka bola tonroi dia namanya mati rumah tangga itu tandanya jarang malaikat di dalam rumah ia nanti nak kada guru tai tama kak bola dia juga hawa-hawa malaikatnya karena panas perasaannya itu bisa dideteksi namo maga palana cuaca ko to saliwang ia nato tama masih namo dia asin rasa sejuk langsung magai karena di situ hawa para malaikat maka apa tu yang nangka kamar aja orang ini ciamat rumah teh puli lala maka lah tu tanggapan di mati rumah nanti teh setas ini bola apa ini mato maki buah boleh pasigaru kamar aja sebawa WC ya nanti buka WC lari tami kamar aja setan itu tama WC Allahumma inna al-qudsi wa Allahumma inna uzubillah al-qudsi wal khaba'is masuk setan lagi di kamar aja itu gitu lajak si kamar gitu masuk ke sisi tangan ketika ini mato maki buah setan satu kamar ini mato taruh ini kan kena semalasan aja ustaz mulai beli bola aku setannya beli bola aku setan na WC mesti bola kan begitu kalau aku tak buka imat kan udah gak mampa asa setannya pilala kamar aja mati rumah nah sebab maki ini mato maki buah ngonro ayo kalam Allahumma billahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk doa halina yana tu ampai ogi orang wajo orang sigrap orang tinrap orang bone orang sopeng narek pomelo itama ramalang napak bayi ni anak nanti dekat Ramadan itu baru menikah kenapa supaya nanti di Ramadan
juga kan sebelumnya itu ada ziarah kubur. Di situ. Sebelum berhubungan juga pengantin baru disuruh ziarah. Agak gunana. Sebelum kau menyentuh istrimu, datang ke kuburan itu, doakan ulama, minta keberkahan kepada Allah sebagaimana diberikan itu, supaya nanti anakmu ada yang bisa jadi ulama atau bisa jadi wali. Itu kuncinya. Tanya kiburu sembaran nalawi. Kiburu na nenek yang robat tayo nasa uke nenek ubat kala ada biasa ya aja nana talos siapa ya rojo. Iya, kuburannya para ulama yang kita ziarah. Kenapa Nabi dibawa ke Baitul Lahmi? Kenapa Nabi dibawa ke Bukit Tursinah? Itu pesan bahwa tempat-tempat itu punya sejarah di mana para nabi pernah di situ berbicara dengan Allah. Nabi Isa di situ dilahirkan. Jadi itu onrong-onrong. Makanya perjalanan itu kalau bukan dari masjid ke masjid, pindah dari rumah ulama ke rumah ulama. Kalau tidak dari pondok pesantren ke pondok pesantren. Iya. Jadi itu kuncinya. Jadi mestinya perjalanan kita itu selalu ibadah ke ibadah. Ya tona tu apa yang makna Nabi ta? Umatku adalah umat yang terbaik. Dia nagaga caukan jai umatku nasabah nasalai si dia cek untuk menuju ke kebaikan yang lain. Kayak gaya roh. Selesai masa pajal loro menuju ke asar. Selesai asar menuju ke maghrib. Selesai maghrib menuju ke isya. Selesai isya menuju ke sholat subuh. Dari sholat subuh lagi menuju ke duha. Ya nariasa sampai tepat tuh. Yaitu sujud pacampuran masa pajal loro niat kami untuk masa pajal masyarakat. Jadi kita berjalan kemana? Tetap menuju ke sholat. Ya kau mati kau pasai, maka kita akan menemati syahid. Kenapa? Karena kita sebenarnya menuju ke sholat cuma melalui proses kemana kita berjalan. Ya nanti nak kalau pandai usahakan nih, leng itu niat masa pajak, leng niat nelo masa pajak. Ia kau sujud pacampuran kok niat nelo masa pajak. Ia kau kata derek kok niat sempajak. Itu beda. Iya kota putus si sampajata cedela dari itu. Kegayasan pura di madrasah sampajalor assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi terputus. Siaga miman mas sampajak paling tinggi 5 menit. Tapi iya kok sebelum madrasah pada saat sujud terakhir ia toka memang niati untuk masuk pajang asal. Kalau kita meninggal maka kita akan meninggal karena menuju ke sholat. Ya tunasa Nabi umatku adalah umat yang terbaik. Kenapa kita bisa kekal di dalam surga? Padahal umur terbatas. Pahala terbatas karena niat melakukan kebaikan tidak terbatas dan semua niat itu diganjar pahala oleh Allah. Ya natuna sabari kita kekal di dalam surga. Jadi sungguh sangat rugilah daki nareko demi niatan dari sholat ke sholat. Makanya itu sampajangnya ditutup dengan 2 beresallah atau sifat beresallah abiyah. Kenapa kita salam? Orang salam itu cuma 2, ketemu dan berpisah. Salam ke kanan karena kita ketemu dengan waktu berikutnya. Salam ke kiri karena kita melepaskan waktu setelahnya. Aja mulai pesangi jolo waktu kode penapura musambung waktu sebelumnya. Ini riasa sampajat kemapet. Ini yang penting. Mereka apa tuh nasate sampajat tempat itu cukup cengan aja itu bukan sholat. Itu tafakkur. Tapi mesti di dalam hidup kita ada ibadah yang tidak digerakkan dengan lisan dan juga tidak dilakukan oleh anggota tubuh dan juga tidak bisa dihitung pahalanya. Angka makasiyam mesti atin si sumpus si Bapa Allah Ta'ala tanpa ada ucapan di lisan. Agama Bapa Allah Ta'ala dalam hadis qudsi bahkan ada hadis yang mengatakan kalbu yang paling dirindukan oleh Allah adalah kalbu hambanya yang terkoneksi di saat orang semua berbicara. Si puluh-puluh makoma bicara cara mana tahu, tapi kalbu kita terkoneksi dengan Allah. Walaupun kita duduk di tengah orang yang ramai, itulah kalbu yang dirindukan oleh Allah dan hambanya. Bacaan Al-Quran bisa diprediksi pahalanya dengan 1 huruf 10 hasanat. Salat bisa diprediksi dengan berbagai macam keistimewaannya. Zikir yang dilapaskan dengan lisan bisa diketahui manfaatnya. Tapi zikir qalbu yang disebut dengan tafakkur tanpa menggerakkan lisan, tapi merasakan kehadiran Allah, bahkan kadang merasakan berdua-duaan dengan Rasulullah atau para wali-wali Allah, maka itulah orang yang dirindukan oleh Allah kalbunya. Biar bukan di dalam masjid, mungkin dia duduk di pinggir jalan, mungkin dia di sawah, mungkin dia di danau, mungkin dia di pasar, duduk sambil menunggu pembeli, tapi kalbunya berdua-duaan dengan Allah dan Rasul.
Itulah orang yang diistimewakan oleh Allah daripada yang duduk di masjid hanya menjepes. Tapi dia tukar kok di. Saya tidak bisa sebut ibu macan. Kemudian Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu sholat. Jadi Nabi kita oleh Mekah ke Madinah, disuruh masuk pajak ke Madinah 2 rakaat. Selesai sholat di Madinah, dibawa ke Gunung Sinai, juga disuruh sholat 2 rakaat. Pura pi madrasah Nabi tenakutan, maka ada orang lagi Jibril, maka ada di sini Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Dibawa gunung, dibawa ke Baitul Lahmi, masa pejati Nabi tekor, dan masuk ke Masjidil Aqsa, justru Nabi jadi imam. Nabi kita menjadi imam, seluruh Nabi dan Rasul itu jadi makmum. Dan itu kan orang mati. Bayangkan kau ke iman atau mati makmum. Namanya begitu. Nabi kan sholat dan dia jadi imam. Pertanyaannya, akan dia pengen terima Nabi kita? Nang kami mana sempajan najama sebelum berangkat? Coba. Kan Nabi sholat kan? Coba. Menjadi imam. Berarti memang Nabi itu sudah ada sholat. Kemudian buka Al-Quran. Yang hafal Quran kan jelas. Nabi Isa ketika ditanya, apa katanya? Aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Yang kedua, Maryam sholat di dalam mihrab. Nabi Zakaria wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, juga sholat di dalam mihrab. Nabi Adam juga sholat, Nabi Isa juga sholat, Nabi Musa juga sholat. Sininna Nabi masa zaman. Bahkan Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti sholat bukan ibadah yang datang setelah Nabi Mi'raj, tapi sholat adalah ibadah ada pada saat Nabi pertama sudah diutus. Angka memang nasampaja, makanya najama memang di Nabi kita. Tapi kenapa setelah Isra Mi'raj itu dikatakan perintah sholat? Nasabah untuk umatnya Rasulullah baru turun perintah sholat untuk umatnya. Nasabah nilawi Nabi kita. Nabi yang minta itu. Jadi Nabi kita itu nilawi sampai jami. Saya dapat itu satu penjelasan guru Ki Haji Abdul Muin Yusuf Presiden Rek. Maka dia Nabi kita. Minta mana rupanya sampai jami Nabi. Gerakan nato malaikat engka malaikat tato masuk ke langit pertama ya ke langit kedua rokok to si mapamulai pancaji letu kamar dino toli rokok si rokok na masuk ke ripon. Di langit ketiga dia hanya mendongakkan kepala ke langit. Kemudian di langit keempat ada yang sujud, kemudian dia ada yang duduk. Makanya 7 gerakan sholat itu 7 gerakan sesembahan malaikat kepada Allah di 7 lapis langit. Ia narolin daun Nabi ta. Ia tu apa yang sujud itu ada 7. 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut, 2 kaki. Jadi itu sampai jangan nalamanat itu nilawi Nabi tak gerakan sholat yang kita takbir apa itu diambil semua sampai jangan itu malaikat, dan itulah yang membuka pintu-pintu langit. Kemudian tadi sudah dikisahkan oleh Guru Ustaz bahwa langit pertama ketemu Nabi Adam. Magina Nabi Adam, dupai Nabi tak. Nah banyak Nabi Pak. 24 Nabi dan Rasul. Kenapa Nabi Adam di langit pertama yang istimewa? Itu untuk menggembirakan hatinya kata ulama. Nah sebayur Nabi Adam boleh kasih surga ya dempara pelok kulino. Agama magina dempara Nabi Adam 2 alasan. Gara-gara iblis bicik salah-salah. Pak maka iblis nanti memang dia sepong Allah Ta'ala ya robuah hugi yang dari Nabi Adam tapi makukan apa laba nih. Nabi Adam tidak konfirmasi kayak Allah, langsung dia makan karena berkat ucapannya iblis. Agar nasab, dia mungkin berani mencatut nama Allah, padahal iblis itu mencatut nama Allah. Mega tahu masyarakat pejabat gara-gara itu. Asal boleh kasih runtuh bosnya, ani gara cedek padahal dia nak. Ini. Iya. Ini tuh mega solagi bupati. Pak Bici. Yang kedua apa? Istrinya Hawa. Dari situ rayuan lembutnya makanya Nabi Adam mengambil betul. Iya. Di 2 tuh bahaya pernah dia kita Pak Bici si bawa iya kue si depet. Itu bahaya lah. Jadi nanti nak kalau kita kalisi dendre itu tuh nawa itu mangila ada bicara makun ray. Pak itu makun ray ko nang kalingai na tadi mojok gare. Nah semani gare yano. Ya kulete imantu maka maga pa yano gare. Masa nih, lihat itu, tapi deto nako ibu-ibu aku deto siap. Kemudian
Ia kau angkat tahu diturunkan derajatnya, ziarahi dia. Kepala desa apa aja manci kepala desa, loki bersilaturahmi untuk mengobati hatinya. Sahabatnya itu mulai banyak yang hilang satu-satu, tapi kita merapat dekat. Iya. Ya kau camat mencaji rakyat biasa, loki silaturahmi. Bupati mencaji rakyat biasa, loki silaturahmi. Tapi ya kau camat mencaji bupati jamu Allah. Kenapa? Nasabak menrekmui orang kaya yang bangkrut datang ke rumah. Gembirakan hatinya. Karena orang kadang ketika dia menanjak naik itu biasa-biasa, tapi ketika turun sama aja orang naik gunung Pak. Ia kau tukar itu butuh tenaga banyak, tapi justru lebih banyak tenaga yang dibutuhkan ketika turun. Makanya kau tahu jatuh, oh hati-hati. Itu harus digembirakan hati. Magi namanya tahu bunuh diri, karena di situ tidak bisa dia tahan. Kemudian naik ke langit kedua, si runtuh Nabi Isa, si Nabi Yahya. Manusia dua-duanya tidak menggunakan logika dalam penciptaannya. Nikah. Nabi Isa lahir tanpa bapak, hanya ibu. Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Paja ni macarepa benena Nabi Zakaria nak tampu kemopi Nabi Yahya. Agama nana. Jika manusia sudah angkat tangan, ambil air wudu atau sujud, maka minta kepada Allah. Yang mustahil menurut manusia tidak mustahil di hadapan Allah. Itu pesan. Namo mak kada tahu wedena mungkin angkat tahu jaji de gaga ambok, nah Allah akan nampakkan karena salat. Nabi Yahya, kenapa? Nabi Isa kan ibunya kan salat di dalam mihrab. Maryam tuh dia minta di mihrab, makanya diberi keistimewaan. Dia lengan randa dari mihrab, langsung dari Allah, wa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kan jelas. Nabi Zakaria mendapatkan keturunan namanya Yahya juga karena dia sholat di dalam mihrab. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kemudian dia minta, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itai kokoi mihrab itai mengilau. Makanya imam itu tempatnya disebut mihrab. Makanya imam yang suruh berdoa. Jangan makmum. Imamnya karena tempatnya yang tembus. Di rumah kita bikin mihrab, silahkan. Disitulah kita berdoa. Ulama-ulama seperti Guru Kiai Abdul Rahman Abodali itu ada mihrabnya. Guru Kiai Abdul Yusuf itu ada mihrabnya. Kiai Haji Maimun Subair itu ada, karena di situ tempat berdua-duaan dengan Allah. Yupidi menerima sempajak kendro-kendro. Bawa sudah dan ngeloko sampina kadere kata ko kadere itu datang loko sadin gulukasi kata ko sadin gulukasi lari kilo lemah dia dengan lari taman kamera merukat ke kamera lari kita mau kurang dia gagal pro mana sih dulu sempajak. Padahal WC kita bangun sampai 30-40 juta hanya tempat orang, tapi tidak ada tempat berdua-duaan dengan Allah dalam beribadah. Maka kenapa doa itu susah tembus? Karena kita tidak membuat tempat istimewa untuk bersama dengan Allah dan Rasul. Walaupun semua tempat bisa ditempati sujud, tapi mestinya kau buat tempat khusus untuk memulia saat Tuhan. Bukan hanya memilih pakaian, bukan hanya memilih momen-momen tertentu, tapi mesti kita memilih tempat yang istimewa juga. Ia kong ketemu tak istimewa, dia mungkin tempat itu udah aku benerin nak dia. Dia mungkin tempat itu udah mau pusat dia bulukas. Tapi kita akan bikinkan tempat istimewa. Begini berdialog tempat istimewa supaya kau tidak terganggu. Di situ kau bisa memohon. Itulah barakah yang disebut dengan kita membuat itu. Nabi Adam itu Nabi sudah belajar tentang tanaman dan tumbuhan. Nenrekku Nabi Isa dengan Nabi Yahya, dia juga belajar tentang metodologi dakwah sekali belajar ilmu kesehatan. Nasabah Nabi Isa hidupkan rotan Nabi Yusuf itu adalah manajemen ilmu alam, belajar ilmu kedokteran, kemudian naik ke belajar manajemen ekonomi syariah. Naik ke atas, ini ke Sidarut dengan Nabi Idris.
Nabi pertama yang menggunakan tulisan Nabi Idris dan orang yang paling hebat ketika berzikir. Makanya dia mengatakan wala zikrullahu akbar. Botimpari na sidap pe benena na nikmati di ko masikiri si bago sidap pe benena. Aga nasa let biasa inyaman na kumaringaran alo rupong ala. Ni ko sidap pe ka benena. Ang kagabutin baru makon. Itulah Nabi Idris. Makanya dia dekat dengan Allah. Sirnya terbuka ketika dia menyebut nama Allah. Maka zikir Allah, 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 Allah itu disebut zikirnya Nabi Idris. Makanya disebut wala zikru Allah akbar. Makanya disebut wala zikrullahu akbar. Zikir Allah itu besar. Naik lagi ke atas. Siruntu Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Dia adalah juru bicaranya Nabi Musa. Dia adalah orang hebat dalam dakwah. Di situ juga Nabi belajar. Kemudian ketemu Nabi Musa, andalannya Nabi. Nah, sebab dia bisa bicara langsung dengan Allah. Lobby to the point itu Nabi Musa hebat. Tapi ketika naik ke Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Ibrahim, ahli filsafat. Jadi Nabi itu profesor di bidang filsafat, kesehatan, kemudian manajemen ekonomi, semua dia kuasai. Maka itulah yang dia pakai kembangkan Madinah. Jadi itu hebatnya Rasulullah. Artinya setiap orang yang kita tempati silaturahmi mestinya minta nasihat. Itulah tradisi ulama. Walaupun ilmunya tinggi, nareko sirunti atau pandrita, pasti maka datade kali enggak barak bilau ka puluku ini. Apapun amalan walaupun satu, itulah yang dilakukan Rasulullah bersilaturahmi dengan para nabi-nabi. Walaupun nabi itu adalah orang hebat, tapi dia butuh energi dari para nabi-nabi yang lain dengan energi silaturahmi. Makanya mesti tahu, oh ini orang, bisa kita dokter, bisa minta apa yang harus ini, silakan minta. Saya itu ketemu insinyur, minta pendapatnya insinyur, sehingga banyak hal-hal di bangunan itu saya bisa tahu karena sering ketemu. Saya ketemu dengan ini, minta apa ini, saya sering begitu. Tata cara, oh begini caranya, oh begini. Sampai arsitek itu kadang saya tanya ini, kamu bisa tahu. Sampai bisa memeriksa kekuatan bangunan itu hanya karena bertanya, bukan sekolah. Saya bisa tahu campuran semen yang ada di tempo itu dalam waktu hanya 5 menit. Itu ilmunya insinyur, tapi saya bisa dapat karena dikasih tahu rahasianya. Saya bilang, itu pentingnya meminta nasihat. Jadi kalau ke pesantren talawi, ke taupan ri talawi sirun tu aja kalau mama jama, tabe doa ta, malah baraka mapoto, dia nggak gunanya itu. Mapoto binasa baraka. Mestinya minta yang dimasuk berkah itu adalah amalan. Ya sange baraka, amalan, ternyata ilmu, bukan amalan, amaliyah. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau mau dapat barakah, minta amalan, minta wirid, agar dia membaca. Oh, amalkan ini. Itulah berkah yang sesungguhnya, bukan foto. Foto itu hanya kenang-kenangan. Yang paling utama adalah amaliyah. Iya, amalah basapa. Siapapun itu, pasti. Saya itu sering dapat ilmu itu. Oh, ternyata ini yang dipakai guru. Mega murid na guru tahu sih. Bahkan ada yang di Toli-Toli, ada yang di Kendari. Itu kadang saya merinding, Pak. Angka murid na guru ta podang, guru ta Kejabur Rahman Ambodal. Kede Ustaz. Waktu na nautu suka guru ta lo mapak guru. Dega ga bisa. Podangi guru ta kan aga je pun lo ka mapak guru na munya ta ganna tau pa aga nasa guru ta jok kan nak tanai ko mapak guru. Iya mapak guru. Jok kan. Letu kana sa ko frustas ya ko baca ya kita ko yolo na ena pusaka di sakada je maknanya ya lau tutu ya robo ena parewa kalau ke kantor itu dah. Di saat saya duduk di situ saya dengarkan suaranya guru ta aku maknanya pura ya rolewa sih kak lanjutkan mapak guru. Ada yang di Kendari itu agak napodang Pak Ustaz, ketika tengah malam saya bangun sholat sunnah 2 rakaat angkai guru tak tudang nasuruh ka lampai kita enak pa ubaca na jalo ka nga makadagangkan niya tuh Pak Guru matu kusuma. Itu setiap malam dia datang, beliau wafat pun itu masih datang. Itulah wali-wali Allah. Sekarang juga kita bisa Pak. Cuma sekarang lebih modern, dulu tidak pakai modern.
Dulu para wali itu bisa berkomunikasi langsung dengan murid-muridnya yang dia kirim, karena kalbunya terkoneksi, signalnya ada. Yang sekarang kita dipakai tapi HP video call kan bisa, ya kan? Ya cuma video call itu kan sampai di situ suaranya, gambarnya, padahal tidak ada kabel. Kenapa bisa ada suara, ada gambar? Bisa, padahal ini layar besi, tidak ada apa-apanya. Kenapa bisa terkoneksi? Itu juga yang dipakai para ulama. Tapi dia tidak pakai alat, dia pakai kalbunya dengan mata batin sehingga bisa koneksi. Dia luar biasa. Itu banyak, tapi itu bukan ranahnya kita bahas ya begitu-begitu. Kemudian Nabi ketika ketemu dengan Nabi Ibrahim yang bersandar di Baitul Ma'mur itu, karena Ka'bah itu kan ada dua, Pak. Ada di dunia dan ada di langit, tempatnya para malaikat itu tawaf. Ketika dijatuhkan jarum dari Baitul Ma'mur itu, maka akan sampai ke atap Baitul Ma'mur. Tapi malaikat Jibril cuma sampai ke langit ke-7. Nabi yang ketemu dengan Allah. Nanti versinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu beda. Maka men re'ina bittau ke langit ke-7, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Di atasnya itu ada alam namanya alam mustawa. Disitulah Nabi bertemu dengan Allah. Tapi Nabi tidak mengatakan disitulah Allah. Agak makna apa? Pada komakadaki, saya naik ke gedung Darmawan, naik ke lantai 2, kemudian naik ke loteng, baru naik ke atap. Di atap aku melihat bulan. Disitulah aku melihat bulan. Apakah bulan ada di atap? Tidak, itu masih jauh. Tapi di situ tempat baru bisa melihat bulan. Begitu juga Nabi Muhammad ketika di alam istawa, di situ dia melihat Allah. Bukan berarti Allah ada di situ, tapi di situ tempat untuk melihatnya. Itu penjelasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang dari Salafi itu mengatakan Allah itu bertempat di situ di aras, duduk di situ. Kalau sepertiga malam turun ke bumi, berarti aras kosong. Jadi kalau dikatakan turun ke bumi, berarti Allah tidak pernah di langit. Kenapa? Karena malam akan berjalan terus. Malam di Jakarta sudahnya itu, malam di Makassar sudahnya itu, malam lagi tengah malam lagi di Papua. Jadi Allah itu cuma di bawah terus, tidak pernah naik. Kalau dikatakan Allah yang turun, makanya itu logika yang hancur. Ketika mengatakan bahwa Allah turun di sepertiga malam, bukan Allah yang turun, tapi rahmat Allah yang turun dengan rahmat para malaikat. Sama dengan lampu, dia tidak turun ke lantai, tapi cahayanya yang turun ke lantai di saat itu, maka lampunya tetap ada di situ, cuma cahayanya yang akan tembus ke bawah. Itu yang dimaksud dengan lampunya sampai ke lantai. Begitu analoginya. Jadi aja tak ada no ibu Allah Ta'ala itu sungguh capek, Allah itu bolak balik. Ini logikanya Salafi yang keliru. Iya, di Sengkang ini sudah banyak, di Bone sudah banyak. Makanya saya bilang tak keterima itu penderitaan pesan guru tersaada. Ulama-ulama kita di Asadiyah, mago pijit tu melo mak guru makalilek, nama nasaro salama guru ta. Nama nasatu deh kagak gare-gare. Iya itu nawan ding yakutanan narik pria nama kanja amat yangan nama karo kanja. Siaga kan atau pandrita nama guru mancaji wali. Ni ke murid guru tak kerja Rahman modal ya mancaji wali. Semua 9 orang itu kan yang duduk bersama, semua jadi wali. Pasti dia wali. Ama kira. Iya kok ya minta curi belum tentu tahu. Kenapa? Siapa tahu majai mati kematian. Yang dijamin kematiannya itu selamat hanya ulama yang sudah meninggal betul-betul terjaga. Yo bahasa naku ya, login tengah maka mati cepat. Kan belum jelas. Iya. Ya kau sarubah menimakai kay baru ya kau sarubah ngako pa itu kadita kaluju tata sorang ibu kata lo umrah si kanto min bawa ngirewa. Iya, kau sarubah menibawa yang menimaya pita tidak. Janggot itu bisa dipelihara. Wad dia minyak naloro malampe. Bisa. Tapi akibatnya si dia tahu pandrita tidak bisa. Banyak yang menyalahkan amalannya guru, nasalahkan imak berasanji, nasalahkan imak baca salamat, nasalahkan imak taksiyah, nasalahkan imak tahlilamin, nasalahkan imak syaraku guru. Semua ulama kita lakukan itu. Mamiraja yang nasalahkan tu imam maulud. Saya cukup sedikit aja. Otak.
Aja nanda usah pakai dalil. Akan bawa nih, iya kumajai rumah maulu, iya majai rumah meraja, iya meraja, semua itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin orang yang melakukan ini jadi wali. Iya benar. Ya kini nak cecep Allah Taala mauli isi besarnya ya nadena nak jadi wali guru tak itu guru tak ada. Nadena nak jadi wali guru tak Abdul Rahman Abu Dalil. Nanya na jam tahu macan ni macan mauli latu Kalimantan, latu Pulau Sulawesi, macan ni latu Sumatera. Macan ni maulu, macan ni meraja, lalu masyarakat buruk matahlilan, maparasaji. Na jam mana? Ya kini jam-jam ngebit dan cecep nabi tak sebab Allah Taala. Nadena mungkin macam jadi wali guru. Kena cecep Allah Taala. Tapi kenapa dia jadi wali? Berarti itu semua amalannya disukai oleh Allah dan Rasul. Kita coba dengar balik, dia tuh sirote itu di mata kita meraja, mata kita mau durang kagak ulama mana mencaji balik, siapa nih gak? Jangan tak kecenga-cenga, masapa nangka buruk tahe. Jangan sampai barakahnya ulama ini tercabut karena kita tidak mengambilnya. Apa ada kata gaya? Mati maliwasa musuh tengana Andre. Tercabut barakahnya di tengah barakahnya para ulama. Iya, aja kita membela mak guru nang kemana mau guru tak, apalagi guru tak pernah Nasaruddin Umar kembali kasih itu luar biasa. Itu adalah satu kesyukuran besar. Pada kau nanti pakai Lailatul Qadar ini atau sekali ulama kita mesti doakan itu. Barakah nama guru telo di napat tu pitul labi atau pandita kau sengkan. Jadi itu pak dengan guru. Saya ketemu dengan muridnya guru tak masih ketemu. Agak nasab. Waktu naturu Lailatul Qadar dia mentor pak dengan guru tak pitul labi atau pandita disengkan aja tak petil. Sekarang sudah lapis kelima. Negara tak kiai Abdul Menius orang apa? Orang wajib. Anu geus guru tak kiai Abdul Rahman Abu Dalil kan orang wajib. Tuh sengkang masuk. Ulama sengkang ini luar biasa Pak. Ini tiap apa dari kak kita ngatang sengkang. Nasiran atau pandrita kita mai. Mati itu dia lu cilin aja mah itu 50 tahun pelihat tuh aja mana terima. Nang kemana mau ibarat kaya tuh sengkang aja tuh malu tuh presa lima. Kan begitu. Makanya saya itu tidak melepaskan, mestinya kita kembali ke situ. Yang saya ceramahkan itu amalia-amalia mana mau guru tahu parewa kami kahe. Ulama nang iya, ya mana itu na pakai to pandita na selama. Masa dia niat curi dalam aja nanti limelo kecenga-cenga dengan alasan kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Jangan. Nih guru tadi na kana sali Qur'an si bahasa saya. Ini tonya itu lipusah. Iya. Tahu makalnya itu kembali ke Al-Qur'an dan hadis pura takdir. Kita kan tidak pernah tinggalkan itu, tidak usah. Ulama dulu itu tidak pernah tunjukkan ini ayatnya, agak penasar. Jaminya, nasabakannya itu tugas masa payah. Pada betul lo botingnya, aja nanti takutan yang aku panas agak pak gamina sama lak goreng. Andre bawan nih. Aku tanam mana tin rumala lada tin rumala lasuna si agak lasuna apa? Andre bawan nih. Ulama begitu merumuskan hukum amalia baru jami'iyah. Aja nak kita lagi agak hadis kuno hadis dia bilang oh ternyata mamu ya lawan magalu piga nih nama lo modal selesai. Sekarang jamaah selalu bertanya mana dalilnya, mana hadisnya, sahih atau tidak. Dia tahu kan jamaah. Kan begitu. Tapi dia tahu apa saya kadi? Mamu lah nih. Ini saya wasiatkan ke anak-anakku yang dari Asadiyah. Itu penting. Saya termasuk orang yang sangat bersyukur karena cucunya Asadiyah yang mengajar. Dulu kan kayak Fathuddin Sukara alumni Asadiyah. Saya mengambil ilmu dari situ. Tidak mengambil langsung dari sana langsung ke guru tak kemudian ke murid-muridnya itu tidak. Tapi saya bersyukur bisa mengambil ilmu dari ulama-ulama Asadiyah. Begitu aja Pak. Apalagi di PWW lo gila dah. Muliakan guru-guru kita yang masih hidup. Tapi makumema tu Pak. Ia pun tua itu pandai teh madari dari jampang. Mati itu mati apa kita kejendak lebok bawang guru kita. Itu kan. Makanya pasang hargai pasangan tak, hargai anak, hargai keluarga. Ya kok kui boleh ajak tantri kodeta si puluh si bawa bijak-bijak tak. Kajadikan itu momen-momen yang paling indah. Kurangnya anak saya syukur kunang kawat tu makoman reki si bawa. Nasabangkan ang kawat tu matu melok kuman reki si bawa ya nade nagal. Maka gunakan itu supaya anak-anak kita akan mengingat selamanya bahwa saya pernah bersama orang tuaku makan. Aja anak yang manduk kilo na televisi lah kayak manduk ka dere kayak ini no pilala da kurang kena na cido pilala kamara ka cido lakuan dengan kayak no boleh disekarang. Iya. Ini yang hilang sehingga berkah makanan itu hilang. Iya. Ya biasa to mata pemelo mande no lima nang anak no lima nang ako nang kamana pi masulek ko tu nako mando nako mande si bawa. Mabila lah saya makanya barakah di napa aja napa turut dale itu malata.
Iya makoko ada gay. Manda ko dapuran mi cidi kekesi nak kadere cidi betul televisi cidi matangangi magim na toli timpu to pak bunuh to mato. Kalau runtuh pak anak-anak masa peda macam ni indok na macuri pandai anak letuk ko bali boleh na bawa diri. Iya na tiasa tahu dia macam mana. Iya, nasaba anak-anak boti, anak-anak jejel anak-anak didi anak-anak. Itulah kenapa Kementerian Agama membatasi umur pernikahan. Nasaba ia komalololak dai, anak-anak jejel anak-anak, ya anak-anak jejel anak-anak berarti anak-anak didi anak-anak, ya ko anak-anak didi anak-anak jejel. Lihat, itu kunci. Ini penting saya sosialkan. Sholat bersama. Aja nak kemana masjid kita harus sempajang. Nampakkan ke anak-anak kita sholat kita di rumah. Nabi itu kenapa Aisyah mengatakan sering saya sengaja menarik kain di paha itu sampai kelihatan paha ketika Nabi sholat itu untuk memancing supaya Nabi itu terpengaruh. Tapi Nabi tidak terpengaruh dengan itu. Berarti Nabi sholat di dekat istrinya di dalam rumahnya karena yang sempit. Kenapa kita tidak ajarkan ini ke anak-anak kita? Kita sholat di kamar ketika ada anak-anak kita, dia akan katakan, bapak aku dulu rajin tahajud, mama aku dulu rajin doa. Itulah kenangan terindah yang dia tidak bisa lupakan. Dan itu pembinaan karakter langsung ke anak. Ya, ya ketulima HP ini makna. Di semana urusan nato nampak di wetangi ano ko Kalimantan purin na sepeda yan ko Surabaya nampak di sini yan ko boleh angka yan ko jupan na di utu na padahal laki-laki na jamba-jamba din isa. Kan banyak itu. Kemudian saya wasiatkan akibuaki amala ia makanja ko cicam ni ijamah na din apa aja idolong pahala lemba kimatu polerita nasi wadi ia tidak sudah di alam kubur tapi pahala terus mengalir. Jangan fokuskan ibadah yang tidak bertambah pahalanya. Karena kenapa? Kubur kita pendek, ibadah kita susah khusyuk, banyak gangguan, maka bikin ibadah yang bukan kita yang lakukan setelah. Cicem ni ijamah imon rinah tulit tamah terus aja na ijamah pada pangkapula. Ya sange tahu sogi, ya kodena kareso watak kalian na puli ini. Ya sange tahu macet tuo, andena na sampaja na tuliang kamu palari pahalan. Ini yang banyak orang tidak tahu. Mega tahu macam ni masa padal le tapi dia macet tuo. Magai, napa si bulu mana mi warang parang na pulino na masalah. Ad-dunya masratul akhir. Ya tulino ad-daratan na surga. Berarti lino nara bolata kendo uko suri mundo ya kung kapak dara uko midarat na nataro tanan na di natilaw bolana ya tiasa pak dara sigilingan mo tangan tabahan jadi nang kapak dara uko midarat na nataro tanan na di nang kanaparewa ila bolana berarti di nakunay tapi agama nana ya ko ang kataw mapasitul warang parang uko milino nataro di nakiring ila suri mundo ya natutaw di na macatuya macami masaparan bikin etis sang imaga sejak na nalupay kita otomatis na degaga bicara lino atau tangkali dega kinetis sang imaga sejak na nalupay kita otomatis hari ini mungkin orang menangis ketika kita wafat tapi besok akan berhenti tidak akan menangis selamanya ia kumadai cengi makarang kita labai atau kajak ia kumbas sakit masike ia akan asa tahu mati ni tahu sakit ya kumadai cengi aku pada taruh atau maka dua kanjak payani tapi ya kumega rampe-rampe majai sarai agan asa tahu to salamat na tegar aga mana na bu degaga angka na atutungan iko degaga buko tapasagi ulawangi itu salipang pakai degaga sebenarnya perhiasannya wanita itu semua sembunyi dia itu gaga pita anting sembunyi kalung sembunyi foto maka licuk dia itu gapita di subuh mana itu perhiasan nama kurai ulawangnya kue rantai na kang ilalang anting-anting na ilalang ipoto nila lato iya makapay sa liwa man rantai sa liwa ulat to isa ka kilo itempele ko yupo majijiran ako ang katoni ko lang kasi ko ang katoni chichi na si sapu-sapu ang katoni matemple ko katoni ko iya ang kaikla jolo iya makanya upasan dia itu gagal pak dia gagal tanam nawi gagal
Maka dana puji ka alak ko de kaget. Mapasipulong ngalawang idi na pasipulong imate ti matu bini mo rin malit. Manasa namasa ya din na bayini kumatik. Tuki lagi melo mabayini palay kumatik. Iya, mo idi arwane makoto. Maka dana puji ka bayini ko na puji sani. Ketika mati mungkin meninggal hari dia akan menangis. Besok menangis 3 hari dia akan berhenti. 1 bulan ketika mengenang hari kematian dia akan meneteskan air mata. Pasang status di Facebook, sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan kami. Begitu cepat tidak terasa. Angka duda yawa makomek. Sabar kiku nasa makasih. Yenyo. Kan itu. Semuanya akan dilupakan. Agar nasa gurunta. Wija-wijamu muran nonga buta ciwali ko. Kaulianmu muran nonga buta rapat. Anak tak, angka anak tak kiri lo Jepang masih sekolah tak kiri lo Jakarta. Kapan dia menelpon bertanya di sini Mukimas? Tidak pernah. Ia minat tadi pokok cap ini. Angka kirimannya letup SMS mani. Alhamdulillah terima kasih angka kiriman. Tidak pernah bertanya. Ini tuh makopai, 5 kilo pengajian, sapari seramiras, mereka kanaiki akasiaga kasiareki buruk atau motor tak ia mati dalam 1 tahun, palingan 2 kali. Ini lagi mapahami agama kedua di rumah masyarakat guru si tahu, apalagi anak tadi enak paham agama. Namun awal kan, angka gaya pun naik kira-kira kau degagan tanya di bawah, mana sakit? Merasa itu saya wasiatkan ini Pak. Nah sama dia sadari tahu. Mereka tahu dia macam tu Pak. Macam ni apa sih dulu dulu. Dia tinggalkan semua. Dia tu gagah. Isa lain lagi biji-biji mundi itu cakap. Jama-jama mati. Ini nak tahan yang kagak Cina yang tempat belum dia meki beli dohir ke disi di juta ya ketani. Si ratus aku dohir ni mak dewe kepala lima padahal di juta gitu. Nah seke pengalin. Demi agak melu pasipulong yang kenal dia ngangka anak namona nawanawaya sisan na mati dia gak seperti palak agak yak tunay ko dah acila kapay di ko dega gawak kapat ko asadiha acila maka pala korangnya anak ko nonroy kamara malulong ni pahala masempajang ni anak malulong ni pahala masikiri ada malulong pahala matinroy pakto pala korangnya malulong ni pahala tempat yang kita siapkan terus mengalir. Ia naruyasan tahu macam jatuh. Nasabah mati di nadina pada lari pahala. Iya. Aja na kalau umrah maloliso. Tapi kata lu si tahu, baca ini. Cican na jo kasih tahu. Pemiki jo kasih tahu cican na. Magai. Umrah itu ibadah pribadi. Tapares saya apa salam sebelum jok kaki. Nomor si dipakai yang melo ibawa. Nomor 2 masuk mo basakat na di melo ipakai lo umrah. Yang ketiga dito gaga andre haratan. Yang keempat dito gaga tau tewas salah. Ya kung katau tewas salah kalau syari nabi ta ganasa nabi ta la yakin lil muslimin ajah juraha ko salah salah ya ko nali bang italu masudi musewa pada berubat. Wasakar ko nasa nabi. Macam ni ko ka baik Allah malah baik maka di Allah taala la baik Allah dega gamul di kolok ko na cari pemana mo bawa. Lebih bermanfaat 38 juta atau 40 juta kita masukkan ke pondok tahfiz, kita masukkan ke pondok-pondok pesantren. Kenapa mak bangun nongroi anak-anak yang sekolah? Ilmu itu pahalanya mengalir terus. Mati tanya anak tak penerima denun, tapi ada orang yang terus mengirimkan pahala. Yang mereka mi umrah 40 juta. Ya kau dia terima umrah man rasa tapi kau terima pahalanya terbatas. Selesai umrah dia namun kita tamat. Nasabah cicam ni lari pahala ia mikui jam. Selesai dikerjakan stop. Ya kau sisa bu pahala talolong ia mikui bawal pasuri mondi. Tapi ya kau tawakal kami maka dia akan mengalir sampai dunia kiamat. Itu dia yang pahami tahu Pak. Jangan sampai nikmatnya berumrah melupakan ibadah sosial. Magi Nabi Musa ni tahu aku Allah Taala karena ibadahnya sudah sholat, sudah zikir, sudah baca taurat, sudah baca ini. Tapi Allah mengatakan itu belum istimewa. Kenapa? Karena dia belum bersedekah ke hamba-hamba Allah. Nah sebab itu sampainya untuk alimu Musa, yaitu kuasai untuk alimu. Mana untuk hamba? Belum ada. Maperingat anak itu lima logisi lo Pak angkat tahu Pak tadi kepala umur pada lantai sila surat ada gagal ke napun. Made na lini rugi na paki modal na paki pasti korek anak liwat adrena palana daripada kita bola balik ke situ. Dan umrah itu ibadah sakral. Kalau saya sebaiknya dilakukan sekali hanya 2 kali lah. Dalam hidup ini 3 kali paling maksimal. Nabi potensinya umrah bolak-balik, tapi kenapa tidak Nabi lakukan? Karena dia ibadah sakral. Kalau ada ibadah sakral itu dilakukan berulang, maka sakralnya akan tercabut. Magi Pak, boleh contoh. Magi Idul Fitri, Idul Adha, nama rotai malam, nasabah kedua misi tahu.
Kini minggu-minggu teh malam pada sila ada mau di teh melang. Iya. Apa makanya iya to mau pak gue dapi mau biar leparang ini. Pokoknya ya maka subuh dia. Nala baju tu nama itu mau baju baru. Kata beri Allahu Akbar, Allah padahal dia nak puasa. Iya. Padahal wajib puasa ibadahnya itu sunnah. Tapi kenapa dia? Karena itu ibadah sakral, karena hanya sekali satu tahun. Seandainya sholat Jumat, cicet mesti tahu, penoto masih kenapa? Karena dia sekali. Maka umrah itu bisa sakral karena dilakukan tidak berulang-ulang. Dia pada nikmatnya orang yang berangkat pertama dengan kedua, ketiga. Itu pasti beda. Kenapa? Sakralitas ibadah itu penting. Si jangan lebih dulu. Dia tu baju apa jadi? Kenapa si jadi? Kemudian upasang ini itu tadi saya mengatakan mesti engkau ibadah makruh. Cicem ni jama, ada rumah pahala. Sebenarnya kita yang kumpul di sini, angka masih dah kadui, nak pakai ada, menyiapkan makanan, menyiapkan minuman. Tersekami cedek, apalagi ya, 40 sona 40 wanita nasa nadita, napa capu yaitu Andre, wai rinungi tago icican. Selama orang itu sholat, maka kita selalu mendapatkan doanya para malaikat. Iyalah tu barakan atau pemapan. Makanya kau engkau cara maka usahakan nangka andilta sedekah. Mestinya dia Pak Irumbai aja nanti pas dia nang di Pak Kota tahu iya ro tahu angkai bawa dua. Iya. Aja nanti pas dia nang saya ada kampung saya tempati Pak Bucerama, dia gak akan pas dia panitia. Tahu ini bawa ro tahu angkai, napa sisele ke sedekah. Nah saya tadi angkai ya bawa boleh bola aku kalian lam sisele. Di nandri cindi yang nalar kasih lar jadi masih dah yo pwede mak bagi nandri tayali dua. Kan begitu. Dan ingat Bu, itu bukan makanan halal, itu haram. Mak bagi kue kota itu nata ada dua, itu haram. Namanya haram li ghairiha. Kalau haram di zatiha bendanya, darah, bangkai, anjing itu haram di zatiha. Ya kok haram di ghairiha, halal benda tapi prosesnya. Cik di minalengi tahu tapi ya alai dua mak ada kalau angkat tu macam. Cik di tu kan bawa rewa tapi nak palit isa. Makun raya dia sama kuaro. Dia tu nak kuasing. Oh punya lupa pun atau itu. Oh malam mana makan jak mana. Kanjak mana ni dulu ko nega. Masih rime menimali dia. Hati-hati. Ia na tukunan ri anak ibawa rewa maka dan anak irenon maka dan meki pandeng anu deui nak baraka ibawa rewa sila dak ki doang ni jadi nama deceng anu halal lagi madari matak tamu apalagi kok di masalah ini kullu lahmin nabatin min haramin annar auladin kata nanri lah kay den may madeceng uli masumpa patin din bayine man ri man kalinga pangaja magay anu masalah aja dia na capu dali halala na pangalata alayan rin ako mati. Akapitu macam ni malaikat ya ko dinalaga pasti mata sara. Ya ko macam ni malaikat na dia mau pagala na runtuh maka akan mengalir air dari ujung punggung itu sampai ke sulbi seperti air es. Itu tanda bahwa rezekimu sudah tertutup. Ajak termasuk semua ditakdirkan. Dia tulis pertanggungjawaban Pak. Angkat tahu di palapakarawang nasi di kemisi. Dijamu makan daging pun nang kay sina magboro nakare ikan itu dari melolok dia daging dia pulang ke rumahnya darat na tahu nol nan lepas sepi di pelapar rumah na tahu nasili kemis 500 itu tertunda tamu suruh karena meminta pertanggungjawaban mencari pemilik kebun itu di padang mahsyar di pelapar rumah magapai di lasin na tayo jamu bawa rambutan yang rebawa pamuli capak na pasal itu capak na pasal macu banasa ngalin. Iya. Tanang mo na way. Aja na isa na lino, isa na nabawa sekal, ipamasang mo ko sekal. Tau cibi isapa, muli siya susiban ni detarun. Nasinin na isa na lino ang kamanang ko para mas. Mapamuli to mati pamulang lagi to mati pacapuran.
Ya ko si di sangkutatan atau isi di sampa. Rek jin agana sa nabista 5 sabu to malalangi lomon din akong dabi capan barisan mo. 3 sabu to malalangi lomon din akong dabi capan barisan mo. Ya kung ka mas alamu dengan satu orang berapa ribu tahun kau menunggu untuk masuk di sisa. Makanya agana sa nabista usahakan na diga sangkutan mo mati. Ya kung ka tahu mati nang kainran na aja mulom ay ko diga tanggungan. Kenapa? Karena itu akan tersiksa kelak untuk mencari kehalalannya. Salamat ko lino di mo pamurus-urus memang. Makanya kung kainrat tak angkat papinrat tak pada nah halang kita masuruh. Ini kata salah paham. Ya kung kataw makadang kainrat na yano ko ya nasa deo. Kung suri mo dito magpasilolong. Tahu dia na paham niya. Magay, inrat papinrat dua-duanya menghalangi orang masuk surga. Iya miko inrat ditajam yang lima kemaja, ya ko papinrat ditajam kita kemaja. Dua-duanya tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali selesai. Makanya maka dia Allah Ta'ala fa'antasaddaqu khairul lakum. Jika engkau maafkan, engkau putihkan utangnya, itu lebih baik bagi kata Allah. Itu Al-Quran. Makanya supaya dia nasisa kumati usurimun. Yan ang kataw makana dia. Kung usurimun dito paslang pasilolo haman rasa dosa. Iya. Pada kung kataw, idi malyangitike, idi punadui, idi malyangitike, tapi rotike elena makatangiwi, dia na tuyo tama na sa paan kakoro. Agay pau bikini usalasaikan memang. Makuti itu mati usurimun. Makanya kung kanita nindra tawe tato ka banyati tawasiat kanyo kona aga ta kurang yana ta enak kita tiyan kurang nindra jadi 5 juta iya kona waja ina halal tapi ya ko denu lempaja iu halalakan supaya dena halal ka mata kusulma aja mau ta kudangi ro mindranya di tengah waja iya na posipa asap makan jasa ya iya tapi mesti kita niatkan memang kapangulo ko po halatala po upin rani umantu iya ko na waja utarima ipan ya ko de na waja uhalalakan supaya dia halangi ka mati surga itu kunci enaro nasa po halatala wa tasaddaqu khairul jika engkau putihkan itu lebih baik bagimu kata Allah dia nasisa makanya saya wasiatkan bahwa hidup ini Pak kita bukan mana dalam. Iya. Napa niyan ka barakana aja tak susah. Nabi ta makada. Ya kunindra kita di berapa dia pinjam, dia tidak bisa membayar. Si tangingnya tuh pas sidak kamu susah. Ya ko 5 juta di tadi ratau na dati waktu na wajah dina wajah 2 juta si tanging pas sidak kata susah. Makanya angkat tu tau makin rangang dina, dina rewa ya tu dina parewa padahal ka dina ya tau makin dia tahu bangsanya dina wajah indra. Nama kamu ga dina magro dina me wajah sengaja ditahan supaya kita punya sedekah di hadapan Allah. Iya. Makanya itu sahabat Nabi tak pernah pinrang yang ini Nabi teh wajah kan pakai bui jolo mari nasa namanya apa kerja kau lolongan pahala yo pui di to si salah nah tapi kata orang itu tahu minra pak mata cika ya mina makanya bicara aku jolo teh kumat di season ini wajah ini jadi masalah kanya usahakan yang terakhir saya wasiatkan karena ini perjalanan hidup usahakan ambil hikmah Isra di sini ada temanya menguatkan akidah dan keimanan sempajangnya na jagai tepat nasabak sama tepat itu sempajang jika keimanan itu kita sudah jaga insya Allah akidah juga kita akan selamatkan makanya upasani 2 papasang namo magare patak jam-jaman dinota kodale mota sapa papisau itu tapi sempajang magai iya tuh sempajangnya punana dalle ye wasiurusu iya tuh jama-jamangnya dalek ni sapa aja na gara-gara mas sapa dalek mau lupayu balik kue dalek may katulin na sampaja gara-gara mapalu nasa mari pakai mapalu ay yasa na mapalu ko dalek ni musapa ya ko masampaja kalau ko siluto kuna na dalek para kamu salay mamuruso emi dalek gara-gara dalek musapa tak balik ka kan begitu jangan sampai kita melupakan yang membagi rezeki gara-gara hanya mencari rezeki tak salah kita yang kedua jangan sampai menggadaikan sholat hanya karena persoalan kecil. Makanya maka digurutah usahakan kita sampajangin mator aja naik mator bisa sampajang. Iya koi ko mator sampajangin may pitu asara sampajalor. Tapi aku sampajangin mator pejana tamu buat isinya. Tunduklah pada sholat tapi jangan menundukkan sholat. Pak itu sampajangin nilainya oke itu mak dekit. Iya, namo magai kan na amalak tanasa guru tako di mas sampaja. Dia nanti kan nilai dikali noloman. Karena sholat itu satu, yang lainnya nol. Puasa nol, sakka nol. Ya kalau puasa mas sakka ni mas sikir ini mengaji ni nol tambah nol tambah nol tambah nol. Nol.
Nah mau sisa buku nol tambah nol tambah nol tambah nol tambah nol tambah nol nol. Tapi yang kesempaja ke musik di sini tambah nol 10 mengaji ke sini tambah nol siratin. Jadi yang kemana ngangkatnya tidak sah as-salatu miftahu kulli khair. Ia minta muka sini nanti dicemuk nah sama sempaja mau mudah. Iya. Kan itu. Dua itu kok gagal Pak kayak 5 rukun Islam kan, syahadat, salat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Ya kong kagak ya katanya. Dia tak haji belum jatuh. Dia tak puasa belum jatuh. Dia tak pasu zakat belum jatuh, tapi syahadat si bahasa pajak. Dia nalak gaji dia pasti uang. Artinya nilai hidupmu tidak ada ketika syahadat dan salatmu sudah hidup. Itu kunci. Jadi komeki mata keniru itu kunci. Penutupnya ada upasan nih, pesangan Nabi Guru Presiden Republik sebenarnya sudah menyampaikan ke saya. Enak jamai sempajangnya sesuai kemampuanmu, maksimalkan memang sesuai kemampuanmu. Nih semua pun nih maka resiko nih maturi itu pak kuliah. Nah sabah alin nama tuh balik kota pak, ia mimelo kita pengalatan hati nuluran na atai mangolo di kuan. Ternyata suku na sempajang karena yang memberikan keimanan itu adalah Allah, yang membolak-bolakkan hati manusia juga adalah Allah. Jadi aja tak kena itu bangunan supaya tidak tajaman. Magai kopi Nabi tamatu adalah alim billahi pasukun ibadah. Ya apa tidak jamin makanya kita mak dari jamak sampai perlu dia sampai sunah bawa dia Allah boleh aja nak mana masih Nabi ampar ni sahabat la tajal buyut aku maqabir kalau boleh aku baca kibu lagi bawa dia sampai sunah. Makanya aku pergi masa penjangis tak pare Allah boleh tak kopi boleh masa penjangis sunah. Pergi masa penjalor pare Allah boleh sampai sunah. Aja nak mana masih jamak meki mengaji lewat Allah boleh aja nak masih mengaji. Kecuali menunggu waktu di masjid aku masih mengaji magai dia masih orang barak. Mereka di malaikat bola tapi mereka setan. Yang itu nak kadang kita jumpa cengki uang bola mau ngomri matin mau ngomri mantra dia ngomri mantra sia itu ditegur sahabat karena sholatnya di masjid. Iya kita bawa reba makil tuh bola tadi mereka setan apa kita ami pacume men itu mata ramah tuh tiga orang ini kayak malaikat na yan ang orang yung nama gampang matin mereka malaikatnya iya itu tangga na malaikat. Ya kami misang makanan ke malaikat, maka dito pandite kami misang kan na malaikat, ya nama gampang matin rumah tamu ko pigaw ko dece malaikat ya tanya setan. Tanya setan malaikat ya kayak betul masih kini suara. Wih makumu macam ni tak dia nak bawa bilang-bilang. Tak dia nak share di rumah. Kenapa? Karena orang yang berzikir didatangi malaikat bersatu-satu. Yang kedua kapan? Ketika kita membaca Al-Quran, napi telulan Pak baca, wih sigaru-garu di mata. Kenapa? Karena para malaikat itu berkerumun mendengarkan ayat suci Al-Quran. Kayak betul ketika sholat Jumat khatib naik di mimbar dia dulu tahan cakar dulu kenapa? Karena malaikat rahmat sudah masuk ke dalam masjid. Mana lagi ketika di subuh hari gampang ada matin romatan karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu kayak kasih waktu cakar dulu ngarekom kali untuk cara karena malaikat juga ikut di majelis ilmu. Makanya mereka cakar iya kan tapi magi lo pakandana ko la rondami letu sumu tati talu dia cakar dulu bahkan angkat sandala aku dicilin na cipi pacipi sasa do cilina dia dapat tidro mabe karena malaikatnya jauh nareko angka bola tonroi dia namai matin rumah tangga itu tandanya jarang malaikat di dalam rumah ina tu nak kada guru tai tama ka bola mo dia juga hawa-hawa malaikat karena panas perasaannya itu bisa dideteksi namo maga palana cuaca ko tu saliwang ina tu tama masih namo dia asin rasa sejuk langsung magai karena di situ hawa para malaikat. Maka apa itu yang nang kamar aja orang ini ciamat rumah teh puli lala makan latu tanggapan di mati rumah dan itu setan ini bola apa ini mato maki buah boleh pasigaru kamar aja sebawa WC ya tak buka WC lari tami kamar aja setan itu tama WC Allahumma inna al-khubsi wa Allahumma inna uzubillah al-khubsi wal khaba'is masuk setan lari di kamar itu gitu lajak si kamar mandi itu masuk ke sisi tangan ketika ini mato maki buah setan ke kamar ini mato taruh ini kan kena semalasan aja ustaz mulai beli bola bola setannya beli bola aku setan na WC mesti bola kan begitu kalau aku tak buka imat kan udah enggak mampasa setannya pilala kamar aja betul betul nah sebab lagi ini mato maki buah nonro ayo kalam Allahumma bikilakum karim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk doa halil ieu tu ampai ogi orang wajo orang sidrap orang pinrak orang bone orang sopeng narek pomelo itama ramalang napa bayi ni anak ya kan? Nanti dekat Ramadan itu baru menikah. Kenapa? Supaya nanti di Ramadan juga kan sebelumnya itu ada ziarah kubur. Di situ.
Sebelum berhubungan juga pengantin baru disuruh ziarah. Agak gunana. Sebelum kau menyentuh istrimu, datang ke kuburan itu, doakan ulama, minta keberkahan kepada Allah sebagaimana diberikan itu, supaya nanti anakmu ada yang bisa jadi ulama atau bisa jadi wali. Itu kuncinya. Tanya kiburu sembara nalawi. Kiburu na nenek yang robat tayo nasa uke nenek ubat tala ada biasa ya aja nana talo siaga ya rodo. Iya, kuburannya para ulama yang kita ziarah. Kenapa Nabi dibawa ke Baitul Lahmi? Kenapa Nabi dibawa ke Bukit Ursinah? Itu pesan bahwa tempat-tempat itu punya sejarah di mana para nabi pernah di situ berbicara dengan Allah. Nabi Isa di situ dilahirkan. Jadi itu onrong-onrong. Makanya perjalanan itu kalau bukan dari masjid ke masjid, pindah dari rumah ulama ke rumah ulama. Kalau tidak dari pondok pesantren ke pondok pesantren. Iya. Jadi itu kuncinya. Jadi mestinya perjalanan kita itu selalu ibadah ke ibadah. Ya tona tu apa yang makna Nabi ta? Umatku adalah umat yang terbaik. Dia nagaga caukan jai umatku nasabah nasalai si dia cek untuk menuju ke kebaikan yang lain. Kayak gaya roh. Selesai masa pajaloro menuju ke asar. Selesai asar menuju ke maghrib. Selesai maghrib menuju ke isya. Selesai isya menuju ke sholat subuh. Dari sholat subuh lagi menuju ke duha. Ya nariasa sampai tepat tuh. Yaitu sujud pacapura masa pajaloro nia kamneman ni untuk masa pajangasara. Jadi kita berjalan ke mana? Tetap menuju ke sholat. Ya kau mati kau pasai, maka kita akan menemati syahid. Kenapa? Karena kita sebenarnya menuju ke sholat cuma melalui proses kemana kita berjalan. Ya nanti nak kereta pandrita usahakan nih. Lengi tu niat mas sempajang, lengi niat nelo mas sempajang. Ia kau sujud pacapura kau niat nelo mas sempajang. Ia kau katak berek kau niat sempajang. Itu beda. Ia kota putus si sampajata cedela dan itu kegayasan pura di madrasah sampajalor assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi terputus siaga miman nema sampaja paling tinggi 5 menit. Tapi ia kau sebelum madrasah pada saat sujud terakhir ia toka memang niati untuk masuk pajangasal. Kalau kita meninggal maka kita akan meninggal karena menuju ke sholat. Ia tunasa Nabi umatku adalah umat yang terbaik. Kenapa kita bisa kekal di dalam surga padahal umur terbatas? Pahala terbatas karena niat melakukan kebaikan tidak terbatas dan semua niat itu diganjar pahala oleh Allah. Ya natuna sabari kita kekal di dalam surga. Jadi sungguh sangat rugilah daki nareko deni niatan dari sholat ke sholat. Makanya itu sampajangnya ditutup dengan 2 dari sallallahu atau sifat dari sallallahu abiyah. Kenapa kita salam? Orang salam itu cuma 2, ketemu dan berpisah. Salam ke kanan karena kita ketemu dengan waktu berikutnya. Salam ke kiri karena kita melepaskan waktu setelahnya. Aja mulah pesangi jolo waktu kode penapura musambung waktu sebelumnya. Ia nariasa sampajat kemapet. Ini yang penting. Mega apa tuh nasa tes sampajat tempat tuh cukup cengan aja itu bukan sholat. Itu tafakkur. Tapi mesti di dalam hidup kita ada ibadah yang tidak digerakkan dengan lisan dan juga tidak dilakukan oleh anggota tubuh dan juga tidak bisa dihitung pahalanya. Angka makasiyang mesti atin si sumpus si Bapa Allah Ta'ala tanpa ada ucapan di lisan. Agar nasa Allah Ta'ala dalam hadis qudsi bahkan ada hadis yang mengatakan kalbu yang paling dirindukan oleh Allah adalah kalbu hambanya yang terkoneksi di saat orang semua berbicara. Si puluh-puluh makoma bicara cara mana tahu, tapi kalbu kita terkoneksi dengan Allah. Walaupun kita duduk di tengah orang yang ramai, itulah kalbu yang dirindukan oleh Allah dan hambanya. Bacaan Al-Quran bisa diprediksi pahalanya dengan 1 huruf 10 hasanah. Salat bisa diprediksi dengan berbagai macam keistimewaannya. Zikir yang dilapaskan dengan lisan bisa diketahui manfaatnya. Tapi zikir qalbu yang disebut dengan tafakkur tanpa menggerakkan lisan, tapi merasakan kehadiran Allah. Bahkan kadang merasakan berdua-duaan dengan Rasulullah atau para wali-wali Allah. Maka itulah orang yang dirindukan oleh Allah kalbunya. Biar bukan di dalam masjid, mungkin dia duduk di pinggir jalan, mungkin dia di sawah, mungkin dia di danau, mungkin dia di pasar, duduk sambil menunggu pembeli, tapi kalbunya berdua-duaan dengan Allah dan Rasul. Itulah orang yang diistimewakan oleh Allah daripada yang duduk di masjid hanya menyepes.
Tapi dia tuh ada kodi. Saya tidak bisa sebut ibu macan. Kemudian Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu sholat. Jadi Nabi tak oleh Mekah lo ke Madinah, disuruh masuk pajak ke Madinah 2 rakaat. Selesai sholat di Madinah, dibawa ke Gunung Sinai, juga disuruh sholat 2 rakaat. Pura pima bersalah Nabi tenakutan, maka ada onrong lagi Jibril, maka ada di sini Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Dibawa lo gunung, dibawa ke Baitul Lahmi, masa pejati Nabi tekur, dan masuk ke Masjidil Aqsa, justru Nabi jadi imam. Nabi teman jadi imam, seluruh Nabi dan Rasul itu jadi makmum. Dan itu kan orang mati. Bayangkan kau ke iman atau mati makmum. Namanya begitu. Nabi kan sholat dan dia jadi imam. Pertanyaannya, akan dia pengen terima Nabi tak? Nang kami mana sempajan najama sebelum berangkat. Coba. Kan Nabi sholat. Coba. Menjadi imam. Berarti memang Nabi itu sudah ada sholat. Kemudian buka Al-Quran. Yang hafal Quran kan jelas. Nabi Isa ketika ditanya, apa katanya? Aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Yang kedua, Maryam sholat di dalam mihrab. Nabi Zakaria, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, juga sholat di dalam mihrab. Nabi Adam juga sholat, Nabi Isa juga sholat, Nabi Musa juga sholat. Sininna Nabi masa zaman. Bahkan Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti sholat bukan ibadah yang datang setelah Nabi Mi'raj, tapi sholat adalah ibadah ada pada saat Nabi pertama sudah diutus. Angka memang nasampaja, makanya najama memang ni Nabi tak. Tapi kenapa setelah Isra Mi'raj itu dikatakan perintah sholat? Nasabah untuk umatnya Rasulullah baru turun perintah sholat untuk umatnya. Nasabah nilawi Nabi tak. Nabi yang minta itu. Jadi Nabi itu milawi sampai jatuh. Saya dapat itu satu penjelasan guru Ki Jadul Muin Yusuf Presiden Rex. Maka dia Nabi tak minta mana rupanya sampai jatuh Nabi. Gerakan atau malaikat engka malaikat atau masuk ke langit pertama, ya ke langit kedua rokok to si mapamulai pancaji letu kama dino to rokok si rokok na masuk ke rokok. Di langit ketiga dia hanya mendongakkan kepala ke langit. Kemudian di langit keempat ada yang sujud, kemudian dia ada yang duduk. Makanya 7 gerakan sholat itu 7 gerakan sesembahan malaikat kepada Allah di 7 lapis langit. Ia narolin daun Nabi tak. Ia tu apa yang sujud itu ada 7. 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut, 2 kaki. Jadi itu sampai janji nalamanat itu nilawi Nabi tak gerakan sholat yang kita takbir apa itu diambil semua sampai jangan memang tahu malaikat, dan itulah yang membuka pintu-pintu langit. Kemudian tadi sudah dikisahkan oleh Guru Ustaz Abota bahwa langit pertama ketemu Nabi Adam. Magina Nabi Adam, dupai Nabi tak. Nah banyak Nabi Pak. 24 Nabi dan Rasul. Kenapa Nabi Adam di langit pertama yang istimewa? Itu untuk menggembirakan hatinya kata ulama. Nah sebayur Nabi Adam boleh kasih surga ya dempara pelok kulino. Agama maginya dempara Nabi Adam 2 lasan. Gara-gara ibelisi bicik salah-salah. Pak maka ibelisi nanti memang dia sepong Allah Ta'ala ya roh hudi yang Nabi Adam tapi makokan apa laba nih. Nabi Adam tidak konfirmasi kayak Allah, langsung dia makan karena berkat ucapannya iblis. Agak nasab, dia mungkin berani mencatut nama Allah, padahal iblis itu mencatut nama Allah. Mega tahu masalah pejabat gara-gara itu. Masa boleh kasih untuk bosnya, ane gereja dek padahal dia. Ini, iya, ini tuh mega solangi bupati, Pak Bici. Yang kedua apa? Istrinya, Hawa. Dari situ rayuan lembutnya makanya Nabi Adam mengambil betul. Iya, di 2 tuh bahaya pernah dia kita orang. Pak Bici si bawa, iya kue si depet. Itu bahaya lah. Jadi ini tuh nak kalau kita si dendre itu tuh nawa itu ngangila ada bicara makun ray. Pak itu makun ray ko nang kalingai, na tadi mojok gare. Nah semani gare yano. Ya kulit teh imantu maka maga payano gare. Masa nih lihat itu tapi dia tahu nak ibu-ibu aku dia tahu syak. Kemudian ia kau angkat tahu diturunkan derajatnya ziarahi dia kepala desa apa aja manci kepala desa loki bersilaturahmi untuk mengobati hatinya.
Sahabatnya itu mulai banyak yang hilang satu-satu, tapi kita merapat dekat. Iya. Ya kocama mencaji rakyat biasa, loki silaturahmi. Bupati mencaji rakyat biasa, loki silaturahmi. Tapi ya kocama mencaji bupati jamu Allah. Kenapa? Nasabak menremui orang kaya yang bangkrut datang ke rumah. Gembirakan hatimu. Karena orang kadang ketika dia menanjak naik itu biasa-biasa, tapi ketika turun sama juga orang naik gunung Pak. Ia kutuka itu butuh tenaga banyak, tapi justru lebih banyak tenaga yang dibutuhkan ketika turun. Makanya kau tahu jatuh, oh hati-hati. Itu harus digembirakan hati. Magi namanya kata bunuh diri, karena di situ tidak bisa dia tahan. Kemudian naik ke langit kedua, si runtuh Nabi Isa, si Nabi Yahya. Manusia dua-duanya tidak menggunakan logika dalam penciptaannya. Nikah. Nabi Isa lahir tanpa bapak, hanya ibu. Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Paja ni macarepa benena Nabi Zakaria nak tampu kemopi Nabi Yahya. Agama nana. Jika manusia sudah angkat tangan, ambil air wudu atau sujud, maka minta kepada Allah. Yang mustahil menurut manusia tidak mustahil di hadapan Allah. Itu pesan. Namo mak kada tahu wedena mungkin angkat tahu jaji de gaga ambok, nah Allah akan nampakkan karena salat. Nabi Yahya, kenapa? Nabi Isa kan ibunya kan salat di dalam mihrab. Maryam tuh dia minta di mihrab, makanya diberi keistimewaan. Dia lengan-lengan dari mihrab, langsung dari Allah, wa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kan jelas. Nabi Zakaria mendapatkan keturunan namanya Yahya juga karena dia sholat di dalam mihrab. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kemudian dia minta, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itai kokoi mihrab itai mengilau. Makanya imam itu tempatnya disebut mihrab. Makanya imam yang disuruh berdoa. Jangan makmum. Imam nih karena tempatnya yang tembus. Di rumah kita bikin mihrab, silahkan. Disitulah kita berdoa. Ulama-ulama seperti Guru Kiai Abdul Rahman Ambodali itu ada mihrabnya. Guru Kiai Abdul Yusuf itu ada mihrabnya. Kiai Haji Maimun Subair itu ada mihrabnya sama. Kenapa? Karena di situ tempat berdua-duaan dengan Allah. Yung pwede menerima sampaya kendro-kendro. Bawa sujada ngeloko sampina kadere kata ko kadere tu dato loko sa din gulukasin kata ko sa din gulukasin hari kilo lamari de gato lari tamak kamara maru kata ko kamara hari kita ko kurang de gato pro mana siguro ba sampaya. Padahal WC kita bangun sampai 30-40 juta hanya tempat buang kotoran. Tapi tidak ada tempat berdua-duaan dengan Allah dalam beribadah. Maka kenapa doa itu susah tembus? Karena kita tidak membuat tempat istimewa untuk bersama dengan Allah dan Rasul. Walaupun semua tempat bisa ditempati sujud, tapi mestinya kau buat tempat khusus untuk memuliakan dirimu dalam saat engkau berdialog dengan Tuhan. Bukan hanya memilih pakaian, bukan hanya memilih momen-momen tertentu, tapi mesti kita memilih tempat yang istimewa juga. Iya kung ketemu tak istimewa, dia mungkin tempat tu dah mau kubanrin nak dia. Dia mungkin tempat tu dah mau pusat dia bulukas. Tapi kita akan bikinkan tempat istimewa. Begitu juga ketika engkau ingin berdialog dengan Allah dan Rasul, buatkan tempat istimewa supaya kau tidak terganggu. Di situ kau bisa memohon. Itulah barakah yang disebut dengan mihrab. Cuma jarang kita membuat itu. Setelah itu naik ketemu Nabi Yusuf. Jadi akan naguri Nabi Teko, Nabi Adam. Nabi Adam itu Nabi sudah belajar tentang tanaman dan tumbuhan. Nenrekku Nabi Isa dengan Nabi Yahya, dia juga belajar tentang metodologi dakwah sekaligus belajar ilmu kesehatan. Nasabah Nabi Isa itu adalah dokter yang paling hebat. Nasabah bisa menghidupkan orang mati. Yopi di dokter tanpa mati tahu tuh. Naik ke berikutnya ketemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah mengelola keuangan negara karena dia bendahara negara. Hebatnya Nabi Yusuf itu adalah manajerial ekonomi. Makanya Nabi belajar ilmu alam, belajar ilmu kedokteran, belajar manajemen dakwah. Kemudian naik ketemu dengan Nabi Yusuf, belajar manajemen ekonomi syariah. Coba naik ke atas, ini ke Sidaruntuh. Ketemulah dengan Nabi Idris, orang yang hebat dalam tulis menulis. Nabi pertama yang menggunakan tulisan menulis itu adalah Nabi Idris, dan orang yang paling hebat ketika berzikir. Makanya dia mengatakan wala zikrullahu akbar butimpari na sidap pe benena na nikmati biku masikiri siba ko sidap pe benena agana sa let biasa inyaman na kumaringaran Allah ko Allah taala ko sidap pe ka benena. Angka gabut timpari makon. Itulah Nabi Idris.
Makanya dia dekat dengan Allah. Sirnya terbuka ketika dia menyebut nama Allah. Maka zikir Allah, 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 itu disebut zikirnya Nabi Idris. Makanya disebut wala zikru Allah akbar. Makanya disebut wala zikrullahu akbar. Zikir Allah itu besar. Naik lagi ke atas, sirun itu Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Dia adalah juru bicaranya Nabi Musa. Dia adalah orang hebat dalam dakwah. Di situ juga Nabi belajar. Kemudian ketemu Nabi Musa, andalannya Nabi. Nah, sebab dia bisa bicara langsung dengan Allah. Lobby to the point itu Nabi Musa hebat. Tapi ketika naik ke Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Ibrahim, ahli filsafat. Jadi Nabi itu profesor di bidang filsafat, kesehatan, kemudian manajemen ekonomi, semua dia kuasai. Maka itulah yang dia pakai kembangkan Madinah. Jadi itu hebatnya Rasulullah. Artinya apa? Ini hikmah. Setiap orang yang kita tempati silaturahmi mestinya minta nasihat. Itulah tradisi ulama. Walaupun ilmunya tinggi, nareko sirunti atau pandita, pasti maka datang kali nggak barak bilau kak ini. Apapun amalan walaupun satu, itulah yang dilakukan Rasulullah bersilaturahmi dengan para nabi-nabi. Walaupun nabi itu adalah orang hebat, tapi dia butuh energi dari para nabi-nabi yang lain dengan energi silaturahmi. Makanya mestinya ya kau angkat tahu, oh ini orang bisa kita dokter bisa minta apa yang harus ini, silakan minta. Saya itu ketemu insinyur, minta pendapatnya insinyur, sehingga banyak hal-hal di bangunan itu saya bisa tahu karena sering ketemu dengan insinyur. Ya, saya ketemu dengan ini minta apa ini, saya sering begitu. Tata cara, oh begini caranya, oh begini, sampai arsitek itu kadang saya tanya ini, kamu bisa tahu.